Pemilih kemudian dipanggil sesuai urutan dan mendapat surat suara yang ditandatangani KPPS. Setelah memeriksa kondisi surat suara, para Selamat menjalankan ibadah sholat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Saudara jurnalis Kompas TV yang bertugas hari ini akan menyampaikan informasi dari berbagai daerah di tanah air terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Termasuk kegiatan serta persiapan para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, serta pasangan calon bupati dan wakil bupati. Hingga peristiwa terkait pilkada yang terjadi di berbagai daerah. Tak lupa kami akan informasikan euforia penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Semuanya akan kami sajikan hanya untuk Anda, sahabat setia Kompas TV di seluruh Indonesia. Lebih dari 203 juta orang terdaftar dalam DPT Nasional Pilkada Serentak 2024. Diselenggarakan di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Diikuti oleh 1.557 pasangan calon kepala daerah yang meliputi 1.503 pasangan calon kepala daerah yang diusung partai politik dan 54 pasangan calon kepala daerah dari jalur independen. Akan ada 435.296 TPS yang akan digunakan untuk pemungutan suara dengan 3.047.072 orang anggota KPPS yang dikerahkan dengan masa kerja mulai tanggal 7 November hingga 8 Desember 2024. di hari pemungutan suara pemilih surat suara, para pemilih Saudara, KPU telah mendistribusikan logistik pilkada untuk sejumlah TPS yang berada di pulau terluar. Berbagai tantangan dilalui demi terselenggaranya Pilkada Serentak 2024. Di Kabupaten Merauke, logistik dibawa dari gudang KPU menuju ke Pelabuhan Kelapa 5 Merauke. Selanjutnya diangkut menggunakan kapal barang menuju ke 6 distrik yang berada di pulau terjauh. Untuk mengantisipasi kerusakan dari terkena air, seluruh logistik KPU dibungkus dengan plastik. Logistik akan digeserkan untuk 6 distrik di wilayah Pulau Kimam, yaitu Kimam, Wan, Kontuar, Ilwaya, Padua, Tabonji. Dan kita pastikan bahwa seluruh logistik yang akan kita distribusikan ini akan sampai di tempat tujuan tepat waktu, sehingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara nanti di 27 November bisa dilaksanakan tepat waktu juga. Ini apa saja Bu yang dibawa nih? Terkait dengan logistik yang dibawa hari ini adalah logistik yang berada di dalam kotak suara gubernur maupun kotak suara bupati dan wakil bupati, dan ada di dalamnya adalah logistik terkait dengan logistik yang di dalam kotak, logistik yang di luar kotak, dan juga kebutuhan kotak-kotak untuk rekapitulasi di tingkat distrik. Pendistribusian logistik Pilkada 2024 di sejumlah daerah berlangsung dramatis dengan melewati medan yang sulit. Di Luwu Utara, petugas harus melewati medan berlumpur dan mendaki untuk mendistribusikan logistik. Para petugas KPPS, Bawaslu, TNI, dan Polri berjuang melewati jalan berlumpur untuk mendistribusikan logistik pilkada.
Medan yang berlumpur dan berlubang membuat petugas sempat terjatuh. Selain medan berlumpur, mereka juga harus menyeberangi sungai yang arusnya deras. Sementara di Banggai, Sulawesi Tengah, proses pendistribusian logistik yang dilakukan petugas menuju ke daerah terpencil dilakukan dengan berjalan kaki. Minimnya akses jalan yang bisa ditembus dengan kendaraan memaksa petugas harus berjalan kaki selama 3 hari. Tak jarang petugas harus menembus hutan dan menyeberangi sungai hingga terpaksa menginap di hutan. Dalam pendakian menuju Desa Dolom yang semakin dekat. Akses jalan yang sulit untuk mencapai sejumlah desa di wilayah pegunungan Kabupaten Maluku Tengah membuat petugas harus memikul logistik pilkada dengan berjalan kaki, melewati jalan rusak dan menyeberangi sungai. Perjalanan pendistribusian logistik pilkada ini memang tidak bisa dilakukan 1 hari karena di wilayah sulit akses, petugas harus menginap dengan kondisi seadanya untuk menyesuaikan dengan kondisi alam. Sementara saudara di Jawa Tengah, KPU Kabupaten Jepara melakukan pendistribusian logistik pilkada serentak 2024 ke pulau terluar, yakni Pulau Karimun Jawa lebih awal dibanding kecamatan lainnya karena pertimbangan antisipasi cuaca buruk. Dengan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian, pendistribusian logistik pilkada serentak 2024 dimulai dari pelabuhan penyeberangan Jepara dengan menggunakan kapal motor penumpang Siginjai. Untuk sampai di Kepulauan Karimun Jawa dibutuhkan waktu tempuh 6 jam perjalanan laut. Memang yang diutamakan dalam pendistribusian logistik itu adalah wilayah yang jauh, wilayah yang pemiliknya banyak, lalu wilayah yang tingkat kesulitannya itu cukup tinggi, itu memang didahului supaya tidak terkendala apabila ada pos mayor, itu logistik sudah tetap bisa sampai tempat tujuan di TPS H-1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu mendistribusikan logistik Pilkada 2024 ke PPK yang berada di Pulau Enggano, wilayah terluar Indonesia. Pendistribusian dilakukan dengan pengawalan ketat aparat polisian, TNI, KPU hingga Bawaslu dan aparat setempat. Pendistribusian dilakukan lebih awal oleh KPU Bengkulu Utara lantaran jarak tempuh untuk sampai ke Pulau Enggano memakan waktu 12 jam dan harus mengikuti jadwal penyeberangan kapal. Logistik yang didistribusikan ke PPK di Pulau Enggano ini terdiri dari 3.130 surat suara untuk Pilgub dan 3.130 surat suara Pilbub. Selain surat suara, logistik lain yakni 18 kotak suara yang terbagi untuk Pilgub dan Pilbub, 36 bilik suara dan logistik lain. Setibanya di lokasi, logistik itu langsung disimpan dengan pengawalan ketat aparat hingga waktu pencoblosan. Di Pulau Enggano sendiri terdapat 9 TPS yang tersebar di 6 desa dengan total daftar pemilih tetap mencapai 3.050 pemilih. Logistik dikirim menggunakan kapal feri dari KPU Bengkulu Utara. Logistik dibawa menggunakan mobil minibus. Dan mobil minibus tersebut ikut mengantar ke Pulau Enggano. Pengawalan dilakukan secara ketat oleh TNI Polri, Bawaslu, KPU, PPK Enggano, dan pihak Kecamatan Enggano. Cuaca bagus sehingga pengiriman logistik tepat waktu. Perjuangan distribusi logistik Pilkada serentak 2024 penuh tantangan. Salah satunya pengiriman logistik ke Kecamatan Talango, Sumeneb, Jawa Timur.
Petugas harus berjibaku selama 12 jam menyeberangi laut dengan perahu demi kelancaran pilkada. Distribusi logistik pilkada lewat jalur laut juga dilakukan petugas gabungan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Tak dapat dijangkau dengan akses jalur darat, pihak TNI dan Polri serta Bawaslu Kabupaten Cilacap mengawal distribusi logistik pilkada ke Kecamatan Kampung Laut. Total, ada sebanyak 11.000 lebih warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap. Hal serupa juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. KPU Kota Makassar mulai menyalurkan logistik pilkada ke sejumlah pulau terluar di Kota Makassar lewat jalur laut. Pengiriman logistik pilkada dengan kapal motor kayu berangkat dari dermaga Pelabuhan Poutere menuju Kecamatan Pulau Sangkarang, Makassar, Sulawesi Selatan. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda kami akan kembali dengan kilas balik perjalanan sejumlah pasangan calon kepala daerah sejak diusung partai politik hingga ditetapkan KPU sebagai calon kepala daerah Pilkada 2024. Tetap bersama kami di program Menuju Kotak Suara. Dapatkan rangkaian lengkap update berita terkini. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa merespons hasil survei yang masih tertinggal dari Ahmad Lutfi. Setelah berhasil mengidentifikasi 7 jenazah remaja ditemukan di Kali Bekasi, polisi kini melanjutkan investigasi. Dapatkan dengan lengkap dalam program-program buletin Kompas TV pada jam-jam berikut, live di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kejuaraan sepak bola bergengsi di daratan Jerman, DFB Pokal, mempersembahkan panasnya laga di tiap pertandingan. Sepak bola atraktif, syarat akan drama, taktik, strategi, emosi, dan ambisi. Terbaik di antara yang terbaik, semua tim saling jegal untuk merebut gelar juara. Jadilah saksi serunya DFB Pokal 2024-2025 live di Kompas TV. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Stand Up Comedy Indonesia 11 segera di Kompas TV. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan program Menuju Kotak Suara bersama saya Brian Jabli. Saudara, 3 pasangan calon di Pilgub Jakarta menghadiri doa bersama Pilkada Damai yang digelar Polda Metro Jaya. Acara ini digelar untuk menurunkan tensi politik di Jakarta jelang pemungutan suara.
Jelang Pilkada Serentak 2024, Polda Metro Jaya menggelar tablik akbar dan doa bersama Pilkada Damai di Masjid Al-Kautsar, kawasan Polda Metro Jaya. Acara dihadiri oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua KPU Muhammad Afifuddin, serta 3 paslon Cagup Cawagup DKI Jakarta, yaitu R.K. Suswono, Darmakun, dan Pramono Rano. Dalam acara ini, seluruh elemen mulai dari Kapolda Metro Jaya, para penyelenggara pilkada, serta ketiga pasangan calon kompak berkomitmen untuk mewujudkan Pilkada Damai 2024. Kontemplasi 3 hari, berdoa, ya sudah. Setelah itu siap menang, siap kalah juga, kan begitu ya. Sudah bekerja, selanjutnya kita bertawakal. Tetapi sungguh-sungguh dimaknai bahwa kita akan menjalani proses demokrasi yang akan ditentukan tanggal 27 nanti, sungguh-sungguh dengan niat yang tulus untuk memperjuangkan dan membela rakyat. Itu yang terpenting. Jangan sampai ajang-ajang demokrasi ini menjadi ajang di mana perebutan kekuasaan untuk tujuan yang bukan untuk kepentingan rakyat. Itu aja yang terpenting. Saya merasa sejak tanggal 28 Agustus sampai hari ini semuanya berjalan dengan baik, sampai suara hilang pun masih baik. Tapi yang paling penting adalah pilihlah secara rasional siapapun yang bisa memberikan pelayanan terbaik bagi warga Jakarta. Terima kasih ya. Acara ini digelar untuk menurunkan suhu politik di Jakarta dan sebagai komitmen Polda Metro Jaya dalam melakukan pengamanan jelang Pilkada Serentak 2024. Upaya yang dilakukan oleh Polri, Polda Metro Jaya untuk cooling system ya, mendinginkan sistem pendingin. Komitmen Polda Metro Jaya melaksanakan pengamanan kegiatan masyarakat dalam waktu dekat ini pilkada itu juga harus aman, damai, dan itu membutuhkan kerjasama kita semua dan berdoa bersama ya, sehingga kegiatan ini diharapkan mampu menyejukkan. Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak nanti, Kapolda Metro Jaya juga telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Diharapkan suasana Jakarta di masa Pilkada bisa sejuk dan damai, baik jelang maupun setelah pemungutan suara 27 November mendatang. Tim Liputan Kompas TV Jakarta. Saudara, 3 pasangan calon memperebutkan kursi Jakarta 1 pada Pilkada 2024. Kali ini, saudara, pasangan calon gubernur tak hanya diusung partai politik, melainkan jalur perseorangan atau independen. Pilkada DKI Jakarta selalu menarik perhatian partai politik untuk berkoalisi dan menentukan dukungan untuk diusung. Warga Jakarta hampir saja diperhadapkan dengan pilkada melawan kota kosong karena alotnya penentuan dukungan. 3 pasangan calon berupaya meyakinkan 8,2 juta jiwa warga Jakarta dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Ketiga paslon yakni Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pongrekun Kunwardana, Pramono Anung Rano Karno. Dharma Pongrekun Kunwardana Abioto merupakan satu-satunya pasangan calon jalur independen di Pilkada Jakarta. Pada Agustus 2024, KPU Jakarta menyatakan pasangan calon Darmakun lolos verifikasi faktual dan berhak maju dalam pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Pasangan ini disorot karena dugaan pencatutan nomor induk kependudukan. Hal ini berawal dari warganet yang mengunggah bukti tangkapan layar NIK KTP yang diduga dicatut untuk mendukung Darmakun. Mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, juga mengungkapkan keluarganya turut menjadi korban dugaan pencatutan KTP untuk mendukung pasangan independen di Pilgub Jakarta, Darmakun. Hal ini diungkapkan Anies dalam cuitan akun X miliknya. Temuan Koalisi Masyarakat Sipil, setidaknya ada 471 warga menyatakan data KTP mereka dicatut oleh Darmakun. Terkait hal ini, Bawaslu Jakarta mendalami laporan dengan menggunakan metode sampling. Dari ratusan ribu data yang masuk sebagai syarat dukungan bakal calon perseorangan Dharma Pongrekun Kunwardana, Bawaslu hanya mengecek minimal 10 data per kelurahan.
Bawaslu Jakarta menyatakan pasangan calon kepala daerah ini tidak memenuhi unsur pidana pemilihan kepala daerah. Polda Metro Jaya juga menghentikan penyelidikan kasus dugaan pencatutan NIK. Alasannya, pelanggaran yang dilaporkan itu termasuk dalam tindak pidana pemilu yang penanganannya harus melalui Badan Pengawas Pemilu sebelum diteruskan ke pihak kepolisian. Sorotan lain juga datang dari pasangan Ridwan Kamil Suswono. Akhir Februari, muncul baliho bergambar mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang berpamitan pergi ke Jakarta. Baliho ini menimbulkan spekulasi dan warganet menafsirkan bahwa RK akan ke Jakarta untuk bersiap menghadapi pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Kang Emil menjelaskan baliho tersebut bukan terkait Pilgub, melainkan sebuah strategi untuk mempromosikan produk perawatan kulit atau skincare yang bernama R1. Sejumlah partai politik sibuk menggodok nama yang akan dicalonkan dan berkoalisi. Gagasan pembentukan koalisi besar KIM Plus di Pilgub Jakarta awalnya dikemukakan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Menurutnya, Partai Politik Koalisi Indonesia Maju, pengusung Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 akan kembali bekerja sama di Pilgub Jakarta. Parpol dalam KIM memiliki kursi di DPRD DKI Jakarta dan bisa mengusung calon yakni Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Solidaritas Indonesia. Namun ada pula parpol di luar KIM yang akan bergabung sehingga disebut KIM Plus. Bergabungnya PKS ke KIM Plus saat itu membuka peluang kontestasi hanya diikuti oleh satu calon karena Anies tidak mendapat dukungan yang cukup. Bergabungnya sejumlah parpol dalam KIM Plus menyisakan PDIP. 10 dari 11 partai yang memperoleh kursi di DPRD Jakarta telah mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Jumlah kursi di DPRD pada pemilu 2024 yang dimiliki tak cukup untuk membuat PDIP mengusung calonnya sendiri. Pada Agustus lalu, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menyamakan ambang batas syarat pencalonan kepala daerah dari jalur politik dengan jalur perseorangan. Ambang batas pencalonan gubernur wakil gubernur Jakarta menjadi 7,5%. Perolehan suara pileg PDIP 2024 sebanyak 14,01%. Saat itu, Anies Baswedan masih berpeluang maju yang dicalonkan bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP, Hendra Prihadi. Pasca putusan MK, Anies soan ke markas DPD PDIP DKI Jakarta. Rapat di kantor DPP PDIP pada 27 Agustus menjadi penentu Anies di Pilkada Jakarta. Partai Banteng ini memutuskan tak mengusung Anies sebagai calon gubernur dan sepakat mengusung mantan Seskap Pramono Anung berpasangan dengan Rano Karno. Keduanya merupakan kader PDIP. Batal bertarung di Jakarta, PDIP justru membuka peluang kepada Anies untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Wacana ini mengemuka pada 28 Agustus atau hari terakhir pendaftaran pasangan calon. Namun, Anies menolak tawaran tersebut. Kini, 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada Pilkada 2024 telah selesai melakukan kampanye. Siapapun paslon yang terpilih, tentu memiliki tanggung jawab untuk membuat Jakarta yang lebih baik lagi. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Saudara, pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat 2024 diikuti hingga 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Keempat paslon ini memiliki berbagai latar belakang dan pengalaman yang berbeda-beda. Manakah pemimpin yang pas untuk Jawa Barat dalam 5 tahun ke depan? Pilgub Jawa Barat 2024 diikuti 4 kontestan paslon gubernur dan wakil gubernur. Berdasarkan undian nomor urut, paslon nomor 1 adalah Acep Adang Ruhyat dan Gitalis Dwi Natarina. Diikuti paslon nomor 2 adalah JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja. Kemudian, paslon nomor 3 adalah Ahmad Saiku dan Ilham Akbar Habibi. Dan paslon nomor 4 adalah Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan. Pasangan calon nomor urut 1 merupakan cagup-cawagup yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa. Acep Adang Ruhyat lahir di Tasikmalaya. Sebelum menjadi calon gubernur Jawa Barat 2024, Acep menjabat sebagai anggota Komisi 9 DPR RI selama 2 periode. Sementara pasangannya, Gitalis Dwi Natarina, yang akrab disapa Gita KDI, merupakan seorang kader PKB. Sebelum aktif berpolitik,
nama Gita sempat melejit dalam dunia tarik suara. Pada paslon nomor urut 2, JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja merupakan paslon yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. JJ lahir di Ciamis dan berpengalaman dalam kursi pemerintahan daerah, di antara lain Wakil Bupati Ciamis pada tahun 2014-2015 dan Bupati Pangandaran periode 2016 hingga 2021. Sementara Ronald Surapraja yang menjadi pasangannya merupakan pria kelahiran Bandung yang dikenal masyarakat sebagai seorang aktor dan juga penyiar radio. Paslon nomor urut 3, Ahmad Syahiku dan Ilham Akbar Habibi diusung Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Nasdem. Ahmad Syahiku lahir di Cirebon dan berpengalaman menjadi wakil wali kota Bekasi pada tahun 2013-2018. Dirinya juga menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024. Sementara pasangannya, Ilham Akbar Habibi, merupakan anak dari Presiden ketiga RI, Baharudin Yusuf Habibie. Ilham lahir di negara Jerman dan mengenyam pendidikan pasca sarjana Serata 2 di Perancis dan Singapura, serta Serata 3 di Amerika Serikat. Ilham juga mengepalai sejumlah perusahaan di dalam negeri. Kemudian paslon nomor urut 4 yang diusung Partai Golkar, Demokrat, Gerindra, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Buruh, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, dan Partai Persatuan Indonesia adalah pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan. Deddy lahir di Subang dan berpengalaman menjadi Bupati Purwakarta 2 periode pada tahun 2008 hingga 2018. Sedangkan Erwan Setiawan merupakan pria kelahiran Bandung yang pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Sumedang periode 2018-2023. Saudara, usai jeda kami akan hadirkan laporan langsung persiapan pemungutan suara di sejumlah wilayah, termasuk di lokasi pengungsian erupsi Gunung Leotobi laki-laki dan di Papua Barat Daya yang menggelar pilkada untuk pertama kalinya. Jadilah komika sesungguhnya. Guys, sepertinya lagi ada keramaian nih. Kamu kira saya tidak tahu? Saat dilahirkan secara otodidak. Master. Daftar dan ikuti audisi offline Suci 11. Medan, Jogja, Makassar, Surabaya, Jakarta. Pelengkap klik suci.kompas.tv. Suci 11. Dapatkan rangkaian lengkap update berita terkini. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa merespons hasil survei yang masih tertinggal dari Ahmad Lutfi. Setelah berhasil mengidentifikasi 7 jenazah remaja ditemukan di Kali Bekasi, polisi kini melanjutkan investigasi. Dapatkan dengan lengkap dalam program-program buletin Kompas TV pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Perhatian warga-wargi. Aduh, kita tuh ngapain sini-sini? Nggak jelas loh. Tahu nih, mending mah kelarin skripsi. Udah dengar dulu deh. 27 November nanti akan diselenggarakan Pilkada Pemilihan Kepala Daerah. Jangan lupa gunakan hak pilih kalian ya. Emangnya di tempat saya ada pilkada juga? Eits, jangan salah. Pilkada kali ini serentak di seluruh Indonesia. Terus kita harus milih siapa? Orang kita nggak ada yang tahu, ya kan? Iya, orang nggak ada yang Tenang. Cari tahu calon kepala daerah kalian beserta program kerjanya dan update informasi seputar Pilkada 2024 di Kompas TV Rumah Pilkada. Oke? Jadilah komika sesungguhnya. Guys, sepertinya lagi ada keramaian nih. Kamu kira saya tidak tahu? Saat dilahirkan secara otodidak. Master. Daftar dan ikuti audisi offline Suci 11. Medan, Jogja, Makassar, Surabaya,
Jakarta. Melengkap klik suci.kompas.tv. Suci 11. Pulsa 15.000 harganya 9.900. Sono dah. Saudara, hari ini Provinsi Papua Barat Daya akan menggelar pilkada untuk pertama kalinya sejak dimekarkan dari Provinsi Papua Barat. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Ece Dias di Sorong, Papua Barat Daya. Ece, bagaimana persiapan dan antusiasme masyarakat di sana untuk kali pertamanya pilkada dilakukan di tempat Anda melaporkan saat ini? Seperti apa? Ya, selamat pagi Brian dan juga saudara. Saat ini saya sudah berada di salah satu TPS, di mana saat ini petugas KPPS sudah bersiap-siap untuk menyambut masyarakat yang akan datang untuk melakukan pencoblosan. Tidak hanya itu, saudara, petugas KPPS juga sudah menyiapkan hadiah bagi masyarakat yang pertama kali datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan. Untuk pendistribusian logistik pilkada sudah dilakukan tadi sejak pukul 3.00 waktu Indonesia Timur. Setelah tiba di TPS, petugas KPPS membuka kotak suara dan menghitung jumlah surat suara untuk digunakan masyarakat dalam pencoblosan kali ini. Nah, saudara, ini menjadi momen sejarah bagi masyarakat di Papua Barat Daya untuk melakukan pemilihan kepala daerah di Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan provinsi termuda di Indonesia. Pilkada ini diikuti oleh 5 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Oleh karena itu, untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif, tim aparat keamanan sudah melakukan pengamanan di sejumlah TPS dan daerah rawan konflik untuk memastikan situasi pilkada kali ini untuk pertama kalinya di Provinsi Papua Barat Daya berjalan dengan aman dan lancar. Polda Papua Barat juga sudah melakukan penyekatan di perbatasan kabupaten kota untuk memastikan tidak ada mobilisasi masyarakat dan juga tetap berada di daerah masing-masing untuk melakukan penyaluran hak suara mereka, Brian. Ya, baik. Di Sorong, Papua Barat Daya, tempat Anda melaporkan saat ini, tentu menjadi tempat kali pertama yang akan melakukan pemilihan ataupun juga memberikan hak suara mereka untuk pemimpin yang dipilih tentu dari masing-masing orang yang ada di sana. Nah, saat pendistribusian logistik sebelum pemilihan yang akan berlangsung hari ini, apakah ada kendala di sana atau seperti apa? Ya, Brian dan juga saudara, untuk pendistribusian di Provinsi Papua Barat Daya untuk pemilihan perdana kali ini, untuk kondisinya tetap aman dan kondusif dan dikawal langsung oleh tim aparat TNI Polri. Ya, kalau untuk saat ini apakah di lokasi Anda melaporkan saat ini sudah ada beberapa warga ataupun juga masyarakat yang sudah mulai berdatangan ke TPS untuk memberikan hak suara mereka? Di TPS saat ini saya berada, Brian, masyarakat belum berdatangan, namun petugas KPPS sudah bersiap-siap dari jam 3 subuh tadi di TPS saat ini saya berada, Brian. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Ece Dias, langsung dari Sorong, Papua Barat Daya. Selamat bertugas kembali. Dan selanjutnya, saudara, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait dengan persiapan penyelenggaraan pilkada di lokasi bencana erupsi Gunung Leotobi laki-laki, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Citos Natun. Selamat pagi, Citos. Citos, bagaimana persiapan penyelenggaraan pilkada di sana? Apalagi kita ketahui secara bersama bahwa untuk di lokasi Anda melaporkan saat ini merupakan tempat yang baru saja terjadi bencana, yaitu erupsi Gunung Leotobi laki-laki, Citos. Selamat pagi Brian dan juga saudara. Saya benar, tempat saya melaporkan ini adalah salah satu TPS yang dikhususkan atau TPS yang direlokasi dari tempat bencana erupsi Gunung Leotobi laki-laki dari lereng-lereng gunung Leotobi laki-laki dan dipindahkan ke 7 posko yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur, dan
tempat saya melaporkan ini adalah di Posko Desa Lewolaga, di mana di sini terdapat di 4 TPS relokasi yang sudah disiapkan oleh KPU. Memang sejak kemarin KPU sudah menyiapkan segala perlengkapan maupun baik dari logistik dan juga perlengkapan di TPS yang diatur oleh anggota KPPS, dan memang tadi malam kami mendapat laporan bahwa seluruh logistik untuk para pengungsi ataupun untuk TPS relokasi ini sudah berada di lokasi masing-masing. Artinya pagi ini KPU berencana akan menggeser surat suara, kotak suara, dan juga bilik suara ke TPS masing-masing. Memang sampai pagi ini belum ada pergerakan mobilisasi logistik pilkada begitu. Namun kami memantau bahwa para anggota KPPS di sejumlah TPS, khususnya di 4 TPS yang berada di Posko Desa Konga ini sudah mulai bersiap-siap di TPS masing-masing, mulai membersihkan dan juga mulai mengatur kembali perlengkapan dan juga peralatan-peralatan di sini sambil menunggu logistik pilkada yang memang rencananya pukul 6 sebentar waktu Indonesia Tengah akan mulai di-dropping dari salah satu lokasi yang sudah disiapkan oleh KPU untuk dibawa ke TPS-TPS masing-masing. Dan sampai saat ini, Brian, memang kami mencatat ada 17.000 pemilih yang memang terdampak di 2 kecamatan akibat erupsi Gunung Leotobi laki-laki ini sendiri. Dan dari 17.000 ini, pihak KPU sudah melakukan 2 skenario, yakni skenario relokasi TPS dan juga TPS atau TPS reguler begitu. Artinya ada 9 desa di mana mereka tidak melakukan mengungsi secara mandiri seperti 6 desa lainnya yang berada di kaki Gunung Lereng Leotobi laki-laki, dan sampai saat ini ada kurang lebih 4.145 pemilih yang melakukan pengungsian di posko-posko yang sudah disiapkan. Dan memang kami memantau kemarin sore para warga atau para pengungsi ini memang sudah diberikan surat undangan atau C1 pemberitahuan begitu. Namun ada juga warga yang memang sampai kemarin sore belum mendapat C1 pemberitahuan karena kendala-kendala yang dihadapi di lapangan seperti banyaknya warga yang tercecer ataupun terpisah dari kelompok-kelompoknya sehingga menyulitkan juga pihak KPPS untuk mengantarkan C1 pemberitahuan. Ada juga kendala lain adalah soal kepemilikan KTP, di mana warga mengeluhkan soal keberadaan KTP mereka itu berada di rumah mereka, artinya bahwa sudah terdampak dari erupsi dan sulit untuk dicari karena memang material sudah memenuhi di seluruh isi rumah sehingga KTP mereka tidak ditemukan kembali. Nah, ini yang cukup menyulitkan para warga atau para pengungsi ini untuk menggunakan hak pilihnya sebentar di TPS yang sudah disiapkan oleh KPU sendiri. Brian. Ya, baik, tentu untuk di lokasi tempat Anda melaporkan saat ini, warga yang terdampak juga sudah mendapatkan surat panggilan untuk memberikan hak suaranya pagi ini di Pilkada di 2024, tentu di mana masyarakat nanti berhak untuk memberikan hak suara mereka memilih siapa kepala daerah yang akan dipilih nantinya. Dan sebelumnya terima kasih atas laporan Anda, Ece Dias, langsung dari Sorong, Papua Barat Daya, dan juga ada jurnalis Kompas TV, Citos Natun, langsung dari Flores Timur, NTT. Selamat bertugas kembali teman-teman, jaga kesehatan. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Hari ini Indonesia kembali menggelar pesta demokrasi, yaitu Pilkada serentak. Jawa Tengah jadi salah satu wilayah yang disorot selain Jakarta dan Sumatera Utara. Pertama, tidak ada petahana seperti wilayah lain. Kedua, Jateng merupakan basis utama PDIP sekaligus wilayah utama Presiden Jokowi dan keluarganya. Dari Provinsi Jawa Tengah, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi. Kata Mas Prananda, Mas Hendrar Prihadi tadi membaca dedication of life-nya sempurna, jadi lolos. Selamat dan sukses kepada Bapak Ahmad Lutfi dan Gus Yassin sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah.
Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024 berpotensi bakal menjadi perang bintang. Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa yang merupakan mantan Panglima TNI dan Komjen Ahmad Lutfi yang merupakan mantan Kapolda Jawa Tengah dipastikan bersaing di pemilihan Gubernur Jawa Tengah. PDI Perjuangan memastikan mengusung kadernya Andika Perkasa untuk maju di Pilgub Jawa Tengah bersama Hendrar Prihadi. Andika meyakini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah dan memastikan dapat bekerja sama dengan setiap stakeholder yang ada untuk menjadikan Jawa Tengah lebih baik. Bersiap melawan Ahmad Lutfi di Pilgub Jawa Tengah, Andika menyatakan jika Ahmad Lutfi juga merupakan tokoh yang dipercaya partai pengusungnya. Andika bilang hal ini dapat memperkaya pilihan masyarakat. Mas Lutfi dengan nanti wakilnya atau kalau ada calon lain dari partai yang didukung oleh partai lain, kita melihat mereka sebagai juga tokoh-tokoh yang dipercaya, diberi tugas juga oleh partai-partai pendukung mereka, dan ini pasti akan memperkaya program, kemudian bagi masyarakat pun juga memiliki pilihan yang lebih baik. Tak hanya bintang 4 TNI yang maju di Pilgub Jawa Tengah, Komjen Ahmad Lutfi, bintang 3 Polri menjadi lawan Andika untuk memenangkan hati masyarakat Jawa Tengah bersama Taji Yassin. Maju di Pilkada Jawa Tengah, Ahmad Lutfi dan Taji Yassin mendapat dukungan dari sejumlah partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Persiapannya semuanya siap. Persiapannya semuanya siap. Administrasi, fisik, surat kelakuan, pilot, terus apalagi itu. Pokoknya lengkap banyak. Sementara pengawat politik Undip Nur Hidayat Sardini memprediksi persaingan Pilgub Jawa Tengah antara dua jenderal, Komjen Ahmad Lutfi dan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa akan berlangsung ketat dan menaikkan suhu politik Jawa Tengah. Agak hangat jadinya karena melibatkan bintang tadi, ya. Yang kedua karena pada saat bersamaan peluang untuk pemanfaatan secara emosional sarana prasarana dua organisasi ini bisa jadi sangat tidak terelakkan. Jadi pertama popularitas, yang kedua akseptabilitas, yang ketiga elektabilitas. Nah, Lutfi sudah mendahului itu, dua yang pertama itu. Sementara Andika dalam waktu yang singkat dipaksa menurut saya dalam waktu 2 bulan efektif untuk mengejar atas. Jawa Tengah tak dipungkiri menjadi salah satu wilayah yang seksi untuk diperebutkan dalam Pilkada 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, untuk mengetahui seperti apa aktivitas salah satu calon Gubernur DKI Jakarta, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Cindy Permadi. Cindy, untuk di lokasi Anda saat ini, seperti apa sebenarnya untuk aktivitas dan apa sebenarnya yang dilakukan untuk calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 di tempat Anda melaporkan saat ini? Iya, Brian, kalau untuk agenda Ridwan Kamil sebenarnya hari ini akan terbagi menjadi 2 lokasi. Pertama di Jakarta dan juga di Bandung. Nah, untuk agenda pertama Ridwan Kamil di hari ini adalah melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Jami As-Salafiyah yang ada di kawasan Jakarta Timur. Dan nantinya akan dilanjutkan dengan ziarah makam Pangeran Jayakarta. Tadi kalau kami juga sempat melihat setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, Ridwan Kamil juga tampaknya memberikan khotbah kepada jamaah yang hadir. Saat ini sudah selesai dan nanti akan dilanjutkan dengan ziarah makam yang lokasinya masih di satu area yang sama. Nah, sebelumnya ada beberapa agenda dari Ridwan Kamil yang sudah disiapkan, misalnya juga ada agenda sarapan bersama, tapi kemudian ada penyesuaian sehingga nanti setelah dari agenda pertama ini, Ridwan Kamil akan kembali dulu untuk beristirahat, kemudian melanjutkan agenda selanjutnya yaitu bersilaturahmi ke kediaman Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sekitar pukul 8 pagi di kawasan Jakarta Selatan. Nanti baru setelah itu mereka Ridwan Kamil dan juga beserta tim akan menuju ke Bandung, mengingat Ridwan Kamil akan menggunakan hak pilihnya di Bandung. Ia akan melakukan pencoblosan wali kota,
wakil wali kota dan juga calon gubernur dan calon wakil gubernur di Bandung. Dan tidak lama sebenarnya juga agenda di Bandung, setelah itu ia akan ke area Cigadung untuk meminta doa kepada keluarga dan kembali lagi ke Jakarta untuk memantau bagaimana hasil hitung cepat. Jadi agenda akan terbagi dua. Dan kalau dari agenda yang kami dapatkan, calon gubernur Ridwan Kamil baru akan bertemu dengan Cawagupnya Suswono di agenda pemantauan hitung cepat di area di Hotel Sultan. Nah, jadi mereka akan melakukan agenda sendiri-sendiri, mengingat juga kalau untuk Cawagup Suswono juga akan terlebih dahulu menggunakan hak pilihnya pencoblosan di domisilinya, yaitu di kawasan Bogor, Jawa Barat. Nah, kalau kita juga ingat, Brian, bagaimana selama 2 bulan kurang lebih masing-masing pasangan calon sudah memanfaatkan waktu untuk berkampanye. Kalau untuk paslon nomor urut 1 misalnya memanfaatkan juga ada kampanye akbar sebanyak 2 kali di pertengahan November dan juga di akhir November 2024. Itu memang menjadi momentum bagi mereka untuk menarik hati warga Jakarta sekaligus juga untuk mengkokohkan hati basis pendukungnya. Kemudian sudah ada masa tenang yang sama-sama harus dipatuhi, tidak boleh lagi ada masa kampanye. Mereka harus membersihkan APK mereka dari sepanjang area di kawasan Jakarta, dan hari ini menjadi momen yang akan menjadi pembuktian apakah kampanye sudah dilakukan oleh masing-masing paslon bisa memenuhi target maupun juga harapan mereka. Kalau pada awal-awal masa kampanye, paslon nomor urut 1 juga meyakini untuk dan menargetkan untuk bisa menang 1 putaran dengan raihan suara sampai 60%, itu yang tentu masih diupayakan. Dan kita juga ingat bagaimana Jakarta menjadi satu-satunya wilayah dengan skema pemilihan harus 50+1 atau tidak, nanti akan dilanjutkan ke putaran kedua. Nah, ini akan bisa kita nantikan setidaknya dari hasil hitung cepat yang nanti akan harus ditunggu terlebih dahulu juga bagaimana perhitungan atau rekapitulasi dari KPUD Jakarta. Nah, kemudian juga kalau kita ingat bagaimana Ridwan Kamil sebelumnya sudah melakukan pendekatan kepada warga juga melalui dari partai-partai politiknya yang sudah mengusungnya di Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus. Kemudian juga ada pertemuan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo, Presiden Prabowo Subianto, yang mereka yakini juga ini akan bisa menaikkan elektabilitas mereka. Hari ini kami juga akan sama-sama memantau seperti apa agenda dari Ridwan Kamil, karena kalau dari jadwal yang kami dapatkan, Ridwan Kamil juga diagendakan akan memberikan statement kepada media di agenda yang pertama ini, dan nanti di agenda pertemuan dengan Bahlil Lahadalia sekitar pukul 8, Brian. Ya, sini tadi kan Anda sampaikan ini Ridwan Kamil sempat melakukan sholat subuh. Apakah sholat subuh ini hanya dilakukan bersama keluarga atau ada tokoh dari partai politik pengusung dari Ridwan Kamil untuk saat ini? Kalau untuk saat ini dari pantauan kami tidak ada tokoh-tokoh ataupun juga keluarga, Brian, karena kalau pertemuan dengan keluarga tampaknya akan dilakukan di Bandung. Pagi, ayo bangun. Ada yang bisa membuat mereka mudah bangun. Nutella dengan hazelnut pilihan dan coklat premium. Rasa yang unik dan lezat teroles sempurna di roti. Nutella, mulai hari dengan bahagia. Be brave in sunny days with Ginza Invisible Sunny Days. Jakarta Timur. Saudara, usai jeda, pemilihan Gubernur Jawa Timur pada Pilkada Serentak 2024 merupakan pemilihan kepala daerah langsung untuk keempat kalinya sejak masa reformasi. Jadilah komika sesungguhnya. Ikuti audisi offline Suci 11. Lengkap, klik suci.kompas.tv. Suci 11. Kejuaraan sepak bola bergengsi di daratan Jerman, DFB Pokal, mempersembahkan panasnya laga di tiap pertandingan. Sepak bola atraktif, syarat akan drama, taktik, strategi, emosi, dan ambisi. Terbaik di antara yang terbaik. Semua tim saling jegal untuk merebut gelar juara. Jadilah saksi serunya DFB Pokal 2024-2025 live di Kompas TV. Dapatkan rangkaian lengkap update berita terkini,
Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa merespons hasil survei yang masih tertinggal dari Ahmad Lutfi. Setelah berhasil mengidentifikasi 7 jenazah remaja ditemukan di Kali Bekasi, polisi kini melanjutkan investigasi. Dapatkan dengan lengkap dalam program-program buletin Kompas TV pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Stand Up Comedy Indonesia 11 segera di Kompas TV. Perhatian warga-wargi. Aduh, kita tuh ngapain sini-sini? Nggak jelas loh. Tahu nih, mending mah kelarin skripsi. Udah dengar dulu deh. 27 November nanti akan diselenggarakan Pilkada Pemilihan Kepala Daerah. Jangan lupa gunakan hak pilih kalian ya. Emangnya di tempat saya ada pilkada juga? Eits, jangan salah. Pilkada kali ini serentak di seluruh Indonesia. Terus kita harus milih siapa? Orang kita nggak ada yang tahu, ya kan? Iya, benar. Orang nggak ada yang Tenang. Cari tahu calon kepala daerah kalian beserta program kerjanya dan update informasi seputar Pilkada 2024 di Kompas TV Rumah Pilkada. Oke? Saudara, pemilihan Gubernur Jawa Timur pada Pilkada Serentak 2024 merupakan pemilihan kepala daerah langsung untuk keempat kalinya sejak masa reformasi. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2024 akan diwarnai 3 serikandi yang maju sebagai calon gubernur. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak, menjadi bakal pasangan calon pertama di pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang mendaftarkan diri ke KPU Jawa Timur pada hari Rabu 28 Agustus 2024. Keduanya diusung 15 partai politik. Pada tanggal 29 Agustus, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Tri Risma Harini, Gus Hans, berangkat ke kantor KPU untuk mendaftar sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Pasangan ini didukung oleh PDIP, Partai Hanura, dan Partai Umat. Sementara itu, Luluk Nur Hamidah diketahui maju pemilihan gubernur Jawa Timur bersama Lukmanul Hakim dan menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin mengantarkan langsung pendaftaran Luluk Nur Hamidah Lukmanul Hakim ke KPU Jawa Timur sebagai pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur pada 23 September 2024 telah menetapkan 3 pasangan calon untuk mengikuti kontestasi pemilihan gubernur Provinsi Jawa Timur. 3 pasangan calon yakni petahana Khofifah Indar Parawansa, Emil Elestianto Dardak, pasangan calon Tri Risma Harini, Zahrul Azhar Asumta, dan pasangan calon Lulu Nur Hamidah Lukmanul Hakim. Untuk pertama kalinya, terdapat 3 serikandi yang mencalonkan sebagai gubernur Jawa Timur. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, yakni Luluk Nur Hamidah Lukmanul Hakim, diusung Partai Kebangkitan Bangsa. Luluk dan Lukmanul merupakan mantan anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa. Pasangan petahana Khofifah Indar Parawansa, Emil Elestianto Dardak dengan nomor urut 2, diusung 15 partai politik peserta pemilu, yakni Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, Nasdem, PAN, PKS, P3, PSI, Perindo, Partai Buruh, Partai Gelora, PBB, PKN, dan Partai Garuda. Sementara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Tri Risma Harini Zahrul Azhar Asumta, diusung PDI Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai Umat. Risma merupakan mantan Menteri Sosial dan Wali Kota Surabaya 2 periode. Sementara, Gus Hans adalah tokoh muda NU dan pengasuh pondok pesantren di Al-Azhar Darul Ulum Jombang. Ketiga serikandi ini akan bertarung memperebutkan hati masyarakat Jawa Timur dengan visi misi yang telah mereka janjikan. Siapakah dari ketiga serikandi ini yang akan memimpin Jawa Timur? Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, kita pantau persiapan pemungutan suara dari Denpasar, Bali. Ada jurnalis Kompas TV Kiki Syah di TPS Cagup Made Mulyawan Arya atau The Gajah di Denpasar, Bali. Ada juga jurnalis Kompas TV Kardian Narayana di TPS Cagup Iwayan Koster di Buleleng, Bali. Kita ke Kiki Syah terlebih dulu. Kiki, selamat pagi. Bagaimana situasi TPS Cagup The Gajah di sana? Baik, selamat pagi saudara. Hari ini seluruh masyarakat di Indonesia menggunakan hak suara pada Pilkada serentak 2024 dan tak terkecuali di Provinsi Bali. Saat ini saya berada di TPS 12 Banjar Kerandan, Kecamatan Denpasar Barat, di mana TPS ini merupakan tempat atau TPS yang nantinya menjadi tempat bagi calon gubernur Provinsi Bali nomor urut 1 Made Mulyawan Arya atau kerap disapa The Gajah untuk menggunakan hak pilihnya. Dan TPS ini akan buka pada pukul 7 pagi hingga 13.00 siang waktu Indonesia Tengah, dan para warga diharapkan membawa formulir C pemberitahuan. Dan nantinya seluruh warga atau masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS ini akan menggunakan pakaian adat Bali. Kemudian terkait persiapan sudah dilakukan mulai dari penataan meja, kursi, bilik suara, alat pencoblosan, dan juga tirai-tirai sudah tertata dengan sangat-sangat rapi. Dan dari Provinsi Bali sendiri sudah terdata ada sebanyak 3.283.893 pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap Bali dan akan menyalurkan hak pilihnya di TPS sebanyak 6.795 TPS, dan khususnya di TPS di daerah Kerandan ini terdapat ada TPS 12, 13, dan 14. Di TPS 12 sendiri terdapat 376 daftar pemilih tetap, di mana di TPS ini merupakan TPS yang nantinya pasangan calon nomor urut 1 Bapak Made Mulyawan Arya akan menggunakan hak pilihnya, dan di TPS 13 terdapat 380 pemilih daftar pemilih tetap dan 369 di TPS 14. Kembali ke studio. Terima kasih Kiki Syah. Dari Denpasar kita berada di TPS 01 Desa Sembiran. TPS ini adalah TPS yang nantinya calon gubernur dari nomor urut 2 Wayan Koster akan menyalurkan hak pilihnya di sini bersama keluarga. Jadi seperti yang kita sudah ketahui bahwa Wayan Koster merupakan calon gubernur yang berasal dari Desa Sembiran. Wayan Koster sendiri bersama berpasangan dengan Giri Prasna itu diusung oleh Partai PDIP, Partai Umat, Partai Perindo, Hanura, Gelora, PKB, Buruh, dan PBB. Jadi di TPS 01 ini nanti Wayan Koster bersama keluarga akan menyalurkan hak pilihnya bersama dengan 457 warga lainnya yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Jadi di TPS ini bertempat di kantor desa Sembiran. Tadi pagi sekitar pukul 5 persiapan telah dilakukan oleh beberapa petugas TPS. Selanjutnya di pukul 06.30 WITA, beberapa logistik mulai di drop langsung ke TPS. Jadi persiapan dilakukan selama 30 menit. Selanjutnya tepat pukul 6 WITA, seluruh logistik sudah didistribusikan ke 10 TPS yang ada di Desa Sembiran. Demikian. Terima kasih Kardian Narayana atas laporan Anda dari Buleleng. Dan sekarang saudara, kita akan pantau kegiatan atau aktivitas terkini dari Cagup nomor urut 1 Jakarta. Ridwan Kamil sudah terlihat di layar kaca Anda. Ini adalah situasi terkini dari Jakarta. Setelah menyelesaikan atau menunaikan ibadah sholat subuh di Masjid Jami As-Salafiyah, Ridwan Kamil melakukan ziarah ke
makam Pangeran Jayakarta, dan saat ini Ridwan Kamil serta dengan rombongan sedang melakukan ziarah makam ke Pangeran Jayakarta. Kita sapa jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di sana. Cindy, selamat pagi Cindy. Boleh gambarkan kepada kami situasi terkini di sana saat Ridwan Kamil sekarang sedang melakukan ziarah makam Pangeran Jayakarta, Cindy? Saudara, usai melakukan sholat subuh di Masjid Jami As-Salafiyah, Ridwan Kamil atau calon gubernur nomor 1 Jakarta saat ini sedang melakukan ziarah makam di Pangeran Jayakarta. Kita akan tentu selain melaporkan kegiatan atau aktivitas agenda dari pasangan calon gubernur Jakarta nomor urut 1, kita juga akan melakukan atau mengupdate kegiatan atau agenda dari pasangan gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kunwardana, serta pasangan calon gubernur nomor urut 3 Jakarta yakni Pramono Anung dan Rano Karno. Kita akan coba kembali sapa jurnalis Kompas TV Cindy Permadi. Nampaknya Ridwan Kamil saat ini sedang atau akan melakukan tabur bunga. Cindy, selamat pagi Cindy. Selamat pagi Gita. Ya, silakan dengan laporan Anda, apa yang bisa Anda ceritakan dari sana Cindy? Ya, ini masih masuk ke dalam rangkaian agenda pertama calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil, yaitu sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan ziarah. Masih di lokasi yang sama, sehingga memang tadi jedanya juga singkat sekali ya, antara setelah sholat subuh berjamaah kemudian menyampaikan sedikit khutbah kepada jamaah yang hadir, dan kemudian tadi juga memanjatkan doa sekaligus juga tabur bunga seperti yang tadi juga Anda sampaikan. Setelah ini nantinya Ridwan Kamil akan istirahat terlebih dahulu ke kediaman, baru nanti melanjutkan agenda bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Kita tahu Partai Golkar menjadi partai yang menaungi Ridwan Kamil, yang mengusung Ridwan Kamil, sekaligus juga termasuk dari partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus. Untuk hari ini, Ridwan Kamil baru akan bertemu dengan calon wakil gubernur Suswono di agenda yang sore hari, yaitu di pemantauan hasil hitung cepat ataupun juga quick count bersama tim pemenangan di area Jakarta Pusat. Untuk siapa saja yang mendampingi, kalau sejauh ini tampaknya masih dari pihak DKM, masih belum melihat adanya perwakilan dari partai politik pengusung misalnya, ataupun juga tokoh-tokoh lain. Tapi ya ini menjadi salah satu momentum juga. Dan yang kalau kita ingat bagaimana dia bersama dengan wakilnya sudah melakukan kampanye selama 2 bulan terakhir. Ya, hari ini akan menjadi pembuktian, momentum untuk melihat bagaimana hasil kerja tidak hanya dari paslon, tapi juga mesin partai dan juga relawan. Apakah bisa memenuhi target yang sudah mereka pasang, yaitu adalah menang satu putaran 60% suara. Kita juga tahu bagaimana Jakarta menjadi wilayah yang syarat kemenangannya apabila ada lebih dari satu paslon adalah 50+1. Kalau tidak akan dilanjutkan dengan putaran kedua dengan 2 paslon dengan perolehan suara yang paling unggul. Setelah dari ini nantinya juga RK akan menuju ke Bandung untuk menggunakan hak suaranya. Kemudian bertemu dengan keluarga untuk meminta doa, baru akan langsung kembali ke Jakarta untuk memantau hasil quick count. Jadi memang untuk hari ini konsentrasinya agenda Ridwan Kamil ada di 2 lokasi, yaitu di Bandung dan juga Jakarta kita. Cindy, nampaknya kegiatan Ridwan Kamil, calon gubernur nomor 1 Jakarta ini padat sekali ya. Saat ini sejak pagi tadi melakukan sholat subuh, kemudian sekarang sedang melakukan ziarah makam
Dan kemudian visual terkini nih, Ridwan Kamil sudah meninggalkan lokasi ziarah makam, akan menuju kemana? Atau melakukan konferensi pers, Cindy? Kita nantikan sama-sama dulu ya gitu. Ya. Sorry. Mar, nyalain dulu, Mar. Ini siapa, Mas? Tunggu, tahan. Mau cek teh. Mas. Iya, Pak. Iya, aman. Kamar. Udah nyalain, Bang. Sudah. Rumah jam berapa ya? Mau pulang Pak dari jam 3. Indomie seleraku. Rambut kamu kering kusam dan rapuh. Cegah dengan Ellipse Hair Vitamin. Ellipse. Itu ada konsep yang namanya tawakal gitu ya. Tawakal itu terbagi dua, setengahnya ikhtiar, setengahnya doa gitu. Jadi dalam proses berkampanye ini secara keyakinan saya melakukan ketawakalan. Ikhtiarnya sudah, kalau ikhtiar sudah berarti tinggal sisanya yaitu berdoa berserah diri. Nah ini di fase berdoa berserah diri. Dan selalu berbaik sangka bahwa apapun nanti takdirnya, itu yang terbaik buat diri saya, buat keluarga, buat warga Jakarta, buat Indonesia gitu. Jadi sayanya sangat tenang, sangat berserah diri karena tujuan kita berkontestasi juga kan sebenarnya satu niatnya ibadah, dua mencari kebaikan dari jabatan itu. Ibu saya menasehati yang dikejar itu bukan judul jabatannya, tapi kebaikan-kebaikan di balik jabatan. Kalau itu tidak didapatkan, banyak panggung-panggung kebaikan yang bisa kita cari. Karena tugas manusia kan jadi orang baik, kira-kira begitu. Nah, kenapa sholat subuh di sini? Karena memang selama kampanye juga kita banyak melakukan kegiatan subuh juga, ya, cuman nggak masuk ke media mungkin. Menyapa warga dan lain sebagainya. Kebetulan di titik ini masjidnya sangat istimewa karena bersejarah ya. Ada makam Pangeran Jayakarta yang kita tahu menaklukkan Sunda Kelapa dulu dengan sebuah semangat perjuangan. Jadi semangat itu yang mungkin menguatkan secara kebatinan. Dan saya hanya menghaturkan selamat memilih kepada warga Jakarta. Pilih sesuai keyakinan dan nurani masing-masing. Kami dari saya pribadi siap menerima apapun nanti hasil dari proses yang berlangsung cukup istimewa. Tapi kan melihat hasil survei dan selama ini kampanye hingga hari ini optimistis akan menang satu putaran nggak? Kalau optimis itu adalah sifat saya. Jadi sifat optimis itu sampai detik akhir feelingnya sih begitu ya. Tapi kan kita tidak bisa mendahului. Tapi perasaan itu ada. Cuman ini nasihat buat semuanya, kalau masuk ke kontestasi harus siap menang, harus siap tidak menang juga. Ya, dua posisi itu batin harus persiapkan. Tapi udah komunikasi sama Pak Jokowi atau Pak Prabowo lagi belum? Enggak, cukup kemarin aja. Dan kemarin juga Pak Prabowo surat jauh-jauh hari sudah disampaikan, tapi baru muncul kemarin. Alhamdulillah. Mungkin nanti aja setelah quick count ya. Quick count biasanya kan jam 3-an mungkin, jam 1. Setelah tutup TPS kan jam 1, baru quick count itu cenderung akurat. Ya, walaupun tetap hasil formalnya kan nunggu KPU. 2 kali pilkada saya mendapati memang mendekati akurat. Berarti habis dari TPS langsung ke posko pemenangan atau nanti bertemu dengan tokoh-tokoh lagi nggak? Enggak, nanti menyesuaikan aja. Habis ini akan sarapan Bang Kamil sama Ya karena saya, kenapa Pak Bahlil? Karena saya kan berangkat dari Partai Golkar ya. Jadi menurut adabnya kira-kira begitu, yang
di hari politik ini tentu partai pengusung saya, Partai Golkar yang menjadi atensi dari kegiatan. Jadi saya nanti mengantar Pak Bahlil mencoblos di TPS rumah beliau. Baru kemudian ke Bandung berarti gitu? Ya, baru kemudian menunaikan hak kewajiban saya kan dulu juga Pak Jokowi sama. Pak Jokowi pada saat 2012 tidak mencoblos di Jakarta karena teknis. Saya juga sama karena teknis, waktunya terlalu pendek ya, dan belum punya domisili juga sehingga, tapi tidak jadi masalah saya kira. Oke, terima kasih. Terima kasih Kang Emil. Sukses Kang, teman dari Aini. Saudara, baru saja Ridwan Kamil atau calon gubernur nomor urut 1 menyampaikan sedikit konferensi pers terkait dengan kegiatan sejak dari pagi tadi, bahwa pagi tadi Ridwan Kamil melakukan sholat subuh dan kemudian melakukan ziarah ke makam Pangeran Jayakarta. Dia juga sempat menyampaikan bahwa ini adalah sebagai bentuk ikhtiar dan doa, sebagai bentuk berserah diri dan berbaik sangka. Serta ya dia optimis, tetapi dia kembalikan lagi kepada apa yang menjadi hasil dari para pemilih nanti. Selain dari pasangan calon gubernur nomor 1, nanti Kompas TV juga akan menyampaikan informasi dari pasangan calon gubernur nomor 2, Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana, serta pasangan calon gubernur Jakarta nomor urut 3, yakni Pramono Anung dan Rano Karno. Nah, saudara, tetaplah bersama kami. Usai jeda kami akan kembali dengan dialog terkait pengalaman penyelenggaraan pilkada bersama dengan narasumber Ketua KPU RI periode 2021-2022 Ilham Saputra. Tetaplah bersama kami. Cookies Arden yang baru, renyah di luar, lumer di dalam. Nikmat coklatnya ingin ku kecup. Terbayang cookies Arden ingin ku coba, tapi kok tinggal satu. Ku tahu kamu mau, ini Arden buat kamu. Cookies Arden, renyah di luar, lumer di dalam. Makan guys. Bau. Kiss dulu dong. Dengan ekstrak daun mint, sensasi mentolnya bikin apa segar dan wangi abis makan. Gak mau mulut lagi. Kiss, harum wangi abis makan. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat. Gigi sehat, yakin Barakat. Aku punya Roma kelapa krim. Baru ya? Emang tahu cara makannya? Buka biskuit kelapanya, serok krimnya, lumer kayak es krim. Makan apa sih? Seru banget. Roma kelapa krim, gurih biskuitnya, lumer krimnya. Siapakah juara nasi goreng paling sedap kali ini? Semangat terus berkreasi dan menciptakan menu inovatif kebanggaan Indonesia. Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Nasi gorengnya the best. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Kita generasi bersih sehat yang berani mulai perubahan. Karena kebersihan ini milik semua. Wings dan UNICEF terus mendukung generasi bersih sehat menjadi generasi pemenang. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat. Gigi sehat, yakin Barakat. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Pesta kuliner nasi goreng kecap sedap hadir di Cikarang. Kecap sedap kedelai hitam spesial mempersembahkan kemasan spesial edisi kemerdekaan. Dari 20 pedagang, siapakah juara nasi goreng paling sedap kali ini?
Semangat terus berkreasi dan menciptakan menu inovatif kebanggaan Indonesia. Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Pasti sedap. Seru banget acaranya. Nasi gorengnya the best. Halo? Ya Brian, Aku pengen Pengen apa? ngopi lagi. minum Top White Coffee. Kopinya smooth, enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. The authentic taste of white coffee dari Wings Food. Siapakah juara nasi goreng paling sedap kali ini? Semangat terus berkreasi dan menciptakan menu inovatif kebanggaan Indonesia. Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Nasi gorengnya the best. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Kita memasuki adu penalti. Di saat penting, kita perlu yang terbaik. Aqua 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua 100% murni, pilihan timnas Indonesia. Ciptaden FlexiClean, bulu sikat zigzag lebih fleksibel. Bersihkan sela sempit hingga gigi terdalam. Gigi bersih maksimal. Ciptaden FlexiClean baru. Gigi makin bersih, makin kuat. Look at my hair. Aku pakai Cerasoft Serum Shampoo Smooth and Shine baru. TGA serumnya menutrisi dan 8 tipe hyaluronic acidnya menghidrasi rambut. Ceramide-nya melapisi kilau rambutku dari luar. Cerasoft Serum Shampoo Smooth and Shine. Try and just feel it. Kembali di menuju kotak suara, kita pantau persiapan pemungutan suara dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ada jurnalis Kompas TV, Linda Wirawan, yang mengawal Cagup Dani Pomanto Ashar Arsyad, dan Wafik Azizah yang mengawal Cawagup Fatmawati Rusdi. Kita ke Linda terlebih dulu. Selamat pagi Linda, bagaimana persiapan Dani Pomanto, Linda? Baik, selamat pagi Gita dan juga saudara. Untuk saat ini data dan informasi yang kami dapatkan bahwa nantinya calon gubernur nomor urut 1 Muhammad Ramdan Pomanto akan melakukan ataupun menggunakan hak pilih suaranya nanti di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu di TPS 001 Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan dari pantauan kami tadi di TPS 001 ini di tempat saya melaporkan bahwa dari pukul 5 subuh dini hari tadi sudah bersiap anggota KPPS mempersiapkan diri untuk menyambut pemilihan kepala daerah serentak yang berlangsung pada hari ini. Dan ternyata kita dan juga saudara bahwa ternyata persiapan sudah dilakukan sejak hari kemarin, tepatnya pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Persiapan baik itu mulai dari bersih-bersih, menata kursi, mendekorasi, itu kemudian sudah dilakukan sejak kemarin. Dan dapat Anda lihat bahwa untuk tema yang diangkat di TPS 001 ini mengangkat tema budaya 4 etnis yang ada di Sulawesi Selatan. Baik itu ada gambar rumah tongkonan dari suku Toraja, baik itu juga dari etnis Mandar, Makassar, dan juga Bugis. Baik, dan Gita dan juga saudara, untuk pendistribusian logistik sendiri, contohnya seperti surat suara itu sudah didistribusikan sejak semalam, tepatnya pada pukul 9 sampai 10 malam waktu Indonesia Tengah, dengan datang di TPS 001 dikawal oleh pihak kepolisian, pihak Kemawas, dan juga diterima oleh anggota KPPS. 7 anggota KPPS bertugas di tempat ini, Gita dan juga saudara, dan dari informasi yang kami dapatkan, anggota KPPS sudah harus bersiap di lokasi TPS tepat pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Proses pilkada dijadwalkan akan berlangsung nantinya sampai pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Dan bagi para pemilih yang ingin menggunakan hak suaranya di TPS 001 itu wajib membawa surat undangan, dan juga jika lupa membawa surat undangan bisa membawa KTP asalkan di KTP masih tercatat sebagai warga Kelurahan Maricaya Selatan dan Kecamatan Mamajang, Sulawesi Selatan. Kembali ke Anda, Gita. Terima kasih Linda Wirawan atas laporan Anda. Sekarang kita bergeser ke Wafik Azizah. Selamat pagi Wafik. Bagaimana persiapan Fatmawati Rusdi di sana, Wafik? Untuk calon wakil gubernur
Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi. TPS-nya itu berlokasi di TPS 07, Kelurahan Banteng, Jalan Faisal Raya, nomor 2, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Saat ini pantauan kami di TPS tempat Fatmawati Rusdi, calon Wakil Gubernur Sulawesi Selatan akan memilih, sudah calon Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi akan menggunakan hak pilihnya. Calon Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi akan menggunakan hak pilihnya pada pagi ini. Rencana juga Fatmawati Rusdi akan menggunakan hak pilihnya pagi ini, akan berangkat dari kediaman pribadinya menuju TPS 007 ini, karena bisa dibilang jarak dari TPS ini menuju kediaman pribadi dari Fatmawati Rusdi berjarak sekitar 500 meter. Kemudian kami juga menginformasikan saudara untuk calon Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 02 Andi Sudirman Sulaiman pada hari ini tidak menggunakan hak pilihnya di Makassar, Sulawesi Selatan karena masih berstatus sebagai warga DKI Jakarta. Jadi pantauan kami hari ini akan terfokus kepada Fatmawati Rusdi, calon Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Nah, rencananya pagi ini Fatmawati Rusdi akan menggunakan hak pilihnya khusus untuk warna merah marun pada surat suara untuk pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Kemudian juga Fatmawati Rusdi akan memilih khusus untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar di TPS ini. Kami juga informasikan saudara di mana jumlah pemilih di Sulawesi Selatan yang masuk dalam DPT yang akan menggunakan hak pilihnya pada hari ini ada sebanyak 6.680.000 jiwa lebih. Kemudian tentunya partisipasi aktif dari masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam pilkada hari ini sangat diharapkan. Untuk kemudian perhitungan suara di TPS ini nantinya akan dimulai sekitar pukul 1 siang. Kita akan ikuti bersama bagaimana kemudian jalannya perhitungan suara dan juga nantinya rekapitulasi hasil perhitungan suara hingga 16 Desember 2024. Kita akan memantau dan juga mengikuti bersama jalannya pilkada hari ini di Sulawesi Selatan dan paslon manakah kemudian yang akan meraih suara dominan di Sulawesi Selatan. Kita akan ikuti dan pantau bersama jalannya pilkada hari ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kembali ke Anda, Gita. Terima kasih Wafiq Aziza, dan sebelumnya ada rekan kami Linda Wirawan yang melaporkan langsung dari Makassar. Terima kasih rekan-rekan. Nah saudara, saat ini kami sudah bersama dengan Ketua KPU Republik Indonesia periode 2021 hingga 2022, Ilham Saputra, untuk membahas pengalaman dari penyelenggaraan pilkada. Selamat pagi Mas Ilham. Pagi Mbak. Sehat Mas? Sehat Alhamdulillah. Mas Ilham, aku langsung aja. Kalau misalkan kita bicara soal pemilu atau pilkada itu kan ada teknis yang namanya pungut hitung. Betul. Itu kalau secara awam itu apa sih Mas teknik pungut hitung itu Mas? Ya, pungut hitung itu adalah bagian dari penyelenggaraan pilkada maupun pemilu di level untuk pungutnya itu di level TPS. Karena pemungutan suara ya, di mana masyarakat datang berbondong-bondong untuk memilih calonnya, baik itu kalau pemilu ada presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Sementara dalam konteks pilkada dia hanya memilih kepala daerah, yaitu wajah kusam dan bermasalah bikin gak pede, debu dan polusi bikin minyak, jerawat, dan sel kulit mati makin betah. Maksimalkan bersihmu dengan Ginza Mousse Cleanser. Dilengkapi dengan brush silikon lembut, mengandung bahan aktif dan multivitamin untuk mencerahkan kulit. Brush, brush, brush. Bersih mendalam sampai ke pori-pori. Kulit lebih sehat dan cerah bersinar. Pede lagi dengan Ginza Mousse Cleanser. Maksimalkan dirimu. yang harus diantisipasi adalah tentang kerawanan tingkat penyelenggaraan itu sendiri. Tetapi sebelum itu saya juga ingin bilang bahwa ada yang namanya penghitungan. Tadi maknanya penghitungan. Nah, penghitungan itu kan levelnya berjenjang. Penghitungan itu dimulai dari di TPS, setelah selesai nanti jam 1
ditutup TPS-nya, mungkin KPPS-nya istirahat sebentar lah ya, karena dari pagi sampai siang. Kemudian sekitar jam 2-an itu dimulai rekapitulasinya atau penghitungannya. Nanti setelah selesai itu akan dibawa ke kecamatan. Kecamatan akan melakukan rekapitulasi, sudah ditentukan biasanya berapa harinya oleh KPU, 2 hari 3 hari, kemudian akan dibawa kepada kabupaten. Nah untuk level kabupaten itu bupati, wakil bupati, dan wali kota serta wakil wali kota itu langsung diselesaikan di situ. Ya, diselesaikan dan ditetapkan siapa pemenangnya. Nah kemudian untuk tingkat provinsi itu dibawa lagi tingkat provinsi untuk gubernur dan wakil gubernur. Nah sehingga kalau penghitungan dia berjenjang dan memang ini juga rawan ya. Nah ini tentu penting untuk perhatian masyarakat tentu saja. Ada beberapa lembaga organisasi masyarakat sipil ya, ormas masyarakat sipil yang kemudian menginisiasi untuk kemudian memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melaporkan atau mencatat hasil rekapitulasi di TPS. Kemudian itu nanti diserahkan dan di-scan, nah itu bisa nanti sebagai pembanding ya, sebagai pembanding dari rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU. Nah, jadi ini penting agar kemudian masyarakat sipil memberikan pengawasan, memberikan semacam observasi agar kemudian penyelenggaraan terutama untuk tingkat pemungutan suara ini bisa dikawal bersama agar tidak ada manipulasi terhadap suara rakyat yang sudah dilakukan oleh mereka nanti pada hari ini dari jam 7 sampai jam 1 yang akan datang. Mas Ilham, dari pengalaman Mas Ilham, ini kan ada kekhawatiran nih suara ini dimanipulasi. Nah, bagaimana kemudian KPU ini membuat masyarakat yakin, hak pilih suara kalian betul-betul terdata dengan baik, terekap dengan baik, tanpa ada manipulasi. Itu KPU melakukan apa sih Mas supaya masyarakat itu tetap mau untuk menggunakan hak pilihnya? Betul. Sebetulnya KPU sudah melakukan beberapa hal ya, terutama di masa-masa sebelumnya bahkan. Itu ada namanya sistem informasi penghitungan misalnya. Situng ya di Pilkada di tahun 2015. Itu online ya Mas ya? Itu online. Ya 2015, 2017, 2018, 2020 di masa saya ketika itu. Walaupun ketika itu belum serentak seperti sekarang. Masih quote and quote sporadis ya, hanya beberapa daerah saja. Ada ratusan daerah, tapi sekarang saat ini semuanya melakukan pilkada. Nah ini yang kemudian kita lakukan agar masyarakat bisa menilai dengan scan C hasil. Jadi ada formulir C di TPS itu yang akan diisi oleh petugas KPPS yang nantinya akan kemudian dibawa untuk rekapitulasi di kecamatan. Nah ini yang menjadi modal kemudian dasar dari proses penghitungan di TPS dan hasilnya dibawa ke kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Nah itu yang kemudian kami scan hasilnya sehingga masyarakat bisa memantau hasil dari setiap TPS. Nah itu ketika situng. Nah di tahun 2020, kemudian di masa saya juga ketika itu kami melakukan inovasi dengan menggunakan sistem informasi rekapitulasi. Jadi tidak lagi kemudian di scan tapi difoto langsung. Kemudian dari fotonya itu foto C plano. C plano itu adalah formulir yang besar yang ditempel di tembok-tembok agar publik mengetahui ketika proses rekapitulasinya. Nah, itu yang difoto. Itu hasil genuine, hasil original yang ada di TPS. Sehingga orang atau siapapun yang bermaksud untuk memanipulasi suara itu bisa merefer atau kemudian menjadikan itu sebagai acuan sehingga tidak lagi orang bisa dulu zaman 2000 mungkin di pilkada-pilkada sebelumnya itu hasilnya banyak macam. Ya hasilnya macam-macam. Tapi kalau hasil udah difoto kemudian dijadikan sebagai acuan hasil resmi oleh KPU itu tidak bisa dikotak-atik lagi. Ya karena sudah difoto dan disampaikan dan itu sudah masuk kepada server KPU sehingga KPU dan masyarakat bisa kemudian melihat langsung hasil dari TPS by TPS di pilkada saat itu. Nah, Mas Ilham, sebelum kita lanjut lagi, ini kita lihat di layar kaca Kompas TV saat ini ada di daerah Makassar, Sulawesi Selatan. Bagaimana situasi di sana? Sepertinya dari petugas KPPS ini yang menggunakan pakaian adat atau pakaian daerah dari Makassar ini sedang mempersiapkan jalannya pencoblosan hari ini, Mas Ilham. Kalau Mas Ilham terawang begitu ya. Kalau kita bicara soal pemilu Februari lalu kan bisa kita bilang sukses lah ya Mas ya. Nah kalau Mas Ilham menilai nih pilkada hari ini serentak nih seluruh Indonesia perdana pertama kali
apa yang ada dalam bayangan Mas Ilham? Akan berjalan seperti apa Mas Ilham pilkada kita hari ini? Ya, kalau kita bicara pemilu kemarin mungkin sukses secara aman ya. Oke. Aman, tapi tentu banyak catatan-catatan ya terkait dengan pemilu kemarin, pemilu 2024 yang lalu. Nah, dalam konteks pilkada yang perlu dicatat betul adalah penting untuk kita lihat adalah pada proses penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Ya, tentu kita harus pastikan bahwa masyarakat tidak diintervensi, masyarakat tidak diintimidasi ketika mereka masuk ke TPS. Ya, ini tentu penting sekali karena ini adalah hak masyarakat untuk tidak diintervensi dan diintimidasi. Karena memang ini adalah hal yang rawan. Ketika masyarakat diintimidasi, maka tentu pilihan masyarakat tidak sebebas seperti ketika mereka tidak diintimidasi misalnya saja. Nah, ini salah satu menjadi titik rawan dari penyelenggaraan pilkada. Kemudian juga profesionalisme dari penyelenggara pemilu. Dari level bawah sampai level atas. Ya, agar kemudian suara rakyat bisa betul-betul genuine, original, kemudian bisa memilih pemimpin yang terbaik menurut versi mereka. Karena bahaya sekali kalau kemudian ini dimanipulasi. Dimanipulasi ini tentu sangat mendasari bagaimana penyelenggara pemilu ini baik atau tidak. Jika manipulasi ini dilakukan oleh penyelenggara pemilu, maka ini tentu menjadi catatan bagi kita semua bahwa ketidakprofesionalismenya penyelenggara menjadi salah satu semacam indikasi bahwa penyelenggaraan pemilu pilkada ini tidak berlangsung dengan baik, tidak demokratis, gitu ya, dan penyelenggara ini tidak profesional dan mandiri. Nah, ini yang penting untuk dicatat dan diawasi ya, bahwa proses pemungutan ini harus diawasi dari level TPS, kecamatan, sampai nanti level di kabupaten kota dan juga di provinsi. Nah, ini penting sekali teman-teman, dan masyarakat bisa berkontribusi sebetulnya. Misalnya salah satu inisiasi masyarakat sivil itu ada jaga suara pilkada 2024. Itu salah satunya adalah itu bisa mendownload aplikasinya, kemudian nanti melaporkan, memfoto hasil yang di tembok yang disampaikan di TPS untuk kemudian menjadi pembanding. Yang menjadi pembanding ini penting agar kemudian upaya-upaya manipulasi itu bisa diminimalisir, bahkan ditiadakan, ya, agar kemudian suara rakyat betul-betul bisa kita jaga. Nah, juga di TPS ini nanti ada pengawas TPS, Mbak. Ya, dari ini adalah jajarannya Bawaslu RI. Jadi ada pengawas TPS, ada pengawas di kelurahan dan desa, ada pengawas di kabupaten kota, provinsi, dan juga bahkan di nasional ya. Jadi ini tentu juga penting untuk kemudian peran serta mereka, bagaimana mereka memaksimalkan kerja-kerja mereka dengan memastikan bahwa KPU-nya bekerja sesuai dengan ketentuan. Bahkan di TPS pun kan ada ketentuannya, bagaimana prosesnya, bagaimana dari awal seperti apa. Nah, ini harus tentu sesuai prosedur. Ya, bahkan juga pembentukan TPS-nya itu juga penting, Mbak. Misalnya saja gini, ketika menaruh box ya, atau kemudian TPS itu ya, milik suaranya yang berbentuk kardus itu, yang putih. Nah, itu tidak boleh orang lalu lalang. Ya, di depan harus ya. Steril, harus steril, nggak boleh. Kalau bisa tembok, di depannya tuh tembok, jadi orang nggak bisa kemudian hilir mudik untuk kemudian memastikan bahwa mereka terganggu lah ya, atau kemudian ada upaya-upaya memberikan syarat dan sebagainya. Misalnya seperti itu. Kemudian jangan lupa juga kepada saudara-saudara kita yang disabilitas. Jangan sampai TPS-nya nanti ditaruh di tempat-tempat yang sulit diakses bagi teman-teman disabilitas, terutama yang kemudian misalnya tidak punya tangannya tidak ada atau kakinya tidak ada karena berbagai faktor. Ini juga penting untuk kemudian diantisipasi. Kemudian tapi di beberapa TPS ada yang namanya template bagi teman-teman tunanetra yang bisa jadikan alat bantu dan membaca huruf Braille, mereka memilih siapa. Oke, Mas Ilham, kita akan lanjutkan lagi dialog kita usai jeda. Saudara, tetaplah bersama kami. Pilkada tahun ini, setiap warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih mencoblos di hari yang sama untuk menentukan kepala daerahnya. Ikuti laporan langsung dari sejumlah TPS di berbagai wilayah Indonesia. Dalam Serentak Memilih, Rabu 27 November, pukul 7:30 pagi. Live di Kompas
TV. Aku punya Roma kelapa krim. Baru ya? Emang tahu cara makannya? Buka biskuit kelapanya, serok krimnya, lumer kayak es krim. Makan apa sih? Seru banget. Roma kelapa krim, gurih biskuitnya, lumer krimnya. Makan guys. Bau. Kiss dulu dong. Dengan ekstrak daun mint, sensasi mentolnya bikin apa segar dan wangi abis makan. Gak mau mulut lagi. Kiss harum wangi abis makan. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru, Baraka. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat juga lubang sejak 1 kali sikat. Baru, Barakat. Gigi sehat, yakin Barakat. Look at my hair. Aku pakai Sarah Soft Serum Shampoo Smooth and Shine baru. DJ serumnya menutrisi dan 8 tipe hyaluronic acidnya menghidrasi rambut. Ceramide-nya melapisi kilau rambutku dari luar. Sarah Soft Serum Shampoo Smooth and Shine. Try and just feel it. Halo? Ya, Brian. Aku pengen. Pengen apa? Ngopi lagi. Minum Top White Coffee. Kopinya smooth, enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. The authentic taste of white coffee dari Wings Food. Siapakah juara nasi goreng paling sedap kali ini? Semangat terus berkreasi dan menciptakan menu inovatif kebanggaan Indonesia. Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Nasi gorengnya the best. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru, Baraka. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat juga lubang sejak 1 kali sikat. Baru, Barakat. Gigi sehat, yakin Barakat. Look at my hair. Aku pakai Sarah Soft Serum Shampoo Smooth and Shine baru. DJ serumnya menutrisi dan 8 tipe hyaluronic acidnya menghidrasi rambut. Ceramide-nya melapisi kilau rambutku dari luar. Sarah Soft Serum Shampoo Smooth and Shine. Try and just feel it. Kita generasi bersih sehat yang berani mulai perubahan. Karena kebersihan ini milik semua. Wings dan UNICEF terus mendukung generasi bersih sehat menjadi generasi pemenang. Cookies Arden yang baru, renyah di luar lumer di dalam. Nikmat coklatnya ingin ku kecup. Terbayang cookies Arden ingin ku coba, tapi kok tinggal satu. Ku tahu kamu mau, ini Arden buat kamu. Cookies Arden, renyah di luar, lumer di dalam. Ciptaden FlexiClean. Bulu sikat zigzag lebih fleksibel. Bersihkan sela sempit hingga gigi terdalam. Gigi bersih maksimal. Ciptaden FlexiClean baru. Gigi makin bersih, makin kuat. Halo? Ya, Brian. Aku pengen. Pengen apa? Ngopi lagi. Minum Top White Coffee. Kopinya smooth, enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. The authentic taste of white coffee dari Wings Food. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru, Baraka. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat juga lubang sejak 1 kali sikat. Baru, Barakat. Gigi sehat, yakin Barakat. Look at my hair. Aku pakai Sarah Soft Serum Shampoo Smooth and Shine baru. DJ serumnya menutrisi dan 8 tipe hyaluronic acidnya menghidrasi rambut. Ceramide-nya melapisi kilau rambutku dari luar. Sarah Soft Serum Shampoo Smooth and Shine. Try and just feel it. Ciptaden FlexiClean. Bulu sikat zigzag lebih fleksibel. Bersihkan sela sempit hingga gigi terdalam. Gigi bersih maksimal. Ciptaden FlexiClean baru. Gigi makin bersih, makin kuat. Anda kembali di program Menuju Kotak Suara, masih bersama saya Gita Markasri dan juga ada Mas Ilham Saputra. Mas Ilham, kita lanjut lagi. Soal intervensi tadi Mas di Kotak Suara saat para warga atau masyarakat sedang atau mau mencoblos. Itu bentuk-bentuk intervensi itu apakah selalu dalam bentuk kekerasan begitu Mas? Atau dengan lemah lembut, tapi sebetulnya itu bentuk intervensi Mas Ilham? Sebetulnya bisa macam-macam ya Mbak ya. Bisa juga dengan model kekerasan, sebenarnya di beberapa tempat kita temukan itu. Misalnya orang tidak boleh datang ke TPS dengan ancaman, atau juga kemudian dengan yang lebih lembut misalnya saja, ya money politik untuk kemudian orang tidak datang ke TPS kan juga sebenarnya itu serangan fajar tuh ya Mas? Serangan fajar dan juga beberapa faktor lain ya.
Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa masyarakat itu bebas memilih. Ya, siapapun yang kemudian punya memenuhi syarat sebagai pemilih, dia bebas memilih dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun, bahkan oleh pihak keamanan, oleh siapapun. Nah, pihak keamanan juga sebenarnya saya kira sudah tahu dengan kondisi seperti ini. Jadi oleh karenanya saya minta kepada berbagai pihak untuk kemudian tidak melakukan intervensi terkait dengan penyelenggaraan pilkada kali ini. Biarkan masyarakat memilih agar kemudian masyarakat menikmati hasil pilihannya. Ya, kalau kemudian pilkadanya berlangsung dengan baik tanpa ada hal intervensi-intervensi seperti itu, saya meyakini kok bahwa nanti yang muncul adalah pemimpin-pemimpin yang terbaik di antara mereka, seperti itu. Tapi juga masyarakatnya juga jangan mau dong harusnya diintervensi ya Mas ya? Pastinya. Gimana membangun masyarakat ini supaya pede, jangan mau dia diintervensi. Ya, penyelenggara pemilu saya kira KPU dan Bawaslu beberapa kali kemudian sudah membuat program ya, seperti misalnya saja kalau Bawaslu itu pernah buat misalnya desa tolak money politics misalnya. Nah ya, memberikan kesadaran bahwa penting untuk menolak. Ini terkait dengan pride, harga diri masyarakat, kemudian juga terkait dengan bahwa pemilu itu adalah hak asasi gitu ya. Kemudian tidak bisa diintervensi dengan uang yang cuman mungkin uang belanja sehari gitu ya. Nah, ini kan juga terkait dengan bagaimana kita mendidik publik dan juga itu peran kita semua. Dari keluarga kita sampaikan bahwa money politik ini adalah hal yang buruk gitu ya. Kemudian juga mencederai harga diri kita, mencederai harga diri bangsa bahwa dan juga Bisa sering ngopi deh bareng Top White Coffee. The authentic taste of white coffee. Di IM3 Platinum ada satu solusi untuk tagihan komunikasi keluarga. Simple, next level. Money politik seperti itu. Karena saya yakin sekali deh, kalau pemimpin-pemimpin yang melakukan upaya money politik ini untuk memenangkan kontestasi pilkada, saya yakin nanti kedepannya biasanya korupsi. Ya, untuk kemudian udah bisa dibaca itu Mas. Udah bisa dibaca mengembalikan uang modal seperti itu. Dan jadi ini kalau teman-teman atau kemudian masyarakat tidak menginginkan hal seperti itu, maka hindarilah money politik dan tolak money politik. Oke Mas, kalau kita pindah ke topik selanjutnya soal logistik Mas. Indonesia daerahnya luas sekali, besar, ada daerah 3T ya. Terdepan, terluar, terpencil di sana. Sebetulnya dari pengalaman Mas Ilham sendiri tuh apa sih kesulitan gitu Mas dalam mendistribusikan logistik? Ya, paling sulit adalah terkait dengan infrastruktur di beberapa daerah yang memang belum mumpuni atau belum layak untuk kemudian mengirim logistik secara mungkin kalau Jakarta ya dan Jawa Barat mungkin sebagian ada juga yang seperti belum masih ada gunung-gunung gitu ya untuk kemudian kepada masyarakat kepulauan ya di beberapa daerah Indonesia Timur bahkan kita melakukan prioritas ya misalnya saja surat-surat dicetak. Nah priority pertamanya adalah ke daerah yang terpencil tersebut. 3T ini ya? 3T ini. Ya. Kemudian juga ini menjadi kebanyakan di Indonesia Timur walaupun di Jawa juga ada ya. Di Jawa Timur ada Bawean, misalnya di Madura ada beberapa pulau-pulau terpencil. Tapi kalau di Papua, di Maluku, terutama Maluku Utara dan Maluku ini kabupaten kotanya kan kepulauan. Ya, ada Tanimbar, ada Aru, ada Maluku Utara, Kota Tual dan sebagainya. Nah, ini menjadi prioritas kita untuk kemudian dikirim. Dan tentu juga tidak bisa KPU bekerja sendiri. Biasanya ketika di masa saya bekerja sama dengan misalnya TNI AL. Kalau mereka punya kapal yang memang bisa menembus ombak yang begitu lagi. Nah ini kan lagi musim hujan ya. Ombak tinggi biasanya seperti itu. Kemudian kita bekerja sama dengan TNI AU misalnya saja terkait dengan pengiriman logistik menggunakan Hercules ya agar kemudian bisa tepat waktu. Nah prinsipnya logistik itu tepat waktu, tepat tempatnya gitu ya, dan juga dalam produksi logistiknya juga harus tepat. Makanya memilih provider atau memilih penyedia logistik ini juga penting. Nah ini juga harus terbuka dan tidak main-main gitu ya, agar kemudian yang dalam konteks memastikan bahwa pengiriman logistik itu tepat waktu dan tepat tempatnya. Tetapi dalam pilkada biasanya tidak ada masalah karena di pilkada itu dia hanya 2 surat suara dan 1 surat suara. Ya, kalau di pileg biasanya itu ada tertukar dapil, ya kemudian ya tertukar dapil paling banyak dan juga ada keterlambatan karena memang pileg ini lumayan masif dan suara-suaranya banyak. Nah ini tapi berbeda dengan pilkada. Pilkada biasanya tidak jarang terjadi keterlambatan
datangnya surat suara, karena cuma 2 surat suara yang saat ini terjadi, dan ini cuma DKI yang 1 surat suara. Jadi saya kira tidak terlalu, kalau dibandingkan dengan penyelenggara pemilu dalam konteks logistik, maka tidak terlalu sulit. Tidak terlalu rumit lah ya. Tidak terlalu rumit untuk penyelenggaraan pilkada. Oke Mas, tapi kalau misalnya ke daerah yang 3T tadi atau daerah yang terpencil begitu kan, masih ada yang dilalui jalur laut, ada yang berlumpur begitu ya. Itu dilapisi oleh plastik. Apakah secara teknis memang surat suara itu dilapisi plastik supaya tetap baik begitu kondisi? Betul, sebetulnya kan itu adalah bagian dari upaya kita agar kemudian tidak kena air sebetulnya ya, tidak kena air. Nah itu nggak ada masalah, karena di beberapa tempat nanti kan logistik ini kan sebetulnya dia gini, dari provider masuk ke KPU, gudang KPU masing-masing ya, ke KPU provinsi misalnya. Nah KPU provinsi itu nanti akan memastikan bahwa gudang itu aman, tidak ada kena hujan, tidak banjir dan sebagainya. Kemudian juga harus dibuat planning kalau banjir seperti apa. Nanti plan B-nya seperti apa. Tentu harus berkoordinasi dengan penyedia. Ya kalau kemudian banjir, ya karena ini musim hujan nih. Ya musim hujan. Nah jadi setelah itu kemudian nanti KPU provinsi memastikan distribusi ke kabupaten kota. Ya ini untuk surat-suara gubernur ya. Terus distribusi ke kabupaten kota masuk lagi ke gudang. Ya. Baru kemudian kabupaten kota memastikan memastikan pack per kotak-kotak suara itu yang akan dikirimkan kepada kecamatan. Nah biasanya ini yang paling rumit. Ke kecamatan, dari kecamatan ke desa, desa ke KPPS, ke TPS. Nah, ini yang rumit biasanya karena di beberapa desa atau beberapa daerah konturnya itu geografisnya sangat berat. Seperti gunung ya. Saya pernah juga ketika itu ke Sulawesi Tengah misalnya saja, itu di daerah itu ada daerah namanya, saya lupa namanya, tapi itu ada di Sulteng, itu ke atas itu harus naik motor saja, mobil nggak bisa misalnya saja. Nah ini juga harus menjadi perhatian. Nah, tentu KPU sudah menghitung itu, bagaimana berkoordinasi dengan penyedia, kemudian juga berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk transportasinya misalnya saja. Dan biasanya berkoordinasi dengan Pemda. Kita juga bisa menyewa mobil-mobil 4-wheel drive ya yang kemudian bisa menembus daerah-daerah lumpur dan bisa naik ke daerah-daerah yang tanjakannya sulit, rumit dan sebagainya. Dan ini memang terjadi terutama di Papua, di Maluku, di beberapa tempat Sulawesi. Nah, ini daerah terpencil menjadi, saya kira KPU sudah punya solusinya untuk kemudian berkoordinasi dengan berbagai pihak agar kemudian logistik ini bisa tepat waktu dan tepat sampainya ke daerah yang dituju. Selain Mas Ilham yang sebutkan tadi kan ada infrastruktur, kemudian geografis, ada kendala lain nggak sih Mas dalam pendistribusian logistik tuh? Ya saya kira itu saja ya, itu saja, dan jangan sampai terlambat pencetakannya kalau saya. Ya karena pernah juga terjadi ketika di masa saya ketika itu ada provider yang tidak bagus kinerjanya gitu ya dalam mencetak surat suara, entah terlambat, entah kemudian karena overload atau karena lain-lain lah ya. Nah ini tentu saya kira KPU saat ini kan sudah terintegrasi dengan baik dengan menggunakan e-katalog ya. Saya kira sudah sangat terbuka dan memang adalah yang terpilih ada perusahaan-perusahaan yang ditunjuk terlebih dahulu oleh LKPP kalau saya tidak salah. Untuk kemudian memastikan bahwa mereka provider yang bagus. Ada persyaratan-persyaratannya dan itu sudah ketat dijalankan dan sampai saat ini saya belum mendengar ada keterlambatan surat suara di berbagai daerah tersebut. Aman lah ya sejauh ini berarti insya Allah aman, insya Allah. Kalau pilkada insya Allah aman. Mas, kalau kita bicara soal memetakan peta konflik atau daerah yang rawan konflik begitu pada saat pilkada 27 November ini, ada informasi kah Mas daerah di mana saja? Karena dari informasi yang saya baca-baca begitu Mas Ilham, Pak Ketua KPU menyebut bahwa Jawa Tengah itu menjadi salah satu daerah yang cukup rawan, cukup meriah begitu. Kalau dari Mas Ilham sendiri bagaimana Mas? Ya sebetulnya yang selalu mengeluarkan indeks kerawanan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada itu adalah Bawaslu. Dengan segala parameternya. Ya parameter yang dilakukan Bawaslu tentu terkait dengan kondisi sosiopolitiknya. Tergantung kemudian calonnya berapa sih? Kalau 2 biasanya akan sangat sensitif. Kalau 2? Iya kalau 2. Ini mending lebih dari 2. Ya nggak begitu juga sih, tapi maksud saya biasanya karena kan jadi drama, lebih dinamis gitu ya, lebih dinamis karena terkanalisasi
di dua kelompok ini. Jadi tidak ada kelompok lain gitu ya, cuma di kelompok ini. Itu terjadi misalnya saja di Nusa Tenggara Timur. Menurut Bawaslu nih ya, itu ada beberapa daerah rawan. Itu ada NTT, Kaltim, Jatim, Sulsel, dan Sulteng. Ya. Kemudian 28 provinsi dengan kategori sedang dan 4 provinsi dengan kategori rawan rendah. Nah jadi apa yang harus diperhatikan bersama adalah menurut saya juga terkait dengan profesionalisme penyelenggara. Jangan sampai kemudian konflik ini terjadi karena ketidakprofesionalan dari penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu dalam melakukan tugas-tugasnya. Ya, ini perlu penting untuk kemudian dijaga betul. Ya, karena saya dulu ketika penyelenggaraan pilkada, pemilu, walaupun saya mengatakan bahwa ada beberapa catatan, tetapi saya selalu tegaskan bahwa jangan sampai kemudian konflik itu muncul dari penyelenggara. Karena ketidakmandirian kah? Karena ketidakprofesionalan kah? Nah ini yang kemudian menjadi salah satu titik penting untuk dilihat. Nah kemudian juga bagaimana kemudian penyelenggara dan juga pihak keamanan memastikan bahwa mengkampanyekan lah ya kepada masyarakat bahwa ini hanya level pilkada, cuma memilih pemimpin. Ini kan cuma fasilitas, ya quote and quote fasilitas untuk kemudian masyarakat bisa memilih pemimpinnya. Jadi bukan untuk segala-galanya. Nah ini yang penting untuk ditekankan bahwa kadang-kadang kita masih melihat bahwa di beberapa tempat ini penting, ini marwah, ini dan sebagainya. Ini cuma karena mungkin untuk mewakili suara mereka, Mas. Ya, mereka juga. It is important, tapi kemudian lebih penting lagi untuk menjaga stabilitas. Karena pilkada itu cuma berapa hari, cuma 1 hari rekap di kecamatan, rekap kabupaten, ketok, ini udah selesai. Bahkan ada lagi kemudian tempat untuk EU protes, entah itu bisa di Bawaslu di berbagai level, dan juga bisa tempat masyarakat protes atau kemudian mengajukan komplain terhadap proses penyelenggaraan pemilu ke Mahkamah Konstitusi di terakhir. Nah misalnya seperti itu. Jadi udah ada kanalnya, undang-undang sudah mengatur. Oleh karenanya mari kita betul-betul fokus ke penyelenggaraan pilkada ini dan tidak ada konflik yang kemudian membuat kita menjadi tidak nyaman dan membuat daerah juga menjadi tidak kondusif. Oke, Mas Ilham, kita ke situasi terkini dulu. Ini ada TPS 046 di Cipete Selatan. Ini adalah TPS Pramono Anung, calon gubernur Jakarta nomor urut 2. Kita akan bergabung dengan Nanda Aprilia di sana. Nanda, selamat pagi. Situasi apa yang bisa Anda gambarkan kepada kami di sini, Nanda? Selamat pagi, Gita. Ya Gita, sebenarnya untuk saat ini posisi saya masih berada di kediaman dari Cagup Jakarta Pramono Anung. Nah, kalau menurut agenda memang Pramono Anung ini akan memulai paginya dengan doorstop tentunya bersama dengan awak media, lalu kemudian akan menuju ke TPS 046 yang memang jaraknya tidak jauh Gita dan juga saudara, hanya 300 meter saja dari kediaman Pramono Anung. Nah, saya akan menyampaikan kepada Anda terkait dengan agenda khususnya di untuk Pramono Anung terlebih dahulu, bahwa nanti sekitar pukul 6.45 ini akan diawali oleh sesi doorstop wawancara. Tentunya ini akan menyampaikan kesiapan dan juga persiapan seperti apa, dan kalau kita mendapatkan informasi nantinya tentu Pramono Anung akan ditemani bersama dengan keluarga, yakni istrinya Hani dan juga anak bungsunya Dila untuk menuju ke TPS 046. Setelah itu akan dilanjutkan ke agenda pencoblosan yang dijadwalkan dimulai pada pukul 7 sampai dengan pukul 8 di TPS 046 tepatnya di Jalan Haji Abu Cipete. Kemudian akan ada agenda menuju ke posko pemenangan di setengah 12 siang nanti atau 11.30. Nah, yang menarik di sini untuk kita simak sebenarnya kita apakah dari TPS Pramono Anung akan langsung menuju ke posko pemenangan yang memang untuk posko pemenangannya sendiri ada di Hotel JS Luansa di daerah Kuningan, ataukah tidak? Karena kalau mengingat ke belakang, kalau menelisik lagi, seperti budaya bisa dikatakan kita, khususnya dari partai pengusung Pramono dan juga Dul di sini PDI Perjuangan, di mana biasanya setelah pencoblosan ini akan berkunjung ke kediaman dari Ketum PDI Perjuangan, tepatnya di Tengku Umar. Tentunya setelah dari Ketum PDI melakukan pencoblosan,
menggunakan hak suaranya di Kebagusan. Nah, apakah belum ke posko pemenangan ada agenda tersebut, bertemu seperti tadi Ketum PDI Perjuangan Megawati ataupun dengan tokoh-tokoh lain yang kita tahu beberapa belakang kemarin juga Pramono Anung sempat bertemu dengan beberapa tokoh seperti halnya Anies Baswedan sampai dengan Ahok dan juga ada tokoh Rocky Gerung. Ini yang akan kita cermati. Nah, itu untuk Pramono Anung. Sedangkan kalau untuk pasangannya di sini, yakni Rano Karno atau Dul, ini akan melakukan pemungutan suara nanti di TPS 65, tepatnya di Bumi Karang Indah Sport, sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian memang waktunya sama, diagendakan jam setengah 11, maksud kami jam setengah 12. Ini keduanya akan tiba sama-sama di posko pemenangan di JS Luansa Hotel. Nah, ini yang sama-sama kita akan simak sebenarnya bagaimana ajak-ijik lah ya bisa dikatakan kita untuk untuk paslon antar Pramono Anung dan juga Rano Karno ini tepatnya hari ini setelah melakukan pemungutan suara. Tadi saya sempat menghubungi dari Pramono Anung, Cagup Jakarta melalui pesan singkat bersama kami dengan Kompas TV. Ia mengaku bahwa nanti akan ada sesi yang dikhususkan memang untuk teman-teman TV yang dimana setelah dari doorstop ini akan berbincang lebih dekat lagi. Nah, kita akan simak tentunya nanti kita apa saja yang akan disampaikan oleh Pramono Anung terkait dengan kesiapan, kemudian bagaimana ia memaknai sejauh ini di proses pilkada serentak sampai dengan saat ini sudah merupakan hari H pencoblosan. Sementara demikian kita kembali ke studio. Terima kasih Nanda Aprilia atas laporan Anda dari lapangan. Kita kembali lagi ke Mas Ilham. Mas Ilham, tadi Mas Ilham sebutkan ada sejumlah daerah, ada NTT, Kaltim, Jatim, Sulteng yang rawan. Itu kalau dari kacamata atau sudut pandang Mas Ilham, apa yang membuat 4 daerah ini justru rawan? Kenapa enggak misalkan Papua begitu ya, kan ada sejumlah daerah yang baru begitu untuk perdana melakukan pilkada. Ya ini tentu dalam perspektif Bawaslu ya, Bawaslu punya parameter-parameternya. Dalam konteks pengawasan yang mereka lakukan dan juga tentu dalam sosiopolitiknya gitu ya. Seperti apa kemudian Bawaslu kemudian menentukan daerah-daerah tersebut. Tetapi kalau saya melihat memang misalnya di Sulsel nih, dalam proses debat kemarin gitu misalnya saja, itu kan lumayan panas tuh. Ya lumayan panas dan kemudian juga masyarakatnya juga perlu dilihat dan ini cuma 2 calon ya, cuma 2 calon tadi kan sudah diliput oleh Kompas cuma 2 calon. Nah ini jadi sangat sensitif karena memang masyarakatnya mungkin kemudian terfragmentasi di 2 calon ini sehingga kemudian Bawaslu melihat bahwa ini memang sangat rawan. Kemudian juga Sulteng kan pernah juga terjadi konflik sebelumnya gitu misalnya saja ya terkait dengan kesukuan dan sebagainya. Nah, ini tentu menjadi catatan sensitif dari Bawaslu yang kemudian mengatakan bahwa Sulsel. NTT juga demikian. NTT beberapa kali kemudian kita melihat ada beberapa kecenderungan atau potensi konfliknya lumayan ya karena memang di beberapa tempat dulu tuh pernah kita betul-betul melihat bahwa jangan sampai konflik itu muncul dari penyelenggara pemilu. Saya misalnya nih ya, sebagai KPU. Nah itu di Flores Timur, ya di beberapa daerah misalnya yang rawan juga PSU terjadi karena memang ada ada beberapa catatan ketidakprofesionalan penyelenggara dan juga kemudian ini menjadi catatan bagi Bawaslu karena Bawaslu melakukan pengawasan gitu kepada beberapa daerah ini. Nah jadi kalau Papua konteksnya agak berbeda. Papua ini geografis, kemudian juga dia punya karakteristik tersendiri ya. Jadi mungkin di pilkada ini tidak dianggap sebagai rawan konflik atau indeks kerawanan oleh Bawaslu seperti itu. Oke, Mas Ilham, terima kasih banyak sudah bergabung dengan Kompas TV. Mas Ilham langsung balik untuk siap-siap nyoblos kayaknya. Siap. Oke, terima kasih banyak Mas Ilham telah bergabung bersama kami. Saudara, kita akan lanjut lagi dialog dengan Litbang Kompas TV. Litbang Kompas maksud kami yang akan membahas mengenai metode kerja dan juga faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi elektabilitas pasangan calon. Kami akan kembali sesaat lagi. Aku punya Roma kelapa krim. Baru ya? Emang tahu cara makannya? Buka biskuit kelapanya, serok krimnya, lumer kayak es krim. Makan apa sih? Seru banget. Roma kelapa krim, gurih biskuitnya, lumer krimnya.
makanya. Siapakah juara nasi goreng paling sedap kali ini? Semangat terus berkreasi dan menciptakan menu inovatif kebanggaan Indonesia. Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Nasi gorengnya the best. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Baraka. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat, gigi sehat yakin Barakat. Pesta kuliner nasi goreng kecap sedap hadir di Cikarang. Kecap sedap kedelai hitam spesial mempersembahkan kemasan spesial edisi kemerdekaan. Dari 20 pedagang, siapakah juara nasi goreng paling sedap kali ini? Semangat terus berkreasi dan menciptakan menu inovatif kebanggaan Indonesia. Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Pasti sedap. Seru banget acaranya. Nasi gorengnya the best. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Halo? Ya Brian, Aku pengen Pengen apa? ngopi lagi. minum cup white coffee. Kopinya smooth, enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. The authentic taste of white coffee dari Wings Food. Ciptaden FlexiClean, bulu sikat zigzag lebih fleksibel. Bersihkan sela sempit hingga gigi terdalam. Gigi bersih maksimal. Ciptaden FlexiClean baru. Gigi makin bersih, makin kuat. Look at my hair. Aku pakai Sarah Soft Serum Shampoo Smooth and Shine baru. DJ serumnya menutrisi dan 8 tipe hyaluronic acidnya menghidrasi rambut. Ceramide-nya melapisi kilau rambutku dari luar. Sarah Soft Serum Shampoo Smooth and Shine. Try and just feel it. Ini Agus, mahasiswa tingkat akhir jurusan komunikasi. Nah, dia mau ngelamar magang posisi PR. Tapi kok... Kemasan diri itu penting, Gus. Agus lagi nih. Kali ini mau nembak gebetannya. Agus nabung sebulan buat kasih hadiah ini. Tapi kok... kurang riset, Gus. Lagi-lagi Agus. Katanya sih mau cepat lulus. Tapi kok... salah prioritas, Gus. Masalah-masalah hidup Agus tadi bisa loh diselesaikan dengan prinsip marketing. Baca buku, belajar marketing, belajar hidup. Biar hidupmu lebih efektif. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Baraka. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat, gigi sehat yakin Barakat. Halo? Ya Brian, Aku pengen Pengen apa? ngopi lagi. minum cup white coffee. Kopinya smooth, enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. The authentic taste of white coffee dari Wings Food. Siapakah juara nasi goreng paling sedap kali ini? Semangat terus berkreasi dan menciptakan menu inovatif kebanggaan Indonesia. Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Nasi gorengnya the best. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Ciptaden FlexiClean, bulu sikat zigzag lebih fleksibel. Bersihkan sela sempit hingga gigi terdalam. Gigi bersih maksimal. Ciptaden FlexiClean baru. Gigi makin bersih, makin kuat. Jadilah komika sesungguhnya. Ikuti audisi offline Suci 11. Pelengkap klik suci.kompas.tv. Suci 11. Saudara, pagi ini kita juga akan berdialog bersama peneliti Litbang Kompas, Vincentius Gitiarko, terkait dengan metode kerja Litbang Kompas serta sejumlah faktor yang mempengaruhi elektabilitas pasangan calon kepala daerah. Telah hadir bersama saya di sini, Mas Vincentius, peneliti Litbang Kompas. Selamat pagi, Mas. Pagi, Mbak Gita. Mas Vincent, kalau kita bicara soal metode kerja Litbang Kompas, ini ada dua ya, exit poll dan quick count. Ya. Itu apa bedanya dan apakah dua-duanya ini bisa dibilang akurat begitu, Mas? Dua metode ini sebenarnya bukan soal akurat atau tidak, tapi punya dua tujuan yang sebenarnya beda ya. Itu. Nah, yang pertama adalah exit poll. Exit poll itu adalah
tenaga lapangan kita itu standby di TPS di waktu-waktu pencoblosan ini, lalu kita beri interval waktu sehingga mereka menentukan secara acak sejumlah responden yang kita tentukan kriterianya untuk ditanya misalnya tadi milih pasangan mana, pasangan siapa, dan alasannya. Gitu. Nah, di exit poll ini yang kita tekankan adalah kita ingin melihat pola atau perilaku pemilih gitu ya. Alasan dia memilih itu sebenarnya apa gitu kan. Lalu bagaimana misalnya kita nanti bisa analisis antara pilihan partai dia dengan apa yang dia coblos misalnya begitu ya. Jadi lebih ke situ arahnya begitu. Nah yang kedua adalah quick count atau hitung cepat ya. Seperti namanya ini adalah metode untuk menghitung secara cepat hasil dari rekapitulasi ya yang dilakukan di TPS. Nah kalau ini basisnya bukan pengakuan dari pemilih, tapi ini basisnya adalah hasil rekapitulasi dari TPS-TPS yang kita jadikan sampel untuk pengukuran. Gitu. Jadi kan di setiap TPS nanti ketika selesai waktunya kan akan direkap ya. Nah kita sudah punya tenaga lapangan yang akan merekap data itu juga lalu mengirim ke pusat data kami di Jakarta, lalu dari situ kita bisa melakukan validasi dan konfirmasi untuk melihat hasil sementara seperti apa gitu ya. Dan itu kita update secara real time begitu. Tapi itu biasanya kan setelah proses pemilihannya selesai ya. Tapi tenaga lapangan yang melakukan metode exit poll dan quick count ini berarti sama ya Mas? Ada di TPS yang sama? Ya, jadi dari pagi mereka sudah memantau kan ya, melihat standby juga ya, standby situasi TPS seperti apa. Dan karena tadi dari ketika TPS sudah buka, itu langsung nanti ada interval waktu yang dipakai, misalnya diwawancara dari masing-masing kriteria responden tadi. Oke, Mas Vincent, kita ke lapangan dulu, kita pantau bagaimana persiapan pemilihan suara di Jawa Tengah dari pasangan Andika Perkasa dan Hendrar Priyadi di Semarang, Jawa Tengah. Selamat pagi Mila, seperti apa situasi di TPS Andika Hendrar pagi ini Mila? Ya, Gita dan juga saudara, pagi ini memang masih terlihat sepi di mana hanya ada petugas KPPS yang melakukan serangkaian kegiatan ataupun persiapan sebelum dilakukannya pemungutan suara yang nanti akan dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 1 siang nanti. Dan memang untuk TPS di belakang saya ini merupakan TPS 3 Kelurahan Lempong Sari, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, yang mana ini nanti pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur Jawa Tengah Hendrar Priyadi dan juga Andika Perkasa akan memberikan suaranya atau memberikan hak pilihnya bersama dengan istri dan juga keluarganya. Di mana untuk nanti sekitar jam 9 waktu Indonesia Barat akan dimulai lebih dahulu Hendrar Priyadi dan juga keluarganya ini nanti akan memberikan suaranya terlebih dahulu, kemudian nanti akan disusul pada jam 12 siang oleh Andika Perkasa dan juga istrinya yaitu Ibu Heti. Di mana memang untuk Andika Perkasa maupun Ibu Heti ini di TPS 3 Kelurahan Lempong Sari, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang masuk sebagai DPK atau daftar pemilih khusus, di mana sebelumnya ini Andika Perkasa dan juga Ibu Heti telah melakukan proses ataupun administrasi pindah kependudukan dari kediamannya sebelumnya ke Semarang, Jawa Tengah. Dan untuk alasan dari Andika sendiri memilih TPS 3 ataupun sama dengan TPS yang digunakan Hendrar Priyadi dan juga keluarganya ini belum bisa dipastikan secara pasti apa yang mendasari ataupun apa yang menjadi yang mendasari Andika Perkasa dan juga Ibu Heti ini memilih TPS 3 ataupun TPS yang juga digunakan oleh Hendrar Priyadi. Dan memang untuk kenapa jam 12 ini Andika Perkasa dan juga Ibu Heti memberikan suaranya karena memang masuk dalam daftar pemilih khusus, yang mana ini dalam aturannya untuk pemilihan ataupun pencoblosan ini dilakukan 1 jam sebelum berakhirnya
TPS ataupun pencoblosan seperti itu. Dan untuk hari ini tadi kami mendapatkan informasi untuk daftar pemilih tetapnya sendiri di Kelurahan Lempong Sari Kecamatan Gajah Mukur ini ataupun di TPS 3 ada 547 DPT. Kemudian juga untuk tambahannya ada 5 dan untuk daftar pemilih khusus yakni hanya ada 2 yakni Pak Andika Perkasa dan juga Ibu Heti. Dan seperti yang terlihat di belakang ini Gita dan juga saudara, untuk TPS 3 ini dihias seperti dekorasi pernikahan Jawa dengan ornamen pade-pade. Ini sama seperti pada saat Pilpres kemarin 2024, TPS 3 ini dihias juga seperti dekorasi pernikahan Jawa. Seperti itu, Gita. Mila, bagaimana agenda paslon Cagup Andika dan Hendi kalau pagi hari ini? Ya, memang dari pantauan kami untuk kediaman Hendrar Prihadi ini sebenarnya berdekatan ataupun bersebelahan dengan lokasi TPS yang berada di belakang saya ini. Namun tadi hasil pantauan kami di lapangan terlihat memang kediaman dari Hendrar Prihadi ini ataupun Hendi, calon wakil gubernur Jawa Tengah 2020 Pilkada 2024 ini masih sepi, di mana tadi kami mendapatkan informasi bahwasanya Hendi dan juga keluarganya ini masih di kediaman yang lainnya, namun masih berada di kota Semarang dan nanti mendekati pukul 9 waktu Indonesia Barat atau pada saat pencoblosan di TPS 3, Hendi dan juga keluarganya nanti akan singgah dulu di rumah kediamannya yang berlokasi bertepatan ataupun bersebelahan dengan lokasi TPS 3 di mana nanti Hendi dan juga keluarganya akan memberikan hak suaranya. Dan kemudian untuk Andika Perkasa dan juga Ibu Heti nanti sebelum dan sesudah melakukan pencoblosan nanti juga akan terlebih dahulu untuk singgah di kediaman Hendrar Prihadi atau calon wakil gubernur Jawa Tengah. Terima kasih banyak Mila atas laporan Anda. Saudara, kita bergeser ke Solo di TPS Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin. Ada Suara Adzani di sana. Selamat pagi, Suara. Apa informasi yang bisa Anda sampaikan kepada kami di sini, Suara Adzani? Ya, calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi hari ini akan mencoblos atau memberikan suaranya itu tepatnya di TPS 1 Sumber. Ini tepatnya berada di SD Negeri Sumber 5 yang berada di Bajarsari, Surakarta. Dan kemudian ini ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV, Bodia Vimala, kondisi saat ini TPS 1 di Kecamatan Bajarsari, Surakarta, ini masih dalam proses persiapan. Panitia sudah mulai berdatangan, KPPS juga sudah sejak pukul 6 tadi mulai mempersiapkan, membuka pintu dan untuk H-1 kemarin, hari kemarin itu melakukan persiapan seperti dekorasi, kemudian persiapan penataan kursi dan untuk menempelkan tulisan-tulisan alur masuknya dan kemudian juga memberikan suaranya. Dan setelah memberikan suaranya, Ahmad Lutfi berencana untuk mengunjungi TPS-TPS yang ada di sekitar. Di sini ada 3 TPS lainnya yang berada di kelurahan yang sama dan fakta menarik memang dalam satu kelurahan ini memang di TPS bersamaan juga dengan TPS Joko Widodo ini juga berada di Kelurahan Bajarsari, Surakarta, dan kemudian nantinya kemungkinan akan mengunjungi TPS, tetapi kami masih menunggu informasi lebih lanjut terkait Ahmad Lutfi. Terima kasih Suara Adzani atas laporan Anda dari lokasi TPS 1 Sumber, Surakarta. Terima kasih. Kita kembali lagi ke dialog di studio bersama dengan Mas Vincent. Mas Vincent, kalau tadi tenaga lapangannya itu adalah tadi ditaruh di TPS begitu ya Mas? Jumlahnya ada berapa Mas Vincent? Ya, jumlahnya tentu menyesuaikan dari masing-masing sampel yang ada di provinsi-provinsi yang kita hitung cepat ya. Jadi kalau dihitung angkanya itu bisa sekitar 2000-an ya, 2000-an begitu. Artinya ini memang kita coba dalam waktu artinya kan itu kan memang di situ tantangannya ya, bagaimana dalam waktu yang cepat dari beberapa provinsi yang kita lakukan hitung cepat itu kita bisa menangkap data dengan cepat dan mengolahnya dengan lebih cepat juga begitu. Oke.
Dan saudara, kita jeda dulu sebentar Mas Vincent, kita pantau di layar kaca Anda, saudara, ini di Flores Timur, ini Nusa Tenggara Timur, ini para warga sudah mulai berdatangan ke TPS untuk menggunakan hak suaranya. Lokasi ini adalah lokasi bencana dari erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang terjadi beberapa waktu lalu. Tampaknya warga begitu antusias untuk menggunakan hak suaranya di sana, saudara. Ini visual terbaru dari jurnalis Kompas TV, ada Citos Natun di sana. Bagaimana ini petugas nampak mengenakan kaos berwarna putih dan juga tadi ada sejumlah warga yang menunggu untuk dipanggil begitu untuk mulai melakukan atau memilih siapa yang akan mereka pilih, pemimpin yang akan mereka pilih. Saudara, kita tahu bahwa beberapa waktu lalu terjadi erupsi di sana tetapi tidak menyurutkan semangat begitu ya dari para pengungsi atau para korban dari erupsi Gunung Lewotobi laki-laki untuk kemudian bisa menggunakan hak pilihnya atau hak suaranya pada pagi hari ini. Lokasi ini atau lokasi pemungutan suara TPS ini berada di lokasi bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Kita akan sapa Citos Natun, jurnalis Kompas TV di sana. Citos, selamat pagi. Apa yang bisa Anda gambarkan situasi terbaru di sana seperti apa, Citos? Baik, selamat pagi kita dan juga saudara. Memang untuk saat ini di TPS yang dikhususkan bagi para pengungsi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, sekarang para petugas KPPS tengah menghitung jumlah surat suara yang kemarin dikirim oleh KPU sebelum dilakukan pencoblosan oleh para pengungsi yang memang sejak 30 menit lalu sudah mendatangi TPS yang sudah disiapkan oleh KPU Flores Timur. Dan sampai saat ini kami memantau memang untuk di desa posko desa Laulaga ada 4 TPS relokasi yang dikhususkan bagi desa-desa yang terdampak secara langsung erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, di mana TPS-TPS mereka ini dipindahkan dari desa asal yang sudah hancur terkena material erupsi Gunung Lewotobi laki-laki dan dipindahkan ke desa-desa tetangga yang memang tidak terdampak sama sekali. Seperti di desa Laulaga ini, para warga memang cukup antusias untuk mengikuti pemungutan suara pada pagi hari ini. Tadi jam 7, Ketua KPPS telah membuka secara resmi acara pencoblosan ini yang dimulai dengan pengambilan sumpah dari para anggota KPPS dan juga dilanjutkan dengan perhitungan surat suara baik untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga surat suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Flores Timur. Gita. Citos, saya mau memastikan lagi bahwa TPS tempat Anda melaporkan saat ini, visual yang sekarang nampak di layar kaca Kompas TV itu adalah TPS tempat dari para pengungsi atau korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Hanya itu saja atau digabung dengan warga desa di sana, Citos? Baik, kita untuk TPS yang di mana tempat saya melaporkan ini merupakan TPS khusus bagi para pengungsi Gunung Lewotobi laki-laki karena sejak kemarin KPU Flores Timur telah merelokasi 22 TPS dari lereng Gunung Lewotobi laki-laki menuju ke 7 posko pengungsian yang sudah disiapkan oleh pemerintah Flores Timur. Dan tempat saya melaporkan ini merupakan salah satu TPS yang khusus bagi para pengungsi. Artinya di sini ada desa yang terdampak yakni desa Delipali dan di sebelahnya ada lagi TPS khusus bagi para pengungsi dari desa Boru dan juga ada dari desa Lapenlo dan juga 3 desa lainnya yang memang sejak awal sudah disiapkan oleh KPU untuk melayani khusus bagi para pengungsi.
sementara untuk TPS-TPS reguler KPU memisahkan antara warga yang tidak terdampak erupsi dan juga yang terdampak erupsi, sehingga di TPS ini khusus untuk para pengungsi Gunung Leutobi laki-laki tanpa menggabungkan dengan para warga lainnya. Kita. Oke, Citos, kalau total untuk pemilih yang ada di TPS khusus bagi para pengungsi ada berapa totalnya, Citos? Berdasarkan data yang kami peroleh dari KPU kita, dari 2 kecamatan yang terdampak erupsi Gunung Leutobi laki-laki memang ada 17.044 pemilih yang terdampak secara langsung, dan untuk sampai saat ini KPU Flores Timur membagi menjadi dua skenario, yakni membuka TPS relokasi seperti yang di tempat saya melaporkan ini, dan juga TPS reguler bagi 9 desa yang memang sejak awal tidak melakukan pengungsian. Dan sampai saat ini untuk 7 posko yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur kurang lebih ada 4.145 pemilih, dan juga untuk yang tidak mengungsi itu terdapat kurang lebih 4.000-an pemilih juga. Sementara masih ada 5.000 warga atau 5.000 pemilih begitu yang memang sejak hari pertama erupsi memilih untuk mengungsi di Kabupaten Sika. Nah, sejak kemarin kami sudah berkoordinasi dengan pihak KPU dan menanyakan perihal bagaimana 5.000 warga ini untuk menggunakan hak pilihnya, dan sampai saat ini kami mendapat informasi bahwa akan dimobilisasi dari Kabupaten Sika. Namun sampai saat ini kami belum mendapat informasi yang pasti soal mobilisasi ini. Kami akan terus mengupdate soal hal ini karena memang 5.000 warga ini terancam tidak menggunakan hak pilihnya karena berada di luar Kabupaten Flores Timur. Kita. Oke, terima kasih banyak Citos Natun atas laporan Anda langsung dari lokasi bencana TPS di khusus tempat pengungsi Gunung Leutobi laki-laki. Saudara, kita kembali lagi ke Mas Vincent. Mas Vincent, ada 2.000 tadi ya tenaga kurang lapangan lebih ya. Kurang lebih yang disebar, dan kemudian ketika teman-teman di lapangan ini mengupload begitu ya, berarti ada satu software dan kemudian server tertentu yang Kompas miliki yang kemudian bisa merekap data khususnya untuk quick count ini ya Mas? Ya, kita sebutnya itu ini ya Mbak ya, war room ya. Artinya War room, di war room ini adalah server ada di situ, dan tenaga yang di pusat data ada di situ gitu ya. Yang paling besar war room ini ada di sini ya, di Menara Kompas. Tapi kita juga punya yang namanya mini war room di wilayah-wilayah seperti di Jawa Timur, ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Barat begitu ya. Nah, itu pun di sana juga ada beberapa tenaga yang ada di sana. Nah, artinya dari semua data yang dikumpulkan ini memang semuanya akan nanti pusatnya akan tetap di pusat data di Jakarta ini gitu ya. Nah, disitulah nanti hasilnya diolah di sini. Ada juga tenaga yang di war room ini posisinya sebagai kita sebutnya konfirmator dan validator. Apa itu bedanya Mas? Nah, validator itu berarti dia memvalidasi data-data yang masuk ya. Artinya kan kadang ada mungkin selisih atau miss antara yang dikirim dari lapangan ke sini. Nah, itu harus divalidasi. Sementara konfirmator itu adalah yang menelpon misalnya ketika ada problem di lapangan, tenaga ini kok belum mengirim atau ada problem apa di sana gitu ya. Ini jadi kan dalam waktu yang seharian full ini ya, ini akan menjadi sangat menarik ya untuk kita kerjakan gitu. Oke, tapi konfirmator dan validator itu apakah ada lagi semacam supervisornya gitu Mas? Ada ya? Tentu. Di masing-masing itu kita punya, kalau di lapangan pun kan gitu ya, di wilayah yang berdekatan kita punya yang namanya koordinator lapangan. Di wilayah yang lebih luas kita punya koordinator wilayah, itu berjenjang gitu ya. Di sini pun begitu, ada validator, ada supervisornya, lalu ada konfirmator, ada supervisornya begitu ya, untuk mengecek bahwa memang ini data yang kita kumpulkan dalam waktu cepat ini itu benar-benar bisa akurat ya Mas? Akurat. Oke, Mas, kalau misalkan berkaca dari Februari lalu, kendala apa? Ini kan software ya, berkaitan dengan teknis begitu ya, mungkin gadget pada saat upload ada masalah. Apa ada pengalaman dari Februari lalu yang kemudian jadi pengalaman untuk diperbaiki begitu di pilkada hari ini? Kalau kita bicara
pengalaman terakhir sebenarnya situasinya sangat kita bisa bilang lancar ya, artinya kendala di lapangan ya tentu ada, tapi karena tadi kita punya mekanisme yang jelas ya bahwa kalau ada problem di titik ini siapa yang harus bertanggung jawab, kalau ada problem di bagian mana siapa yang bertanggung jawab, sehingga ketika pun ada kendala atau problem itu segera kita dapat solusinya begitu ya. Nah tentu kan ini menjadi apa namanya refleksi ya untuk apa yang akan kita lakukan hari ini begitu ya, bahwa kita sudah punya pengalaman cukup panjang dan juga beberapa kali sudah menggunakan sistem yang sudah lebih ini ya, lebih menggunakan teknologi yang lebih canggih ini mutakhir gitu ya Mas ya. Oh dulu kan masih pakai apa tuh kertas gitu ya, lalu nanti direkap gitu. Itu tentu ini semoga ini bisa menjadi langkah yang tadi walaupun kita berorientasi pada kecepatan waktu, tapi kita juga memegang akurasinya gitu ya. Oke, Mas Vincent, kita metodenya kira-kira secara garis besar begitulah ya. Ya, oke. Kalau kita bicara soal elektabilitas, kita ada 37 provinsi, kemudian 415 kabupaten, 93 kota. Bagaimana kemudian elektabilitas partai politik berpengaruh terhadap paslon? Secara garis besar dulu, itu gimana Mas? Secara garis besar pilkada ini sebenarnya menarik ya Mbak, karena kalau kita bicara mungkin pilpres dulu. Pilpres relatif ini kan skopnya nasional, sehingga koalisi-koalisi yang terbentuk kan koalisi nasional gitu ya. Nah, koalisi yang terbentuk di nasional secara partai di pemilihan presiden terakhir gitu ya, ini kan sebenarnya kan berjalan ketika di pilkada juga. Tapi karena tadi seperti yang Mbak kita sebutkan, ini kan milihnya kan skopnya kan pertama gubernur itu di provinsi. Sementara kalau nanti ke bawah ada kabupaten, juga ada kota gitu. Untuk menjaga misalnya soliditas partai dulu gitu ya, misalnya di gerbong yang sama atau di koalisi yang sama, itu mungkin di wilayah-wilayah seperti provinsi gitu, kalau sejauh pengamatan saya sih masih bisa cukup dijaga begitu ya. Artinya jelas bahwa mana partai yang akan bergabung dan mengusung calon. Tapi kalau kita lihat sampai ke level yang lebih bawah, kabupaten misalnya, atau misalnya nanti kota gitu, terjadi banyak sebenarnya menyeberang antar koalisi yang sebenarnya sudah terbentuk, itu kan terjadi di kabupaten. Sehingga kalau kita bicara misalnya apakah partai akan memberikan sumbangan elektoral terhadap pilkada ini, tentu itu betul gitu ya. Tapi kan sejauh mana ini akan berefek, tentu tadi kita bicara level provinsi mungkin tadi soliditas pemilih atau soliditas partai untuk menggerakkan mesin-mesin politiknya oke gitu ya. Tapi kalau misalnya di bawah lebih lagi gitu, di kabupaten dan di kota ternyata ada pergeseran koalisi misalnya dari yang terjadi di nasional, ini kan menjadi tantangan bagi partai-partai ini untuk bagaimana membuat mesin politiknya bisa berjalan hingga ke bawah. Nah, di titik inilah mungkin menjadi potensi yang beda ketika kita bicara pilkada. Partai bisa saja makanya kan kita melihat fenomena di survei itu terjadi misalnya split voting gitu ya, antara partai yang dipilih apa waktu pilpres, sementara sekarang pilih apa. Itu sebenarnya sesuatu yang unik ketika kita bicara pilkada gitu. Oke, Mas, kita pantau dulu situasi di lapangan sebelum kita lanjutkan lagi dialognya. Ini ada calon gubernur Lulu Nur Hamidah yang mungkin sedang bersiap barangkali ya untuk menuju ke TPS begitu. Kita pantau situasi atau visual terbaru saat ini. Lulu sedang bercengkrama dengan seorang pria di sana. Kita lihat pergerakan dari Lulu yang sedang berjalan menyapa anak-anak di sana, menyapa warga. Di daerah Jombang, Jawa Timur. Lulu Hamidah akan memilih di TPS 003 Jombang, dan tentu selain aktivitas Lulu, kita juga akan memantau aktivitas atau agenda pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur Jawa Timur yang lain pada hari ini
di Pilkada serentak 27 November 2024. Kita akan perbaharui terus informasi terkini. Saat ini Lulu sedang menyapa warga di sana. Apakah kita sudah bisa terhubung dengan jurnalis Kompas TV di sana? Atau kita lanjutkan dulu dialog dengan Mas Vincent. Mas Vincent, kalau kita bicara soal Pilkada Jatim, kalau saya tidak salah Mas Vincent, Mbak Lulu ini kan dari PKB begitu ya. Kemudian di Jatim ini juga ada split voters begitu ya. Bagaimana PKB yang istilahnya menguasai di situ, tetapi justru suara Mbak Lulu ini cuma 3, sekian persen. Itu apa yang terjadi, Mas? Ya, kalau kita melanjutkan diskusi tadi bahwa ini soal faktor partai, tapi sebenarnya kan dalam pilkada itu faktor sosok ya, faktor sosok gubernur atau calon itu kan ketokohan itu kan juga sangat menentukan gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ya kalau kita baca indikasinya adalah ya pemilih-pemilih PKB yang sebenarnya sudah punya suara cukup kuat di Jawa Timur melihat kalau kita bicara gubernur ya mungkin dia lebih melihat sosoknya gitu ya. Itu yang penting untuk dilihat. Lalu ya itu mengindikasikan juga bahwa tadi tentu ada mungkin tantangan di mesin-mesin partai PKB ini sendiri ketika memang mengusung calon ini dan menggerakkan atau mensosialisasikan itu kepada pemilih-pemilihnya. Gitu. Oke, itu apakah ketika suara PKB misalkan terbelah ya, ada kan pasti yang memilih Mbak Lulu atau Mbak Hovifah begitu misalnya, itu apa yang analisa apa gitu Mas ya kan? Mengapa misalnya lebih memilih ke pasangan yang lain begitu karena faktor ketokohan sajakah atau ada unsur lain? Ya, pertama tadi memang faktor ketokohan itu tentu kuat gitu ya. Kita tahu juga kalau misalnya kita bicara Jawa Timur dan Ibu Khofifah itu juga Bu Khofifah itu sudah punya track record yang petahana. Iya, petahana gitu ya. Sehingga selain soal sosok kan juga masyarakat itu kalau kita tanya di alasan memilih gitu ya. Sekian persen misalnya di angka sekitar 15-20% itu mengatakan kinerja dan pengalaman itu menjadi hal yang dipertimbangkan gitu ya. Jadi bukan soal sosoknya dari hanya segi misalnya fisik atau misalnya kualitas yang dalam tanda kutip tidak terukur. Sebenarnya masyarakat juga melihat ukurannya adalah ya kinerjanya, pengalamannya gitu ya. Nah, mungkin ketika Ibu Khofifah ini menjabat sebagai Jawa Timur ya dalam tanda kutip approval rating dia atau posisi dia sebagai kepuasan masyarakat terhadap dia mungkin relatif tinggi sehingga dia masih mendapatkan sementara ini ya. Tapi kan kita lihat nanti hasilnya di hari ini. Hari ini. Kalau bicara soal Bu Risma paslon lainnya begitu ya mantan Mensos begitu itu juga kan ketokohan tuh Mas ya. Betul. Itu ada pengaruhnya nggak sih Mas Vincent? Pengaruh, kita lihat juga sebenarnya kan kalau kita melihat tren itu sebenarnya kan Bu Risma yang datang belakangan kan sebenarnya menunjukkan juga penambahan elektabilitas yang relatif cepat gitu ya. Dan bahwa dia adalah Mensos dan dulu dia juga adalah wali kota Surabaya itu tentu berefek gitu ya. Tapi kalau kita kembali ke Jawa Timur, mungkin skop dari pengaruh dari Bu Risma ini dalam tanda kutip ya sejauh ini masih relatif terbatas di wilayah-wilayah yang dia pimpin dulu gitu ya, di wilayah Surabaya dan sekitarnya gitu. Sehingga mungkin perlu waktu atau perlu usaha yang membuat spektrum dari nama Risma ini lebih meluas lagi gitu. Tapi kan seru juga Jawa Timur karena tiga-tiganya perempuan dan ternyata tidak ada problem gitu. Masyarakat Jawa Timur ternyata sangat egaliter ya soal gender gitu. Oke. Mas Vincent, kita jeda sejenak, kita sekarang pantau Henry, jurnalis Kompas TV di Subang, Jawa Barat yang mengikuti langsung kegiatan Cagup Jabar Deddy Mulyadi. Henry, silakan dengan laporan Anda terbaru dari sana. Pagi ini paslon nomor 4 calon gubernur Deddy Mulyadi sudah memulai aktivitasnya. Aktivitas pertama dimulai dengan ziarah kubur ke makam orang tuanya, tepatnya ibu dan bapaknya yang berada di Lembur Pakuan, Sukadaya, Kecamatan Dauan, Subang. Dan saat ini Deddy Mulyadi sedang memanjatkan doa
kepada ibu dan kedua bapaknya atau kedua orang tuanya sebelum melakukan pencoblosan di Purwakarta. Jadi Mulyadi sendiri malam tadi baru pulang sekitar pukul 9 malam dan pagi ini mulai aktivitasnya untuk melakukan pencoblosan pada Pilgub Jawa Barat tahun 2024 dan Deddy Mulyadi akan melakukan pencoblosan di TPS 3 Purwakarta, desa tepatnya di Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pesawahan Purwakarta, karena memang KTP atau domisili Deddy Mulyadi saat ini masih merupakan warga Purwakarta dan hingga saat ini seperti terlihat di layar kaca bahwa proses ziarah kubur yang dilakukan oleh Cagup nomor 4 ini masih dilakukan dan terlihat para walpri atau pengawal pribadi dan ajudan dari pihak kepolisian berjaga di sekitar lokasi untuk menunggu selesainya ziarah kubur yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi dan selanjutnya Deddy Mulyadi sendiri akan melanjutkan perjalanan ke Purwakarta untuk menuju TPS tempat dia akan melakukan pencoblosan di TPS 3 Desa Sawah Kulon di Kecamatan Pesawahan Purwakarta. Gita. Henry, terlihat Deddy Mulyadi melakukan ziarah makam di Subang, Jawa Barat itu bersama siapa? Apakah keluarga atau ada tokoh politik terlihat di sana, Henry? Yang saya lihat di lapangan bahwa calon gubernur nomor urut 4 Deddy Mulyadi ini melakukan ziarah kubur seorang diri, tidak didampingi oleh tokoh politik ataupun saudara, seperti dia melakukan ini seorang diri saja dan tidak ditemani siapa-siapa dan saat ini dari kejauhan terlihat bahwa Deddy Mulyadi sedang memanjatkan doa kepada kedua orang tuanya dan sebelum melakukan pencoblosan dan menuju ke TPS di Purwakarta, Gita. Terlihat ada aparat keamanan yang menjaga di sekitar makam orang tua dari Deddy Mulyadi. Apakah ada faktor keamanan tertentu yang diantisipasi, Henry, atau memang sudah sejak pagi tadi aparat keamanan itu memang berjaga di sana, Henry? Ya, aparat keamanan dari kepolisian ini memang walpri yang ditugaskan khusus untuk mengawal calon gubernur dan wakil gubernur dan seperti terlihat bahwa ini adalah memang walpri yang ditugaskan pihak kepolisian untuk mengawal calon nomor 4 gubernur Jabar ini, Deddy Mulyadi, karena memang mereka bertugas untuk menjaga keselamatan para calon, sama halnya pula dengan Deddy Mulyadi untuk dilakukan pengawalan oleh tim khusus ini. Gita. Henry, nanti setelah melakukan ziarah makam di Subang, Deddy Mulyadi akan langsung menuju ke Purwakarta ke TPS nomor 3. Apakah di sana akan langsung bertemu dengan cawagupnya atau tim pemenangnya di sana, Henry? Informasi yang kami terima untuk cawagup nomor urut 4, Bapak Erwan sendiri akan melakukan pencoblosan di daerah Ciluluk, maksud kami Sumedang, di tempat tinggalnya Pak Erwan sendiri. Dan informasi yang kami terima dari tim Deddy Mulyadi bahwa setelah melakukan pencoblosan, cawagup nomor urut 4 ini akan merapat ke Subang untuk menyaksikan penghitungan quick count pemilihan gubernur 2024 yang akan dilakukan, nonton barengnya dilakukan di tempat kediaman Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat. Gita. Nobar di kediaman Deddy Mulyadi berarti itu bukan di posko pemenangan ya, Henry ya? Informasi terakhir yang kami terima bahwa nobar quick count yang akan dilakukan oleh pasangan calon nomor 4 ini akan dilakukan di kediaman Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat. Kami pun belum menerima informasi lanjutan dan memang juga di lokasi sudah disiapkan layar televisi dan layar infocus dan juga sejumlah kursi, sehingga dan informasi tersebut menandakan bahwa pada siang nanti setelah melakukan pencoblosan, Deddy Mulyadi
maksud kami setelah Deddy Mulyadi melakukan pencoblosan di Purwakarta, Deddy Mulyadi akan kembali ke kediamannya untuk menyaksikan pencoblosan, maksud kami untuk menyaksikan quick count, penghitungan quick count hitung cepat di kediamannya di Lemur Pakuan ini. Pun dengan Pak Erwan untuk cawagupnya, informasi yang kami terima akan datang ke sini untuk melakukan nonton bareng di kediaman Deddy Mulyadi. Gita. Henry, tadi sebelum Deddy Mulyadi melakukan ziarah makam ke tempat orang tuanya, apakah barangkali Anda sempat berbincang dan Deddy Mulyadi mengatakan sesuatu begitu kepada Anda, Henry? Tadi ketika keluar dari rumah, saya belum sempat berbincang dengan cawagup nomor 4 Deddy Mulyadi, sehingga kami belum dapat mengetahui seperti apa rencana selanjutnya. Tapi yang pasti hari ini setelah melakukan ziarah kubur ini, Deddy Mulyadi akan langsung meluncur ke TPS tempat dia akan mencoblos, dan sepertinya ziarah kuburnya sudah selesai dan Deddy Mulyadi segera berangkat. Terlihat para petugas atau para pengawal pribadi dari pihak kepolisian juga masih bersiaga di lokasi sebelum meninggalkan kediaman Deddy Mulyadi dan menuju ke TPS 03 di Desa Sawah Kulon, Purwakarta beberapa saat lagi. Gita. Ini sepertinya Deddy Mulyadi sedang menuju ke arah Anda ya. Kita akan nantikan lagi laporan Anda, Henry. Kita lihat di layar Anda, ini ada Tri Risma hari ini yang sudah berada di TPS sepertinya. Menyapa warga di Surabaya, saudara. Tempat dia akan memilih nanti. Terlihat Risma nampak bergabung, sedang melakukan chit-chat begitu bersama warga yang sudah datang ke TPS. Sementara di sebelah kiri layar Anda, kita simak pernyataan dari Deddy berikut ini. Jadi nanti kita akan menyampaikan hak pilihnya di Desa Sawah Kulon, Kampung Kerajaan. TPS 2 kalau nggak salah. Karena saya kan warga di sana. Ya, nanti kita tunggu di sana. Oke, siap Pak. Ikut nempel di belakang Pak. Tidak banyak kata-kata yang diucapkan oleh Deddy Mulyadi usai ia melakukan ziarah makam di Subang tadi. Tetapi ia melambaikan tangan, dia akan segera menuju ke Purwakarta, ke TPS 3, tempat dia akan melakukan pencoblosan di sana. Tetapi saudara, kita akan lanjutkan lagi dialog dengan peneliti Litbang Kompas dan juga update terbaru dari lapangan. Kita akan kembali sesaat lagi. Aku approve, aku approve. Melindungi lebih dari 8 tahun. Aku approve, aku approve. 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 Sungguh bangga bertanah air Indonesia. Alamnya kaya pegunungan vulkanik, anugerah sumber mata air terbaik dengan mineral alami. Sebagai air mineral asli Indonesia, Le Mineral bangga bisa mendukung anak bangsa. Bersama kita raih prestasi terbaik demi tanah air tercinta Indonesia. Le Mineral asli milik Indonesia untuk kebaikan Indonesia. Untuk jadi spesial harus konsisten, seperti kopi kapal api Special Mix. Harum. Rasa khas kopi kapal api. Aromanya harum. Kopi kapal api Special Mix jelas lebih enak. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Ini huruf apa yo? Yuk
Rawat gigimu dengan Barakat baru. Pasta gigi dengan kandungan siwak lawan bakteri penyebab gigi berlubang. Plus green tea-nya bikin lebih nyaman dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Rawat kesehatan gigi, yakin membawa Barakat. Baru Barakat, gigi sehat, yakin Barakat. Untuk jadi spesial harus konsisten, seperti kopi kapal api Special Mix. Harum. Rasa khas kopi kapal api. Aromanya harum. Kopi kapal api Special Mix jelas lebih enak. Ikuti pembahasan seputar hasil awal Pilkada 2024 dari berbagai wilayah di Indonesia. Yang terkumpul berdasarkan hitung cepat. Suara unggul. Rabu 27 November pukul 3 sore. Live. Rumah Pilkada. Kompas TV. Didukung oleh Look at my hair. Aku pakai Sarah Soft Serum Shampoo Smooth and Shine baru. DJ serumnya menutrisi dan 8 tipe hyaluronic acidnya menghidrasi rambut. Ceramide-nya melapisi kilau rambutku dari luar. Sarah Soft Serum Shampoo Smooth and Shine. Try and just feel it. Cuma Good Day Cappuccino yang bisa bikin harimu jadi good day. Foam tebelnya yummy, bikin me time lebih happy. Nikmatnya Choco Granul jadi asik tiap ngumpul. Good Day Cappuccino, bikin everyday jadi good day. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat, gigi sehat, yakin Barakat. Minum itu penting, cuma kalau nggak pahit, bikin enak. Pas aku ketemu Le Mineral, seger banget dan nggak bikin enak sama sekali. Itu benar, karena Le Mineral sumbernya dari pegunungan terpilih, mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Ngerti deh, kenapa Le Mineral segernya beda. Nih, udah tinggal segini aja sekali minum. Soalnya kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Belum. Ya Brian, Aku pengen. Pengen apa? ngopi lagi. minum Top White Coffee. Kopinya smooth, enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. The authentic taste of white coffee dari Greens Food. Look at my hair. Aku pakai Sarah Soft Serum Shampoo Smooth and Shine baru. DJ serumnya menutrisi dan 8 tipe hyaluronic acidnya menghidrasi rambut. Ceramide-nya melapisi kilau rambutku dari luar. Sarah Soft Serum Shampoo Smooth and Shine. Try and just feel it. Ketahui lebih cepat dan akurat proses pengumpulan suara awal Pilkada 2024. Ikuti laporannya dari berbagai TPS di seluruh wilayah Indonesia. Hitung cepat. Rabu 27 November pukul 10:30 siang. Live di Kompas TV. Didukung oleh Ciptaden FlexiClean, bulu sikat zigzag lebih fleksibel, bersihkan sela sempit hingga gigi terdalam, gigi bersih maksimal. Ciptaden FlexiClean baru, gigi makin bersih, makin kuat. Pemilihan, pemilihan wali kota. Mesti kita sama-sama, tapi biasanya TPS-nya di belakangin, sekarang pindah. Bu RT sama Bu RT dipindah. Apa-apa. Bu RT 16. Berapa rencana, Bu? Ini nunggu ini janjian jam 7 ya. Mana Pak RW? Pak RW masalah nggak kelihatan Pak RW. Keluarga juga nggak nanti Bu? Iya lah. Ya saya tinggal bertiga yang nyoblos di sini, Fuad kan nyoblos di rumahnya. Nyoblos sama Pak RW. Pak RW nggak juga. Moni. Terima kasih. Sudah kah? Sudah belum? Belum, ada yang masih ditunggu.
Saudara, kita bergabung bersama Renata Panggalo yang sudah bersama dengan Cagup DKI Jakarta nomor urut 3. Kita sapa Renata. Silakan dengan laporan Anda terkini dari sana. Ya, selamat pagi Gita dan juga saudara, pagi yang asri dan tenang di Warung Bandul. Saya sudah bersama dengan calon wakil gubernur Bandul dan Ibu. Terima kasih banyak untuk kesempatannya dengan Kompas TV. Bang Dul, kita mau kondangan. Waduh, matching ya warna oranye nih, oranye. Nah, Bang Dul, pagi-pagi ini ada persiapan khusus nggak menjelang? Aduh, kalau dibilang khusus malah enggak, biasa aja ya. Artinya biasa kita ya, maaf. Subuh bangun, sholat, udah kemudian ya persiapan buat ini aja. Memang kita sengaja pagi, saya mungkin 7:30 sudah ke TPS karena ada beberapa kunjungan yang saya mau lihat beberapa TPS kan. Ya sebagai warga saya harus melihat bagaimana. Karena kebetulan hari ini agak aneh nih, saya nih sekeluarga terpisah TPS. Kalau dulu biasanya kita di satu TPS di komplek ini, sekarang anak-anak di belakang, nggak jauh, cuman beda satu tembok. Karena ternyata di sini kalau biasanya dulu 3 TPS, sekarang cuma dibikin 2. Jadi nggak ada yang khusus, biasa-biasa aja. Oke, persiapannya ya tadi sarapan pagi juga ya Bang Dul ya. Mungkin ada masakan apa spesial dari Hari ini saya masak lontong sayur kesukaannya Bang Dul. Aku suka sekali lontong sayur. Itu aja, hanya lontong sayur komplit. Kayak matching-matching oranye juga ya. Nah, ngomong-ngomong soal pilkada nih, kita sudah berada di tanggal 27 November, hari penentuan. Paslon Pramono Rano ini menjadi paslon yang melakukan kampanye terbanyak dibandingkan paslon-paslon lain. Bagaimana harapannya dengan penentuan hari ini? Apakah optimis satu putaran? Kami pertama agak surprise, ternyata kami ini kampanye terbanyak dibanding yang lain ya. Jujur kami surprise. Nggak ada sebetul usaha kami untuk meningkatkan elektabilitas atau popularitas begitu cepat ya. Kita kan berangkat dari 0,01 sehingga sekarang menjadi 49. Ini kembali lagi karena masyarakat Jakarta memberikan apresiasi kepada kami berdua. Kalau sekarang 49 kayaknya agak mudah kalau kita mencapai 50+1. Saya berharap Jakarta harus satu putaran. Supaya apa? Bukan buat kita, buat masyarakat Jakarta bisa segera kerja. Kita menghadapi ekstrim cuaca yang luar biasa. Muara Karang udah banjir, robnya luar biasa. Kemarin sudah hampir 1 meter. Ini harus punya program darurat untuk ke sana. Siapa yang bisa menentukan kalau bukan gubernur? Kemudian kita akan masuk bulan Ramadan. Nggak mudah mempersiapkan kebutuhan pangan masyarakat Jakarta. Walaupun Pemda DKI sudah punya program yang disebut kontrak farming, kita sudah mengadakan kontrak untuk beberapa kebutuhan pokok. Itu nggak mudah Mbak, makanya kalau orang tanya 100 hari kerjanya apa? Kita mempersiapkan Ramadan itu bukan pekerjaan mudah. Menjelang Ramadan, menjelang Lebaran. Nah jadi saya berharap bisa satu putaran. Ini buat masyarakat Jakarta, bukan buat Pramono Anung, bukan buat Rano Karno, tapi buat masyarakat Jakarta. Bang Dul, kita juga media kan menerima rundown kegiatan Bang Dul hari ini nih. Setelah dari TPS masih ada jarak gap beberapa jam sebelum ke JS Luansa untuk pemantauan posko. Setelah ke TPS ada rencana khusus mungkin? Ya kalau mungkin saya artinya begini, tentu kita harus mulai dari sebuah kejujuran. Saya memang 7:30 saya di sini, kemudian mungkin di TPS hanya nggak sampai setengah jam, kemudian memang saya berkunjung ke beberapa TPS. Ada rencana kami jam 11 akan ke Kebagusan, karena Ibu Mega bilang, datang dong TPS aku, kalian mesti lihat menang apa enggak di sana. Ya, artinya singkatnya seperti itu. Nanti Mas Pram juga ke sana, ke Kebagusan, ke rumah Ibu Mega. Kemudian ya jam 11 rencana kita ke Kuningan, ke istilah di rumah pemenangan lah, untuk kita pantau nanti hasil nanti jam 1 kira-kira. Itu jadwalnya. Baik, terima kasih banyak Bang Dul dan Ibu Dewi. Tetap semangat sampai ketemu nanti kita ke TPS ya Bang ya dan Ibu. Ya, Gita, itu dia saudara wawancara kami bersama dengan calon wakil gubernur nomor urut 3 Jakarta dengan Rano Karno atau yang kita akrab sapa dengan Bang Dul. Ya, tentu kita berharap ini memang masih ada beberapa jam lagi ya sebelum pasangan Pramono Rano, dan ini akan ke TPS masing-masing dulu, kemudian nanti baru ada rencana juga ke Kebagusan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, dan nantinya baru akan ke JS Luansa, Hotel JS Luansa
tepat posko pemantauan quick count. Jadi kita nantikan agenda dari Paslon Pramono pada pagi hari ini. Kita. Lalu atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kita lanjut lagi ke Mas Vincent. Kita lanjut lagi ke visual terkini, ada Pramono Anung, kita dengarkan dulu statement atau Oke. Saudara, ini adalah visual di kediaman Pramono Anung yang sebentar lagi akan menuju ke TPS di daerah Cipete Selatan untuk menggunakan hak suaranya. Sementara di sebelah kanan layar kaca Anda, ini ada Tri Risma hari ini di Surabaya, Jawa Timur, yang juga sama-sama akan menggunakan hak suaranya untuk datang ke TPS. Nampaknya Risma datang ke TPS bersama dengan sejumlah warga begitu ya, datang ke TPS. Risma tampak santai berjalan begitu menuju ke TPS 016 di Surabaya, Jawa Timur. Mas Vincent, kalau kita bicara soal Tri Risma hari ini, bagaimana soal ketokohan Risma di sana begitu dalam kaitannya dia menjadi calon gubernur yang melawan juga petahana dan juga ada Bu Lulu begitu. Ya, kita bicara Bu Tri Risma ini sebenarnya beliau sangat menarik juga ya kalau kita diskusikan karena beliau kan waktu namanya muncul ke publik secara kuat itu kan ketika menjadi wali kota Surabaya. Dan stylenya gitu ya Mas? Iya, stylenya kita lihat memang cukup menunjukkan bahwa dia adalah ya orang Jawa Timur ya yang atau Surabaya gitu ya yang cenderung menunjukkan sikap yang ya apa adanya, terbuka. Tapi di luar itu kan sebenarnya ada prestasi-prestasi yang juga beliau bisa tunjukkan gitu ya. Nah, kembali lagi adalah kalau memang bicaranya cukup Jawa Timur berarti akan kita lihat sejauh mana efek dia bisa menyaingi Bu Khofifah di Jawa Timur itu gitu. Oke, karena pesaingnya dalam data Litbang Kompas itu adalah Bu Khofifah dan Mas Emil Dardak begitu ya Mas, sebagai petahana. Oke. Tapi kalau misalkan kita bicara soal apa yang sudah Bu Risma ini perbuat begitu, apakah cukup begitu Mas? Ya memang nanti kan akan hari ini yang menjadi penentuan ya Mas ya. Tapi apakah ada pengaruhnya begitu Mas, meskipun melawan ya orang kuat begitu karena sudah tertoreh lah prestasi setelah menjadi gubernur sebelumnya. Iya, karena kalau kita bicara sebenarnya mungkin masalah utama dari Bu Risma ini kita lihat adalah sebenarnya tantangan ya, bukan masalah ya. Itu adalah memang waktu ya. Bagaimana waktu dia dicalonkan itu kan memang kan lebih sedikit di belakang. Waktunya ya Mas? Iya, itu sangat pengaruh ya Mas? Ya, karena kan masyarakat tentu sebelum dia menjatuhkan pilihan kan perlu untuk mengenal ya. Melihat rekam jejak. Betul, melihat sosoknya. Mengenal itu dalam konteks bahwa tahu bahwa memang sosok ini akan maju sebagai calon gitu ya. Nah ini kan butuh sosialisasi gitu ya, butuh waktu untuk menyampaikan kepada calon-calon pemilih ini bahwa memang Bu Risma menjadi calon gitu. Nah ini memang menjadi krusial karena memang kan dalam perjalanan kan ini butuh waktu ya karena ada dinamika politik antara partai pengusung mana yang akan bergabung dengan yang mana gitu sehingga ini menjadi hal yang menantang di pencalonan karena itu juga berefek pada waktu nanti kan gitu di belakang. Oke Mas, tapi kalau kita bicara soal sosok Risma atau ketokohannya si Risma ini begitu ya Mas ya, apakah cuma karena dia begitu terlambat begitu ya Mas dibandingkan dengan dua paslon yang lain gitu begitu ketika mendaftar, apakah itu kemudian menjadi pengaruh pada saat elektabilitasnya lebih barangkali lebih rendah gitu dibandingkan dengan katakanlah petahana? Ya itu pertama berpengaruh, tapi yang kedua kan apa yang terjadi pada dinamika pemilu itu kan juga perlu penting untuk dilihat gitu ya menjelang pilkada ini. Artinya masyarakat juga kan selain tadi mempertimbangkan soal tokoh kan dalam arti tadi ya
kita bicara tokoh itu sebenarnya dari dua kutub yang rasional dan kurang rasional gitu. Kalau kita bicara rasional ya kita bicara soal rekam jejak tokohnya, visi misinya atau program-programnya gitu. Tapi kan kadang masyarakat juga ditarik dari sisi yang kurang rasional, misalnya cara orang berbicara, cara dia menyampaikan sesuatu, tampilan fisiknya itu kan juga berpengaruh gitu. Walaupun mungkin Bu Risma terlihat tegas dan seterusnya, tapi mungkin ada sisi lain juga yang dilihat karena kalau dari hasil survei kita ini menjadi semacam tarik-tarikan. Ada yang memang suka dengan kayak itu, ada yang melihat ini sebagai sesuatu yang menjadi catatan gitu juga misalnya. Oke, Mas Vincent, kita lihat dulu di visual terkini saat ini ada Tri Risma hari ini yang dalam perjalanan menuju ke tempat pemungutan suara berjalan begitu bersama warga dan menyapa sejumlah warga yang ia temui pada saat berpapasan di jalan. Sebelumnya kalau Anda lihat tadi juga ada visual yang menggambarkan perjalanan, itu adalah visual dari Deddy Mulyadi yang sedang menuju ke Purwakarta. Sekarang ini visualnya menuju ke Tri Risma hari ini yang kembali lagi dan lagi menyapa warga yang terlihat sedang mengabadikan momen ya perjalanan Tri Risma hari ini menuju ke tempat pemungutan suara. Dia begitu santai, rileks begitu ya Mas Vincent ya, datang seperti percaya diri ya Mas Vincent. Bagaimana Anda melihat nih Bu Risma menuju ke TPS? Ya ini kan perjalanan kandidat menuju TPS atau juga peneliti berkeliling di wilayah-wilayah ini kan juga bagian dari bagaimana dia sebenarnya menunjukkan diri gitu ya. Ini kan bagian dari dia menampilkan bagaimana gestur-gesturnya dia, bagaimana kalaupun nanti dia memang akan menjadi pemimpin itu kan dimulai dari sekarang gitu kan. Ini bagian dari juga mungkin bahasa sederhananya promosi ya, maksudnya promosi. Dan ini kan menjadi menentukan karena ini detik-detik terakhir waktunya kan sangat mepet bagi pemilih itu untuk mempertimbangkan lagi nih pilihannya. Udah mulai harus ini Mas ya? Nah, ini bahkan udah mulai, ada beberapa pemilih yang udah datang ke TPS gitu. Oke. Ini juga visual terbaru Mas Vincent. Bagaimana ini situasi di TPS? Nampak warga sudah datang begitu ya Mas, sudah 7:12 sudah mulai dilakukan pencoblosan gitu atau pemilihan suara. Mas Vincent, kalau kita bicara soal ketokohan begitu ya, kalau kita bicara siapa yang mengusung satu paslon ketika dibandingkan dengan elektabilitas si parpol itu sendiri, lebih berpengaruh yang mana terhadap paslon yang saat ini akan dipilih oleh masyarakat? Oke, kita bicara ketokohan kan tadi bahwa ada tokoh yang maju sebagai calon ya, ada calon gubernur, ada calon wakilnya, ada calon bupati, ada calon wakil bupati dan seterusnya. Tapi kan dalam perjalanan kita melihat bahwa kita bicara ketokohan, orang ketika melihat seorang kandidat itu juga melihat di belakang dia itu siapa? Yang mendukung begitu kan, siapa yang muncul sosoknya gitu ya. Nah ini kan juga upaya-upaya ini kan dalam perjalanan kita lihat dilakukan oleh masing-masing pasangan calon di berbagai wilayah untuk mencoba istilahnya apa ya, membranding gitu ya, atau membuat dirinya ditangkap oleh masyarakat, itu didukung oleh calon-calon yang mungkin menurut mereka atau menurut pandangan publik itu masih menjadi pengaruh gitu. Seperti kita misalnya sosok-sosok nasional ya, kita lihat kan belakangan misalnya ada panel Presiden Jokowi, ada juga mungkin Pak Prabowo gitu yang menunjukkan istilahnya endorsement lah ya terhadap tokoh-tokoh ini gitu. Bahwa pertanyaannya kan tentu apakah ini berpengaruh gitu ya. Berpengaruh dalam arti bahwa kalau dari hasil survei dari beberapa wilayah yang kita lakukan terakhir gitu ya, itu ada angka sekitar 40% misalnya untuk kedua tokoh ini gitu. Itu kan artinya ada pengaruh bahwa masyarakat memandang tokoh ini memang menjadi pertimbangan dalam memilih. Tapi kita juga tidak boleh lupa sebenarnya 40% yang lain itu sebenarnya juga tidak mempertimbangkan gitu. Artinya masyarakat sebenarnya ketika melihat political endorsement yang sekarang ini kita lihat di lapangan itu sebenarnya dalam posisi yang sebenarnya terbelah juga. Ada sementara calon pemilih yang memang melihat ini sebagai sesuatu yang penting, ada sebagian lain yang ya tidak dipertimbangkan gitu. Oke, apa sih Mas sebenarnya yang dari sudut kacamata peneliti begitu ya, melihat bahwa kok pemilih itu sangat amat bisa tergantung dengan misalnya elektabilitas partai atau siapa yang
mengendorse satu paslon ketimbang dia memang ya percaya diri aja gitu sebagai seorang pemilih, oke saya mau milih yang ini tanpa perlu melihat embel-embel di belakangnya Mas Vincent. Iya, kalau kita bicara Indonesia ya dan secara umum mungkin di wilayah-wilayah Asia Tenggara dan mungkin di Asia gitu ya kan kita memang tipe atau secara kultural masyarakatnya itu kan sebenarnya masyarakat yang hidup secara komunal gitu. Artinya hidup berkomunitasnya yang lebih penting begitu. Ini membuat sebenarnya memang menjadi tantangan ketika proses demokrasi ini sistemnya adalah one man one vote gitu. Artinya one man one vote. One man one vote. Siapapun dia, apapun latar belakangnya, nilai suaranya kan sama gitu. Itu tidak berpengaruh. Nah, inilah yang menjadi tantangan bagi Indonesia untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat bahwa sebenarnya pilkada ini tuh bukan hanya satu hari gitu ya. Ini pilkada ini kan menentukan apa yang terjadi 5 tahun minimal ya 5 tahun ke depan gitu. Masyarakat kalau memang sadar dengan kesadaran demokrasi yang lebih tinggi semestinya mulai harus bergerak melihat bahwa independensi sebagai pemilih itu adalah kontrak politik dengan siapa yang akan dipilih gitu. Nah ini mungkin kan yang kesadaran ini kan yang belum berjalan dengan ideal ya di Indonesia begitu yang kita apakah dalam waktu 5 tahun ini masyarakat ingat gitu bahwa ini adalah kontrak. Kalau masyarakat ingat semestinya ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dia berhak untuk menagih ini kan kontraknya kan kamu aku pilih gitu. Kalau nggak sesuai semestinya aku berhak untuk mempertanyakannya. Oke, kita lanjut lagi usai jeda. Saudara tetaplah bersama kami di Menuju Kotak Suara. Untuk kuda-kuda rumah Anda, pilihlah Tasso. Tasso sudah terbukti anti karat, tidak melendut, tidak melintir. Tasso banyak, pasti kuat. Wah, mantap. Sungguh bangga bertanah air Indonesia. Alamnya kaya pegunungan vulkanik, anugerah sumber mata air terbaik dengan mineral alami. Sebagai air mineral asli Indonesia, Le Mineral bangga bisa mendukung anak bangsa. Bersama kita raih prestasi terbaik demi tanah air tercinta Indonesia. Le Mineral asli milik Indonesia untuk kebaikan Indonesia. Aku approve. Melindungi lebih dari 8 tahun. Aku approve. Aku approve. Untuk jadi spesial harus konsisten seperti kopi kapal api Special Mix. Harum. Rasa khas kopi kapal api. Aromanya harum. Kopi kapal api Special Mix jelas lebih enak. Kita generasi bersih sehat yang berani mulai perubahan. Karena kebersihan ini milik semua. Wings dan UNICEF terus mendukung generasi bersih sehat menjadi generasi pemenang. Ikuti pembahasan seputar hasil awal Pilkada 2024 dan berbagai wilayah di Indonesia. Yang terkumpul berdasarkan hitung cepat. Suara unggul. Rabu 27 November pukul 3 sore. Live. Rumah Pilkada. Kompas TV. Didukung oleh Untuk jadi spesial harus konsisten seperti kopi kapal api Special Mix. Harum. Rasa khas kopi kapal api. Aromanya harum. Kopi kapal api Special Mix jelas lebih enak. Ciptaden Flexi Clean. Ready semua? Oke, silakan. Jadi yang pertama, teman-teman sekalian, terima kasih atas kehadirannya di rumah saya. Dan saya secara khusus juga ingin mengucapkan terima kasih bagi warga Jakarta bahwa selama proses sosialisasi kampanye di Jakarta ini berlangsung sangat baik. Dan ini menunjukkan tekad saya di awal dengan Bang Dul untuk politik riang gembira itu alhamdulillah bisa berjalan.
Yang kedua, secara pribadi saya juga mengharapkan bahwa bagi KPU, Bawaslu, siapapun yang terlibat dalam proses pemilu gubernur di Jakarta ini menjaga demokrasi dengan baik dan mudah-mudahan tidak tercederai, ternodai dalam bentuk apapun. Karena memilih pemimpin itu adalah memilih figur, kalau di awal sudah berlangsung tidak baik tentunya kemudian hari juga kurang baik. Sehingga dengan demikian saya betul-betul berharap fairness, adil, dan apapun hasilnya harus diterima oleh siapapun termasuk saya pribadi dan keluarga. Dan yang terakhir dari saya berharap pada tanggal hari ini, tanggal 27 November ini, warga Jakarta menggunakan hak pilihnya, pilihlah siapapun yang menjadi harapan dan keinginan untuk bisa membangun Jakarta 5 tahun ke depan. Siapapun yang diharapkan bagi saya itu bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi tentunya secara pribadi saya dan Bang Dul dan tim mengharapkan dari seluruh warga Jakarta. Mas Pram, semalam sebelum nyoblos ngapain Mas Pram? Tidurnya tenang nggak? Saya nggak pernah tidur nggak tenang ya. Saya termasuk yang walaupun tidur nggak bisa lama, tapi saya nggak pernah tidur nggak tenang. Saya bisa tidur, alhamdulillah bisa tidur tenang, dan pasti teman-teman nggak nyangka saya selama ini kalau tidur bertiga. Jadi saya, istri, dan anak saya. Sehingga saya lihat tiga-tiganya tidurnya tenang banget, bahkan subuhannya juga bisa bersamaan. Tidur jam berapa Mas? Saya tidur mungkin jam 11-an. Ya, nggak ada persiapan khusus. Hanya kalau setiap pagi biasanya saya itu sarapannya hanya roti dan kopi. Dan biasanya baru makan setelah itu. Dan ini karena pemilihan gubernur yang disorot oleh seluruh Indonesia, bukan hanya Jakarta. Sekali lagi saya berharap mudah-mudahan berlangsung sangat baik. Mas, hitung-hitungannya akan 1 atau 2 putaran Mas? Ya, secara pribadi saya tentunya mengharapkan 1 putaran. Kenapa 1 putaran? Supaya warga Jakarta bisa kembali hidup normal, tidak lagi, karena kan pilkada di tempat lain sudah selesai semua. Sehingga dengan demikian Jakarta juga perlu nggak ada lagi ketegangan walaupun kecil. Mudah-mudahan ini akan membuat warga Jakarta menjadi rukun, akur, akrab, gotong royong kembali untuk membangun Jakarta. Kan tidur tenang semalam karena suara udah leading atau gimana? Ya tidur tenang aja. Enggak, ya pokoknya gini lah, saya berharap mudah-mudahan Pilgub ini berlangsung 1 putaran. Karena kalau 2 putaran pasti ada ketegangan. Karena belajar dari pengalaman Pilgub yang sebelumnya, karena ketegangan itulah yang membuat kemudian Jakarta sempat terbelah pada waktu itu. Mas Pram, nanti sore perhitungan suara, apakah ada relawan ataupun selain relawan apa tokoh-tokoh nasional ataupun ada surprise baru dari Mas Pram dan juga mungkin ada Pak Anies atau ya karena ini sudah coblosan, sudah ini saya tidak mau menambah sesuatu yang udahlah kita hadapi dengan baik-baik saja, walaupun saya pasti hari ini tetap berkomunikasi seperti biasa dengan Ibu Mega, dengan Mas Anies, dengan Pak Ahok, dan juga dengan tokoh-tokoh yang lain. Yang saya surprise adalah banyak sekali tokoh dari kemarin yang kemudian memberikan endorsement ataupun dukungan kepada saya, baik itu secara terbuka maupun tertutup, dan bagi saya itu energi baru bagi saya. Hari ini ada jadwal ketemu Ibu. Hari ini ada jadwal ketemu Ibu. Kenapa? Hari ini ada jadwal ketemu Ibu. Ya nanti kita lihat ya. Bu Mega pesannya apa Pak? Iya Pak, ada pesan. Pesannya Bismillahirrohmanirrohim. Ada partai lain apakah ada yang mendukung Mas Pram secara WhatsApp gitu kan kemarin juga? Ya pasti ada lah, nggak mungkin enggak. Tapi saya nanti sore kan udah ketahuan hasil quick count-nya. Nah ini kalau misalnya ternyata suaranya unggul, apa yang akan dilakukan? Ya kalau unggul saya pasti secara singkat akan mengatakan alhamdulillah, dan ini menjadi amanah. Dan amanah karena teman-teman tahu di awal saya bukan orang yang mengejar amanah, sehingga dengan demikian kalau ini menjadi amanah saya akan saya kerjakan sebaik-baiknya. Dalam 100 hari pertama yang saya lakukan adalah menyelesaikan persoalan yang saya janjikan ketika turun ke lapangan menyangkut kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, dan sebagainya. Ya. Oke. Yuk. Prabowo ada tanggapan nggak? Lanjut di TPS lah ya. Oke, Mas Pram izin sama Kompas ya Mas. Saudara, tadi baru saja kita dengarkan statement dari Pramono Anung yang sebentar lagi akan bergerak menuju ke TPS 046 di Cipete, Jakarta Selatan. Mas Vincent, terima kasih sudah bergabung dengan program Menuju Kotak Suara. Terima kasih. Selamat bertugas Mas di
War Room nanti ya. Oke, terima kasih Mas Vincent. Saudara, kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Untuk kuda-kuda rumah Anda, pilihlah Tasso. Sudah terbukti anti karat, tidak melendut, tidak melintir. Tasso banyak, pasti kuat. Wah, mantap. Hidup adalah proses. Di atas semua pencapaianku, masih ada yang membuatku ragu. Karenanya bila perlu, aku minum Nuriskin Ultimate setiap hari. Memelihara kulit agar sehat. Nuriskin Ultimate. Sungguh bangga bertanah air Indonesia. Alamnya kaya pegunungan vulkanik, anugerah sumber mata air terbaik dengan mineral alami. Sebagai air mineral asli Indonesia, Le Mineral bangga bisa mendukung anak bangsa. Bersama kita raih prestasi terbaik demi tanah air tercinta, Indonesia. Le Mineral asli milik Indonesia untuk kebaikan Indonesia. Aku approve. Melindungi lebih dari 8 tahun. Aku approve. Aku approve. Hidup adalah proses. Di atas semua pencapaianku, masih ada yang membuatku ragu. Karenanya bila perlu, aku minum Nuriskin Ultimate setiap hari. Memelihara kulit agar sehat. Nuriskin Ultimate. Untuk jadi spesial harus konsisten, seperti kopi kapal api Special Mix. Harum. Rasa khas kopi kapal api. Aromanya harum. Kopi kapal api Special Mix jelas lebih enak. Ultra Flu reda lega rasanya. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat, cegah lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat, gigi sehat, yakin Barakat. Cuma Good Day Cappuccino yang bisa bikin harimu jadi good day. Foam tebelnya yummy, bikin me time lebih happy. Nikmatnya Choco Granul jadi asik tiap ngumpul. Good Day Cappuccino, bikin everyday jadi good day. Ikuti pembahasan seputar hasil awal Pilkada 2024 dari berbagai wilayah di Indonesia. Yang terkumpul berdasarkan hitung cepat. Suara unggul. Rabu 27 November pukul 3 sore. Live. Rumah Pilkada. Kompas TV. Didukung oleh Ini momen kamu. Iya, momen kamu untuk jadi yang lebih. Lebih produktif wujudin mimpi jadi aksi. Lebih gampang akses informasi. Lebih fleksibel jalin komunikasi. Lebih mudah jalani hari demi hari. Ini momen kamu untuk nikmati konektivitas digital yang lebih terintegrasi. Ini saatnya kamu untuk jadi lebih terkoneksi. Ketahui lebih cepat dan akurat proses pengumpulan suara awal Pilkada 2024. Ikuti laporannya dari berbagai TPS di seluruh wilayah Indonesia. Hitung cepat. Rabu 27 November pukul 10:30 siang. Live di Kompas TV. Didukung oleh Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat, cegah lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat, gigi sehat, yakin Barakat. Ketahui lebih cepat dan akurat proses pengumpulan suara awal Pilkada 2024. Ikuti laporannya dari berbagai TPS di seluruh wilayah Indonesia. Hitung cepat. Rabu 27 November pukul 10:30 siang. Live di Kompas TV. Didukung oleh Cipta
Petaden FlexiClean, bulu sikat zigzag lebih fleksibel. Bersihkan sela sempit hingga gigi terdalam. Gigi bersih maksimal. FlexiClean baru. Gigi makin bersih, makin kuat. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan program Menuju Kotak Suara bersama saya Brian Jabli dan juga ada Gita Markesri. Dan tentu untuk di seluruh wilayah Indonesia, seluruh masyarakat sudah bersiap-siap untuk menuju ke TPS untuk memberikan hak suaranya kepada siapa nantinya hak suara mereka untuk memilih siapa kepala daerah yang dipercayakan untuk memilih daerahnya, untuk memimpin daerahnya nanti, seperti itu Gita. Dan tentu saudara, gunakan hak pilih Anda sesuai hati nurani karena suara Anda menentukan masa depan wilayah. Pilkada serentak 2024, ayo ke TPS. Akhir kata, saya Gita Maharkesri. Dan saya Brian Jabli mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan jangan lupa saudara, tentu setelah program Menuju Kotak Suara, program Kompas TV masih memiliki program menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan, yakni apa Gita? Serentak Memilih bersama Mario Sarong dan Adisti Larasati. Terima Selamat kasih pagi, dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Petaden FlexiClean, bulu sikat zigzag lebih fleksibel. Bersihkan sela sempit hingga gigi terdalam. Gigi bersih maksimal. FlexiClean baru. Gigi makin bersih, makin kuat. Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA. Ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. Look at my hair. Aku pakai Cerasoft Serum Shampoo Smooth and Shine baru. DJ serumnya menutrisi dan 8 tipe hyaluronic acidnya menghidrasi rambut. Ceramide-nya melapisi kilau rambutku dari luar. Cerasoft Serum Shampoo Smooth and Shine. Try and just feel it. Siapakah juara nasi goreng paling sedap kali ini? Semangat terus berkreasi dan menciptakan menu inovatif kebanggaan Indonesia. Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Nasi gorengnya the best. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Suara Unggul, Rabu 27 November, pukul 3 sore. Live. Rumah Pilkada, Kompas TV. Didukung oleh Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Baraka. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat, cegah lubang sejak 1 kali sikat. Baru Baraka, gigi sehat, yakin Barakat. Look at my hair. Aku pakai Cerasoft Serum Shampoo Smooth and Shine baru. DJ serumnya menutrisi dan 8 tipe hyaluronic acidnya menghidrasi rambut. Ceramide-nya melapisi kilau rambutku dari luar. Cerasoft Serum Shampoo Smooth and Shine. Try and just feel it. Ketahui lebih cepat dan akurat proses pengumpulan suara awal Pilkada 2024. Ikuti laporannya dari berbagai TPS di seluruh wilayah Indonesia. Hitung cepat, Rabu 27 November, pukul 10:30 siang. Live di Kompas TV. Didukung oleh ikuti pembahasan seputar hasil awal Pilkada 2024 dari berbagai wilayah di Indonesia. Yang terkumpul berdasarkan hitung cepat. Suara Unggul, Rabu 27 November, pukul 3 sore. Live. Rumah Pilkada, Kompas TV.
Selamat pagi. Anda menyaksikan program Serentak Memilih bersama saya Adisti Larasati. Dan saya Mario Sarong. Ya, Saudara, Pilkada 2024 serentak digelar dan hari ini adalah hari H pemungutan suara secara serentak se-Indonesia di 37 provinsi. Untuk diketahui Saudara, ada 100 lebih paslon gubernur dan wakil gubernur dan juga sekitar 1.100 lebih paslon bupati dan wakilnya dan juga 200 lebih paslon wali kota dan wakil wali kota. Dan saat ini Saudara, kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana Gubernur Jakarta 2017 hingga 2022 Anies Baswedan di TPS di kawasan Lebak Bulus, Jakarta yang akan menggunakan hak pilih suaranya dalam Pilkada serentak 2024 ini, Saudara. Didampingi oleh sang istri Anies Baswedan dan juga beserta keluarga tampak akan menggunakan hak pilihnya atau hak suaranya di TPS di wilayah Lebak Bulus, Jakarta, di mana di dekat kediaman dari Anies Baswedan. Seperti yang kita tahu, Mario dan juga Saudara, dalam Pilkada serentak di Pilkada Jakarta ini ada 3 paslon ya? Ya, betul. Ada 3 paslon yang memang bertarung di Pilkada Jakarta ini. Di antaranya Ridwan Kamil Suswono untuk nomor urut 1, yang kedua Dharma Pongrekun dan Kun Wardana untuk nomor urut 2 dan juga calon independen, dan 3 adalah Pramono Anung dan Rano Karno. Memang sempat hari ini sebelum kita melihat secara live bagaimana calon mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini memilih, sebelumnya memang sudah terlihat bahwa ada juga calon gubernur Jakarta Pramono Anung yang sudah bersiap-siap, Adisti. Selain itu juga calon wakilnya Rano Karno yang juga sudah bersiap-siap untuk menuju ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya untuk memilih siapa nantinya yang akan menjadi pemimpin daerah di Jakarta nanti, Adisti. Kalau kita lihat, Saudara, saat ini Anies Baswedan menggunakan hak pilihnya di bilik suara untuk memilih kira-kira siapa ya yang dipilih dari Anies Baswedan. Apakah sesuai yang didukung oleh Anies Baswedan? Kemarin kalau kita lihat kan ada beberapa tokoh ya yang mendukung salah satu paslon, salah satunya adalah Anies Baswedan ya. Ini Anies Baswedan mengangkat ya surat suara yang sudah dicoblos bersama sang istri tercinta. Kalau tadi pertanyaan Adisti siapa yang akan memilih, ya itu sebenarnya privasi ya sebenarnya. Cuman melihat rekam jejak Anies Baswedan kemarin memilih mendukung salah satu paslon yakni Pram Rano, ya kemungkinan besar kalau kita bisa prediksi ya, kemungkinan dia akan menjatuhkan pilihannya pada Pram Rano, Adisti. Tentu ini menarik Jakarta untuk kita simak siapa nantinya yang akan unggul sementara di pemilihan kepala daerah Jakarta, tapi tentu saja kita tetap harus menunggu keputusan resmi dari KPU Provinsi Jakarta. Benar yang tadi Anda sebutkan, Mario dan juga Saudara, karena memang di Pilkada Jakarta ini diikuti oleh 3 paslon, Ridwan Kamil Suswono, paslon nomor urut 1, kemudian paslon nomor urut 2 ada Dharma Pongrekun Kun Wardana, ini dari jalur independen, perseorangan tanpa partai politik. Kemudian ada paslon nomor urut 3 Pramono Anung dan juga Rano Karno. Nah, bagi Anda warga Jakarta tentu saja menarik untuk kita simak, dan juga bagi Anda warga Jakarta punya kesempatan hak suara digunakan secara maksimal untuk bisa memilih siapa sebenarnya pemimpin yang akan memimpin Jakarta untuk 5 tahun ke depan begitu. Kalau sebelumnya kita melihat memang ketiga paslon ini sudah menjalani debat selama 3 kali, kalau tidak salah ya kan, di debat perdana, kedua dan juga ketiga. Ada beragam adu gagasan, visi dan juga misi tentu saja. Semua niatnya baik untuk membangun Jakarta yang lebih baik untuk 5 tahun ke depan. Ya. Oke, nah ini kita lihat Anies Baswedan dan juga beserta istri menunjukkan
jarinya sudah dicelupkan ya. ke dalam tinta berwarna ungu. Menandakan sudah memilih artinya. Nah, itu dia, menandakan sudah memilih, menggunakan hak pilihnya sebagai warga Jakarta untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin Jakarta 5 tahun mendatang. Nah, ada yang juga, ini fans Pak Anies nih, yang meminta berfoto bersama Pak Anies. Di sampingnya Adisti itu sudah ada calon gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang berjalan ini dekat dengan kediamannya, berjalan bersama istri tercinta dan juga anaknya ini menuju ke tempat pemungutan suara. Menarik sekali ketika berjalan menuju tempat pemungutan suara atau TPS, calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung ini didampingi oleh istri dan juga keluarga, bahkan juga masih sempat menyapa warga. Ya. Ada juga yang meminta untuk bersuah foto bersama, begitu ya. Ini juga menarik untuk kita simak ya. Sebagai salah satu kandidat yang mengikuti Pilkada Jakarta, Pramono Anung dan juga Rano Karno juga sudah melewati masa kampanye, belusukan ke tiga bulan hampir lamanya. 3 bulan lamanya. 3 kali debat dan juga kampanye ke seluruh daerah di wilayah Jakarta. Untuk kemudian mensosialisasikan program kerja jika terpilih nanti pasangan Pramono Rano 5 tahun mendatang. Kita akan lihat apakah nanti akan ada pernyataan dari Gubernur Jakarta 2017 hingga 2022 Anies Baswedan dan juga Pramono Rano atau Pramono Anung. Kita akan simak bersama kepada Anda. Untuk visual Anies Baswedan tampaknya kita mengalami kendala audio, nanti kita akan perbaiki kembali. Sedang memberikan statement ya setelah mencoblos. Betul sekali. Nah, untuk pasangan nomor urut 3, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung ini sudah mendekati ya. Ya, akan menggunakan hak pilihnya ini di wilayah TPS wilayah Cipete Jakarta. Nah, ini dia nih. Di sampingnya juga wakilnya Rano Karno yang sedang menggunakan hak pilihnya bersama istri di wilayah Lebak Bulus. Ini tidak terlalu jauh, sama-sama di Jakarta Selatan mereka. Iya, sama-sama orang Jaksel ya ternyata ya, menggunakan hak pilihnya di TPS Lebak Bulus. Oke, kita akan lihat ini adalah calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno bersama sang istri. Juga kita lihat masih mengecek data, kemudian menandatangani sejumlah data yang memang harus ditandatangani sebelum kita menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan baju berwarna putih senada dengan dari pasangannya yakni calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung juga menggunakan baju berwarna putih dengan selendang ya, selendang kain Betawi ibaratnya ya, kain Betawi yang punya ciri khas dari Betawi, begitu ya. Ini sedang berfoto bersama. Oke, kita sebelum lihat. pada akhirnya memilih, dan Rano pun sudah menunjukkan surat suara yang akan dicoblos nantinya sebelum akhirnya dilakukan pencoblosan bersama sang istri. Pun juga Pram sedang bersiap-siap ini sepertinya untuk memverifikasi data sebelum akhirnya dia harus juga mencoblos di tempat pemilihan suaranya. Kalau kita mereview kembali, menarik kembali dari berbagai lembaga survei yang sudah dilakukan selama masa pilkada ini, memang pasangan Pramono Rano dengan Ridwan Kamil Suswono ini hanya perbedaannya tipis. Ya, inilah yang kemudian menjadi pertanyaan kita semua pastinya, siapakah nanti yang akan dipilih oleh warga Jakarta. Kita simak bersama, ini calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno sudah menggunakan hak pilihnya dan langsung memasukkan surat suara yang sudah dicoblos ke kotak suara. Nah,
Oke, itu artinya calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno sudah sah untuk menggunakan hak pilihnya. Sudah selesai menggunakan hak pilihnya sebagai warga Jakarta untuk memilih siapa pemimpinnya. Kalau menurut Adisti, Pram dan Rano hari ini memilih siapa? Ya, tidak perlu dijawab. Tapi menyambung apa yang dikatakan Adisti, bahwa sebelumnya kita lihat dulu saat ini mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan memberikan pernyataan. Dan juga ya Rano sudah memilihkan jarinya sebagai tanda bahwa sudah menggunakan hak pilihnya sebagai warga Jakarta. Oke, jadi kalau misalkan Anda warga Jakarta dan punya hak suara untuk memilih, jangan lupa untuk datang ke TPS untuk memberikan hak suara Anda di Pilkada Jakarta 2024. Tidak hanya di Jakarta, saudara, tapi hampir seluruh wilayah di Indonesia ini saat ini tengah melakukan pilkada serentak 2024. Ini adalah pilkada serentak yang pertama dilakukan di seluruh daerah secara bersama-sama dan terbesar. Dan ya tadi di Harian Kompas sendiri mengatakan, membuat sebuah berita yang mengatakan pilkada serentak terwujud, dalam arti bahwa selama 3 bulan ini pilkada serentak berhasil diwujudkan dari masa pendaftaran hingga masa pada hari ini adalah pencoblosan. Dan kita akan dengarkan pernyataan dari mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan yang sedang melakukan konferensi bersama rekan-rekan jurnalis. Di pilkada ini pesertanya pada nyoblos di Jakarta nggak di sini? Benar dong. Yang ikut dan yang dukung nyoblosnya di Jakarta. Benar nggak? Perlu Pak ya, perlu nih ya. Nyoleknya keren Pak, nyoleknya. Halus tapi dalam. Loh, kalau nggak nyoblos di Jakarta terus mau gimana? Harus di Jakarta. Udah nanti kebanyakan itu. Ayo Pak. Biasanya foto bareng Pak. Gak kangen nih kawan anak-anak. Oke, baru saja kita simak pernyataan resmi dari Anies Baswedan dan sekarang kita saksikan bagaimana calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung sudah menunjukkan surat suara menuju ke bilik suara untuk menggunakan hak pilihnya sebagai warga Jakarta di Pilkada serentak 2024 ini. Kita saksikan bersama Pramono dan juga sang istri menunjukkan surat suara dan ini dia, kita lihat calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung sudah selesai untuk menggunakan hak pilihnya. Ternyata tidak lama ya. Tidak lama ya, cepat. Nggak nyampe 1 menit ya, langsung dilihat. Baru saja menunjukkan surat suaranya terus mencoblos dan langsung yakin begitu ya apa yang dicoblos. Oke, kita lihat ya, di kawasan Cipete. Sementara kita juga punya visual dari Surabaya, Jawa Timur. Ada calon gubernur Jawa Timur nomor urut 3 Tri Risma hari ini yang sudah menggunakan hak pilihnya sebagai warga Jawa Timur di Pilkada serentak 2024, saudara. Ini adalah calon gubernur Jawa Timur nomor urut 3 Tri Risma hari ini yang sudah menggunakan hak pilihnya di Pilkada serentak 2024. Terlihat setelah selesai memasukkan surat suara, kemudian Risma ini langsung menunjukkan jari kelingkingnya yang sudah dicelupkan tinta, tanda bahwa sudah menggunakan hak pilih. Sudah menggunakan hak pilihnya di Pilkada serentak 2024. Ya, sepertinya pagi ini memang kalau kita melihat bahwa untuk wilayah Jakarta, Jawa Timur, ini sudah banyak calon gubernur dan juga calon wakil gubernur yang sudah berpartisipasi aktif sejak pagi untuk langsung datang ke TPS dan melakukan atau menggunakan hak pilihnya, Adisti ya. Karena memang ya kalau kita lihat hampir masing-masing pasangan calon ini biasanya menggunakan hak pilihnya memang sudah
sejak TPS ini dibuka ya, ya. biasanya begitu. Jadi kita akan lihat bagaimana perkembangan terkini di lapangan. Visual yang Anda saksikan ini adalah visual dari Surabaya, Jawa Timur. Calon gubernur nomor urut 3, Tri Risma hari ini. Oke, baik, kita akan saksikan bersama pernyataan yang akan disampaikan oleh calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, usai dirinya menggunakan hak pilih di Pilkada serentak di TPS Cipete, Jakarta. Kita akan simak bersama, saudara. Udah, yuk. Mas, gimana Mas setelah pencoblosan? Yang pertama, alhamdulillah saya sudah menggunakan hak pilih saya sebagai warga yang memiliki hak pilih dan sekaligus sebagai calon bersama keluarga dengan istri dan anak saya. Tentunya saya berharap bahwa apa yang sudah berlangsung baik ini kita jaga bersama. Mudah-mudahan perhitungannya juga berjalan dengan lancar, terbuka, transparan, bagi siapapun punya akses untuk bisa melihat, menghitung hasil dari pemilihan gubernur Jakarta ini. Ini adalah pertama kali pemilihan gubernur Jakarta yang berlangsung secara langsung, yang tensinya tidak terlalu tinggi, berlangsung riang gembira. Hal yang sudah baik ini mari kita jaga bersama-sama. Secara khusus saya juga memberikan apresiasi baik itu pasangan nomor 1 maupun pasangan nomor 2 yang telah menjadi bukan rival tapi bersama-sama menjadi calon yang berlangsung dengan baik, dan mudah-mudahan ini pembelajaran yang baik bagi demokrasi kita. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih bagi semua, terutama bagi warga Jakarta, dan jangan lupa semuanya untuk yang mempunyai hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya, pilihlah secara baik dan rasional. Mas, habis ini apakah ada rencana kebagusan ke rumah ibu atau? Ya, saya akan memantau untuk sementara ini. Nanti memang tim telah menyiapkan ada untuk quick count, exit poll dan sebagainya, karena memang di era modern ini kan dengan gampang hasil segera bisa diketahui. Sehingga dengan demikian di Jakarta ini kan ada kurang lebih 14.840 TPS lebih. Itulah yang kemudian ditunggu bersama-sama, mudah-mudahan hasilnya terbaik bagi warga Jakarta. Berarti nonton di rumah dulu ya Mas? Sementara pengen video call sama cucu. Ada pesan nggak untuk paslon lain? Ya, pesan saya sederhana aja. Apapun yang nanti hasil ini kita terima bersama, nggak perlu kemudian ada sesuatu yang berlebihan. Karena saya lihat Jakarta mereka janjian sendiri jam 7. Kalau aku kelamaan kan kasihan mereka nunggu. Ya kan? Pasti untuk Ibu ya. Oh iya, Gusan sana. Enggak ada. Orang kita juga jarang ketemu kok. Hampir enggak pernah ketemu kecuali ada apa gitu, ada acara apa. Kalau enggak pernah ketemu. Tapi ada komunikasi nggak Bu setelah ini? Video call atau gimana? Enggak ya, nanti kalau biasanya kalau perlu Gusan hubungi, kalau saya perlu saya ngubungi Gusan, gitu aja. Atau mungkin ada rencana mampir dari Kediri nanti? Enggak rasanya, enggak, karena udahlah ini sudah di Lauhur Mahfud itu sudah jelas kok, di sana sudah tertulis siapa ngapain. Ya ini koyo opo aja, koyo manten anyar gitu aja, terus kemana harus berjuang, enggak lah. Ini malah saya ngomong sama Gusan tahu nanti sekarang kita kampanye paling tidur di rumah itu 1 jam 2 jam Pak di rumah. Saya katakan, saya ngomong nanti kalau jadi gubernur kita bilang nggak bisa tidur di rumah aja, bilang gitu. Jadi ya kondisinya Jawa Timur cukup besar kan, cukup luas, dan kondisinya beberapa daerah memang harus butuh perhatian. Saya katakan begitu jadi karena itu ya sudah, nanti saya ngomong sama Gusan, nanti Gusan tak ajari dulu
cara membaca anggaran. Setelah itu kita jalan pisah lagi ya Gus, soalnya 5 tahun itu nggak lama untuk program-program yang memang kita buat gitu ya. Jadi nggak lama itu. Bahkan saya harus ngitung stagingnya, misalkan untuk yang bangun terowongan itu saya harus ngitung waktunya supaya ya minimal ada Trenggalek Pacitan itu yang cukup berat. Itu nanti bisa bisa terrealisasi dalam waktu 5 tahun kayak gitu. Nah itu yang coba saya hitung stagingnya itu. Jadi maksudnya nggak panjang dan ya memang nggak boleh berhenti di mana-mana ada kekeringan sehingga saya harus nyiapkan itu kalau tiba terjadi kayak kemarin kemarau panjang, kita kan nggak tahu ramalannya tahun ini kayak apa. Itu, nah saya harus nyiapkan itu karena itu berat, kasihan mereka. Bahkan kemarin saya kampanye itu banyak yang saya sudah 4 hari nggak mandi, kayak gitu-gitu ya. Jadi memang nggak nggak mudah. Ini nggak mudah. Saudara gitu ya. Tadi pas iyalah, ini mau apa emang aku? Biasanya sudah. Ini ngambil Izin Bu, perkataan target suara pada Pilgub tahun ini berapa persen Bu? Partai ya. Aku aja nggak pernah punya target. Kita dengarkan pernyataan dari calon gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Risma hari ini yang baru saja menggunakan hak pilihnya di wilayah Jawa Timur. Itu artinya Tri Risma hari ini sudah menggunakan hak pilihnya di Jawa Timur. Sementara visual yang Anda saksikan saat ini adalah calon gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa, yang berziarah terlebih dahulu ke makam sebelum nantinya akan menggunakan hak pilihnya di Surabaya, Jawa Timur. Kalau kita simak bersama Mario dan juga saudara, Jawa Timur juga menjadi pertarungan yang cukup seru dan juga cukup menarik perhatian warga. Menarik perhatian warga karena memang ketiga paslon ini merupakan perempuan hebat dan juga perempuan berkualitas. Ada 3 Serikandi yang mengikuti Pilkada Jawa Timur. Yang pertama kita lihat ada Lulu Nur Hamidah, kemudian juga ada Khofifah Indar Parawansa dan juga Tri Risma hari ini. Ya memang selain Jakarta Jawa Tengah, Jawa Timur juga memberikan sebuah kontestasi yang cukup menarik perhatian warga ya Adisti, bahwa ya semua orang ingin tahu siapa sebenarnya nantinya akan merebut hati masyarakat Jawa Timur untuk bisa menjadi pemimpin di wilayah provinsi Jawa Timur itu. Kalau memang kita lihat bahwa tadi Anda sudah menyinggung Adisti terkait dengan apa yang disampaikan oleh Tri Risma hari ini, dan sebelumnya juga kita sudah mendengar calon Gubernur Jakarta Pramono Anung yang menarik mengatakan bahwa dia menganggap tidak melihat bahwa paslon-paslon lain itu sebagai rivalnya, tetapi sebagai sahabat, sebagai ya teman kontestasi lah. Teman politik untuk bisa sama-sama membangun Jakarta. Kalau kita lihat Mario, memang benar di jam kita di Pilkada 2024 serentak pemilih ini memang nampaknya masing-masing paslon juga serentak juga untuk menggunakan hak pilihnya. Kalau kita lihat ada juga calon gubernur nomor urut
1 Sulawesi Selatan ada Muhammad Ramdan Pomanto juga tadi sudah terlihat menggunakan hak pilihnya di TPS di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan, dan ini adalah yang kita saksikan visual dari calon gubernur nomor urut 4 ini ada Deddy Mulyadi. Kita akan simak apakah Deddy Mulyadi akan memberikan pernyataan. Kita akan simak bersama. Ya menang gitu kalau tidur malam Pak seperti apa? Pak, tidurnya malam seperti apa? sendiri, kamu gimana? Sendiri. Perasaan gitu. Perasaan menjelang Ya santai aja, saya malam masih nyapu di ruangan, lagi ngeberes-beresin kursi karena mungkin banyak tamu hari ini, nyiapin minuman, minta ke teman-teman nyiapin makanan untuk hari ini. Saya jam 11 ya baru tidur setelah dengan para pegawai di lingkungan rumah saya ngobrol, kemudian betul-betulin kabel listrik, betul-betulin taman, ya kegiatan rileks aja, tidak ada yang spesial. untuk tim ses sendiri Pak? Untuk tim ses sendiri arahnya seperti apa? Ya tim ses tugasnya sudah selesai. Kan sudah selesai sampai hari tenang kemarin. Sekarang bukan tugas lagi tim ses, sekarang tugas KPU, PPK, PPS, tugasnya. Kekuatan suara selain Purwakarta di kabupaten mana saja Pak? Di survei kan sudah kelihatan. Untuk agenda hari ini Pak? Survei kan kelihatan ya, data suara tinggi ya. Bekasi, Kerawang, Purwakarta, Subang, Majalengka, Cirebon, Indramayu, terus kemudian Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Bandung Barat, Garut, pasti semua. Kan di mau ini anak saya. Waduh, anggota DPRD provinsi, tenangkan dulu. Kita bisa dilihat udah kan? Antrian nomor berapa kita? Sudah daftarin atas? Tadi memang sudah menarik sekali ya, karena memang jurnalisnya tadi tidur semalam tenang. Karena memang harus santai begitu, karena ini memang tinggal menggunakan hak pilihnya di pagi hari ini. Kita akan nanti saksikan bersama bagaimana perkembangan dari sejumlah TPS di seluruh Indonesia. Tetaplah bersama kami di Pilkada 2024. Serentak memilih. Kami merancang mimpi dan terus melangkah hingga hari ini dengan dedikasi dan komitmen tinggi untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, konsistensi dari waktu ke waktu, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga turut membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Masih minum yang ada anginnya? 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 Masuk angin. Bejo Jahe Merah. Teknologi jahe merah nomor 1 di dunia. Terbukti anti semua angin-anginan. Bejo Jahe Merah. We are anti angin-angin club. Bejo bisa dikonsumsi untuk semua IQ. Aku approve. Melindungi lebih dari 8 tahun. Aku approve. Aku approve. Prokol flu dan batuk. Efektif redakan flu dan batuk tanpa kantuk. Prokol, buktikan sendiri. Prokol flu dan batuk. Efektif redakan flu dan batuk tanpa kantuk. Prokol, buktikan sendiri. Prokol flu dan batuk. Efektif redakan flu dan batuk tanpa kantuk. Prokol, buktikan sendiri.
Minum itu penting, cuma kalau nggak pahit, bikin enak. Pas aku ketemu Le Mineral, seger banget dan nggak bikin enak sama sekali. Itu benar, karena Le Mineral sumbernya dari pegunungan terpilih, mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Ngerti deh, kenapa Le Mineral segernya beda. Nih, udah tinggal segini aja sekali minum. Soalnya kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Traveling, outfitnya harus kompak nih. Jangan biarkan masuk angin mengganggu momen kreasimu. Saatnya kompak, kolaborasi minyak angin Cap Kapak. Kini hadir Renovit baru dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Produksi Konimax. Untuk jadi spesial harus konsisten, seperti kopi kapal api Special Mix. Harum. Rasa khas kopi kapal api. Aromanya harum. Kopi kapal api Special Mix jelas lebih enak. Cek Shopee dulu, cek Shopee dulu, termurah, gratis ongkir. Ayo cek Shopee dulu, termurah. Shopee 1212 birthday sale, termurah di Shopee. Pas aku coba Le Mineral, segernya beda. Benar, karena Le Mineral sumbernya dari pegunungan terpilih, mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya, membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Umur-umur segini emang dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat. Enak. Dan bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Makan guys. Bau. Kiss dulu dong. Dengan ekstrak daun mint, sensasi mentolnya bikin apa segar dan wangi abis makan. Gak mau mulut lagi. Kiss harum wangi abis makan. Cookies Arden yang baru, renyah di luar, lumer di dalam. Nikmat coklatnya ingin ku kecup. Terbayang cookies Arden ingin ku coba, tapi kok tinggal satu. Ku tahu kamu mau, ini Arden buat kamu. cookies Arden renyah di luar, lumer di dalam. Masih minum yang ada anginnya. 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 Masuk angin. Bejo Jahe Merah. Teknologi jahe merah nomor 1 di dunia. Terbukti anti semua angin-anginan. Bejo Jahe Merah. We are anti angin-angin club. Bejo bisa dikonsumsi untuk semua IQ. Anda masih bersama saya Adisti Larasati dalam Pilkada 2024 serentak memilih. Saudara, sebanyak 545 daerah menggelar Pilkada serentak hari ini. Dan sebelumnya saudara, memang pernah diadakan Pilkada serentak pada 4 penyelenggaraan sebelum tahun 2024. Namun baru kali ini dilakukan serentak di seluruh daerah. Apa yang perlu menjadi perhatian dari KPU dalam penyelenggaraan Pilkada serentak dari evaluasi-evaluasi sebelumnya? Kita akan bahas bersama dengan Komisioner KPU periode 2017 hingga 2022 yang juga merupakan Ketua KPU 2021 hingga 2022 sudah hadir ke studio Menara Kompas, Mas Ilham Saputra. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Ilham. Selamat pagi Mbak Disti. Bagaimana kabarnya, baik ya? Baik, alhamdulillah. Oke, hari ini jalanan sepi ya karena memang sudah diliburkan semua dan juga dan menjadi hari semoga liburnya ini juga masyarakat bisa berpartisipasi ya agar kemudian bisa memilih pemimpin terbaik di daerah masing-masing. Oke, dan juga ada pengamat politik dari Universitas Diponegoro Semarang yang juga bergabung bersama kami melalui sambungan kantor Biro Jawa Tengah bersama dengan Nur Hidayat Sardinin. Tapi nanti akan bergabung. Kami akan mengajak Anda dulu untuk melihat bagaimana situasi dan juga perkembangan terkini dari sejumlah wilayah di Indonesia yang kita tahu saat ini menyelenggarakan Pilkada serentak
di seluruh Indonesia. Kita simak ada calon gubernur Jawa Timur nomor urut 3 Tri Risma Harini di Surabaya, Jawa Timur. Kemudian juga ada calon gubernur Jawa Barat nomor urut 4 yakni Deddy Mulyadi yang kemudian juga menggunakan hak pilihnya di wilayah Jawa Barat. Kemudian juga ada calon gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang tadi baru saja melakukan ziarah ke makam. Kemudian juga ada calon gubernur Jawa Timur Lulu Nur Hamidah di Jombang, Jawa Timur, saudara. Ini menarik sekali dari visual-visual kita. Memang hampir di waktu yang bersamaan ini paslon akan menggunakan hak pilihnya di sejumlah wilayah. Kita akan simak, ini dia pasangan atau calon gubernur Jawa Barat nomor urut 4 Deddy Mulyadi yang sudah duduk di TPS untuk menggunakan hak pilihnya di TPS di wilayah Purwakarta, Jawa Barat, saudara. Kita tahu memang Deddy Mulyadi ini akan bertarung di Pilkada Jawa Barat 2024 dengan sejumlah pasangannya atau lawannya. Ini ada Acep dan juga JJ serta Ahmad Saiku, saudara. Kayak giliran anak itu nanti. Ya, kalau kita lihat memang calon gubernur Jawa Barat nomor urut 4 Deddy Mulyadi ini akan menggunakan hak pilihnya di wilayah Purwakarta untuk menggunakan hak pilihnya, hak suaranya di Pilkada Jawa Barat ini. Kalau kita lihat memang Deddy Mulyadi ini berpasangan dengan Erwan Setiawan di Pilkada Jawa Barat 2024. Selain nama Deddy Mulyadi, memang ada 3 nama lainnya yang ikut berkontestasi dalam Pilkada Jawa Barat. Ada calon gubernur Jawa Barat nomor urut 1, ada Acep Adang Ruhiat bersama dengan Kitalis Dwi Natarina. Kemudian juga ada calon gubernur Jawa Barat nomor urut 2, JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja. Serta calon gubernur nomor urut 3 Ahmad Saiku yang berpasangan dengan Ilham Akbar Habibi. Serta ya ini tadi visualnya adalah Deddy Mulyadi yang menggunakan hak pilihnya di Purwakarta, Jawa Barat. Jawa Barat juga menjadi menarik karena disinilah kemudian kita tahu menjadi salah satu wilayah dengan daftar pemilih tetap terbesar, terbanyak. Ini ada di wilayah Jawa Barat. Jadi ini merupakan PR besar juga bagi KPU Provinsi Jawa Barat untuk bisa menyelenggarakan pilkada serentak di Jawa Barat. Saudara, kalau kita lihat Deddy Mulyadi yang merupakan calon gubernur Jawa Barat nomor urut 4 ini akan menggunakan hak pilihnya di TPS di wilayah Purwakarta, Jawa Barat. Saya langsung bersama dengan Mas Ilham yang sudah hadir tadi pagi dan juga sudah ada pengamat politik dari Universitas Diponegoro Semarang sudah bergabung di kantor Biro Jawa Tengah. Sudah ada Pak Nur Hidayat Sardini. Selamat pagi Pak Nur Hidayat. Selamat pagi Pak Nur Hidayat. Oke, baik, kita akan perbaiki kembali audio bersama dengan Pak Nur Hidayat Sardini. Tapi saya ke Mas Ilham dulu deh. Mas Ilham, ini kan untuk pertama kalinya ya, kemudian KPU sebagai yang punya hajat, ini menyelenggarakan pilkada serentak. Ini nggak main-main loh. Perlu diapresiasi tentu saja karena tidak hanya soal bagaimana menyelenggarakan debat, masa kampanye, bahkan pendistribusian logistiknya juga patut diapresiasi. Akan Mas Ilham. Ya, saya kira memang
ini adalah amanat undang-undang ya, Undang-Undang 10 tahun 2016 yang menyatakan bahwa bahkan ada bulannya ya, di bulan November itu adalah pilkada serentak yang dilakukan oleh penyelenggara KPU. Saya kira ini juga penting melihatnya bahwa tahapan pilkada ini juga beririsan dengan tahapan pemilu sebelumnya. Pemilu 2024 yang baru saja selesai di bulan Februari kemarin. Nah, ini tentu menjadi pekerjaan yang ekstra keras bagi KPU untuk kemudian memastikan pemilih kita dipenuhi haknya untuk memilih gitu ya. Dan memang dari awal sudah dari periode-periode sebelumnya memang seperti saya ketika itu saya juga kemudian beririsan menyelenggarakan pilkada dengan pemilu di tahun 2018 misalnya saja. Nah, ini tentu menjadi quote and quote resiko bagi penyelenggara bahwa resiko karena undang-undangnya mengatur seperti itu gitu ya. Nah, oleh karenanya saya kira teman-teman KPU perlu memastikan penyelenggaraan pilkada yang saat ini sedang berlangsung benar-benar profesional, penyelenggaranya mandiri dan tidak bisa kemudian hasilnya diintervensi oleh siapapun. Nah, ini sebagai catatan, jangan sampai kemudian dinamika politik atau kemudian konflik yang terjadi di beberapa daerah dikarenakan ketidakprofesionalan dan ketidakmandirian oleh KPU. Nah, ini salah satu catatan sebetulnya. Jadi fragmentasi di beberapa daerah itu tidak hanya kemudian karena ketatnya dinamika politik, tetapi juga salah satu penyebabnya adalah jika ada problem yang dilakukan oleh KPU yang tidak sesuai dengan peraturan undang-undangan misalnya saja. Nah, ini yang perlu diperhatikan betul oleh KPU yang dalam ini dikomandoi oleh KPU RI agar memastikan seluruh prosesnya berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan undang-undangan. Oke, ya kalau kita lihat memang kan ini adalah pilkada yang dilakukan serentak karena memang kalau serentak memang pernah juga dilakukan di 2015, 2017 hingga 2018 dan 2022. Tapi sebelum sampai ke situ kita akan menyimak dulu ada pernyataan dari Surabaya Jawa Timur dari salah satu paslon ini calon gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Kita akan simak bersama. Bukan ya seumur-umur saya. Ada di sini kan yang putri, yang kakung juga di sini. Jadi biasa kami ziarah. Anak-anak saya juga begitu. Kalau mereka akan melakukan perjalanan terus mereka juga. Tunggu depan pintu. Ya samalah kita pamit gitu ya. Oke, terima kasih kawan-kawan. Terima kasih. Ayo kita ke TPS ya. Ini bukan baju dulu. Bentar ya. Ayla sini nak Ayla. Masya Allah, Masya Allah. Kita dengarkan. Baru saja kita dengarkan pernyataan yang ya cukup sedikit ya, sebentar sekali kita simak dari calon gubernur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa untuk wilayah Jawa Timur yang tadi memang sudah melakukan ziarah dulu ke makam, barulah kemudian menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara Khofifah Indar Parawansa. Nah, kalau kita lihat ya tadi juga kita lihat ada memang beberapa tahun, beberapa periode memang pilkada serentak ini sudah dilakukan, tapi kemudian inilah yang terbesar. Betul. Serentak begitu ya. Ada beberapa poin. Nah, yang kemudian sempat menarik juga pernyataan dari Bawaslu. Yeah. Beberapa pekan yang lalu yang mengatakan bahwa kalau bisa nih jangan berdekatan antara pilpres dan juga pilkada. Nah, Anda melihat ini adalah sesuatu hal yang patut untuk dipertimbangkan atau bagaimana nanti ke depannya? Saya kira saya setuju ya, karena memang sebagai penyelenggara kita terutama tugas penyelenggara beban penyelenggara menjadi lebih besar ya, dan kemudian juga dinamika politik, fragmentasi politik kemudian terus terjaga ketika dari bulan Februari kemudian juga masuk ke tahapan pilkada sampai bulan November 2024. Intensitas atau kemudian intens politiknya kan tinggi terus nih. Kemudian belum lagi kebosanan masyarakat terhadap adanya terus kontestasi atau bukan adanya penyelenggaraan pemilu atau pilkada. Ini juga perlu diperhatikan. Belum lagi soal anggaran dan soal-soal lainnya. Saya kira MK sudah memutuskan untuk kemudian ada 6 opsi untuk kemudian nanti pembuat undang-undang pemilu memperhatikan itu. Tetapi salah satu yang saya kira paling tepat untuk kemudian kita ambil menurut saya adalah bagaimana kemudian memisahkan antara pemilu nasional dengan pemilu lokal misalnya saja. Jadi pemilu nasional itu ada di salah satu opsi yang diputuskan oleh MK.
Misalnya saja pemilu nasional itu saat diserentakkan untuk DPR RI, DPD, dan juga presiden. Kemudian pemilu lokalnya bisa nanti ada DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan juga pilkada. Nah itu kan menarik bahwa Jadi tidak terlalu padat. Tidak terlalu padat, itu bisa juga pemilih juga tidak akan bingung gitu ya. Waduh, ini apa nih surat-suaranya ya. Betul, dan juga penyelenggara tentu juga bisa lebih bisa merencanakan dengan baik ya dibandingkan dengan kondisi seperti saat ini kita baru selesai di pemilu tetapi di tengah-tengah itu kita harus menyelenggarakan pilkada juga. Perencanaan yang baik tentu penting tetapi juga agar kemudian undang-undang juga mengatur kapan sebetulnya penyelenggaraan Pileg, Pilpres, dan penyelenggaraan pilkada. Oke, menarik sekali untuk soal pilkada serentak ini karena memang kalau kita lihat memang waktunya berdekatan sekali. Nah, betul. Kita langsung akan pantau bagaimana visual terkini dari Jakarta. Ini ada calon gubernur Jakarta nomor urut 1 ada Ridwan Kamil bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia berikut ini. Selamat pagi. Sampai jam 8 lebih. Kakak. 3 di tadi. Ridwan Kamil sampai mengunjungi rumah atau kediaman dari Pak. Ada ya jam berapa? Jalan di atas ya. Jalan di atas. Ini kalau kita lihat calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar ini Bahlil Lahadalia. Kita simak bersama, menarik sekali karena ditemani oleh Ketua Umum Partai Golkar. Ya mungkin ini baru pertama kali begitu ya seorang figur Ketua Umum Partai kemudian mendampingi salah satu paslon yang kemudian didukung oleh partai politiknya. Partai Golkar, lazim nggak sih? Ya, saya kira itu kembali ke adat istiadat masing-masing mungkin ya, di partai masing-masing ya. Tapi itu terserah tidak dilarang juga ya, tapi mungkin fatsun politik di Golkar seperti itu ya. Nah, jadi saya kira tidak ada Karena memang kan Ridwan Kamil juga merupakan kader Partai Golkar saat ini. Betul. Tetapi Ridwan Kamil memang tidak memilih di Jakarta karena beliau adalah warga Jawa Barat. Nah, apakah kemudian beliau akan memilih di Jawa Barat atau tidak, saya belum pasti ini terkait dengan ini. Jadi sekali lagi ini adalah quote and quote adat istiadat di partai mungkin, kemudian dalam rangka penghormatan kepada ketua partai yang sudah mendukung beliau sebagai kader Partai Golkar untuk maju di kontestasi pilkada di DKI. Oke, saya juga akan berbincang juga bersama dengan pengamat politik dari Universitas Diponegoro Semarang, sudah ada Pak Nur Hidayat Sardini. Dan juga mantan Ketua Bawaslu. Dan juga mantan Ketua Bawaslu ini ya. Langsung dari kantor Biro Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Nur Hidayat. Selamat pagi Pak Nur Hidayat, bisa dengar suara? Ilham. Ya, selamat pagi. Ya, dengan Adisti di studio Menara Kompas Pak Nur Hidayat. Pak Nur Hidayat, kalau kita lihat begitu ya, baru saja kita simak bersama ini salah satu paslon di Jakarta, Ridwan Kamil ini mendampingi atau didampingi oleh Ketua Umum Partai politiknya, Partai Golkar, ada Pak Bahlil Lahadalia. Walaupun memang Anda fokus di Jawa Tengah, tapi secara kalau kita melihat dari garis besarnya, apa yang ingin disampaikan sebenarnya oleh Partai Golkar dan juga Ridwan Kamil untuk wilayah Jakarta ini, Pak Nur Hidayat? Secara ketentuan tidak ada masalah. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh sahabat saya, Bung Ilham, dan saya setuju bahwa itu bentuk ya, tentu saja bentuk dukungan yang secara simbolis sebenarnya, dan itu juga tidak masalah. Wajar kalau ketua umum sebuah partai mendorong kepada
paslon yang diusungnya dan menemani. Saya kira itu buat saya tidak masalah dari sisi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Bung Ilham juga tahu ya bahwa soal ini bagian dari ya boleh disebut strategi, boleh tidak gitu. Dan saya menjamin bahwa itu tidak ada masalah dengan ketentuan. Saya kira biar fair juga, misalnya Kompas TV juga menyorot ya bagaimana misalnya paslon yang satunya atau dua paslon yang lain, Dharma sama Pramono ya, Pramono Rano, saya kira itu bisa juga. Tapi dari sisi ketentuan buat saya tidak masalah gitu, Adisti. Aturan memang tidak masalah dan kemudian, tapi begini, apa yang sebenarnya ingin disampaikan, simbol semacam apa, pesan semacam apa yang ingin disampaikan oleh Partai Golkar, RK dan juga pemilih Jakarta dari visual yang kita bisa tadi saksikan bersama, kesolidan dari Partai Golkar untuk mendukung masing-masing pasangan calon di Jakarta, itu salah satunya? Iya, saya kira pastilah ya. Sekurang-kurangnya dia memberikan dukungan moral kepada paslon yang diusungnya. Lalu tentu saja mana tahu juga bisa memperoleh keuntungan elektoral dari adegan ini. Dan selagi masih punya kesempatan, kira-kira begitulah yang saya baca dari mereka, maka lakukan yang paling mungkin dapat mereka lakukan. Nah, simbolisnya adalah bahwa Golkar masih berada ya, backup-nya untuk mendukung paling kurang secara moral. Mana tahu juga bahwa itu akan mempengaruhi dan memperoleh keuntungan secara elektoral. Kendatipun ketika orang masuk ke TPS, pemilih ya, itu biasanya diisi batok kepalanya, kira-kira sudah punya gambaran kepada siapa dia akan menentukan pilihannya gitu ya. Saya kira itu wajar saja dan ya itu efek dari satu proses yang bisa saya sebut sebagai blessing oleh karena itu. Gitu. Baik. Oke, baik, Pak Nur Hidayat dan juga Mas Ilham serta saudara, kita akan simak juga visual di mana calon gubernur Jawa Barat nomor urut 4 Deddy Mulyadi sudah selesai menggunakan hak pilihnya di TPS di wilayah Purwakarta, Jawa Barat. Ini kita saksikan bersama bahwa Deddy Mulyadi akan segera memasukkan surat suara yang sudah dicoblos ke dalam kotak suara. Bapak Durma Wijaya. Udah. Pak, setelah nyoblos nih. Ya, lega saja lah seluruh rangkaian kegiatannya sudah selesai. Walaupun kalau kegiatan saya tidak akan pernah selesai ya. Tetapi yang penting kan proses yang ditunggu 27 November 2024 hari Rabu hari ini sudah tiba. Dan seluruh warga Jawa Barat, warga kabupaten kota hari ini menentukan pemilihan kepala daerahnya, baik bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur. Iya, nanti tuh warganya udah pada nunggu. Biasa saya kan selalu dikerubutin emak-emak. Nanti emak-emak pengen apa dari tadi sudah ke telinga. Jangan dulu kemana-mana, ya ketemu emak-emak aja deh. Makan bakso sama emak-emak. Dengan Kang Erwan nanti sudah ada janjian gimana jam berapa? Paling malam ya, setelah selesai quick count. Gitu. Ya. Di Lembur Pakuan ya saya tunggu ya. Ada makannya kok aman. Siap. Ya. Ini ngelihat survei nih sekarang gimana nih ngelihat surveinya? Ya survei 5 hari yang lalu kan seperti itu 71,5 ya. Ya mudah-mudahan lebih dari survei. Harapan saya ya mudah-mudahan optimis dong. Optimis mudah-mudahan bisa melewati survei yang kemarin diumumkan. Ya inilah politik yang gembira, politik yang memiliki basic budaya, basic sejarah, basic leluhur. Nah ternyata kan basic leluhur itu indah, kan gitu loh. Kalau indah, estetik, dan punya nilai filosofi, kenapa sih itu tidak dijadikan karakter pembangunan kita? Ini inisiatif mereka atau? Ya,
Ya, warga di sini udah ngerti lah bagaimana berkesenian dengan baik. Kang Deddy optimis 1 putaran, Kang Deddy? Nggak ada 2 putaran. Kalau pemilihan di Jawa Barat mah kalau di DKI ada. Gitu loh ya. Positif. Walaupun dalam kondisi ini kan fase berserah diri, banyak berdoa, mudah-mudahan hasil terbaik datang kepada kami. Saya sengaja datang ke kediaman Pak Bahlil selaku Ketum Golkar, didampingi Pak Sekjen, Pak Samuji. Semata-mata memang kami berangkat dari Partai Golkar, wakil kami berangkat dari Partai PKS yang hasil kesepakatan dari koalisi Kim Plus ya, istilahnya begitu. Jadi itu alasan saya hadir di sini di TPS beliau. Nah, mudah-mudahan dengan semangat Pak Ketum Golkar dan juga seluruh warga Jakarta yang nanti sampai jam 1 saya doakan mayoritas datang ke TPS, tentunya bisa memberikan hasil yang baik untuk pasangan Ridho. Insya Allah. Pak Ridwan Kamil ini adalah pengurus DPP Partai Golkar, salah satu ketua. Jadi kami Partai Golkar berkewajiban untuk melakukan kerja-kerja politik secara maksimal, all out, untuk memenangkan hajat Pak Ridwan Kamil sama Pak Siswono. Ya, insya Allah. Oke, makasih ya. Oke, Ya, jadi sudah terjawab mengapa kemudian calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil ini datang mendampingi ketua umumnya Partai Golkar Bahlil Lahadalia untuk menggunakan hak pilihnya di TPS di mana tempat Bahlil Lahadalia ini menggunakan hak suaranya. Karena memang kalau kita lihat Ridwan Kamil merupakan salah satu pengurus begitu ya di DPP, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, dan ini menunjukkan agar kepada publik bahwa Golkar ini all out untuk mendukung pasangan calonnya di Pilkada serentak 2024. Saudara, sebelumnya juga kita sudah simak bagaimana pernyataan dari calon gubernur Jawa Barat nomor urut 4 Deddy Mulyadi yang juga sudah selesai menggunakan hak pilihnya di TPS di wilayah Purwakarta, Jawa Barat. Deddy Mulyadi mengatakan memang mengaku lega ketika memang sudah menggunakan hak pilihnya. Nah, untuk warga dimanapun ini berada, kalau memang terdaftar dalam daftar pemilih tetap, gunakan hak suaranya untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin di wilayah Anda untuk 5 tahun ke depan, yang pastinya untuk bisa menjadikan daerah Anda menjadi lebih baik. Informasi lebih penting dan juga menarik masih akan kami hadirkan di Pilkada 2024 serentak memilih. Jadi tetaplah bersama kami dalam Kompas TV. Untuk kuda-kuda rumah Anda, pilihlah Tasso. Sudah terbukti anti karat, tidak melendut, tidak melintir. Tasso banyak, pasti kuat. Wah, mantap. Masih minum yang ada anginnya. 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 Masuk angin. Bejo Jahe Merah. Teknologi jahe merah nomor 1 di dunia. Terbukti anti semua angin-anginan. Bejo Jahe Merah. We are anti angin-angin club. Bejo bisa dikonsumsi untuk semua IQ. Aku approve, aku approve. Melindungi lebih dari 8 tahun. Aku approve, aku approve. 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 Prokol Flu dan Batuk. Efektif redakan flu dan batuk tanpa kantuk. Prokol, buktikan sendiri. Prokol Flu dan Batuk. Efektif redakan flu dan batuk tanpa kantuk. Prokol, buktikan sendiri. Prokol Flu dan Batuk. Efektif redakan flu dan batuk tanpa kantuk. Prokol, buktikan sendiri. Traveling, outfitnya harus kompak nih. Jangan biarkan masuk angin mengganggu momen kreasimu. Saatnya kompak, kolaborasi minyak angin Cap Kapak. Kini hadir Renovit baru.
Dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Produksi Konimax. Sungguh bangga bertanah air Indonesia. Alamnya kaya pegunungan vulkanik, anugerah sumber mata air terbaik dengan mineral alami. Sebagai air mineral asli Indonesia, Le Mineral bangga bisa mendukung anak bangsa. Bersama kita raih prestasi terbaik demi tanah air tercinta Indonesia. Le Mineral asli milik Indonesia untuk kebaikan Indonesia. Cookies Arden yang baru, renyah di luar, lumer di dalam. Nikmat coklatnya ingin ku kecup. Terbayang cookies Arden ingin ku coba, tapi kok tinggal satu. Ku tahu kamu mau, ini Arden buat kamu. Cookies Arden, renyah di luar, lumer di dalam. Untuk jadi spesial harus konsisten, seperti kopi kapal api Special Mix. Harum. Rasa khas kopi kapal api. Aromanya harum. Kopi kapal api Special Mix jelas lebih enak. Yuk sayang, yuk dicek kotrek ya. No, cek Shopee dulu. Yang murah banyak, yang termurah hanya di Shopee. Gratis ongkir lagi. Shopee 12.12 birthday sale, termurah di Shopee. Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA. Ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. Untuk jadi spesial harus konsisten, seperti kopi kapal api Special Mix. Harum. Rasa khas kopi kapal api. Aromanya harum. Kopi kapal api Special Mix jelas lebih enak. Cookies Arden yang baru, renyah di luar, lumer di dalam. Nikmat coklatnya ingin ku kecup. Terbayang cookies Arden ingin ku coba, tapi kok tinggal satu. Ku tahu kamu mau, ini Arden buat kamu. Cookies Arden, renyah di luar, lumer di dalam. Masih minum yang ada anginnya? Masih minum yang ada anginnya? Masih minum yang ada anginnya. Masih minum yang ada anginnya. Masuk angin. Bejo Jahe Merah. Teknologi jahe merah nomor 1 di dunia. Terbukti anti semua angin-anginan. Bejo Jahe Merah. We are anti angin-angin club. Bejo bisa dikonsumsi untuk semua IQ. Saya Adisti Larasati masih menemani Anda dalam Pilkada 2024 serentak memilih. Dan masih bersama saya di studio sudah ada Mas Ilham Saputra dan juga ada pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Sudah ada Pak Nur Hidayat Sardini langsung dari kantor Biro Jawa Tengah. Sebelumnya kita sudah simak bersama ada sejumlah pasangan calon, baik itu calon gubernur di Jawa Barat dan juga di Jakarta sudah menggunakan hak pilihnya di TPS di tempat masing-masing pasangan calon ini sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap, saudara. Seperti yang kita ketahui bahwa ada 545 daerah atau wilayah yang hari ini menggelar pilkada serentak. Dan tentu saja bagi Anda yang sampai saat ini belum menggunakan hak pilihnya, untuk bisa menggunakan hak pilihnya, untuk memilih siapa nanti yang akan menjadi pemimpin daerah untuk 5 tahun mendatang. Saya masih bersama dengan pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Pak Ali Nur Sardini. Pak Ali masih bersama saya, Adisti. Pak Ali. Nur Hidayat Sardini. Pak Ali Nur. Pak Nur Hidayat.
Pak Nur Hidayat, oke. Nanti kita akan mencoba kembali memperbaiki hubungan komunikasi bersama dengan Pak Nur Hidayat Sardini. Tapi saya ke Pak Ilham dulu. Mas Ilham, jadi sudah terjawab ya kenapa kemudian Ridwan Kamil sebagai paslon yang ikut berkontestasi di Pilkada Jakarta ini mendampingi dari Ketua Umum Partai Golkar, Bung Bahlil Lahadalia. Dan tadi juga Anda sempat mengatakan KPU ini memang dituntut untuk bisa independen, tidak terpengaruh intervensi dari manapun. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan, oke lah KPU yang berada di wilayah-wilayah tertentu. Taruhlah kita lihat di Pulau Jawa, ada Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten dan juga segala macam. Tapi bagaimana dengan KPU di wilayah lainnya yang tidak tersorot ini? Iya. Poin apa yang harus diperhatikan? Ya, pertama KPU ini kan juga terikat sumpah ya ketika mereka dilantik menjadi KPU dan juga Bawaslu itu terikat sumpah bahwa mereka memang harus mandiri, independen dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Saya kira ini menjadi himbauan umum bagi seluruh penyelenggara pemilu dimanapun Anda berada yang sedang menyelenggarakan pilkada saat ini. Anda harus bekerja sesuai dengan ketentuan. Anda harus bekerja sesuai dengan sumpah Anda di hadapan Tuhan bahwa kemudian tidak melakukan manipulasi hasil, ya karena ini suara rakyat, suara yang betul-betul genuine dari rakyat, itu tidak boleh diganggu gugat dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun, tidak boleh dimanipulasi oleh siapapun, dan kemudian juga harus bekerja secara profesional. Bagaimana suara rakyat itu bisa kemudian sampai ke nanti kepada para pemenang pemilu tersebut gitu, atau kepada para calon-calon yang dipilih oleh rakyat. Nah, jangan sampai kemudian ini dimanipulasi dan ini akan sangat berbahaya jika terjadi bagi demokrasi kita dan juga bagi penyelenggaraan Pilkada 2024. Oke, saya akan ke Pak Nur dulu. Pak Nur, sudah bisa mendengar suara dari Studio Nara Kompas. Pak Nur, apa catatan Anda soal pilkada serentak yang dilakukan di lebih dari 500 wilayah di hari ini? Apa catatan poin positif dan juga poin kritis yang bisa Anda sampaikan? Enggak, jadi langsung ngirim aja dipakai sama sini. Ini jalurnya Bapak keluar. Mundur dikit Mbak. Tadi bongkar. Jangan. Lama orang bangsa yang jadi paket buat mereka. Makasih Berli. Udah di sini aja di karpet aja. Aman. Makasih Bu. Yang penting kan Bapaknya jalurnya ke sini. Set. Mas. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menggunakan hak pilihnya. Ya, kita sedang menyaksikan ya saat ini orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di TPS dan akan segera menggunakan hak pilihnya di Bojongkoneng di Hambalang ya. Kemudian detik-detik pencoblosan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ya, my sister. Setelah terpilih sekarang sudah harus juga memantau ya terselenggaranya pilkada dengan sukses. Oke Bang.
Kemarin yang menarik juga ya, Mbak Rara dan juga sahabat Kompas TV, yang namanya kontestasi politik kan selalu saja ada riak-riak tertentu begitu ya. Kalau kita lihat kemarin memang Prabowo Subianto mengeluarkan statement yang dianggap memihak salah satu pasangan calon dari Jawa Barat, yaitu Lutfi. Nah ini kemarin juga menimbulkan kontroversi begitu, dan banyak terjadi diskusi apakah boleh begitu ya kepala negara memihak. Tapi saat itu dikatakan ya kan berbicara sebagai ketua umum Gerindra misalnya. Sebagai ketua umum Tapi memang setiap gerakan akan selalu diperhatikan gitu ya. Jadi ada simbol-simbol. Kalau kemarin memang sudah menyampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membutuhkan pembantu yang siap menyukseskan dia punya program, dan dia yakin terhadap pasangan Lutfi begitu. Nah ini kemarin yang bikin agak sedikit gaduh dikit lah gitu. Juga di daerah lain ya ada yang disampaikan juga oleh Prabowo di Jawa Tengah dan juga Jakarta begitu. Namun sekali lagi katanya ini kapasitasnya sebagai ketua umum dari Partai Gerindra. Dan tadi sudah dimasukkan surat suaranya ke dalam kotak. Sedang mencelupkan tinta ini sepertinya ya. Oke. Kalau di musim pilkada gini kan biasanya ada jajan-jajan gratis ya di mall. Habis ini kayaknya Pak Prabowo jajan aja deh. Lumayan lah dengan tuh menunjukkan tinta ya. Diskon. Apa? Milih siapa? Milih siapa? Rahasia. Pak, Bapak juga sebagai ketua Partai Gerindra gimana nih Pak? Kenapa? Lihat ini Mbak Yati sebagai ketua Partai Gerindra juga seperti apa nih Pak? Ya bagus ya. Bagus lah, lancar semuanya, baik semuanya, ya silakan. Pemilihan ya terserah rakyat, milih yang baik. Ya, bagus semua. Ya, setiap pemilihan kan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ya harus kerjasama. Ya yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua. Yang kalah harus bekerja sama. Ya. Yang penting melayani rakyat, bekerja untuk rakyat. Saya kira itu. Ya. Ada arahan nggak sih Pak? Nanti Pak. Nanti nonton quick count nggak Pak? Quick count. Ya, saya mantau masih ada acara-acara lagi tapi. Oke? Bapak ada evaluasi apa buat Bawaslu Pak? Apa? Saya kembali masih ada acara, ya. Enggak di Hambalang. Oke. Terima kasih semuanya. Ada evaluasi untuk Bawaslu nggak Pak? Kan Bawaslu juga banyak mendapatkan catatan juga Pak. Ya, kita punya sistem yang baik. Sistem sudah berjalan, kita sudah melaksanakan berkali-kali ya. Ini bukan yang pertama kali, sudah pemilihan berkali-kali. Saya kira kita sudah matang, diakui. Pasti ada yang baik, ada yang kurang, ya kita perbaiki semua. Oke? Oke. Is terbaik Bu Erlin, E-nya hebat. Mantap. Aduh. Rahasia. Mbak Rara udah punya pacar belum? Rahasia. Kamu nggak nanya aku? Mas Sister udah dipilih belum? Mau ngomong dicoba salah nanti. Aku mau pertanyaan yang lain. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia sudah menggunakan hak pilihnya. Kita akan lihat juga tadi dia sampaikan siapapun yang menang tentu harusnya menjadi pemimpin yang memajukan daerahnya masing-masing begitu ya. Ya itu harapan kita bersama untuk semua nanti para calon gubernur yang berhasil memenangkan suara rakyat dari janji. Artinya kalau sudah berani berjanji, nanti implementasinya tuh, ya kan? Pujian yang sesungguhnya datang di sana gitu. Kita jangan lupa tetap akan ada kuis. Iya, betul sekali. Ini pantengin terus seharian. Namanya juga tongkrongan ya. Harus nongkrongin terus seperti kita juga nongkrongin di sini. Tongkrongan pilkada serentak sampai dengan sore nanti. Ada kuis, jadi nanti pastikan sudah subscribe dulu dan juga like video ini. Itu wajib ya, sudah subscribe karena yang menjawab itu biasanya yang sudah subscribe baru bisa menjawab. Kemudian format jawabannya adalah username Instagram ya. Jadi jawabannya _ @Ilona misalnya atau @Rara Kalesaran.
Kemudian nanti pemenangnya adalah mereka yang paling cepat dan tepat ya. Cepat boleh, tapi kalau salah ya mohon maaf. Jadi harus cepat dan tepat dalam menjawab. Lomba cepat dalam kurun waktu 30 detik. 30 detik dan juga nanti akan ada hadiah uang masing-masing sebesar Rp200.000 akan dihubungi oleh pihak Kompas TV. Jadi kan kapan lagi ya duduk-duduk nongkrong nonton ya acara ini. Tapi boleh loh sambil pesan makanan karena sekarang kalau biasa lagi pilkada begitu kan dapat diskon gratis. Kita mau jajan tapi harus bertugas yang barang. Gak cuma makanan ya, ternyata yang lain juga ada yang buy one get one dengan menunjukkan tinta di jari Anda. Brand ambasador tinta. Tinta. Ini kita udah tinta banget warna bajunya ya. Oke. Dan menarik sekali untuk Pilkada Serentak 2024 ini karena hampir seluruh masyarakat di seluruh Indonesia kita bahkan bisa melihat visi dan misi dari pasangan yang bukan dari daerah kita juga melalui Kompas TV tentunya begitu ya. Dan bisa melihat juga bagaimana ini kira-kira di depan publik pembawaannya, apa yang dipaparkan ya. Jadi komparasi kualitas itu sudah terpampang nyata lah. Terpampang nyata. Jadi kita bisa benar-benar menentukan ya siapa yang akan kita pilih nantinya atau hari ini di 27 November yang memenangkan hati kita lah istilahnya dari debat-debat yang sudah kita saksikan. Ya, hari ini 545 daerah, 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota tengah pesta demokrasi. Kita di TPS Tangkurongan Pilkada Serentak yang memantau. Kita pantau, kita bantu untuk menyampaikan informasinya dan juga nggak perlu kemana-mana, nggak perlu datang ke TPS-nya untuk tahu gimana sih para pejabat ini mencoblos. Kita sampaikan saja di Tongkrongan Pilkada Serentak sampai dengan sore nanti, bahkan sampai dengan nanti ada penghitungan quick count juga ya. Benar. Ini tampaknya Presiden Prabowo Subianto sudah akan meninggalkan TPS setelah menggunakan hak suara yang tadi mengatakan ketika ditanya pilih siapa, jawabannya begini, rahasia gitu. Rahasia. Tapi tadi Presiden juga menyampaikan siapapun terpilih ya harus siap jadi pemimpin begitu ya. Dan itu harapan semua orang dan semoga dipegang teguh oleh nanti pemimpin yang memenangkan suara rakyat. Presiden Republik Indonesia ternyata lebih cepat dibanding perkiraan kita tadi pukul 10 ya. Ternyata sudah menggunakan hak pilihnya. Sebelum pukul 9 sudah selesai. Sebelum pukul 9 sudah selesai dan sudah akan meninggalkan TPS dan kembali ke Hambalang ke kediamannya. Kata Tata masih banyak acara yang harus dihadiri atau mungkin juga diikuti, namun tetap ada di Hambalang untuk hari ini. Seperti itu tadi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain rahasia gitu ya. Selain rahasia. Dan kita hari ini kita juga akan seperti yang sudah disampaikan ya, ada beberapa daerah yang memang riak-riaknya cukup terasa sekali. Di antaranya selain tadi Jawa Tengah, Jakarta, ada juga Jawa Timur, Jawa Barat, dan tentunya Sumatera Utara ya. Sumatera Utara. Dan kita nanti juga akan mendengarkan laporan langsung. Kita mau bincang-bincang sih sebenarnya ya sama Bang Bastian dari Sumatera Utara. Iya. Horas menjajwa Bang Bastian. Main nih. Horas menjaga. Jelas nggak ya? Jelas. Di kamar udah menggunakan hak pilih belum? Sementara belum dulu lah. Udah sarapan tapi kan kita sudah menikmati diskon kali. Iya, nyari-nyari diskon ya. Kapan lagi? Bang, gimana nih Bang di Pilgub Sumut kalau dilihat sekarang apakah masyarakat Sumatera Utara antusias untuk memilih dua kandidat yang cukup panas ya? Setiap debat itu ada aja gebrakannya. Ya, kalau secara umum tahapan pemilihan gubernur di Sumatera Utara ini berjalan lancar. Meskipun dari tadi malam sampai saat ini hujan deras terus. Jadi ada beberapa TPS petugas perapikan dan membenahi kembali gitu. Tetapi itu dapat diatasi lah ya dengan baik ya. Distribusi logistiknya hingga berakhirnya masa kampanye praktis tidak ada hal-hal yang terlalu mengganggu lah jalannya pilkada. Meskipun kedua pasangan calon Bobi Nasution
dan Bobi Nasution Surya dan Edi Rahmayadi Hasan Basri kerap saling sindir lah, begitu juga di setiap debat ataupun di setiap kesempatan. Kalau dinamika Pilgub Sumut Bang, pasti kan kita gitu kan di Medan, Abang yang memantau lokasi sudah melihat lah bagaimana panasnya situasi, atau mungkin ada gimmick-gimmick yang lain yang cukup menarik perhatian. Sejauh ini gimana Bang di Sumatera Utara? Sejauh ini damai-damai aja, ya memang gaya orang Medan kayak gitulah. Kayak mana? Nah ini keluar loh. Dari budak-budak gitu. Kadang bercanda gitu, tapi tidak ada masukan ke hati lah. Mereka tetap ada budaya Batak itu dalihan atau lu ya, di mana mereka ada hubungan kekerabatan, entah itu pamannya dan apa. Saya nggak enak deh sama buat jahat sama dia misalnya, itu paman saya misalnya, tulang saya gitu. Jadi itu selalu mereka jaga, warga-warga di sekitar sini itu selalu menjaganya. Jadi sejauh ini aman-aman aja di Medan, Sumatera Utara juga sekalian. Oh, aman-aman saja ya. Meski kemarin kalau kita lihat di panggung debat kan ada perdebatan sengit gitu ya. Biasa itu. Biasa itu ya. Biasa itu. Ya. Kalau nggak gitu, nggak Medan namanya ya. Bang, yang paling menarik ya kita tahu lah dari awal begitu kan, ketika menantu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo maju gitu ya, Bobi Nasution gitu. Apakah ini akan kira-kira sejauh ini mungkin ada survei juga yang Abang punya memengaruhi suara pemilih di sana? Bagaimana dengan Jokowi Effect yang selama ini dianggap cukup efektif untuk mendongkrak elektabilitas salah satu paslon? Baik, my sister Tariga. Jika menilik dari hasil Litbang Kompas, tergambar kekuatan atau pengaruh Jokowi banyak ditenggarai sebagai faktor determinan dalam pilkada kepala daerah. Siapa pasangan kandidat yang mendapat dukungan Presiden itu warga Medan sudah tahu semuanya, itu sudah menjadi rahasia umum ya. Tapi seberapa banyak sebenarnya dukungan endorsement Jokowi bagi Bobi Nasution itu notabene adalah anak menantunya ya, di mana tanpa dinyatakan pun publik sudah mengetahui ya. Pertama, hasil survei ini memperlihatkan banyak kekuatan endorsement Jokowi, ternyata tidak sebesar yang dibayangkan ya. Itu nggak terjadi di Sumatera Utara. Justru Prabowo Subianto merupakan endorsement yang terbesar jika mendukung paslon dengan proporsi 42% menurut Litbang Kompas ya. 42% responden akan memperhitungkan dalam hal Prabowo menyatakan dukungannya kepada pasangan calon tertentu. Cukup menarik ya. Jokowi berada di peringkat bawahnya sekitar 35% responden yang akan memperhitungkan dukungan kepada pasangan calon gubernur. Hal ini cukup berbeda dengan kondisi daerah lain seperti Jakarta dan Jawa Tengah, di mana kedua daerah itu dukungan endorsement paling tinggi dipegang oleh Joko Widodo. Gitu, Mas Sista. Jadi cukup menarik ya Sumatera Utara ini ya, Bang. Apa kira-kira, mungkin tahu lah di telisik-telisik lebih jauh kok bisa begitu, tidak begitu efektif Jokowi Effect dibandingkan ketika kemarin-kemarin kan sampai ngendorse presiden terpilih misalnya, cukup besar gitu efeknya sebenarnya kalau di luar Sumut. Ya mungkin juga apa ya, karena ada pertaha ya. Edi Rahmayadi yang sejauh dia berjalan 5 periode yang lalu ya tidak ada indikasi korupsi dan semuanya berjalan dengan lancar ya sampai saat tugas akhirnya gitu. Unsur penerimaan masyarakat Sumatera Bang kepada dua paslon dari awal pengumuman hingga akhirnya pemilihan ini ada perbedaan tidak? Misalnya dari awal condongnya ke yang satu atau dua, kemudian pas akhir tampaknya banyak yang berpindah suara ke satu atau dua. Ada fenomena seperti itu tidak di Sumatera Utara? Secara kan Sumatera Utara itu kan multi etnis ya? Ya, multi etnis. Ya. Sejauh ini belum terlihat sih, masih ya, karena ini masih dalam tahap
proses pemilihan ya, proses nyoblos ya gitu hingga saat ini. Ya kita tunggu nanti lah setelah jam 12 inilah. Ya, kita tentu menanti, tapi kan menarik lah kalau kita mau tahu dari Abang yang dari Kabiro Sumut begitu, yang berada di lapangan. Biasanya kan ada info-info lapangan yang lebih apa ya, lebih menggigit, lebih lebih gitu. Jadi kalau inilah, ya mereka paling warga dari WA grup serangan fajar, yang lucu-lucu lah. Mereka lebih pada bercanda sih sebenarnya kalau di Berarti ini karena ada petahana itu cukup membuat sangat terpecah suara gitu ya? Ya. Bang, apalagi usia paslon 1 dengan paslon 2 kan berbeda nih, milenial dan. Tapi kalau bisa dari segi usia gitu ada nggak? Mungkin lebih jauh lagi disampaikan dari Bang Kompas, siapa pemilih 1 dan 2, perbedaannya sejauh apa gitu? Sejauh ini gimana ya? Apakah 50-50 kali ya? Iya. 50-50 lah. Oke, baik. Walaupun Bobby memang di kalangan millennials dan Gen Z mungkin dia lebih dekat gitu, lebih dekat begitu, tapi masih 50-50 ya, Bang ya? Ya, masih 50-50. Baik. Beda tipis lah gitu. Iya, kalau tadi disampaikan Ilona Jokowi Efek yang ternyata Bang Bastian mengatakan bahwa tidak terlalu berpengaruh. Kemudian strategi kampanye apa kemarin yang ternyata kena gitu di hati masyarakat di Sumut, Bang? Sejauh ini kalau dari Bobi Nasution banyak memang pembangunan ya, tapi ada pembangunan multi years gitu yang pembangunannya agak belum terselesaikan seperti itu. Itu yang menjadi serangan dari Pak Edi, selalu menyindirnya soal itu gitu. Saling menyindir ya. Seru ya. Saling menyindir. Bang, kemarin kan sempat ada kericuhan ya di debat Bupati Pilbub Tapanuli Tengah. Nah, ini kira-kira bagaimana sekarang perkembangannya? Apakah kondisinya sudah kondusif atau sebaliknya malah ada potensi masih bersih tegang di sana? Ya, pilkada di Tapanuli Tengah kita harapkan berjalan dengan aman dan damai lah ya, agar masyarakat di Tapanuli Tengah itu dapat memilih bupati pilihan mereka tanpa ada rasa was-was. Itu harapan kita semua ya. Berbagai langkah antisipasi sudah dilakukan oleh Polres Tapanuli Tengah mulai dari meningkatnya patroli keamanan dari polisi dan sosialisasi kepada masyarakat hingga pengerahan ada sekitar 12.000 personel ya. Oke. Kalau di sana sendiri, Bang, di sana sendiri gimana? Antusiasme pemilih besar atau tidak? Atau slow-slow aja lah? Sejauh ini ya, saya pantau dari teman-teman, dari informasi-informasi itu berjalan lancar semuanya gitu. Tidak damai-damai aja gitu. Jadi tidak seperti yang dikhawatirkan orang-orang di luar sana lah gitu. Di sini kasih banyak. Terima kasih Bang. Ya. Kita akan melihat suasana yang ada di TPS di tempat Kofifa untuk memilih ya pada pagi hari ini. Kofifa Indar Parawansa bersama dengan Emil Dardak yang akan menggunakan hak pilih sebagai petahana. Kemarin di debat juga sudah menyampaikan sejumlah program, tampak hafal ya, nama juga petahana begitu ya, hafal dengan sejumlah program dan data-data. Nah ini sudah mulai menuju bilik, kompak nyoblos nih keduanya ya, Kofifa dan juga Emil Dardak.
kompak nyoblos di Surabaya bersama-sama pasangan yang begitu mesra begitu. Yang sudah bersama-sama ya, karena dua-duanya petahana begitu. Ya, dan visinya adalah Jatim Sejahtera. Ini sejahtera kayak selalu ada, selalu di setiap visi dan misi para paslon dimanapun ya. Tapi memang ini yang kita inginkan, ya, sejahtera selalu sebagai masyarakat. Sejahtera hatinya, sejahtera isi kantongnya. Ya, ini sepertinya sedang memegang surat suara. Ini sudah mencoblos atau belum? Coba kita lihat. Sepertinya belum, masih ambil kertas suara, lalu kemudian menuju bilik kembali baru menyoblos. Ya. Seru ya. Ini sepertinya ramai sekali wartawan itu. Kofifa dan juga Emil Dardak kemarin nonton nggak debatnya? Saya cuma satu kali. Cuma satu kali. Itu menarik sih. Apa yang menjadi highlight? Banyak. Nanti kalau aku ngomong kayak kampanye ya gitu. Cuma intinya memang dari empat pasangan calon ini itu sangat saya harus bilang ya, kalau kita ngomongin tidak usah soal konten dulu ya, cara mereka berbicara, cara mereka memaparkan visi misi itu lancar banget loh. Semuanya menurut saya pribadi gitu. Secara rata ya rata. Ya? Jadi mereka itu bisa menyerang gitu, bisa diserang, nangkis serangan begitu. Kan yang tadi ya saya beberapa daerah gitu, cara komunikasi orang kan berbeda-beda begitu. Tapi kalau dilihat di Jawa Timur itu penuh dengan program sih yang disampaikan, penuh dengan data, itu yang saya suka. Ya, jadi kita kalau ngomong pakai data itu kan lebih menarik ketimbang bicara di awang-awang begitu. Ya. Jadi untuk pasangan cuma omon-omon ya. Ya jangan ada datanya. Ada datanya begitu. Mereka hafal loh begitu. Wow. Nah ini kemarin yang menarik juga itu yang menarik itu ada diperdebatkan soal terlalu banyaknya aplikasi. Aplikasi kayak laporan masyarakat kepada setiap lembaga instansi ada aplikasinya. Ada, jadi laporan-laporan terhadap pemerintah daerah, tapi kemudian katanya udah mau disatukan. Nah itu kemarin menarik gitu, ditangkis sama Emil Dardak kemarin ya. Dari calon bapak saya cukup lupa, tetapi itu cukup menarik untuk di-highlight. Jadi itu yang tadi saya bilang bahwa masing-masing itu hafal apa yang mau diserang dan apa yang mau dijawab. Begitu. Mereka menguasai ya materinya dan apa yang mau dilakukan ke depannya. Paham betul. Benar, dan semuanya sepertinya memang mempunyai rekam jejak yang baik juga. Benar sekali. Dan Khofifah dan Emil Dardak jadi kan kemarin juga pasangan ya. Biasanya itu kan ada beberapa daerah yang kemarin pasangan tiba-tiba jadi lawan ya. Nah ini tetap bareng, tetap kompak, tetap kompak. Artinya udah paham selah-selahnya ya. Pilkada benar. Dan yang menarik sekali ya, Khofifah ini sudah 4 kali loh bertarung di Pilkada Jawa Timur. Bayangkan, sementara perdana untuk Risma dan juga Luluk. Jadi ada perbedaan pengalaman aja di sana gitu kan, background kan juga berbeda gitu. Tetapi ya kita tetap akan menunggu apakah semakin sering berkontestasi di pilkada akan lebih besar peluang menuju kemenangan. Tidak ada yang tahu. Kita akan tunggu. Sekarang kita akan dengar pernyataan Khofifah. Di TPS 1. Iya betul, ikut. Yang memang terdekat dari rumah dan mengajak seluruh warga bangsa, terutama warga Jawa Timur, ayo segerakan ke TPS, gunakan hak pilih pada pilkada serentak hari ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi bagian dari penguatan bagaimana kita membangun bangsa melalui pembangunan di provinsi maupun kabupaten kita se-Indonesia. Terima kasih. Nanti kegiatannya apa lagi Bu? Saya sementara mengkoordinasikan dengan tim data center karena pasti mereka sudah mulai terkonfirmasi kalau ada TPS yang saksinya belum terpenuhi dan masih dimungkinkan untuk bisa diisi saksi dalam maupun saksi luar gitu. Jadi paling tidak ada saksi luar yang bisa diisi oleh semua relawan ini, semua terkonfirmasi melalui tim data center di 2 titik. Jadi ada titik di posko di Ponorogo, ada titik di Pagesangan. Bismillah, kita sudah melakukan berbagai ikhtiar, insya Allah sangat maksimal
semua elemen memberikan sinergi kolaborasi luar biasa. Mereka memberikan doa dukungan yang luar biasa sampai dengan pagi hari ini pun sebetulnya kita diberi kejutan oleh masyarakat di kampung di mana saya dilahirkan dan dibesarkan. Ketika saya usai ziarah ke makam kedua orang tua saya, kemudian kedua Mbah Kakung, Mbah Putri dan suami saya, masyarakat banyak sekali yang berkumpul di depan pintu makam dan mereka memberikan doa dukungan yang luar biasa dengan kalimat-kalimat yang memberikan semangat kepada kami untuk memaksimalkan ikhtiar hari ini. Semua saya minta mengawal semua tim relawan. Ketika kita sudah berikhtiar maksimal, maka sekarang ini kawal suara rakyat sampai dengan proses pemilihan selesai, penghitungan selesai di TPS, penghitungan selesai di PPK, penghitungan selesai di tingkat kabupaten, dan penghitungan selesai di tingkat provinsi. Saya mohon semua relawan, partai-partai pengusung, semuanya mengawal proses pilihan rakyat pada hari ini. Ya, tentu karena kami berikhtiar sangat maksimal, sinergitas kolaborasi luar biasa. Kami kita lihat itu ya, kawan-kawan, terima kasih semuanya, terima kasih. Oke. Saya makan nasi uduk. Ya, kita saksikan Kofifa ya tadi sudah menyampaikan beberapa pesan juga, dan juga apa yang sudah dilakukan, sudah nyekar juga tadi ke makam dan juga sudah melakukan pencoblosan. Kita masih menunggu juga untuk nanti beberapa paslon yang lain ya gitu ya yang akan melakukan pencoblosan di hari ini, dan sebetulnya masih melayani pertanyaan dari wartawan. Dan di Jawa Timur sendiri ini ada 31 juta pemilih ya? 31 juta pemilih, termasuk yang terbanyak di Jawa Timur, begitu. Ini yang lagi diperebutkan ya, sama 4 pasangan calon, para Sri Kandi. Kalau kita lihat juga ada Kofifa, ada Tri Risma hari ini, ada Lulu, gitu ya, untuk memenangkan suara hati rakyat Jawa Timur. Setelah ini kita akan bergeser ke kembali lagi Sumatera Utara lagi. Kita akan mendengar statement dari Edi Rahmayadi. Apakah ke tempat pemenangan segala macam atau gimana? Sudah realisasi kita akan datang dan saksi-saksi Pak Edi sudah digerakkan untuk menjaga KPS. Pastilah saksi kan merupakan suatu instrumen di dalam demokrasi. Jadi direncanakan dan sudah tergelar di 25.000 TPS di Sumatera Utara. Pak, cuma satu Pak. Optimisme Pak, seperti apa Pak? Menurut saya akan menjadi gubernur Sumatera Utara 2025-2030 apabila Allah berkenan. Berapa persentasenya Pak? Diharapkan 1% pun yang penting menang. Bapak tanggapannya nanti dengan terkait Pisong Pak? Gimana tanggapannya nanti terkait Pisong? Nanti kita lihat Pisong kan belum tahu saya apakah yang menjadi landasan kita nanti. Jadi tidak berubahkan landasan. Rio on. Pak, sampai saat ini ada nggak menerima bahwa mungkin cepatnya kita tidak menerima perpindahan atau tidak menggunakan hak pilih? Ada nggak aduan seperti itu? Ada, banyak. Sampai detik ini, tadi pagi, banyak yang menginformasikan, belum diundang, belum ada panggilan, termasuk mama saya ini. Mama saya ada di mana, tempat TPS-nya dapat di sini. Untuk saja, tepat dengan saya. Tidak. Alhamdulillah. Ini yang depan harus diperbaiki. Dampak hujan dan banjir yang Bapak lihat. Medeli banjir. Sesuai dengan harapan terhadap Bapak ini.
secara bersama. Pak, menurut damping sama siapa aja nih Pak? Damping berapa amat lagi? Sudah kebetulan kalau mereka wah yang seperti ini berpengaruh pada ini. Tadi lihat kita coba ya, ikut nyoblos cucu. BC. Iya, terima kasih. Saya juga banyak menjelaskan di Jakarta karena dia banyak di Jakarta itu Jakarta. Di ini banyak tidak tepat. Jadi lebih baik. Dia tahu responnya kita mau tindakan hukum terhadap warga yang makanya kami saya sudah sampaikan kepada dan juga yang bisa kita bagi dasar terdekat yang daerah masalah itu makanya kalau kita lihat kan pasal kasus ini sempat kalau tidak ada undangan KTP tadi Bapak bilang Bapak pilih satu Pak pakai tulisan itu di Pak tercerahkan standarnya gimana nih di Akmil dan lulus pada 1985. Ya. Edi juga sempat terpilih menjadi Ketua Umum PSSI kalau masih ingat pada periode 2016-2020. Ya. Tapi kemudian kita lihat waktu itu beliau mengundurkan diri gitu saat Kongres PSSI di Bali tepatnya begitu. Karena memang menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara. Jadi mundur dari PSSI lalu kemudian concern di satu bidang sebagai Gubernur Sumatera Utara. Baik, dan juga kalau diingat lagi ke belakang ada sedikit riak-riak juga sih dulu sebelum cukup freeze. Dorong. Ya, ini lagi geser, waktunya lagi geser. Ambil dari sisi lain. Akuanya tuh. Ya, siap. Oke, siap. Ya, buka dulu ya. Bu izin dibuka dulu, Bu. Bu. Bentar, Bu. Ini, Bu. Lagi belum, Bu. Bu, tangannya, Bu. Bu. Tangan, Bu. Lagi bencen. Bu, sini lagi, Bu. Oke. Halo. Bu, lagi, Bu. Di situ, Bu. Halo. Ya. Itulah. Abang, yang di rumah. Abang, turun lagi, Bang. Thank you. Bu, izin kasih lihat dulu, Bu. Bu, kasih lihat dulu, Bu. Agak, Bu. Tahan, Bu, bentar, Bu. Tahan, Bu.
akan siap mengabarkan dan juga menyampaikan informasi seputar pencoblosan di hari ini 27 November 2024. Jadi tinggal di rumah saja baring-baring, nongkrongin aja YouTube-nya, dan informasi akan kami bagikan, termasuk juga ada hadiah. Benar, saat dan ini juga Airin ya, di Pilgub Banten sudah menggunakan hak suaranya di bilik suara. Ya. Baru saja mencoblos ya. Airin Rahmidiani berpasangan dengan Ade Sumardi memenangkan hati masyarakat Banten. Airin ini juga disebut-sebut menjadi jagoan ya, andalan katanya. Andalan dan cukup ramai pada waktu awal penetapannya ya. Soalnya dari Partai Merah tiba-tiba disokong lagi sama Partai Kuning gitu ya. Dari Banteng ke Beringin. Namun hari ini dengan baju Tosca. Ini Tosca atau Tosca sih menurut saya. Dan sekarang sudah hampir memasukkan ya surat suaranya ke kotak dan masih mengambil gambar. Iya, sudah dilakukan pencoblosan oleh Airin di TPS yang ada di Banten begitu. Dengan senyumnya yang sumringah sekali, senyum memancarkan optimisme ya, untuk memenangkan Pilkada Serentak 2024 kali ini di Banten. Ya, masih banyak yang akan kita sampaikan juga kepada Anda, termasuk juga ada yang akan kita bagikan, yaitu Rp200.000 sampai dengan sore hari nanti. Kita akan memberikan hadiah ya, hadiah dari pertanyaan yang akan kita bagikan. Pertanyaannya ini apa aja? Salah satunya dari apa yang kita sampaikan ya. Selama tadi kita berbincang dari awal, dari pagi tadi ya. Ada bisa saja tentang jumlah. Tadi kan My Sister selalu sampaikan ya, ada jumlah. Memang ini gampang sih sebenarnya, tinggal cari aja di internet juga ada. Atau juga ya clue-cluenya sudah kita sampaikan. Nanti tinggal dijawab dengan cepat dan tepat dan akan memenangkan Rp200.000. Lumayan ya. Lumayan banget nih ya, bisa nyaingin tadi Kang Dedi dengan baksonya, bisa dapat ya sekitar 6 mangkok lah. 6 mangkok banyak ya. 6 mangkok full isi urat ya. Jadi lapar gak sih Mas Sister? Aku lapar, aku sarapan. Adakah dari teman-teman yang ingin mengirimkan food gitu? Baru sebagian menyampaikan bahwa mereka sudah menjalankan kewajibannya, situasi TPS kondusif, belum ada laporan-laporan yang membuat kita harus memonitor secara khusus. Tapi ada pantauan daerah atau wilayah khusus nggak untuk dipantau dengan indeks kerawanan Jawa Tengah kan cukup rawan ya? Pastinya ada ya, pastinya ada. Tapi kalau saya sama Pak Andika mungkin menjadi sekitar Semarang. Cukup ya kawan-kawan, ya, terima kasih ya. Ini langsung ke TPS atau gimana? Langsung ke TPS atau gimana? Nunggu anakku. Lagi persiapan sih, ya. 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 Makasih ya, surat kunci. Ayo siapa dulu yang mulai? Ya, ini kita saksikan di layar YouTube Anda saat ini ya. Sedang ada doorstep bersama dengan Hendra Priyadi. Disampaikan kepada kami informasi awalnya. Kalau penelusuran pada saat masa tenang atau seperti apa? Nah, itu yang masih dicari, Mbak, pada saat masa disiarkan ulang oleh beberapa teman-teman yang perlu kita perhatikan yang di situ. Apakah memang pembuatannya di video itu di masa kampanye? Kalau masa kampanye kan akan terikat dengan nanti aturan-aturan tentang kampanye. Ya. Apalagi tidak ada ya? Makasih, cukup sama-sama. Kira-kira kapan Pak itu Apa? hasilnya nanti? Setelah pilkada pemungutan suara ini. Terima kasih. Ya.
Ya, yang pasti saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon doanya. Kita udah ikhtiar, udah usaha. Soto, Mbak. Tentunya Mbak Soto. Allah memberikan yang terbaik. Yang pasti kalau saya pastinya berharap kita bisa menang dan dilantik jadi Gubernur Banten, dan Pak Haji Ade juga sama Wakil Gubernur Banten. Yang pasti setelah pelantikan kita harus banyak bekerja. Doanya, mohonnya, doanya Allah kasih yang terbaik untuk kita semuanya. Tadi saya sempat komen Ibu. Kita akan tunggu hasil quick count. Nanti setelah itu kita akan ke Serang. Sama-sama ketemu dengan Pak Haji Ade. Ya. Yakin satu putaran Ibu? Karena 2 calon dan aturannya memang siapapun paling tinggi bisa menang kan. Jadi pastinya mudah-mudahan dapat 1 putaran. Bu tadi sempat ungkapan. Ya, alhamdulillah. Ya. Pesan dari Bapak Ibu tadi. Yang pasti saya bersyukur masih memiliki kedua orang tua saya, yang beliau selalu support saya dan selalu memberikan doanya kepada saya, dan mudah-mudahan doa dari orang tua saya pun juga dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Ibu, kemarin kan ada video Pak Prabowo juga yang endorse ke Andreas Soni lawannya Ibu. Ada rasa iri nggak Bu karena nggak ada video dari Pak Prabowo buat Ibu gitu? Sampai hari ini sih antrian 192 iri ada, nggak ada juga, ada juga gitu kan, jadi bingung juga jawabnya mau gimana ya. Tapi yang pasti saya memahami beliau sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, dan tentu kita akan memahami, tetapi saya meyakini masyarakat Banten memiliki pilihannya masing-masing sesuai dengan hati nurani masing-masing. Kita sudah menghantarkan, alhamdulillah, saya dan semuanya, bukan hanya saya tapi semua tim pemenangan dan juga relawan simpatisan saat waktu kemarin TKD menghantarkan Pak Prabowo dan Mas Gibran menjadi presiden dan wakil presiden. Kita doakan, belum 100 hari, kita doakan tentunya beliau bisa terus bekerja, apalagi baru pulang dari luar negeri membawa oleh-oleh yang luar biasa untuk Indonesia. Mas Gibran dengan kiprahnya terus turun ke lapangan, tentu kita doakan beliau sebagai pemimpin bangsa akan terus memberikan hal yang terbaik untuk Indonesia. Dengan kondisi saat ini memang perlu konsentrasi yang sangat luar biasa. Kita doakan beliau sehat semuanya dan bisa memimpin Indonesia dengan lebih baik lagi dan untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Ibu, kemarin kan ada panggilan juga dari Kejati Banten ke suami Ibu gitu terkait kasus dugaan. Ke situ kita lagi bahas pilkada, boleh? Makasih Mbak. Dari mana? Dari Detik? Kita bahas nanti dulu ya. Kita fokus konsentrasi dulu pilkada. Makasih. Dari Serang nanti apa Bu? Pasti ketemu dengan Pak Haji Ade, karena Pak Haji Ade dari Lebak. Pak Haji Ade dari Lebak, nanti kita ketemu dengan menunggu hasil quick count seperti yang lainnya. Oke, siap. Kapan Bu? Ya? Pantau quick count di mana? Di rumah biasanya. Di rumah aja. Bersama dengan tim pemenangan untuk menanti hasil quick count. Nanti biasanya tergantung kan, kayak biasanya hasil quick count ada sekarang udah bisa kita buka dari iPad ataupun dari handphone kita kan. Jadi kita bisa mobile apakah di rumah ataukah kita sambil menuju perjalanan ke Serang. Untuk relawan Bu, ada relawan buat relawan tentunya saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah berjuang hari ini dan insya Allah ke depan tentunya, dan mudah-mudahan hasil apa yang sudah kita lakukan usaha membuahkan hasil yang baik dan terbaik. Optimis menang ya Bu ya. Bismillah. Targetnya berapa persen? Harapannya Maunya berapa? Maunya berapa? Sebanyak-banyak paling banyak, setinggi-tingginya paling tinggi. Ibu tadi ketemu tetangga didoakan juga Bu atau gimana Bu? Ya, kita kan dekat di sini walaupun ini komplek perumahan, saya merasakan betul bagaimana di Klaster Narada ini keguyubannya luar biasa. Jadi kami, apalagi saya termasuk yang senior di sini, sangat dekat dengan tetangga kiri kanan, ada keakraban, keguyuban yang sangat luar biasa. Ada event 17-an, ada event senam, ada yang lainnya. Jadi ya hal yang biasa ya saya senang karena ini menjadi contoh di Tangerang Selatan walaupun kita banyak komplek perumahan, tapi ada rasa guyub bersama keluarga yang sangat luar biasa. Yang penting Pak Adi ya, mana Pak Adi tadi? Ibu izin ditemanin sama siapa ini Bu? Anak keponakan. Nama DPT 339. Udah ya? Mas, kepala Mas. Ibu Mas kepala. Apakah ada pesan dari Pak Bahlil dan Bu Megawati sebagai partai pengusung? Ada, yang pasti mereka selalu support untuk bisa maksimal dan mudah-mudahan insya Allah dengan hasil yang kita maksimalkan kita bisa memenangkan pilkada di Provinsi Banten. Ya, kasih ya, yo, kasih ya. Kasih banyak ya. Ya.
Kamu tahu Gembira dari kecil. Makasih ya. Oke, siap. Kayaknya di makamnya di mana? Apa Bu? Di media apa Pak? 500. Oh iya. Langsung aja deh. Terima kasih. Karena bisa jadi jam 11 udah jalan. Oh, siap. Kita sana aja sama Sapri. Ya, nanti kita ketemu di sana. Makasih ya. Semua tim ke sana kan? Siap, Mas. Ke sana ya. Terima kasih, Bu. Ternyata di bawah. Ya, Antonal gimana nih? Pagi ini udah Kunwardana tengah menuju ke TPS tampaknya untuk menggunakan hak pilihnya, terpisah dengan calon gubernur pasangannya Dharma Pongrekun, begitu ya. Manusia tidak ada daya dan upaya, semuanya adalah kitab Allah. Jadi tadi malam saya bercerita curhat sama sang pemilik segala takdir bahwa Allah aku sudah berusaha dan berikhtiar. Kunwardana ini mempunyai visi menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan global yang tentunya aman melalui informasi jati diri ya, demi terwujudnya rakyat yang beradab, harmoni, mandiri, makmur, dan bahagia. Akhirnya nyoblos, ya udah tinggal menunggu takdir saja. Harus optimis dong. Kalau kita nggak optimis, siapa lagi yang mau optimis? Banyak orang yang tanya dari kemarin 2 bulan terakhir soal survei, dan akhirnya saya selalu bilang bahwa survei sesungguhnya adalah di hari ini tanggal 27 November. Kita lihat nanti itu ada survei sebenar-benarnya di mana masyarakat Jawa Barat memang ikutan terlibat aktif. Kalau survei kan hanya sampel saja di populasi. Optimis bisa menang. Optimis bisa menang karena sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Sesimpel itu kok. Rencananya Pak ada sama Pak JJ soal ini. Pak JJ hari ini ada di Pangandaran karena beliau selain nyoblos di sana, KTP di sana juga harus mengawal pilkada Kabupaten Pangandaran. Sampai saat ini kami belum ada kontak-kontakan dengan Pak JJ ya, karena mungkin baru hari ini. Ya mungkin minggu depan, nggak tahu saya kontak-kontakan kapan, cuman pasti akan ada ketemu. Karena kan kita sama sekali dilantik. Berarti sudah ada deklarasi kemenangan atau terlalu pagi, sekarang belum ada. Lagi pula kan lebih baik deklarasi kalau sudah tepat, udah pasti. Jangan deklarasi kemudian direvisi, malu nanti aja. Tadi ke TPS ditemani sama siapa aja kan? Tadi ke TPS sama mama sama papa, meskipun mama sama papa beda TPS, tapi mau nganter dulu karena jarak dari rumah cuma 30 meter, deket banget. Di sini saya mau nganter mama dan papa ke TPS mereka, dan ya ada adik saya juga, ada keponakan saya juga, ada teman-teman kecil ini di kampung halaman saya, ada tetangga-tetangga, jadi seru lah. Lucu aja gitu ya. 5 tahun yang lalu saya adalah orang yang dicoblos orang lain. Hari ini saya adalah orang yang dicoblos sama orang lain. Sejarah berulang yang berbeda banget. Jadi ini ada sebuah momen yang sudah ada. Nama bapak sama ibu siapa? Nama bapak Ya, Ronald Surapraja ya, yang bersama dengan JJ mempunyai visi membangun masyarakat Jawa Barat yang adil, makmur, lestari, dan berkeadaban. Ini bajunya hero. Hero apa zero atau zero? Lagi nggak barengan sama pasangannya ya? Nggak ada JJ Radinata, lagi nggak bareng sama Ronald Surapraja. Tadi kalau kita dengarkan pernyataan dari Ronald mengatakan ya optimis menang lah, apa yang tidak mungkin terjadi, lah gitu. Sebenarnya waktu itu Ronald ketika maju mendampingi dari JJ baru pas menit-menit terakhir ya, benar-benar detik-detik terakhir. Ini siapa yang akan menjadi pendamping? Benar. Last minute sekali. Hingga akhirnya berpasangan dengan JJ Wiradinata. Nah, saya menarik yang terjadi di pilkada tahun ini. Yang dadakan-dadakan dapat pasangan. Kalau kita dadakan-dadakan dapat apa? Dapat tugas. Pengennya pasangan ya, dapat kerja. Dapat transferan aja gimana?
Baik. Yang mau dapat transferan juga bisa. Yes, silahkan tonton terus ya YouTube Kompas TV. Jangan berpindah channel, terus bersama dengan kami. Boleh sampaikan juga komentar-komentarnya yang terus masuk juga. Dan nanti akan ada hadiah Rp200.000 sampai dengan sore. Ini belum kita bacakan pertanyaan pertama, belum ya? Belum ya? Belum. Kita masih harus memantau pergerakan dari para paslon begitu ya, supaya lebih optimal begitu kita memberitakan ya setiap gerak-geraknya gitu. Kita ini nih memang jagonya membuntuti. Stalking dong ya? Stalking. Tapi memang kita ada 31 tim yang akan menyampaikan informasi liputan dari pencoblosan Pilkada serentak. Dan kita kembali ke layar, ini terlihat Hendrar Prihadi ya sedang mencoblos. Kalau tadi sedang wawancara, sekarang sudah tiba di TPS dan sudah menunjukkan surat suaranya dan akan segera menggunakan hak pilihnya untuk mencoblos pada pagi hari ini. Rata-rata pagi ya. Tentu pagi dong. Memulai hari dengan semangat. Semangat Semangat mencoblos. Dengan menggunakan hak pilih ya di pagi hari. Kalau sudah menggunakan haknya, udah lega rasanya. Habis itu tinggal bawa jari dengan tintanya kemana-mana. Wah, ini membawa rezeki nih. Kelingkingnya bawa rezeki. Diskon ya. Iya, kita saksikan saat ini sedang mengambil, baru akan mencoblos. Tadi masih pamer kertas suara. Pak, belangkon Pak. Sudah sepertinya. Duduk Pak. Lokasi pencoblosan Hendrar sendiri ada di Semarang, begitu? Cepet-cepet Pak. Bareng Pak. Santai Pak. Kita menunggu Andika. Cepat sekali ya prosesnya. Kita menunggu Pak Andika Perkasa ya. Iya benar. Nah ini dengan kita menunggu Andika Lutfi juga tentu saja ya. Betul. Ramai ya TPS. Suasananya berbeda-beda. Apakah akan ada pernyataan lagi yang disampaikan oleh Pak Hendra? Pose-pose step pilkada ya, pamer jari. Jari yang membawa keberuntungan hari ini ya. Membawa beruntung sih pasti. Karena tinggal tunjuk ada diskon. Oke, kita dengarkan pernyataan dari Hendrar Prihadi, calon wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1. Jam setengah 12 beberapa tetangga yang barusan nyoblos, kita ngobrol-ngobrol karena sudah lama saya ngobrol sama tetangga di sini karena aktif di Jakarta 2 tahun. Deketin Cak? Di rumah. Pokoknya nanti waktunya belum kita tentukan, setelah dari rumah nonton film sebentar, nanti kita akan juga minimal paling nggak 2 titik yang ada di posko sekarang. Belum ditentukan, nanti kita nunggu Pak Andika. Pak, seberapa optimis Pak Andi? Seberapa optimis untuk memenangi itu Pak? Dia harus optimis ya dalam sebuah langkah kegiatan, harus yakin. Tapi sekali lagi bahwa semuanya kita serahkan pada Allah SWT. Kalau seandainya nanti unggul di quick count, nanti seperti apa yang mau dilakukan? Oke, itu tadi pernyataan dari Hendrar Prihadi. Ya, mantan wali kota Semarang ya, pasangan dari Andika Perkasa nomor urut 1 yang baru saja menggunakan hak pilih dan tadi cepat, tentu saja cepat karena dia tahu siapa yang dia pilih, dirinya sendiri atau Pak Andika sebelahnya ya. Pokoknya antara gue mau beli siapa nih, Andika atau gue sendiri nih gitu. Sama aja suaranya. Dan sebetulnya kata-kata optimis ini yang paling sering kita dengar dari tadi ya, semuanya menyampaikan optimisme mereka untuk dapat memenangkan hati rakyat di Pilkada serentak 2024 di daerah masing-masing.
semua harus optimis dong, Iya. gitu kan. Masa kan dia ngomong, aduh saya kurang sehat, saya kurang optimis, oh bahaya itu. Saya agak pesimis nih kali ini. Jangan ada, semua harus optimis. Kita harus optimis dan kita juga optimis pasti akan membagikan jutaan rupiah total untuk hari ini kepada Anda. Dan saat ini, tanpa menunggu lebih lama lagi. Sekarang juga sudah tiba saatnya kita akan menguji kesetiaan sahabat Kompas TV memantau YouTube Kompas TV. Karena pertanyaan kita nggak jauh-jauh dari Pilkada Serentak 2024. Berikutnya kita dengarkan dulu pernyataan dari Hasto, Sekjen PDIP. Tampaknya akan memberikan keterangan. Iya. Oke. Ya, terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak hari ini. Kami berharap agar rakyat betul-betul dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas, merdeka, tanpa intimidasi dan juga tanpa suatu pengaruh dari bansos yang akan digunakan sebagai bagian dari money politik yang terjadi. Nah, untuk itu dari pemantauan ternyata di Sumatera Utara misalnya di Medan itu hujan sangat deras, terjadi banjir akibat kebijakan-kebijakan tata ruang yang selama ini tidak berjalan dengan baik. Di Jawa Tengah kami menerima laporan terjadi ketegangan di Surakarta dan juga di Boyolali. Dan kemudian di Jawa Timur relatif kondusif, tetapi tetap kami mewaspadai pergerakan parcok ya, sama dengan di Sumatera Utara. Nah, hari ini Ibu Megawati Soekarno Putri didampingi dengan keluarga akan menjalankan tugas konstitusionalnya untuk memilih yang nanti direncanakan sekitar jam 10.30 dan kemudian akan didampingi oleh keluarga. Juga Mas Pramono Anung direncanakan untuk kebagusan dan nanti akan mendampingi Ibu Megawati Soekarno Putri. Mas, nanti kan ada rencana Mas Pram akan hadir, ada pembicaraan khusus nggak Mas, apa yang akan dibahas nantinya gitu? Ya, akan makan soto, sarapan bareng, dan kemudian mendampingi Ibu. Tentu saja kita melakukan pemantauan atas pelaksanaan Pilkada Serentak ini. Dan semoga berbagai intervensi dari kekuasaan tidak terjadi, sehingga ini harus mencerminkan Pilkada ini peningkatan kualitas. Ibu. Jagakarsa ada Kunwardana, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 yang memberikan hak pilihnya. Ya, baru saja selesai memberikan hak pilihnya. Ya. Dan berikutnya kita tentu akan mendengarkan pernyataan dari Kunwardana ya, Karara dan juga sahabat Kompas TV. Dukungan ke Bapak itu dari mana aja, Pak? Satu yang menarik dari Kunwardana ini, sahabat Kompas TV, sejak kecil selalu begitu mengikuti program percepatan pendidikan formal. Jadi orangnya targeting sekali ya, kayak marketing. Dan juga smart pastinya. Tentu. Mudah untuk mengikuti program percepatan begitu kan? Kun ini lahir 1969 lalu ya. Orang tuanya pengacara. Makanya mungkin itu, karena pengacara kan suka kejar target. Jadi dia mengikuti pendidikan buat kejar target. Bercanda ya Pak Kun. Kita santai ngobrolnya di sini. Dua Kun ya? Kun dan Kunwardana. Kun ini juga sebenarnya kalau buka laman di PDDikti ya, Kemendikbud, tercatat sebagai seorang dosen tetap loh di Institut Sains dan Teknologi Nasional. Jadi memang dari sisi pendidikan kuat sekali ya. Konselnya memang di dunia pendidikan. Orang yang suka baca buku berarti ya. Oh gitu ya? Iya benar.
Bukan baca AI ya sekarang ya. Bukan baca kok berat jadinya, bukan baca e-commerce gitu kan, diskon apa hari ini, enggak itu. Bukan, itu kita ya. Itu kita. Selalu cek-cek diskon. Cek-cek dulu, tapi juga kalau kita ngecek apa? Mungkin enggak, dia cek diskon tapi diskon buku. Kalau kita kan diskon baju dan lain-lain. Makeup ya, my sister ya. Iya. Oke. Oke, dengan baju biru selesai mencoblos, ada Airin gitu ya. Tadi cukup panjang ya wawancaranya dengan teman-teman wartawan begitu. Sudah menggunakan hak pilihnya. Yang saat maju saat itu cukup penuh drama begitu ya. Tiba-tiba ternyata partainya kok tampak tidak mendukung dia. Lalu kemudian bergeser ke sebelah ke PDIP, lalu kemudian langsung disusul oleh Golkar mendukung beliau begitu. Dan pada waktu itu senyumnya tidak meriah secerah ini ya. Gitu. Hari ini kemarin apa gimana senyumnya? Agak sedikit pahit atau gimana? Agak mungkin ada kebingungan sedikit. Sekarang seperti sudah optimis seperti yang disampaikan tadi dan senyumnya juga merekah. Kita menunggu kabar saja nanti siapa yang akan menangkan hati rakyat di Banten. Di Banten. Ya. Ya, kita tadi sudah sampai, udah dikit lagi sampai ke pertanyaan ya, Mas Sister ya. Kita ke pertanyaan deh kalau begitu. Bisa kali ya, langsung aja kali ya. Boleh ya. Oke, waktunya 30 detik untuk sahabat Kompas TV menjawab. Syaratnya adalah pastinya sudah subscribe dan juga like video ini ya. Ya, karena kalau nggak subscribe, nggak bisa chat, kita juga nggak bisa baca gitu kan. Tapi sebelum ke sana, kita bergeser lagi dulu kembali ke Tim Wardana, kayak sudah selesai mencoblos, kita memberikan pernyataannya. Kami sebetulnya ingin keliling ke beberapa TPS tapi memang tadi saya masih menanyakan ya, dan jadi saya mengalir aja nanti, dan saya nanti menunggu beberapa konfirmasi. Setelah itu rencananya kami akan ke posko. Tapi jam berapa belum mau ketemu sama Pak Dwi? Dia juga sebenarnya nanti kita ketemu jam 1. Kalau kan di posko Nanti kita akan di Jalan Antasari itu ya Pak ya? Jalan Antasari. Berarti menunggu perhitungan suara nanti di situ. Iya, sama Pak Darmo. Iya, sama Pak Darmo. Terima kasih Pak. Terima kasih ya, sehat semua nih. Iya Pak. Karena biasanya dari sore kan, dari kita lihat aja nanti ya gimana yakin menang apa di TPS sendiri Pak? Yakin menang prediksinya Pak? Ya mudah-mudahan ya. Iya. Tim Wardana ya, baru saja selesai melakukan pencoblosan, juga menjawab pertanyaan dari wartawan yang ada di sana. Dengan sekali lagi optimis ya yang disampaikan. Ya. Kata-kata hari ini optimis. Kata hari ini optimis. Itu kuncinya untuk khusus hari ini. Dan sampai ditetapkan nantinya masih optimis terus. Ya, walaupun nanti kita juga akan ada gambaran lah ya, walaupun belum bisa juga menjadi patokan siapa yang unggul, tapi kita ada gambaran dari quick count nanti. Ya, benar ya. Jadi pastikan terus bersama dengan YouTube Live Kompas TV ini. Gimana? Kita mau ke pertanyaan lagi? Baik. Pertanyaannya tadi sudah dibacakan ya syaratnya. Syaratnya jangan lupa subscribe dan like video ini. Kemudian juga ada formatnya ya. Sebelum menjawab diperhatikan formatnya. Jawaban underscore username ya. Username Instagram ya. Misalnya @rara_kalisaran ya. Jawabannya my sister underscore @rara_kalisaran seperti itu. Oke. Dan akan dipilih yang paling cepat tapi juga tepat dan benar. Dan akan diumumkan nanti setelah 30 detik ya. 30 detik. Sudah bisa kita mulai? Sahabat Kompas TV, dengarkan baik-baik. Waktu menjawabnya 30 detik. Siapa paling cepat dia akan ditransfer uang oleh pasangan yang memenangkan pilkada. Bukan dari Kompas TV. Pertanyaannya apa tuh? Semenjak era reformasi, Indonesia telah beberapa kali melaksanakan pemilihan umum kepala daerah untuk mencari pimpinan daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Termasuk yang hari ini sedang berlangsung, yakni Pilkada 2024 yang digelar serentak di 545 daerah. Pertanyaannya adalah
Kapan pilkada secara langsung pertama kali digelar? 30 detik dari sekarang. Oke, sebelum kita pilkada secara langsung pertama kali digelar ya. Jadi dipilih langsung nih oleh rakyat begitu. Aku tadi lupa nih bahwa sebenarnya kan biasanya kalau lagi mandu moderator cuma boleh bacain pertanyaan sekali. Di sini boleh berkali-kali ya. Boleh ya. Saya ulang lagi, sahabat Kompas TV. Semenjak era reformasi, Indonesia telah beberapa kali melaksanakan pemilihan umum kepala daerah untuk mencari pimpinan daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Termasuk yang hari ini sedang berlangsung, yakni Pilkada 2024 yang digelar serentak di 545 daerah. Pertanyaannya, kapan pilkada secara langsung pertama kali digelar? Kapan pilkada secara langsung pertama kali digelar? Waktu masih berlalu, 30 detik saja. Siapa cepat, jawabannya benar, itu yang akan kita transfer uang, nambahin uang gaji lah ya. Lumayan, yang perempuan bisa beli lipstick, yang laki-laki bisa beli apa? Bisa beli helm. Helm. Ini udah ada yang benar. Kalau kita lihat di kolom komen yang ada di YouTube kita ya. Jangan lupa subscribe dulu ya dan juga like video ini. Jadi formatnya adalah jawaban kemudian underscore ya, dengan underscore username Instagramnya. Jangan di private ya Instagramnya. Ya, supaya kita bisa lihat benar nggak ini. Jangan-jangan buzzer lagi gitu. Fake account. Nah, bahaya juga. Oke, sudah kita tutup ya. Kita tutup. Jawaban yang benar adalah jeng tahun 2005. Selamat kepada yang beruntung. Ya, mungkin banyak yang benar, tapi siapa yang cepat itu yang akan dikirimkan uang. Betul. Ya kan? Tim Kompas TV yang akan menghubungi langsung ya. Ya. Oke. Nanti tim Kompas TV lebih jelasnya akan menghubungi teman-teman sahabat Kompas TV yang memenangkan kuis hari ini. Jangan lupa tadi sudah disampaikan oleh Rara sebelumnya. Silakan jangan sampai akunnya di private karena kita nggak mau kirim uang ke fake account. Iya, akun bodong. Jadi masa uang dia pakai fake account nggak mungkin juga. That's why kita perlu akun Instagramnya ya, yang real, karena kita akan menghubungi melalui Instagram juga, kita akan DM. Jadi pastikan kita bisa reach Anda seperti itu. Sudah ada jawabannya, berarti sudah selesai ya? Ya, itu belum selesai semua. Baru satu kuis, masih ada 4 pertanyaan lagi. Jadi tetap nongkrong di TPS, nongkrongan Pilkada Serentak. Senang ya hari ini? Ya, kita nongkrong seharian ya. Nongkrong seharian, aku lapar. Lumayan haus juga. Lumayan haus ya. Tetap jaga kesehatan ya, karena udah menjelang akhir tahun, supaya kita bisa menikmati momen-momen sampai dengan akhir tahun dengan tetap semangat ya, jangan sampai lagi sakit. Nah, kita juga hari ini menjadi saksi ya. Ada. Jadi kita juga menjadi saksi ya hari ini pilkada serentak dilakukan di 545 daerah. Gitu. Memang tadi ya juga disampaikan oleh Rara juga. Jadi sahabat Kompas TV, kita semua dari tim Kompas TV itu selalu totalitas untuk meliput begitu. Ada 31 tim liputan, 31 kabiro di berbagai daerah. Tadi kita juga sudah chit-chat sama kabiro di Sumatera Utara, Bang Bastian, yang menceritakan bagaimana dinamika politik ya, perpolitikan di Sumatera Utara, bagaimana panasnya persaingan antara pasangan 1 dan 2, Edi dan juga Bobby begitu. Jadi sangat menarik. Nanti kita juga akan komunikasi juga, menjalin komunikasi, mendengarkan cerita bagaimana kontestasi politik di beberapa daerah, tentu saja dengan teman-teman wartawan Kompas TV, kepala biro di masing-masing daerah. Jadi tetap bersama kita di TPS. Berikutnya tadi sudah ada Presiden Republik Indonesia yang mencoblos di Hambalang. Tadi sudah langsung selesai di Hambalang. Sebelum jam 9 malam. Sebelum jam 9 ya, 9 baru selesai gitu. Dan sekarang kita akan bergeser ke Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang juga akan menggunakan hak pilihnya di Solo ya? Ya, di Solo. Makanya berbeda nih, ya kan? Ada Presiden ke-7 Joko Widodo, kemudian Gibran,
Ahmad Lutfi, itu semua di Solo. Mereka begitu. menggunakan hak pilihnya di kota Solo. Kita masih akan mencoba menghubungi ya tim kita yang ada di kota Solo. Dan tadi juga saya masih penasaran nih karena ceritanya My Sister tuh masih menggantung gitu mengenai haru birunya dia ketika mendatangi beberapa daerah-daerah yang ada di Indonesia ketika kemarin debat ya. Karena lebih kerasa saja sih Karara dan sahabat Kompas TV ketika ke beberapa daerah akhirnya kan kesibukan yang Jakarta ditinggalkan, keluar di situ melihat infrastruktur setiap daerah berbeda, kemudian juga fasilitas-fasilitas di sejumlah daerah itu berbeda. Tetapi mungkin satu sebelum lebih jauh ke sana, yang paling sentimental yang tadi saya ceritakan itu melihat antusias masyarakatnya di sana. Tentu mereka kan mendukung begitu semangat tentang semangat pemilihan ini. Mereka berharap nasib mereka kepada kepala daerah. Dan kita kan juga lihat ya, sekarang ini ketika kita di sistem negara yang demokratis ini, semua orang bisa maju. Sehingga banyak pilihan untuk masyarakat memilih. Saya selalu berpikir dalam hati, semoga siapapun mereka yang memang mau maju dan terpilih nanti benar-benar mempertanggungjawabkan setiap visi misi kepada masyarakat. Karena tadi itu Karara, ketika saya ke lapangan begitu, perbedaan infrastruktur di setiap daerah itu berbeda. Terlihat nyata ya? Terlihat nyata, fasilitas dari berbagai segi ekonomi begitu. Kemarin yang paling jauh, ada teman-teman yang lebih jauh sih teman-teman. Kalau aku kemarin paling jauh itu ke Pasir. Itu naik pesawat, terus kendaraan darat lagi, habis itu nyambung kapal, dari kapal naik mobil lagi. Jadi pulang seperti itu. Nah, bersyukurnya memang perjalanan ke sana itu kan jalannya mulus ya. Ya, it's okay gitu. Tapi tadi dia itu saya bayangkan Pasir begini, yang lain bagaimana begitu kan. Jadi itu dia tadi, pokoknya selalu tuh sampai sekarang. Jadi sentimentalnya di sana begitu. Karara, nanti aku lanjutkan lagi ceritanya. Karena kita mau mengumumkan ya, pemenang dari siapa pemenangnya. Jeng 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 jeng. Pemenangnya adalah Denis Mahardika. Akunnya 2005 underscore @Denis Mahardika. Jawabannya betul 2005. @Denis Mahardika. Halo Denis Mahardika. Terima kasih ya sudah bergabung di TPS. Ditunggu nanti akan dihubungi oleh tim Kompas TV untuk pengambilan atau pentransferan hadiahnya. Kita akan melihat ya Ridwan Kamil sedang OTW menuju ke TPS. Ya. Kembali tadi kita sudah lihat memang dari 3 paslon RK Suswono masih berKTP di Jawa Barat. Jadi menggunakan hak suaranya di Jawa Barat. Betul. Nah, ini sedang kita lihat ya, saat ini sedang menuju ke TPS. Dan masih juga akan ada pertanyaan berikutnya ya, siap-siap. Ini kan tadi kita juga sempat singgung nih mengenai pilkada serentak yang baru berlangsung ya di tahun 2005. Dan nanti juga akan ada pertanyaan yang tidak jauh-jauh dari apa yang sudah kita sampaikan dari pagi. Jadi mudah-mudahan teman-teman tetap stay bersama dengan kami untuk mengikuti lagi kuis yang berikutnya. Jangan lupa akun Instagram dari sekarang dibuka dulu untuk publik begitu. Dan nanti juga akan menjadikan syarat ya menjadi username ketika menjawab pertanyaan kita berikutnya. Ya. Kita masih banyak waktunya sampai dengan sore hari nanti, sampai dengan penghitungan quick count juga. Ya, terus bersama dengan kami. Masih setia membuntuti ya, membuntuti para paslon. Kalau ngomong soal Jakarta kan memang sangat menarik ya. Ada 3 paslon, 3 paslon ini juga sudah sangat mencuri perhatian juga begitu ya. Ya itu udah panas lah pokoknya tensinya kalau di Jakarta. Tapi yang menarik itu memang kalau di Jakarta punya khususan sendiri. Jadi bisa jadi akan ada putaran kedua. Kalau misalnya salah satu paslon tidak memperoleh suara lebih dari 50%, begitu, tidak mencapai 50%. Artinya ya itu dia tadi kekhususannya begitu. Tapi ya kita lihat apakah akan berlangsung dalam 1 putaran atau 2 putaran, masih akan menunggu pengumuman resmi. Meskipun nanti akan ada hasil quick count, tapi sekali lagi sahabat Kompas TV, kita tetap harus menunggu pengumuman resminya gitu ya. Kalau quick count adalah sebuah gambaran, tetapi tetap kita harus menunggu. Yang bisa dipegang adalah pengumuman resmi. Betul ya, itu hanya sementara saja, unggul sementara.
Dan kita masih menunggu ya untuk gambar-gambar berikutnya dari tim kami yang ada di lapangan. Ada 31 tim dan juga biro yang ada di seluruh Jabodetabek ini. Dan kita akan tampilkan saat ini Forum Litbang Kompas. Nah ini biasanya yang nunggu nggak cuma kita, tapi tim sesnya dari paslon juga akan nungguin setiap hasil dari Litbang Kompas ya. Litbang Kompas selalu konsisten mengeluarkan hasil survei dan sangat dipercaya. Litbang Kompas itu sangat dipercaya karena memang kita punya sampel yang cukup banyak begitu dan selalu terbukti begitu integritasnya. Namun sebelum kita membahas hitung cepat, ini saya mau tanya terlebih dahulu terkait dengan pilkada serentak, khususnya di Jakarta terlebih dahulu ya, kita akan bahas di Jakarta. Ini di Jakarta kalau kita lihat ada partai pemenangan di Pileg kemarin 2024 ini sudah ketahuan, ada PKS seperti itu ya. Bagaimana kalau dilihat dari riset pemilu yang dilakukan oleh Litbang Kompas ini, apakah kecenderungan dari pemilih di Jakarta ini akan berpengaruh juga dengan kemarin yang mereka pilih partainya di Pileg dan juga Pilpres 2024 kemarin? Oke Mbak, jadi memang kalau misalnya kita lihat konteks yang lebih luas sedikit ya, bahwa di Pilkada Jakarta kontestasinya itu sebenarnya masih cukup ketat begitu ya, terutama di paslon nomor urut 1 Pak R.K. Suswono dengan paslon nomor 3 Pak Pramono dan Rano Karno. Nah di sini memang everybody masih bisa unggul gitu. Jadi kita memang masih menunggu sampai detik-detik terakhir. Cuma tadi menarik ya Mbak, ketika kita misalnya tadi membahas soal pilegnya begitu ya. Memang di sini kan kita melihat ada dua kubu yang diametral begitu ya. Di satu sisi ada kelompok Kim ya, kalau kita bisa bilang, termasuk di situ ada PKS, kemudian ada Golkar, Gerindra begitu ya, yang mengusung paslon nomor urut 1 begitu ya. R.K. Suswono. Betul. Nah, di sisi yang sebelah satunya begitu ya, itu ada PDIP sebagai salah satu partai yang juga perolehannya cukup besar di DKI. Nah ini kan juga menarik kan kalau kita misalnya lihat. Namun kembali lagi ketika kita coba lihat kira-kira bagaimana aliran suara dari para pemilih partai-partai ini, itu ternyata tidak semuanya sama begitu Mbak. Jadi tidak terjadi yang namanya tadi ya straight ticket voting. Jadi ketika pilihan di legislatifnya sama, kemudian paslon yang diusungnya juga otomatis sama, begitu Mbak kurang lebih. Oke, ini kan kalau tadi juga menarik sekali. Jadi memang partai pengusung dari R.K. Suswono dan juga Pram Rano ini adalah 3 partai besar pemenang Pileg 2024 di Jakarta. Nah, bagaimana kecenderungan dari pemilih ini? Apakah memang mereka akan solid memilih partai yang sama dan juga mereka memilih paslon yang diusung dengan partai yang sama? Nah, gini Mbak. Jadi kalau kita lihat yang konteks Pilkada DKI sekarang, sekarang itu ada 2 tren yang berbeda. Di kelompok pemilihnya paslon nomor urut 1, dari data terakhir kita ya, survei Teropong Jakarta, itu terlihat bahwa konsolidasi suara pemilih partai-partai pengusung yang memang relatif lebih besar kan, di situ ada 9 partai begitu Mbak ya. Itu masih relatif tersebar begitu ya, tidak murni mengalir mayoritasnya ke paslon nomor urut 1 begitu. Nah, tren yang berbeda justru terjadi di paslon nomor urut 3, meskipun hanya didukung oleh partai besarnya PDI ya, itu suaranya relatif lebih utuh masuk ke Pramono Rano Karno. Artinya suara atau pendukung dari PDP ini solid untuk mendukung Pram Rano. Betul. Nah, kalau kita tarik ke konteks pilkada sekarang, kontestasinya itu kan bagaimana memperebutkan undecided voters yang masih cukup besar di situ ya Mbak, sekitar 23,8%. Nah, dari 23,8% ini tantangan paslon nomor 1 dan nomor 3 tadi agak berbeda kan jadinya. Di satu sisi di paslon nomor urut 1 dalam waktu dari hasil survei kita sebelumnya ya, sekitar 1 bulan atau 3 minggu itu, bagaimana mereka bisa mengkonsolidasi potensi suara yang sebenarnya besar, tapi tadi ya masih tercerai-berai gitu. Sedangkan di sisi lain bagi paslon nomor urut 3, bagaimana mereka tuh bisa menjaga suara yang mereka sudah cukup cakap begitu ya menjaganya. Nah itu bagaimana kira-kira nanti ya, kita tunggu nih sampai sore nanti lah ketika situasi sudah mulai lebih jelas begitu Mbak. Ini juga menarik kalau tadi kita berbicara soal dari pengaruh partai gitu ya untuk tiap paslon di Pilkada Jakarta ini. Ini juga ada endorsement, kita bisa katakan bahwa memang paslon nomor urut 3 Pram Rano ini juga dapat dukungan dari mantan Gubernur Jakarta sebelumnya ada Anies Baswedan. Sementara kalau R.K. Suswono ini juga dapat dukungan dari
Presiden Prabowo dan juga ada Presiden Jokowi. Nah ini bagaimana, apakah memang endorsement dari tokoh-tokoh yang memang punya suara juga gitu ya, pencinta dan pendukungnya juga di Jakarta ini akan berpengaruh pada pilihan mereka pada paslon-paslon yang ada di Jakarta ini? Ya, jadi memang faktor endorsement itu bisa jadi salah satu yang bisa mendorong elektabilitas ya Mbak ya. Karena memang tadi ya, kalau kita coba lihat cukup besar juga proporsi, paling tidak sepertiga ya, itu proporsi orang yang perlu untuk diyakinkan begitu kan terhadap pilihannya, sehingga endorsement itu bisa jadi berpengaruh ke elektabilitas. Namun kita coba cek Mbak, ada 4 nama begitu ya yang kita coba cek di survei kemarin. Ada nama Pak Jokowi, ada nama Pak Prabowo, ada nama Pak Anies, dan juga Pak BTP. Nah dari situ memang terlihat variasinya ya, mulai dari Pak Jokowi itu sekitar 47% pertimbangannya, kemudian Pak Prabowo itu sekitar 50%, kemudian Pak Anies itu 46%, sedangkan Pak Ahok itu sekitar 39%. Nah di sini kita bisa melihat bahwa tadi ya sekitar 24% masyarakat yang masih belum menentukan pilihan, itu kan terbagi Mbak. Ada kelompok yang memang dia relatif lebih dekat dengan kelompok muslim gitu misalnya. Ada kelompok yang mungkin dia lebih modern atau urban begitu ya. Nah ini kemudian faktor endorsement tadi bisa saja berbeda-beda Mbak, pengaruhnya di tiap kelompok pemilih begitu. Kalau peluang dari masing-masing paslon ini dengan endorsement yang sudah mereka dapatkan ini bagaimana, untuk tadi kan ada masih banyak pendukung yang masih belum menentukan apakah harus memilih siapa paslonnya. Ini gimana dengan endorsement tersebut? Nah, endorsement tadi itu memang berfungsi untuk meyakinkan ya Mbak. Jadi kelompok-kelompok yang masih belum teryakinkan ini, nah itu tadi bagi kelompok yang mungkin relatif lebih dekat dengan kelompok yang muslim, mungkin endorsement dari Pak Anies. Ini kan survei sebelumnya itu kita sebelum ada endorsement dan pergerakan-pergerakan dari tokoh-tokoh tersebut ya Mbak ya. Nah mungkin tadi ya di kelompok yang muslim mungkin atau pemilihnya Anies sebelumnya begitu ya, itu mungkin akan terpengaruh dengan endorsement yang diberikan oleh Pak Anies begitu. Termasuk juga dengan mungkin di sini beririsan juga dengan para pemilihnya PKS nih. Nah itu kunci pertama. Yang kedua, kita juga bisa melihat bahwa pengaruhnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini juga masih cukup besar nih di sini, begitu kan. Jadi meskipun tadi ya secara angka itu variatif, taruhlah misalnya Pak Prabowo itu sampai 49,7% pengaruhnya, kemudian Pak Jokowi itu 47%. Secara angka lebih besar dibandingkan dengan Pak Anies. Kalau hitung-hitungan di atas kertas ya, memang akan lebih banyak gitu ya mendukung. Betul, tapi bukan berarti kemudian itu langsung ditranslate atau ditranslasi menjadi elektabilitas. Karena tadi pengaruh dari endorsement ini di tiap kantong suara itu kan berbeda begitu Mbak. Nah kalau kita tarik lagi di kesimpulan yang sebelumnya ya, bahwa tiap pemilih partai tadi kan tidak semuanya utuh begitu Mbak. Jadi setiap balong-balong pemilih ini itu berbeda nih faktor endorsementnya. Jadi bisa jadi at the end of the day secara angka mungkin beda, tapi kekuatannya bisa jadi masih berimbang nih. Begitu kesimpulannya Mbak. Oke. Jadi memang kita masih lihat gitu ya, walaupun memang kekuatannya sama kuat gitu ya, partai pendukungnya juga sama-sama kuat di Jakarta untuk paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3 ini. Nanti kita lihat ini seperti apa nanti, ini masih banyak berubah gitu ya, karena memang proses pemungutan suara juga masih berlangsung. Dan kita sekarang berbicara tentang nih jelang penghitungan cepat. Ini bagaimana Litbang Kompas melakukan penghitungan cepat di wilayah Jakarta, berapa banyak sampel yang memang disebar di TPS di Jakarta. Ya Mbak, jadi di Jakarta sendiri, kalau secara total ya dari Jakarta, Jawa Barat, dan lain-lain itu kan ada 1.600. Di Jakarta ini kita menyebar ada 400 TPS ya, dan itu kita coba ambil sampelnya secara multi-stage random sampling, kemudian kita jaga tingkat kepercayaannya ya 95%, margin errornya kita jaga di bawah 1% begitu. Dan dari situ memang terlibat ratusan bahkan hingga ribuan tenaga lapangan gitu Mbak, yang memang berkontribusi sekali gitu dalam menjamin dan menjaga hasil pilkada ini. Lagi-lagi kita informasikan juga bahwa memang hitung cepat yang dilakukan oleh Litbang Kompas ini untuk menjaga independensi dari hasil yang dikeluarkan nanti, ini pendanaannya
mandiri ya, secara mandiri dilakukan oleh Harian Kompas seperti itu Betul. ya. Baik, terima kasih atas informasinya dan juga perbincangannya Mas Rangga Eka Sakti, peneliti Litbang Kompas. Dan saudara, kita akan kembali ke studio bersama Adisti dan Mario. Silahkan. Ya, itu dia tadi ulasan dari Litbang Kompas, dan sekarang kita menuju ke Solo, Jawa Tengah. Solo, Jawa Tengah. Ada Presiden ke-7 Joko Widodo yang akan menggunakan hak pilihnya. Tampaknya juga sendiri saja kah? Apakah Bersama dengan cucu tercinta. Oh. Ya, tadi kita sudah saksikan bersama ya, mantan Presiden Republik Indonesia Jokowi bersama dengan ibu dan juga cucu tiba di TPS 12 Sumber Solo. Solo untuk menggunakan hak pilih. Tadi sama cucu juga ya. Kemarin sebenarnya di masa-masa pilkada ini juga lagi nih, meski sudah pensiun pulang ke kampung halaman, tapi memang gerakan dari Presiden ke-7 Joko Widodo juga menarik perhatian kan. Ditunggu-tunggu ya. Kemarin dianggap membela salah satu pasangan calon di Jakarta begitu. Lalu kemudian juga di Jawa Tengah. Nampak ya dalam sebuah iring-iringan bersama dengan salah satu paslon di Jawa Tengah. Dan ini langsung dibicarakan lagi dan lagi, apa yang mencuat adalah soal Jokowi Effect gitu Jokowi ya. Effect. Apakah ini juga akan berpengaruh ya kepada pilihan masyarakat Jawa Tengah? Kita lihat hari ini. Dan memang Joko Widodo sendiri memang secara transparan kok mengkampanyekan salah satu paslon begitu, itu sangat terlihat keberpihakannya kepada salah satu paslon, nggak abu-abu sih gitu. Terlihat jelas sekali. TPS Sumber Solo, tempat Presiden ke-7 Joko Widodo bersama dengan Ibu Iriana Joko Widodo ya akan melakukan pencoblosan atau menggunakan hak pilihnya pada pagi hari ini di pukul 10:10 kurang lebih ya. Ya, 10:10 di TPS. Sudah tiba di TPS untuk menggunakan hak suaranya. Tinggal nanti kita menanti Wakil Presiden Republik Indonesia ya, Gibran Rakabuming Raka. Iya. Apakah tempatnya sama di TPS 12? Tapi kayaknya harusnya sama ya, karena kan satu keluarga. Satu kakak ya, sudah berpisah ya. Namun tidak bersama dengan ayahanda, sepertinya berpisah waktu mungkin ya. Dan cukup menarik juga dari TPS-nya terlihat para petugas yang ada di TPS menggunakan belangkon begitu dan juga baju lurik ya, khas dari Jawa Tengah. Kami relawan.
Oke, Pak. Besoknya soalnya aku muter. Nanti takutnya nggak dapet tempat. Nah, ini udah geser nih. Gimana? Geser ya? Geser ya? Ini mau selesai dia. Ya, geser ya. Pas. Geser ya. Mungkin kan? Udah. Ya, geser ya. Geser. Geser dikit. Kita dulu. Iya, tadi sudah kita saksikan ya, Jokowi sudah melakukan pencoblosan menggunakan hak pilihnya, dan seperti yang tadi sudah kita bahas sebelumnya ya, My Sister, bahwa ada endorsement begitu yang dilakukan oleh Joko Widodo. Turun gunung Pilkada 2024 memang akan jadi ajang pembuktian bagaimana apakah Jokowi masih memiliki power begitu ya, power dalam hal tadi seperti Jokowi efek, apakah mampu menggeser suara atau menarik suara begitu. Sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia, dia langsung turun gunung. Kita tahu memang banyak kritikan juga sih sebenarnya begitu yang mengarah ke Jokowi karena terlihat memilih salah satu paslon baik di Jakarta maupun di Jawa Tengah. Nah, tapi lagi tadi kita akan melihat pembuktian kalau memang sudah turun gunung, apakah dampaknya masih sebesar yang lalu-lalu. Nah, ini juga menarik untuk kita lihat begitu bagaimana ke depan pergerakan dari Jokowi akan juga menentukan. Kan biasanya orang-orang yang di balik itu juga kan biasanya yang merapat-rapat masih lebih banyak. Kalau dia berhasil artinya merapat ke dia juga akan lebih banyak lagi begitu. Betul. Tapi ada tiga ya yang di endorse kemarin ya. Dia mengendorse di Jawa Tengah dan juga di Jakarta. Iya. So jadi ini yang kemarin jadi bahan diskusi oleh banyak pihak, cukup panas tuh dibahas, dianggaplah mengganggu demokrasi dan yang lainnya, itu banyak suara lah ya, namanya juga pilkada ya, akan cukup gaduh kemarin ya. Cukup gaduh, akan banyak pendapat tentang itu, tapi yang jelas kalau kita sih penasarannya di situ ya, setelah turun gunung apakah masih efektif menarik atau menggeser suara dari rakyat. Di pilkada Solo 2024 ini diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu ada Teguh Prakosa dan juga Bambang Nugroho. Ada Respati Ardi ya, dan juga Astrid Widayani. Ada dua paslon di sana. Ya, yang dan lagi ya Presiden Joko Widodo condong ke
salah satu, tiga totalnya. Jadi turun gunung untuk membela tiga paslon, salah satu di Jakarta, Jawa Tengah dan juga Solo. Jadi pembuktiannya di tiga daerah ini nih. Kalau memang menang orang-orang yang didukung, baiklah Jokowi efek tampaknya agak sedikit abadi gitu. Penasaran, jadi pengen segera sore untuk mengetahui ya. Walaupun memang hari ini kita belum bisa pastikan bahwa ini adalah pemenangnya karena baru unggul sementara dari versi quick count. Sebelum nanti akan diumumkan secara langsung. Pak Jokowi. Artinya yang kita akan memberikan pernyataan kemarin sudah kita geser. maksimal, kita sudah berikhtiar, kemudian tawakalnya nanti kita serahkan kepada dia. Oke, tapi kenapa di Solo Pak? Karena kan kalau kita ketahui KTP Bapak di Sukoharjo nih, kenapa memilih Solo? Nah, rumah saya di Solo. Ini kan di Solo juga. Ada alasan khusus nggak Pak? Tidak ada alasan. Jadi begini, memang satu Solo, saya pernah dinas di Solo hampir 6 tahun saat itu. Jadi tipologi Solo itu adalah kota yang sangat berbudaya. Kemudian saya senang sekali tinggal di Solo. Kemudian Solo merupakan epicentrum dari aglomerasi yang nanti akan kita canangkan ke depan adalah Solo, wilayah Solo Raya. Itu akan bagus, sehingga saya kerasan sekali. Tidak salah kalau saya milih di sini kan? Iya, benar. Pak, tapi kalau kita lihat kan survei Bapak dan Pak Andika itu kan bedanya tipis ya Pak ya, dari beberapa survei, ada 3 survei yang melihat survei Bapak ini. Bapak optimis nggak Pak dengan nanti hasilnya, dan juga prediksi Bapak seperti apa? Survei itu kan hanya untuk sarana alat untuk mengamati perkembangan, baik itu kuantitatif maupun kualitatif yang kita punya. Tapi kan faktanya nanti kita kembali ke masyarakat lagi. Jadi saya punya keyakinan kalau kita sudah menyampaikan, sudah melihat, mendengar di masyarakat, dealnya kan masyarakat nanti. Survei itu alat. Jadi kalau toh nanti misalkan survei itu benar, berarti kan prediksi eksistensi masyarakat ya benar gitu kan. Tinggal kita yang mengalir. Jadi nggak harus saya harus mengejar apa. Toh kita sudah kerja. Ada himbauan nggak Pak untuk mengawal suara Bapak khususnya di Jawa Tengah? Nggak ada. Masyarakat kita itu sudah dewasa ya, dari mulai namanya pemilu itu tidak hanya pilkada. Pilihan RT pemilu. RT itu pemilu ya. Kemudian RW pemilu. Lurah pemilu. Ulang kepala desa pemilu. Kemudian legislatif. Kemudian pilkada. Kemudian pilpres, pileg, semuanya pemilu. Hanya camat tok tidak pemilu. Jadi masyarakat itu sudah terdidik untuk bagaimana berdemokrasi. Tidak usah dikawal. Karena masyarakat sudah bisa menentukan siapa sih sebenarnya leadership kepemimpinannya akan datang kayak apa. Jadi mereka sudah terdidik. Jadi isu-isu yang semacam itu serahkan masyarakat. Dia lebih dewasa. Jawa Tengah lebih dewasa untuk berdemokrasi, saya pikir. Jadi saya tidak usah harus jogong. Mereka dewasa. Tapi komunikasi dengan Gus Yassin seperti apa hari ini? Hari ini kan beda-beda tempat pemilihnya. Gus Yassin habis pulang umroh, sudah doa di bandara tadi, dia di sana. Komunikasi terus. Berarti nanti ketemu juga sama Gus Yassin. Oh iya, kalau nggak salah beliau ada di Sarang. Menggunakan hak pilihnya untuk memilih gubernur, wakil gubernur, memilih bupati, wakil bupati, memilih wali kota, wakil wali kota. Dan secara umum saya melihat semuanya dalam keadaan yang tenang dan baik. Mungkin ada himbauan apa Pak? Pasukan nanti mungkin setelah perhitungan dan lain-lain kan kelasnya meningkat pasti. Setelah perhitungan, siapapun yang menang jangan jumawa, yang
kalah pun juga bisa menerima karena memang kedaulatan ada di tangan rakyat. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Iya. Tadi kita sudah melihat ya, ada komentar dari Ahmad Lutfi dan juga disusul oleh Presiden ke-7 Joko Widodo setelah selesai melakukan pencoblosan begitu, my sister. Ya. Dan setelah ini kita juga akan berbincang, kalau tadi sudah bersama dengan Bang Bastian ya, dari Biro yang ada di Sumatera Utara, di Medan ya tadi ya? Ya, tadi di Medan, Sumatera Utara, sekarang kita ke Jawa Tengah. Jawa Nah, ini giliran Tengah. saya. Suka ngenjang. Kalau tadi kan bisa dengan horas jua-jua ya. Saya giliran saya suka ngenjang Pak. Iya, adu kekuatan daerah sekarang ya. Terus pun kita baripun. Baik, kita akan berbincang tentang ya Jawa Tengah, salah satu yang saya tunggu-tunggu sekali ya. Ada selain dari Serikandi di Jawa Timur, Jakarta juga dengan dinamikanya, Jawa Tengah juga termasuk yang menjadi sorotan selama rangkaian kampanye pilkada kemarin. Iya. Bagaimana panasnya di sana yang katanya perang bintang? Perang bintang seperti yang disampaikan my sister. Gimana Pak? Ya, gimana ya kalau sudah terimage bahwa untuk pilkada Jawa Tengah itu saat ini perang bintang kayak gitu. Ya memang kenyataannya memang keduanya adalah bintang, satu dari TNI, satu dari Polri kayak gitu. Tapi kalau dibilang bahwa itu mereka saling berhadapan seperti perang kayak gitu, sepertinya enggak sih gitu. Jadi suasananya kondusif, masih mereka bisa membawa diri lah, artinya itu bisa terlihat. Sebelum-sebelumnya juga mulai dari debat, mungkin beda dengan debat yang lain, dengan daerah yang lain kayak gitu, itu lebih sejuk kayak gitu, banyak guyonan-guyonan juga, kemudian bahkan mereka saling memuji. Lempar pujian ya? Ya, saling lempar pujian juga. Kemudian ya berangkulan segala macam seperti itu yang mungkin tidak bisa atau tidak terlihat di pilkada daerah yang lain kayak gitu. Jadi perang bintang di sini lebih ke arah ya cuma karena calonnya itu dari satu TNI, satu Polri, tapi tetap kondisinya itu tetap kondusif. Seperti itu. Oke, baik. Nah, kita tahan dulu sebentar karena kita akan menyaksikan ini Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka juga sudah akan tiba ya sudah tiba di TPS untuk melakukan pencoblosan atau menggunakan hak pilihnya. Masa sampai pasar Tadi kalau sudah kita lihat bagaimana Jalan sana aja Pak. Wah. menggunakan hak pilihnya dalam pesta pilkada, pesta demokrasi tahun ini. Betul, 27 November 2024. Mas Sister, kita tadi terpotong ya, berbincang bersama dengan Kapiro dari Jawa Tengah, bahwa cukup kondusif katanya dan saling memuji. Lempar pujian. Lempar pujian.
Jadi yang panas kita doang nih kayaknya. Nggak manas-manasin tapi. Nggak manas-manasin. Cuman kan kemarin kan tampaknya duo gagah sedang bertarung kan gitu. Walaupun yang satu sepertinya tidak mendapatkan endorsement ya, yang satunya mendapatkan endorsement begitu dari beberapa. Sebenarnya sama-sama endorsement, cuman ya itu dia tadi kan adu pesona lagi di belakang layar mereka begitu. Apakah ini berpengaruh juga untuk masyarakat di Jawa Tengah, Pak? Ya kalau berpengaruh dan tidaknya sebenarnya bisa dilihat dari saat kampanye ya, bahwa memang terlihat ya, bisa diakui juga bahwa saat kampanye pasangan 02 Lutfi Fatyasi itu saat di kampanye ada Pak Jokowi kayak gitu, itu euforia masyarakatnya sangat luar biasa. Seperti itu bisa terlihat di beberapa kabupaten kota yang menyertakan keberadaan Pak Jokowi di setiap kampanyenya gitu. Oke, Mas Agus, yang menarik lagi adalah banyak yang hampir menyamakan begitu ya, bahwa pilkada di Jawa Tengah ini seperti pilpres begitu, ada pertandingan di balik layar antara mungkin Megawati yang berada di belakang Andika Perkasa Henry dan juga ada Prabowo Jokowi sebagai orang yang berada di balik Ahmad Lutfi Tas Yassin. Realitas politik di Jawa Tengah sendiri bagaimana Mas sejauh ini dengan adanya orang-orang di balik layar tadi? Ya, realitasnya memang seperti itu. Ya, realitasnya memang seperti itu. Memang ini pilkada bisa dibilang pilkada rasa pilpres ya. Jadi itu jadi karena pertama pilkada ini kan jarak waktunya dengan pilpres juga belum lama gitu. Kedua memang Jawa Tengah sendiri itu sudah dikenal sebagai kandang banteng gitu. Artinya sejak reformasi kepala daerah itu ya berasal dari sosok yang diusung oleh PDI. Seperti itu. Nah, ini sejarah kayak gitu. Ini sejarah. Apakah itu sejarah itu akan berlanjut bahwa calon ini nanti yang unggul, tentunya setelah ditetapkan oleh KPU itu berasal dari partai PDI atau dari justru untuk pilkada kali ini justru tokoh atau sosok Gubernur Jawa Tengah nantinya bukan dari orang PDI. Seperti itu. Oke, Mas Agus, Jawa Tengah sendiri ini kan dikenalnya merupakan kandang banteng gitu ya. Nah, jadi kira-kira kans dari 02 sejauh ini gimana? Setelah kan kita tahu ya, Jokowi, Prabowo tampaknya turun gunung tuh. Iya, ya itu kalau kita pertama berangkat dari survei-survei yang telah ada ya. Jadi awalnya memang keberadaan atau pencalonan dari Andika Endi ini kan belakangan ya. Andika muncul juga 1 hari kalau nggak salah itu sebelum penutupan pendaftaran. Nah, artinya memang keberadaan Andika ini kan dari survei awal itu masih kecil ya, kecil. Kemudian Lutfi sendiri sudah jauh sebelumnya sudah dipersiapkan untuk Mas Agus, nanti kami ke Mas Agus lagi. Sekarang kita mencoba mendengarkan pernyataan dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dulu ya. Para petugas TPS, teman-teman media juga, terima kasih semua kepada serentak hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Saya dan istri fokus di TPS hari ini orang hangat dari Pak seperti yang selalu beliau katakan, karena pada perbedaan besar dan lagi perbedaan itu hal yang lumrah ini, jangan sampai ada perbedaan. Ya kerja Jokowi itu ya Pak, jangan si Gibran.
Yang namanya perbedaan itu mendewasakan demokrasi kita. Yang namanya perbedaan itu mewarnai demokrasi kita. Oke, terima kasih. Mas Gibran. Kita tunggu saja proses disampaikan. Memantau di mana Mas nanti? Memantau di mana? Saya tidak memantau ya. Ngobrol rampung ruang Jakarta. Mas Gibran apa mampir ke Karanganyar Mas Gibran? Apa mampir ke Karanganyar tinjau? Buatan nggih? Atau menyelesaikannya. Ya, banyak sudah jejak digital disampaikan, tetapi saya berharap rakyat menjadi melek, ya, menjadi sadar. Hanya dengan kekompakan, persatuan, maka hak rakyat untuk mendapatkan kedaulatannya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi itu dapat terwujud kembali, dan Indonesia menjadi negara the land of harmoninya dunia, bukan hanya sekedar dibilang negara besar, tetapi kenyataannya negara yang sudah diperbudak oleh sistem neokolonialisme, di mana hanya dengan isu kesehatan, isu ekonomi, kedaulatan Indonesia direbut oleh sistem asing. Komunikasi sama Pak Kun gimana nih Pak untuk hari ini? Komunikasi akan kumpul bareng nanti selanjutnya. Nanti tidaklah, kami tidak terlalu suka mengikuti apa SOP atau hal-hal yang selama ini terlalu formal, ya. Ya udah, jalan masing-masing di tempat masing-masing. Yang penting apa? Keterhubungan jiwa, spirit, pemikiran itu yang terpenting. Berarti nanti habis nyoblos pulang istirahat ya Pak ya? Pulang istirahat dulu. Kemenangan Pak, ketemu Ya? sama pendukung lagi. Enggak, kalau mungkin saya bisa ikut kalian, saya lebih senang ikut kalian. Kita kan mau ikut Bapak. Kita mau nonton bareng kalian. Kemarin sempat pas bola bener tuh 2-0. Nah prediksinya nih akankah bener kayak putaran atau seperti apa nih Pak? Gini, Pak, boleh? kalau kemarin itu kan kita melihat permainan langsung, terbuka. Nah, persoalannya ini ada namanya jurdil. Ya, jujur, adil, sama apa tadi? Ada yang rahasianya itu. Nah, Langsung bebas. bahasa rahasia ini menjadi tanda tanya. Seolah-olah orang tidak boleh tahu yang memilih. Akibatnya, di situ terjadi banyak manipulasi. Kenapa? Ya kita lihat saja dengan istilah serangan fajar, semua udah tahu. Bahkan banyak warga yang nanya, kok nggak ada serangan fajar? Rupanya warga mau minta diserang-serang. Gitu. Pak, tapi nanti kalau misalnya Pak Dharma masuk ke putaran kedua untuk pilkada, gimana Pak? Waduh, itu anugerah yang terbesar. Karena apa? Kita semua mendapatkan kesempatan untuk merebut kedaulatan yang tadi saya sebut sudah dirampok selama berpuluh-puluh tahun. Sejak tahun 1965, ya, kemerdekaan atau kedaulatan yang menjadi teori bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Itu teori, ya. Dan herannya sampai sekarang masih dipakai-pakai. Tapi itulah cuman omon-omon kata Pak Prabowo. Salam hormat buat Pak Prabowo. Ya? Target suara hari ini gimana? Saya nggak ada target, Pak. Karena sekali lagi, apapun yang terjadi itu adalah skenario Tuhan. Ya, seringkali kita mereka-reka yang kita inginkan. Tapi satu, membuat kita nggak ikhlas kalau kita tidak serahkan bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita adalah rencana atau destiny yang Tuhan telah berikan kepada kita. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Oke, pernyataan dari Dharma Pongrukun akhirnya udah komplit ya dari Jakarta di pasangan calon nomor urut 2 Dharma dan juga Kun Wardana sudah sama-sama menyuarakan ataupun sudah menggunakan hak pilihnya. Kita kembali ke Jawa Tengah. Mas Agus tadi terpotong. Dilanjutkan lagi Mas, sejauh ini Kasdel 02 untuk memenangkan kandang banteng. Gimana? Ya, Mas Agus. Ya, maaf, tadi sempat terputus penjelasannya bahwa memang kalau dari survei saat ini saling menyalip ya, artinya isinya juga tipis kayak gitu. Padahal kalau dilihat dari awal tadi yang sudah saya sampaikan bahwa Andika sebelumnya awal kemunculannya itu surveinya sangat rendah gitu, sangat rendah begitu ditetapkan sebagai paslon, perlahan surveinya naik gitu. Bahkan sampai saat ini surveinya dari beberapa survei yang sudah dilakukan itu
selisihnya tidak banyak kayak gitu. Artinya selisihnya itu masih sebatas selisih margin error kayak gitu. Dan itu ya nanti bisa terjadi kayak gitu. Apapun bisa terjadi. Cuma yaitu apakah Andika atau paslon 01 yang diusung oleh PDI akan sekuat itu setelah pasangan 02 Lutfi dan Taji Yassin mendapatkan endorse dari Jokowi dan juga Presiden Prabowo. Itu nanti akan kita lihat setelah usai pencoblosan, paling tidak nanti setelah lebih dari 3 ya. Sama-sama penasaran kita semua ya. Tapi memang ini cukup menarik untuk pilkada di Jawa Tengah ya, Mas Sister dan juga Mas Agus, bahwa selisihnya itu tipis sekali loh. Nah itu dibandingkan dengan daerah lain. Kalau memang tipis, Mas Agus, tipisnya itu kejar-kejarannya dimulai sejak kapan? Nah itu poinnya, karena kan sebelumnya belum ada endorsement yang belak-belakan. Nah tiba-tiba belakangan ini ada yang belak-belakan sampai riuh gitu kan. Apakah kejar-kejaran tipis itu terjadi saat momen itu atau memang sejak awal sebenarnya? Ya kalau peningkatan paslon 01 itu memang bertahap kali. Dan kejar-kejarannya di bulan apa seperti yang sudah dilakukan beberapa lembaga survei antara akhir September sampai Oktober, seperti itu, akhir September sampai Oktober. Dan tentunya ini masih berlanjut kayak gitu, masih berlanjut karena ya memang ujung-ujung nanti hari ini rakyat yang akan menentukan. Tapi dari hasil survei terakhir memang ada seperti Litbang Kompas dan SMRC itu dari survei itu unggul paslon 01 Andika dan Hendi gitu. Sementara beberapa survei yang lain dengan survei segala macam itu paslon 02 justru yang posisinya lebih atas. Apakah ini artinya dominasi dari Banteng di Jawa Tengah meredup ya, Mas Agus? Kalau meredup saya kira enggak ya. Enggak. Iya, karena gini masa PDI itu masa yang paling loyalis lah di sini. Sekali lagi kalau misalkan kita juga lihat dari hitung-hitungan kursi parlemen ya, kursi parlemen itu PDIP hanya mendapatkan, bukan hanya, ini juga yang paling tinggi sebenarnya di Jawa Tengah itu mendapatkan 33 kursi dari 120 kursi yang ada. Artinya selisihnya otomatis yang 87 kursi itu adalah partai-partai pendukung pasangan 02. Tapi pada kenyataannya dari survei yang sudah dilakukan sampai pada titik atau tahapan hasil survei itu sudah saling kejar-kejaran, itu artinya memang selain mesin politik partai PDIP bekerja, juga lebih karena sosok paslon Hendi dan Andika dan Hendi itu yang bisa diterima oleh masyarakat, sehingga yaitu hasil surveinya sudah bisa mendekati paslon yang didukung oleh bisa dibilang semua partai. Seperti itu. Kalau itu sosoknya sangat besar ya. Ya. Sosoknya yang besar ini pengaruhnya. Mas, di luar daripada itu, ini yang juga banyak menarik perhatian ketika dikatakan kalau kita sekali lagi sahabat Kompas TV, Rara, Mas Agus tentu harus menunggu hasil resmi perhitungan nanti. Kita punya quick count, tetapi harus tetap menunggu hasil resminya. Tapi begini, kita sedikit ngobrol dikit aja lah. Ada yang memperkirakan gitu ya, kalau sampai Andika memenangkan pertarungan di Jawa Tengah, dia punya peluang untuk maju menjadi capres di 2029 nanti. Di akar rumput dari perbincangan Anda dengan para politisi mungkin, Mas Agus, bocorannya gimana? Ya, kalau itu bisa dibilang bisa pasti seperti itu ya, karena sebelumnya aja itu Andika juga Pilpres kan juga sudah masuk survei juga, meskipun tidak terlalu tinggi kan. Nah, kalau seandainya bisa mulus menjadi gubernur, bukan tidak mungkin bahwa nanti
kinerjanya misalkan sudah sesuai dengan harapan masyarakat Jawa Tengah, kemudian melebar, dan bukan tidak mungkin Andika ini juga nanti di Pilpres berikutnya juga dukungannya akan semakin bertambah seperti itu. Ya, Mas Agus, Jawa Tengah ini kan cukup luas begitu ya. Kita pengen tahu secara pemetaan, Mas Agus, mungkin daerah mana saja, kota mana saja sebenarnya yang kuat begitu di sebelum kita kesimpulan begitu ya, mana sih yang kuat untuk paslon masing-masing begitu? Ya, kalau pasangan 01 ya sebagai wilayah yang memang kerap dijuluki sebagai kandang banteng, memang mayoritas ya, mayoritas terutama ya Semarang. Kemudian Solo Raya, terutama Solo Raya dulu, bahkan di Solo itu mayoritas kursinya bisa mencapai 70-80%. Jadi Solo Raya sangat besar. Ya. Kemudian kalau untuk yang pasangan 02 itu lebih ke Pantura ya, Pantura wilayahnya Tad Jasim itu sangat kuat sekali Tad Jasim di sana. Tapi yang ingin saya sampaikan juga bahwa yang tadi saya bilang kandang-kandang Banten itu kemungkinan suaranya juga tidak bisa terpecah gitu, karena itu tadi ada pengaruh dari Joko Widodo ya gitu. Ya, Joko Widodo sendiri itu kan juga kader PDI ya, kader PDI, dan elektabilitas atau approval rating di Jawa Tengah itu sangat tinggi gitu, mencapai 85-90%. Itu artinya yaitu sangat figur Jokowi di Jawa Tengah ini masih sangat kuat, diperhitungkan begitu ya. Ya, sangat kuat, dan itu bisa menyumbang suara untuk paslon 02 pastinya seperti itu. Baik, terima kasih. Mas Agus, matur nuwun sangat. Matur nuwun sangat, sugeng enjang. Sangat menarik Jawa Tengah, kita tunggu hasilnya nanti. Ternyata kitanya aja yang panas, mereka adem-adem aja ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi, sehat selalu ya. Sehat-sehat selalu. Yes, dan tadi sudah kita bagikan Rp200.000 yang pertama, sister. Dan kita juga akan segera membagikan Rp200.000 yang kedua di pertandingan kedua. Nah, ini salah satu yang juga sering kita sebut-sebut tadi begitu ya. Mau langsung kita sampaikan pertanyaannya ya untuk kuis yang kedua. Jangan lupa syaratnya adalah sudah subscribe Kompas TV, YouTube Kompas TV, dan juga like video ini. Kemudian juga jangan lupa akun Instagramnya jangan di private, karena nanti format jawabannya adalah jawaban _ akun Instagram Anda. Ya, jangan di private ya. Jangan di private. Supaya kita tahu wajah cantik dan wajah tampannya. Nah, kita nanti mau stop. Waktu menjawabnya 30 detik. Iya. Pertanyaannya ya, hari ini para calon gubernur, bupati maupun wali kota sedang bersaing begitu untuk memperebutkan kursi kepala daerah. Mereka yang nantinya memenangkan kontestasi pilkada berhak begitu ya memimpin daerahnya selama 5 tahun ke depan. Pertanyaannya adalah pada tanggal berapa gubernur, bupati, wali kota yang terpilih di pilkada 2024 akan dilantik? Pada tanggal berapa gubernur, bupati, wali kota yang terpilih di pilkada 2024 akan dilantik? Waktunya 30 detik. Tapi mungkin banyak yang akan jawabannya benar. Yang dipilih adalah penjawab yang tercepat. Tercepat, benar, dan juga formatnya betul ya tadi. Jawaban _ akun Instagram. Yuk silakan, coba saya cek-cek juga nih, Pak Sister. Coba. Baik, nanti sambil menunggu ya. Sambil menunggu nanti kita ke TPS Kebagusan, di mana merupakan lokasi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang akan membuat suara pilihannya. Kemudian juga memang katanya nih, katanya sih masih nanti Rano akan juga mencoblos di tempat yang sama. Katanya ke sana gitu ya, kita lihat bareng-bareng. Ini dia. Udah pada nyoblos. Ya. Nanti dalam rangka apa kunjungan ke sini, Pak? Mau makan siang. Sudah banyak wartawan, mohon maaf tidak bisa nambah lagi.
Iya Pak, sudah penuh. Dari Mas Purna. ID Om. Iya kalau nggak ada ID Media banyak cukup di depan semua ya, di depan ke belakang. Oke, waktunya tampaknya sudah habis. Baik, jawabannya adalah dari pertanyaannya tadi, pada tanggal berapa gubernur, bupati, wali kota yang terpilih di Pilkada 2024 akan dilantik? Jawabannya, gubernur Wagub 7 Februari 2025 dan bupati wali kota 10 Februari 2025. Ini sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang tata cara pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Dan pemenangnya adalah jeng 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 Rizky Samroto. Selamat untuk Rizky Samroto. @rstu_ suka susu. Suka susu. Saya juga suka. Tapi suka rasa apa? Strawberry, coklat. Curhat jadinya ini. Ya, udah sebenarnya ya. Baik, ya terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi. Tenang, masih ada 3 kali lagi. Ya, masih ada kesempatan untuk mendapatkan rezeki hari ini sambil nongkrong di TPS. Tongkrongan Pilkada serentak bersama dengan Rara dan juga My Sister. Dan ini, aduh, kalau saya lihat di kolom komen memang ramai sekali ya yang mengikuti kuis. Ada yang juga nggak ikutan. Kenapa nggak ikutan? Kalau nggak bisa jawab berarti belum subscribe. Berarti harus subscribe. Subscribe dulu. Dan tunggu beberapa saat sih baru bisa. Jadi nggak bisa asal jawab. Kalau mau gabung di chatnya itu memang harus subscribe dulu. Tadi sudah disampaikan. Lalu baru bisa aktif menjawab. Nggak nyampe berapa lama, sedetik Betul. Like juga jangan lupa like video ini ya. Kita masih terus bersama-sama sampai dengan nanti di sore hari ya. Sore hari. Karena memang kita nanti dari Litbang Kompas menggelar quick count di Menara Kompas TV. Di mana nanti memang akan kita ketahui hitung cepatnya begitu, dan lagi Litbang Kompas mendanai secara mandiri, artinya independensinya terjaga, integritas terjaga. Ini adalah untuk mengawal independensi begitu. Meski memang kita tetap harus menunggu hasil resminya, tetapi tidak apa-apa, kita berpegangan dulu untuk dari Litbang Kompas TV. Dan sebentar lagi nih, Rara dan juga sahabat Kompas TV, TPS bakalan tutup. Jadi ayo, yang masih mager, yang masih ada di tempat tidur, cepetan ya, cuci muka masih ada waktu. Cuci muka sedikit, silakan datang ke TPS. Gunakan hak suara Anda, gunakan hak suara kita untuk Indonesia yang lebih baik di masing-masing daerah kita. Jangan sampai kebobolan, jangan gara-gara apa? Bangun kesiangan, nggak sempet, berasa sibuk kali, Cek. Jangan sampai ya suara kita nanti malah disalahgunakan orang. Benar kita tidak sekali, silakan. Dan nanti kan habis dan apalagi kan ini adalah momen yang selalu kita tunggu di setiap musim pencoblosan. Jari kelingking membawa berkah, membawa rezeki. Kalau tunjukin jari kelingking kita bisa dapat berbagai macam diskon. Ya kan, yang gratis juga ada loh, sering. Ayo nikmatilah itu saudara-saudara. Kapan lagi? Lagi bisa. Kita kesini sampai mall tutup kayaknya nih. Ayo janjian sama sahabat, biasa gitu kan? Janjian gitu kan. Lebih hemat belanjanya. Kan seru sekali loh di masa-masa seperti ini. Kalau nanti 2 putaran berarti akan ada lagi ya? Semoga ada. Ya tapi semoga ya lebih cepat lebih baik sih gitu kan. Ya, dan jangan lupa ya, kita masih akan membagikan Rp200.000 kali 3 ya. Artinya sampai dengan sore hari. Kenapa sore hari? Karena kita juga akan mengawal nanti untuk penghitungan quick count. Walaupun seperti yang sudah selalu kita sampaikan ya, kalau quick count unggul artinya belum juga kita bisa pastikan secara resmi bahwa itu adalah pemenangnya. Kita harus menunggu pengumuman resmi dari KPU ya. Benar sekali.
Ya, dan jangan lupa juga sambil menunggu kuisnya nanti, dari sekarang sudah di-subscribe, dari sekarang sudah di-like dulu videonya. Dan terus ikuti tongkrongan Pilkada Serentak karena kita akan sampaikan berbagai macam informasi dari TPS-TPS ya, tempat pencoblosan. Ya. Dan tim kita banyak sekali, ada 31 tim liputan yang tersebar di seluruh Jabodetabek. Dan nanti setelah jeda ya, kita akan punya kejutan dengan bintang tamu yang menarik. Iya, makanya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kita. Ya. Pukul 1 siang nanti. Jadi sekarang sekali lagi silakan, ayo lari kebut ke sebelah. Masih ada waktu untuk memilih calon yang Anda inginkan memimpin daerah masing-masing. Pukul 1 nanti kita punya narasumber yang cetar membahana. Kejutan dan pasti lebih seru kalau kali ini kita berdua, nanti kami berempat. Berempat kita ramean nongkrong di tongkrongan Pilkada Serentak. Jangan lupa masih ada kuis yang akan kita sampaikan juga. Ada Rp200.000, masih ada 3 kali kita bagikan di kuis. Dan jangan lupa untuk subscribe dulu. Terus bersama dengan YouTube channel Kompas TV ya. Jangan lupa nanti kita kembali lagi. Jangan lupa untuk menjawab kuis, syaratnya begitu. Di subscribe, lalu kemudian jangan lupa di like juga. Gitu. Iya. Dan juga terus ikuti ya update-update terkini seputar Pilkada Serentak 2024 bersama dengan kami. Saya Rara Kalisara dan juga Messi akan terus menemani Anda ya sampai dengan sore hari nanti. Ya, masih ada sampai sore. Udah. Mas Pram, kunjungannya ke tempat Ibu Mega hari ini nanti jalan. Ya, saya selalu memang biasa setiap ada pemilu, baik itu untuk pemilihan legislatif, pilpres, pilgub, saya selalu hadir bersama Ibu. Jadi ini bagian dari hal yang sudah menjadi kebiasaan saya, dan saya sama Ibu Mega sudah 27 tahun. Dan kalau ini nanti di dalam pilgub ini menjadi amanah saya akan betul-betul menjadi gubernur yang menyelesaikan persoalan Jakarta, terutama persoalan yang di bawah. Persoalan di bawah yang setelah saya lihat selama 3 bulan ini, diantaranya adalah pendataan yang buruk untuk kartu Jakarta Sehat, Jakarta Pintar, untuk lansia, difabel, dan sebagainya. Itu menurut saya prioritas yang paling utama di 100 hari pemerintahan yang ada. Akan ada yang sampaikan nggak sih Mas, nanti kan akan ada pertemuan juga sama Bu Mega gitu? Oh enggak, ini silaturahmi aja sambil ini. Saya karena hampir 3 bulan ini udah agak lama nggak bertemu, kemudian Ibu kemarin komunikasi, ya udah saya ya. Akan temani Ibu nyoblos. Nanti nemenin Pak. Ibu udah nyoblos? Belum. Nemenin Ibu Mas Pram. Udah, saya ini dulu ya. Oke. Sejauh ini gimana Mas Pram feelingnya? Iya Mas, gimana apa yang dirasakan Mas? Ya, saya merasa nyaman, saya nggak ada sesuatu yang mengganggu saya, dan saya juga monitor ini kan exit poll-nya udah mulai keluar kan gitu ya. Sehingga mudah-mudahan angkanya seperti yang saya perkirakan. Perkirakannya kapan Mas? Perkirakannya berapa? Ya, saya memperkirakan 1 putaran. Nggak tahu, pokoknya 1 putaran aja. Ya, makasih ya. Makasih Mas Pram. Makasih banyak Mas. Ya. Yang ada di masjidnya tadi. Iya, ya main di sana jadi bisa main makanya dari sana sekolah di dalam masjid. Aku tuh masih menangin loh, sekolah di dalam masjid sebelum gedung madrasah itu. Itu bener-bener di dalam masjid itu kelas untuk bawah lah. Kelas 1 di situ, habis itu terus pindah ke gedung. Ada sama kakak Ngadem. Ada mademena. Oh ya, Julio lah kalau dari sana. Sudah diwawancara kepala desa. Beliau di sana. Oh ya. Nah, ya, lagi di sini nih, oke, kita di sini. Tuh kan. Turun jangan. Turun. Mau telat tapi turun. Be. Duduk atau biar kamu? Duduk sih. Kau ya.
Bu, tadi ada beberapa agenda sebelum akhir tiba di sini. Pertama ada ziarah, terus juga sudah hadir ke kediamannya Bude Bali buku diskusi sini. Ada makna tersendiri nggak Bu di balik ziarah tadi, terus juga soan-soannya tadi? Oke, nyerap energi baik dan terpenting tidak ditawasi orang tua ya. Saya juga ya, dan ibu saya juga. Hari ini tiba di kediaman Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan. Tampaknya Pram dan Rano akan mendampingi Megawati untuk nyoblos di TPS 024. Rencana kedatangan Pram dan Rano memang sudah dikonfirmasi oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang sudah tiba terlebih dahulu di Kebagusan sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Rencananya saudara, menurut informasi yang kami dapatkan, Pram Rano akan terlebih dahulu mendampingi Ibu Megawati untuk sarapan, baru kemudian akan melakukan pencoblosan dan juga pemantauan terkait Pilkada serentak 2024. Rencananya saudara, Megawati Soekarno Putri akan menggunakan hak suaranya di TPS 24 Kebagusan sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan lokasi TPS ini tepat berada di depan kediaman Megawati Soekarno Putri. Menurut informasi yang didapatkan juga saudara, tampaknya Megawati tidak akan mencoblos sendirian, beliau juga akan ditemani oleh anak dan juga menantu yang juga akan mencoblos di TPS 24 Kebagusan. Kita masih akan menantikan keterangan lebih lanjut dari kedatangan Pram Rano di kediaman Megawati Soekarno Putri pada hari ini. Dan tadi pagi saudara, calon gubernur benar-benar mengadres isu yang terkait dengan perempuan. Walaupun tidak spesifik ya, debat di KPU itu ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya, tapi kan kita coba tarik terus untuk kemudian mengadres isu kekerasan pada perempuan. Apa? Biar ini benar-benar karena apa? Karena masyarakat itu ada yang skeptis juga. Skeptis itu perempuan boleh, tapi belum tentu bahwa perempuan itu terhadap isu perempuan ini kan tangan dari. Nah ini kemudian yang kita coba ajarkan bahwa jika akan mengajukan kandidat gubernur apalagi ada tiganya, maka sebenarnya isu perempuan itu menjadi sangat penting. Saya tidak bisa berdua kandidat yang lain. Tapi dari sejak awal saya punya politiknya teman bahwa Jawa Timur ini memang tidak persoalan isu yang terkait dengan perempuan dan anak dan juga nah, yang kemudian kita angkat biar yang jadi tidak terlalu maskulin cara pikir dan cara kita yang perempuan gitu. Nah itu menurut aku menjadi sangat penting dan itu sebenarnya. Karena apa ya? Apa sih bedanya kalau perempuan itu ada di level kepemimpinan? Kira-kira dia akan sama nggak dengan laki-laki kan begitu? Apakah angka kemiskinan itu turun, kemudian kekerasan juga turun karena itu adalah dengan perempuan. Itu yang kita coba untuk hadirkan ya, bahwa di dalam bedanya itu tantangannya. Kemudian Jawa Timur karena itu sudah perempuan, akhirnya pilihannya mau apa lagi kecuali mencari yang terbaik. Kita juga punya untuk anti money politik ya. Dan kita di challenge dan bahkan di kampanye sendiri nih orang mungkin kadang kan berpikir suka diamani nih kemudian bahkan nggak ada nih nggak ada. Ya, tidak ada. Kenapa? Karena kita menawarkan
dan kita juga punya semangat untuk berubah. Nah, kalau kemudian diri sendiri ya di level yang terdekat itu dan kita juga bisa memberikan semangat itu, ya kita bikin perubahan di level itu. Dan ada dua kali satu lagi kekuasaan dalam demokrasi. Dan itu tadi saudara keterangan yang diberikan oleh Lulu Nur Hamidah, calon gubernur Jawa Timur nomor urut 1 yang menurut informasi pada Pilkada serentak tahun ini mencoblos di TPS 03 Desa Brodot, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang. Dan kita akan mencoba berkomunikasi dengan jurnalis Kompas TV Claudia Carla di kediaman Megawati di Kebagusan untuk memantau seperti apa agenda pertemuan Pram Rano pada siang hari ini di kediaman Megawati. Carla. Saudara, tadi baru saja sekitar pukul 10.54 Cagup nomor urut 3 yaitu Pramono kediaman Presiden kelima Republik Indonesia yaitu Megawati Soekarno Putri. Tadi Pramono sempat kemudian menyapa media dan menjelaskan sedikit tentang kedatangannya di kediaman Megawati ini. Tadi menurut Pak Pramono sendiri kedatangannya pada kali ini adalah untuk seperti sarapan bersama, kemudian juga tadi berdasarkan penjelasan dari Pak Hasto yang juga sebelumnya sudah memberikan keterangan sedikit tentang acara yang akan berlangsung pada hari ini di kediaman Megawati, yaitu untuk sekaligus memantau jalannya pilkada pada hari ini. Dari pihak Pramono sendiri juga tadi sempat memberikan informasi terkait program yang akan diprioritaskan dalam 100 hari kerja pertamanya jika nanti terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Salah satunya ialah program yang akan diutamakan adalah masalah pendataan. Pendataan untuk kartu KJP yang dari Pramono sendiri masih bermasalah. Nah, tadi juga untuk Cagup nomor urut 3 yaitu Bang Rano juga telah tiba di lokasi sekitar pukul 10.48 waktu Indonesia Barat, dan ia juga menjelaskan bahwa untuk kedatangannya kali ini merupakan kegiatan yang nantinya akan makan bersama dengan Ibu Megawati. Tadi juga sebelumnya Pak Pramono juga menjelaskan bahwa memang ini kedatangannya di kediaman Ibu Megawati merupakan hal yang rutin ia lakukan setiap kali ada pilkada ataupun pemilu maupun juga pemilihan presiden sebelum-sebelumnya. Untuk dari Pak Hasto sendiri juga sebelumnya dapat menjelaskan bahwa dari pihak Pak Hasto maupun PDIP optimis bahwa pilkada DKI Jakarta ini akan berjalan dalam satu putaran. Kemudian rencananya memang nanti Ibu Megawati akan memilih bersama dengan keluarganya, yaitu dengan anaknya sekaligus Ketua DPR RI yaitu Puan Maharani, kemudian bersama dengan menantunya sekaligus suami Puan yaitu Hapsoro Sukmono Hadi, lalu kemudian juga akan ada anak dari Ibu Mega lainnya seperti Muhammad Rizky Pratama, kemudian juga Muhammad Prananda Prabowo, lalu menantu Ibu Megawati yaitu Ibu Nancy Prananda, lalu juga cucu-cucu dari Ibu Megawati yaitu Muhammad Prabashwara Dia Safira Oktalia, kemudian juga TVRI, duduk dong TVRI. Udah. Majuan, Pak, maju Pak. Kang, majuan dikit Kang. Pak Gub. Iya, semua yang sedang dilalui tentu sudah dipersiapkan lahir batin sampai ke titik ini. Secara umum ikhtiarnya sudah, kemudian ini adalah momen-momen kita berserah diri berdoa kan begitu ya, sehingga harapannya semua berjalan lancar. Nah, saya memang di sini karena domisilinya masih di sini, tidak mengurangi komitmen tentunya dalam membangun Jakarta ya, dengan situasi
keterbatasan seperti ini karena memang belum punya domisili di Jakarta, masih nomaden lah kira-kira begitu. Kemudian juga kita berharap tingkat partisipasi dari masyarakat mudah-mudahan tinggi, ya, sehingga memberikan semangat untuk membangun wilayah khususnya Jakarta menjadi lebih valid, lebih kuat, dan tentunya berharap mudah-mudahan di sore nanti ada quick count, hasilnya seperti yang pasangan Ridho harapkan lah kira-kira begitu. Baik, tadi bertemu dengan Pak Bahlil, seperti apa dukungan dari Pak Bahlil, Pak? Ya, saya kira karena saya datang dari Partai Golkar, Pak Suswono datang dari Partai PKS, maka tentu saya menyampaikan terima kasih ya pada Ketum Golkar yang telah mendukung dari jajarannya, beliau pribadi dan seterusnya dan semangatnya. Jadi saya tadi hadir dulu di sana menyaksikan beliau mencoblos di TPS-nya di Duren 3. Ya. Setelah itu saya lihat juga sangat lancar. Kemudian baru saya ke sini, nanti setelah ini langsung kembali ke Jakarta. Rencana ketemu sama Ibu, Pak? Ya, nanti pasti dalam rangkaian ke Jakarta saya bertemu fisik dulu dengan Ibunda di rumah kediaman. Saat ini pencoblosan dengan Bu Atalia atau seperti apa, dengan siapa saja, Pak? Gantian Mbaknya dulu. Ya, Mbak, silakan. Kan rahasia ya. Jadi yang penting harapannya adalah pemimpin yang terbaik, itu yang menjadi takdirnya. Siap menang harus siap kalah, dan kalau Jawa Barat nanti yang terpilih semoga melanjutkan prestasi hal-hal baik saat saya memimpin Jawa Barat. Yang kurang-kurang silahkan disempurnakan, dibangun konsep-konsep baru sesuai dengan konteks 5 tahun ke depan yang tentu berbeda dengan 5 tahun ke belakang kemarin. Karena di Jakarta, paslon lain sempat mengetawain Akang, katanya karena kan pasangan Ridho ini nyoblosnya nggak di Jakarta, jadi Akang atau pasangan Ridho ini kehilangan 2 suara. Tanggapannya gimana tuh? Seperti yang saya sampaikan, Mbak, ya, bahwa situasi di pemilu serentak ini tidak ada satupun yang dilanggar ya. Aturan KPU kan membolehkan pasangan itu menitipkan pemungutan suaranya sesuai domisilinya. Saya sampaikan apa adanya, di waktu hanya mepet 2 bulan, kami tidak punya domisili. Syarat mendapatkan KTP kan harus ada domisili, gitu kan. Sementara kami kan masih nomaden lah ya. Ya kalau mau diketawakan silahkan. Yang penting buat kita tetap ikhlas, menjalankan semangat untuk membangun demokrasi dengan aturan-aturan yang tidak ada satupun yang kita langgar. Kira-kira ada target apa sendiri, Pak RK? Target tersendiri ini kan kalau di DKI Jakarta harus lebih dari 50%. Ada target sendiri nggak dari Pak RK dan Pansus? Yakin satu putaran, Kang? Insya Allah ya. Namanya yakin, insya Allah yakin. Nanti kita buktikan di jam 2 ya. Makasih ya. Iya. Dan itu tadi saudara, kita sudah sama-sama mendengar keterangan yang diberikan oleh calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil yang pada Pilkada 2024 kali ini memilihnya justru di Jawa Barat, bukan di Jakarta. Tadi Ridwan Kamil menekankan bahwa ini adalah momen-momen berserah diri dan berdoa setelah masyarakat sudah memberikan suaranya di Pilkada Jakarta 2024. Ridwan Kamil tadi ditemani oleh istrinya Atalia dan juga anaknya. Dan saudara, ini adalah situasi terkini di kediaman Megawati Soekarno Putri di Kebagusan, Jakarta. Tampak Megawati sudah keluar dari kediaman, didampingi oleh keluarga.
tampak terlihat ada Puan Maharani mendampingi Megawati Soekarno Putri. Dan juga tadi kita terlihat sudah ada calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung dan juga calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno yang juga mendampingi Megawati Soekarno Putri yang rencananya akan memberikan suaranya pada siang hari ini, saudara. Udah jalan Mas Pram ya, udah ke dalam. Dan saudara, ini adalah visual ketika calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung tiba di Kebagusan untuk mendampingi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Menurut informasi yang kami dapatkan dari jurnalis Kompas TV Claudia Carla, agendanya adalah Pram Rano akan menemani Megawati Soekarno Putri untuk sarapan terlebih dahulu, baru setelah itu akan menemani Megawati mencoblos. Visual yang Anda lihat di layar kaca Anda adalah calon gubernur nomor urut 1 Jakarta Ridwan Kamil yang akan menggunakan hak pilihnya di Bandung pada hari ini. Rencananya Ridwan Kamil akan menggunakan hak suaranya di TPS 23 di Jalan Rancabulan 2 Cidadap, Bandung, Jawa Barat. Rencananya, saudara, Megawati Soekarno Putri akan menggunakan hak suaranya di TPS 24 Kebagusan. Megawati tidak sendiri, dia akan ditemani anak dan menantu untuk mencoblos di TPS 24 Kebagusan. Tampak tadi kita sempat melihat ada Prananda dan juga ada Puan Maharani yang mendampingi Megawati Soekarno Putri beserta cucunya. Tampaknya Megawati dan juga keluarga sudah tiba di TPS 24 Kebagusan untuk memberikan hak suaranya pada hari ini. Tak hanya ditemani oleh keluarga, tadi kita lihat bersama-sama, saudara, sudah ada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang juga ikut mendampingi Megawati Soekarno Putri untuk mencoblos pada siang hari ini. Yang juga Anda lihat di layar kaca Anda saat ini adalah Ridwan Kamil yang tampaknya sudah tiba di TPS 23 Kota Bandung untuk memberikan suaranya pada Pilkada 2024. Kanan ya. Tampak Megawati sudah mengecek surat suara untuk meyakinkan bahwa surat suara tersebut masih aman, belum ada yang dicoblos ataupun rusak.
Dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sudah memasukkan surat suara yang sudah dicoblos ke dalam kotak suara, saudara. Dan saat ini tampak Megawati mulai akan mencelupkan jarinya ke tinta untuk menandakan bahwa ia sudah memberikan hak pilihnya di Pilkada Jakarta 2024. Siang hari ini, Saudara, Megawati Soekarno Putri menggunakan hak pilihnya di TPS 024 Kebagusan, Jakarta, ditemani oleh anak dan cucunya. Juga tadi kita lihat ada calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung dan calon wakil gubernur Rano Karno yang juga ikut mendampingi. Yang Anda lihat di layar saat ini adalah Ketua DPR RI Megawati. Tampak Puan Maharani sudah masuk ke bilik suara, Saudara, untuk memberikan hak pilihnya di Pilkada tahun ini. Sementara itu, calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil juga sudah memasukkan surat suara di Pilkada Jawa Barat. Di Pilkada ini, Ridwan Kamil menggunakan hak suaranya di Bandung, bukan di DKI Jakarta. Ridwan Kamil menggunakan hak suaranya di TPS 23 di Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat. Kemarin ya cukup lelah juga ya, karena yang diketahui hanya berjarak kurang dari 100 meter di kediaman Kang Emil. Alhamdulillah ada kesempatan, ya ikhtiar sudah, tinggal ikhtiar langit ya, berdoa dengan umroh, dan karena kemarin baru pulang ya tentu memang agak lelah. Jadi kebetulan memang saya statusnya KTP di Bogor ya, sehingga punya hak pilih di Bogor. Ya, sementara kalau dicalonkan kan seluruh warga negara Indonesia dimanapun berhak ya untuk dicalonkan. Ya, dan ya saya ini pindah-pindah sih sebenarnya. Waktu nikah dulu jadi warga Jakarta, kemudian saya pindah ke Bogor. Nah kemudian karena jadi dosen di Bogor, lalu kemudian ketika jadi anggota dewan sama menteri, ya 10 tahun praktis saya juga jadi warga Jakarta. Ya setelah nggak jadi menteri, saya kembali menetap di Bogor, begitu ya. Walaupun kalau siang hari ya jadi penduduk Jakarta kan, karena tiap hari praktis ke Jakarta, ya karena kegiatannya. Ya semuanya begitulah, artinya kita sudah menyerahkan nanti yang terbaik dari Allah, seperti apa keputusan akhir itulah yang terbaik pasti, ya saya meyakini itu. Komunikasi terakhir sama Pak Ridwan Kamil, ada ngobrol terakhir? Terakhir waktu besoknya saya mau umroh, malam itu ketika apel siaga di seluruh kader PKS Jakarta Selatan. Ya lebih dari 3.000 waktu itu yang hadir ya, jadi penuh banget. Dan disitulah saya sekaligus ya sama-sama mendoakan ya semoga semuanya dilancarkan oleh Allah SWT. Ada bedanya nggak Pak rasanya mencoblos ada muka Bapak sendiri di surat? Ya enggak lah, sama aja kan. Yang penting sekarang kita malah nih di Bogor nih saya dapat 2 kartu ya, ya untuk kota dan untuk provinsi Jawa Barat ya. Kebetulan kemarin juga bersama Pak Saiku umrohnya bareng ya, bersama beliau. Kan
menertawakan Ridho, katanya Bapak dengan Pak Ridwan Kamil ini mencoblosnya di luar Jakarta. Ini respon dari Pak Suswono sendiri seperti apa? Memang aturan KPU-nya begitu kan. Oh ya, di dalam aja. Ini Mbak Fitri dan pemirsa, saya sedang bersama dengan Bu Puan Maharani. Selamat siang Ibu. Ibu bisa dijelaskan kira-kira Dan saudara, ini adalah Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan yang baru saja memberikan suaranya di TPS 24 Kebagusan, Jakarta. Puan Maharani memberikan suaranya bersama dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Tampak di belakang Puan Maharani sudah ada calon gubernur Jakarta, Pramono Anung, untuk mendampingi Puan Maharani. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Bagaimana Pak tadi sudah memberikan hak suaranya, lalu seperti langit cerah, matahari bersinar dengan baik. Semoga itu pertanda bahwa akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sambil jalan macet-macet ini berjalan lancar, memberikan suara yang terbaik dari warga. Optimis Insya Allah, amin. Ya. Terima kasih. Ya, jangan dorong-dorong. Dan saudara, baru saja Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani memberikan pernyataan setelah ia menggunakan hak suaranya di Pilkada Jakarta 2024 pada siang hari ini. Megawati mengatakan semoga cerahnya cuaca menjadi pertanda berkah. Tampak pasangan calon nomor urut 3 Pramrano yang mendampingi Puan Maharani pada siang hari ini mencoblos di TPS 24. Dan tadi juga sudah kita lihat bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri beserta cucu dan anaknya memberikan hak suaranya di TPS 24 Jakarta. Tadi juga saudara, kita juga sama-sama menyaksikan calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil juga sudah memberikan suaranya di Bandung, Jawa Barat. Dapat nanya saya. Iya, kenapa? Iya, kenapa? Enggak apa-apa. Takutnya ntar kejempet. Dan tampak di layar Ridwan Kamil dan keluarga meninggalkan TPS 23, tempat di mana mereka memberikan hak suaranya. Di Pilkada Jakarta kali ini, saudara, Ridwan Kamil menggunakan hak suaranya di Bandung, bukan di DKI Jakarta. Tadi juga kita mendengarkan keterangan dari calon wakil gubernur nomor urut 1 Suswono yang juga menggunakan hak pilihnya di Bogor. Maju ke rumah ibunya dulu. Maju. Hati-hati Pak, hati-hati Bu. Ya, hati-hati. Makasih. Dan inilah calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil ditemani oleh istri dan juga anaknya sudah meninggalkan TPS 23, tempat Ridwan Kamil memberikan suaranya pada siang hari ini. Kuat Bang? Sudah clear? Kami simbol tentang kebangkitan suara rakyat melawan berbagai bentuk intimidasi, termasuk intervensi dari parcok. Terima kasih sekali Mas Hasto untuk waktunya. Nah, itu dia pemirsa perbincangan kami dengan Sekjen. Yang lain sini mundur.
Calon Wakil Gubernur nomor urut 1 Suswono tampak berjalan menuju tempat pemungutan suara, tempat di mana ia akan memberikan hak pilihnya di Pilkada 2024. Dan saudara, tampak Suswono didampingi oleh sang istri untuk hadir di TPS pada siang hari ini. Sebelumnya, tempat pemungutan suara yang akan didatangi oleh Suswono adalah TPS nomor 7 yang tidak jauh dari kediaman Suswono. Sebelumnya, saudara, calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil juga sudah memberikan suaranya di Pilkada 2024 didampingi oleh istri dan juga anak. Sebelumnya juga kita sudah mendengarkan keterangan dari calon gubernur nomor urut 2 Dharma Pongrekun yang juga bawah. Ketika PDI saat itu berhadapan dengan pemerintahan yang otoriter, maka rapat-rapat partai diadakan di tempat ini. Mengapa? Karena tidak ada satu hotel pun yang berani mengizinkan rapat PDI di dalam kepemimpinan Orde Baru. Maka di tempat yang bersejarah ini dilakukan suatu spirit yang sama. Ketika saat ini kita menghadapi watak demokrasi yang mencoba dibajak oleh kekuasaan, demokrasi yang diintimidasi dan dengan tebaran bansos. Dan untuk itu dari kebagusan ini kami meyakini bahwa kekuatan arus bawah, kekuatan rakyat akan melawan berbagai bentuk penyimpangan demokrasi, menyelamatkan suara rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Untuk itu, Ibu Mega beserta keluarga didampingi Mas Prananda Prabowo, Mbak Puan Maharani, dan seluruh keluarga besar beliau, Mas Pramono Anung dan Rano Karno, telah menjalankan tugas konstitusionalnya untuk memilih. Semoga dari Indonesia lahir pemimpin-pemimpin yang merakyat, pemimpin yang visioner, pemimpin yang punya kemerdekaan dan kedaulatan untuk membela rakyat, bukan membela elit kekuasaan yang mencoba mempertahankan kekuasaannya. Untuk itu kalau ada pertanyaan dipersilakan. Dari monitoring 3 hari yang lalu itu menunjukkan optimisme. Meskipun di beberapa wilayah PD Perjuangan mencoba dikepung, tetapi kami menyatu dengan kekuatan rakyat. Sehingga dari target-target yang ditetapkan oleh DPP PD Perjuangan secara overall untuk mencapai kemenangan 54% itu bisa semoga bisa dicapai. Ya termasuk seluruh Indonesia, bahkan Aceh, Bengkulu itu kami bisa menangkan, di Papua. Apalagi tadi sambil bercanda Ibu Mega mengatakan kepada Pak Pramono Anung, pokoknya nanti setiap hari saya akan menanam pohon di taman-taman di Jakarta. Karena Ibu Mega memberikan oksigen kehidupan melalui hobi beliau untuk menanam, merawat tanaman, merawat pertiwi, membersihkan sungai, melakukan suatu politik tata ruang yang membuka ruang-ruang publik sehingga rakyat Jakarta akan hidup jauh lebih bahagia karena lingkungannya seperti kota Surabaya di bawah sentuhan Ibu Risma. Sedang kami lakukan terus-menerus. Jawa Tengah menghadapi suatu tekanan yang sangat kuat. Di Boyolali, Bung Roni memiliki data yang sangat kuat bagaimana instrumen parcok itu digerakkan sampai terjadi ketegangan. Di Solo beberapa upaya-upaya untuk menyuap rakyat dengan bansos berhasil digagalkan melalui patroli bersama antara rakyat yang cinta demokrasi, rakyat yang tidak ingin suaranya terbeli, itu kemudian bersatu untuk mengawal suara rakyat tersebut. Kami optimis dengan melihat data yang terakhir, pergerakan dari seluruh kelompok civil society, relawan, dan Jakarta ini masyarakatnya sangat cerdas. Mas Pram menunjukkan kesatu paduan kepemimpinan. Misalnya ada seluruh gubernur di Jakarta, dimulai dari Bang Yos, Bang Foke, kemudian Ahok, Anies Baswedan, semua bersatu. Dan persatu paduan ini menunjukkan Mas Pram adalah pemimpin yang mampu merangkul seluruh komponen. Maka kami mengucapkan terima kasih juga
atas dukungan dari seluruh relawan Mas Anies Baswedan, Pak Ahok, ya semua bergerak. Mas, saat Presiden Prabowo memberikan endorsement secara langsung ya dalam bentuk video di Banten dan juga Jawa Tengah, itu PDIP tanggapannya seperti apa Mas Hasto? Apakah tetap optimis, intinya pasangan yang diusung PDIP akan tetap menang gitu di daerah itu? Ya, kami percaya bahwa kekuatan yang didukung oleh seluruh segenap elemen bangsa seperti Mas Pram dan Mas Rano mampu mengalahkan berbagai endorsement yang sifatnya orang per orang. Karena kekuatan rakyat itulah inti dari demokrasi, dan inilah yang harus kita selamatkan. Ya cukup ya, makasih. Ya silakan makan bakso dulu. Silakan Ibu. Baru saya baru tahu. Calon gubernur nomor 1 nomor 2 maupun 3 itu memiliki hak pilihnya yang ada di dan juga Andika Perkasa ditemani oleh Hendra Priadi yang saat ini juga telah bersama. Kemarin sudah. Persiapannya Pak Andika Ya, optimis atau tidak itu hari ini ditentukan oleh masyarakat Jawa Timur. Jadi dari awal kita sudah menyerahkan diri. Kita harus siap dengan semua hasil. Dan hari ini masyarakat Jawa Tengah akan mulai melihat perhitungan suara sampai dengan tanggal 16 Desember gitu ya. Nanti rencana memantau di TPS mana aja Pak? Waduh, kalau saya dengan Mas Hendy mungkin enggak. Biarkan semua petugas yang ada di TPS itu bisa melakukan tugasnya secara maksimal. Pak, sejauh kita ini memantau saja dari mungkin ya, tempat-tempat yang tidak akan mengganggu. Pak tadi berangkat dari Magelang atau mana Pak? Oh enggak, dari Semarang sini. Pak, sejauh ini dari laporan teman-teman di ini, apakah ada pelaksanaan pemilu sudah berjalan lancar atau bagaimana Bapak? Saya belum ya Mas, belum terima laporan-laporan. Justru nantilah mungkin secara resmi itu dari DPD, PD Perjuangan sebagai bagian dari tim pemenangan itu yang akan mulai menginventarisir. Kita juga kan punya saksi di seluruh TPS dan itu secara bertahap pasti akan diinventarisir satu persatu untuk mendapatkan masukan selain dari seluruh jajaran di 35 kabupaten kota. Habis nyoblos mau kemana Pak? Kenapa? Habis nyoblos mau kemana? Hari ini kita akan koordinasi sama Mas Hendy, tapi besok saya akan Jakarta dulu karena saya mau mantu. Jadi kita harus persiapan. Enggak ada wilayah khusus Jawa Tengah yang memang suara Pak Andika dan Pak Hendy ini memang tinggi gitu di wilayah tersebut. Iya, pokoknya itu sudah kita petakan jauh-jauh hari dan perkembangannya juga ternyata nggak statis. Jadi biarkanlah hari ini masyarakat Jawa Tengah menentukan pilihan. Kalau Mas Andika sendiri optimisnya berapa persen nih? Kan tadi udah kita jawab. Belum ada persennya? Nggak ada, pokoknya biarkan aja masyarakat Jawa Tengah yang menentukan pilihannya. Ya kan Mas? Ya siap. Cukup ya? Yuk, nanti lagi biar dia koordinasi untuk pelaksanaan. Ya Mas. Ya Mas. Pak Hendy. Ini sama Mas Hendy ya? Ya Mas. Oh, Pak, dari depan naik gitu. Lihat lagi Pak. Tengok kiri dulu Pak. Ini Pak, tengok kiri. Mantap. Sini Pak. Ya, siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Teman.
Sini Pak. Bu, bareng Bu ya. Sudah ya? Sudah Pak. Oke. Ya. Mundur. Ya, terima kasih ya. Nah, ya. Lancar semuanya ya. Aman Mel. Aman Mel. Kasih lihat kamera Pak. Satu. Oke. Kiri Be. Be kiri Be. Kasih ini Pak Mono, atas Pak Mono. Ibu. Ya. Pak. Nah, Pak. Ya. Langsung statement. Depan aja Pak. Doorstop Pak. Depan. Kalau ngasih jalan. Izin apa? Boleh itu tadi tangannya. Be, tangannya belet nih. Tangannya belet, Be. Tangannya belet. Linking. Mantap. Dah ditangkap Julian. Julian. Pak. Sini aja, Pak. Bang, munduran Bang, belum, tar dulu, yang depan nunduk, Sabar ya. Boleh dites Pak Sus. HP-nya turunin dong. Gambar aman. Kencengan ya Pak. Handphone dong, turunin dong. Sudah. Siap. Baik, terima kasih ya teman-teman wartawan yang sudah menunggu ya. Jadi alhamdulillah hari ini saya sudah menggunakan haknya ya sebagai warga negara, sebagai penduduk di Kota Bogor yang sekaligus juga Provinsi Jawa Barat, yang karena ini ke pilkada serentak sehingga saya tadi mendapat 2 kartu ya. Jadi memang saya ini bolak-balik jadi penduduk Jakarta dan juga Bogor ya. Dulu waktu nikah saya tentu menjadi penduduk di Jakarta tahun 84 ya. Kemudian karena jadi dosen di Bogor, saya pindah ke Bogor. Kemudian saat jadi anggota DPR dan menteri selama 10 tahun praktis saya juga jadi penduduk Jakarta ya. Dan setelah nggak jadi menteri saya kemudian kembali berdomisili di Kota Bogor ya. Tapi pastilah sehari-hari praksis lebih banyak di Jakarta ya. Karena di Bogor itu hanya untuk nginep aja ya, untuk tidur aja malam ya. Tadi praktis sehari-hari kegiatan saya ada di Jakarta. Nah, tentu karena peraturan di mana tempat domisili itulah yang kemudian mendapatkan hak suara, maka tentu saja ya saya berarti mendapatkan hak suaranya di Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat ya. Nah, adapun pencalonan sebagai gubernur itu ataupun bupati ataupun wali kota itu semuanya adalah seluruh warga negara Indonesia berhak untuk dicalonkan dimanapun ya. Dan saya kebetulan memang ditugaskan untuk menjadi calon wakil gubernur di Jakarta. Oleh karena itu ya saya sudah berusaha seoptimal mungkin mengenalkan diri saya. Dan saya akan berkomitmen untuk bersama Pak Ridwan Kamil tentu saja akan membangun Jakarta yang lebih baik ya. Makanya teks lainnya adalah Jakarta Baru, Jakarta Maju ya. Nah, insya Allah ya jika Allah takdirkan kami terpilih, maka saya yakin ya akan memenuhi janji-janji yang sudah pernah kami sampaikan selama kampanye ya. Silakan nanti warga bisa mengoreksi apabila ada janji-janji yang belum dipenuhi ya. Kami sangat terbuka ya, keterbukaan informasi juga sangat kami kedepankan ya, dan juga kami akan selalu menampung aspirasi-aspirasi rakyat. Prinsip kami adalah dalam membangun Jakarta nanti aspek keadilan yang akan kita utamakan ya.
yang kedua kepentingan orang banyak, yang ketiga objektif, dan yang keempat baru peraturan. Ya, itu yang akan kami jalankan. Ya. Berarti habis ini Bapak langsung ke pos nomor 6? Ya, tentu setelah kali mendapat ini punya hak pilih tadi sudah menyelesaikan tugasnya. Segera nanti kita setelah makan siang ya, mudah-mudahan teman-teman wartawan bersedia nih mau saya ajak makan siang bareng nih ya. Nanti habis ini kita akan pantau ya hasil pilkada di Jakarta. Saya yakin apapun hasilnya itulah yang terbaik. Sedangkan warga hari ini beda dengan warga dulu, buang sampahnya belum tertib, pakai kendaraan bermotornya belum tertib, hubungan emosional antar warganya tidak serapi dulu. Ini kan perlu otoritasasi pemimpin yang bukan otoriter ya, otoritas pemimpin yang memiliki kemampuan untuk dia punya humanisme pada masyarakat, tetapi tidak boleh kehilangan karakter membentuk masyarakat. Misalnya gini loh, mendidik anak pada hari ini berbeda dengan dulu. Hari ini harus humanis, dulu gini loh, saya ngalamin, ini nggak bisa kan. Hari ini harus humanis, tapi anaknya tetap harus pada rel kemana arahnya. Yang terjadi adalah orang tuanya tidak bisa mengendalikan, gurunya takut mengendalikan, seperti yang terjadi sekarang. Ini kan pemimpin harus bisa mengelola itu. Ya, otorisasi tetapi tidak kehilangan nilai-nilai humanisme. Berarti nanti semua tokoh dirangkul bersatu lagi ya, udah udah gitu. Ya, politik Indonesia ini kan kayak nggak tahu aja sih. Mana ada politik Indonesia bertengkarnya selamanya, enggak lah. Gitu. Ya, makasih. Mohon ya. Penggunaan masker, penyediaan tempat cuci tangan, sabun, apa itu juga sudah tidak ada lagi. Jadi biaya-biaya yang dulu kita keluarkan cukup besar di 2020 sudah tidak ada. Nah, secara teknis regulasinya tidak berubah. Hanya ada beberapa inovasi yang dilakukan oleh KPU untuk membuat kualitas pilkada ini mestinya menjadi lebih baik, gitu ya. Nah, khususnya ya, perkembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada. Jadi saya ingat betul ketika kita masuk reformasi pemilu 99, kita sudah mulai menggunakan teknologi informasi. Yes. Waktu itu ya dengan teknologi saat itulah, kirim data hasil itu melalui fax. Lalu 2004, 2009 kita juga menggunakan teknologi informasi, waktu itu diberi nama Situng. Situng, yes. Nah, itu menggunakan scanning. Lalu 2014 dan 2019, nah saya waktu itu sudah ada di KPU RI ya, untuk penyelenggaraan pemilu 2014 dan 2019. Karena Mas dari tahun 2012 ya sebagai anggota KPU ya. Nah, itu juga masih menggunakan Situng, tetapi kita sudah menampilkan formulir-formulir dari setiap TPS melalui website yang disediakan oleh KPU. Jadi semua bisa mengakses ke situ, semua orang bisa melihat. Betul. Nah, bahkan di 2019 kita bukan hanya menampilkan foto formulir C1-nya, ya? tetapi juga hasil rekapitulasinya. Jadi
misalnya di TPS nomor 1 hasilnya ini, TPS nomor 2 hasilnya ini, itu sudah langsung direkapitulasi dan publik bisa melihat itu, hasil per TPS, hasil per kecamatan, hasil per kabupaten kota bisa langsung dilihat. Nah, itu ada beberapa catatan dari publik kan, waduh, karena itu masih diinput secara manual, ada beberapa human error ya yang mengalami dari quick count ya, nanti mungkin dimulainya pukul 13 ya. Tetapi di exit poll juga hari ini kan sudah muncul. Bagi saya sih sudah tergambarkan ya hasilnya seperti apa. Kalau lihat dari exit poll barusan, biasanya exit poll kan tidak pernah jauh dari quick count. Cuman rentangnya perbedaannya, kalau quick count kan tipis biasanya 1%, kalau exit poll kan 5%. Artinya nggak jauh dari itu. Ya, udah nggak jauh ya. Karena kita ini kan berpikir ilmiah ya. Saya tuh dari dulu mengikuti pemilihan kepala daerah dari mulai bupati pertama, bupati kedua. Ya standarisasi survei itu selalu sama. Kan survei itu menjadi problem manakala mepet-mepetan. Artinya ketika disurvei selisihnya 10%, nah itu biasanya disimpulkan draw. Tapi kalau survei selisihnya 30, selisihnya 50, ya sudah bisa disimpulkan lah. Hari ini siapa aja Pak yang kumpul? Saya sih tidak membuat undangan khusus, tapi bagi teman-teman yang mau datang, teman-teman dekat saya dipersilahkan aja. Gitu. Ya, dipersilahkan. Tapi teman-teman yang dari sisi aspek kepartaian, mereka semuanya berkumpul di Bandung. Berkumpulnya di di Hotel Holiday Inn untuk sama-sama melihat hasil quick count. Gitu. Jadi ya di sini teman-teman relawan pada datang ke sini. Tetapi memang saya minta perwakilannya saja. Nanti kalau terlalu banyak kan nggak mungkin bisa nampung juga. Kalau saya bilang, datang semuanya, repot deh. Sudah biasanya penuh. Kenapa? Kalau dari survei kemarin kan sekitar 70, ya mudah-mudahan ya harapannya tidak jauh sekitar itu ya. Nuhun-nuhun sih bisa 80. Tapi ya 70 bagi kita sudah sesuatu lah di Jawa Barat, karena kan Jawa Barat itu tiap perahihan pemilunya kepala daerahnya tuh nggak pernah jauh dari angka 35 loh. Jadi kalau 50 tuh barang baru, atau 60 juga lebih baru lagi, 70 tambah baru. Pak, himbauan untuk relawan yang mau euforia ini gini. Saya pikir gini loh, kita ini kan hari ini bukan pesta hajatan ya. Hari ini kan kita berdemokrasi untuk memilih pemimpin. Keberhasilan kita ini bukan di sini. Keberhasilan kita itu nanti di kepemimpinan membangun Jawa Barat. Jadi euforianya nanti perlihatin aja ketika mendukung saya menyelesaikan berbagai problem di Jawa Barat, membangun seluruh infrastruktur, membangun kesadaran tentang warga. Kan perlu kesadaran tentang warga, ini kan penting ya. Karena hari ini kan pemimpin hari ini dihadapkan pada dua loh. Pertama, dia ingin dapat elektabilitas. Tetapi dia juga dihadapkan pada warga yang euforia dalam segala hal yang harus kita bisa nangani dengan baik. Kalau enggak, ini berbahaya. Artinya pemimpin hanya sekedar ingin mendapat popularitas dan elektabilitas, nanti keinginan warga semuanya diikutin. Sedangkan warga hari ini beda dengan warga dulu. Buang sampahnya belum tertib, pakai kendaraan bermotornya belum tertib, hubungan emosional antar warganya tidak serapi dulu. Ini kan perlu otoritasasi pemimpin yang bukan otoriter ya, otoritas pemimpin yang memiliki kemampuan untuk dia punya humanisme pada masyarakat, tetapi tidak boleh kehilangan karakter membentuk masyarakat. Misalnya gini loh, mendidik anak pada hari ini berbeda dengan dulu. Hari ini harus humanis, dulu gini loh, saya ngalamin, ini nggak bisa kan. Hari ini harus humanis, tapi anaknya tetap harus pada rel kemana arahnya. Yang terjadi adalah orang tuanya tidak bisa mengendalikan, gurunya takut mengendalikan, seperti yang terjadi sekarang. Ini kan pemimpin harus bisa mengelola itu. Ya, otorisasi tetapi tidak kehilangan nilai-nilai humanisme. Berarti nanti semua tokoh dirangkul bersatu lagi ya, udah gitu. Ya, politik Indonesia ini kan kayak nggak tahu aja sih. Mana ada politik Indonesia bertengkarnya selamanya, enggak lah. Gitu. Ya, makasih. Dari pemilu ke pemilu selalu diperbaiki, ya, termasuk di pemilu 2024 kemarin, Pileg Pilpres. Ya. Memang ada banyak, saya nggak tahu menyimpulkan apakah ini banyak. Banget nih keringatannya. Ya ampun.
Oh, dari sana, dari Purwakarta. Buset. Kasihan. Tadi off-nya mana? Ya itu yang diperbaiki gitu loh, bukan kemudian menghilangkan apa namanya informasi cepat yang harusnya bisa didapat oleh publik. Tadi Mas Arief sebutkan. Karena publik saya yakin memantau terus ya. Iya, sangat membutuhkan informasi itu gitu loh. Nah, salah satu hal penting di dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala daerah adalah transparansi. Yes. Jujur, adil dan transparan. Yang bisa mendukung proses transparansi itu berjalan dengan baik adalah penggunaan teknologi informasi. Nah, kalau teknologi informasi yang digunakan itu kemudian tidak mendukung proses transparansi, ini agak mundur gitu ya. Kami sudah pernah melakukan di 2014, pemilu 2014 itu hanya menampilkan foto form hasil C1. Waktu itu namanya C1 bukan C hasil gitu ya. Form C1 itu di web kami. Karena waktu itu kami belum menggunakan teknologi marking and yang bisa langsung merekap secara elektronik. Kita belum menggunakan itu. Manual foto gitu. Ya. Nah, hari ini kalau yang ditampilkan hanya foto di TPS saja, itu artinya kita mundur ke belakang lagi. Harusnya teknologi sudah makin maju, masyarakat sudah makin mudah cari informasi, hanya dengan klik sana klik sini sudah dapat informasi. Kalau belum dapat, ini kadar transparansinya perlu dipertanyakan. Ya, walaupun kita masih menunggu ya proses hingga siang hari nanti gimana sistem Sirekap ini mampu dapat dilakukan. Yang masih sedikit tertinggal karena fiskalnya belum mandiri. Luasnya itu 30 kali lipat luas Tangerang. Jadi memang butuh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Ya, itu tadi pernyataan dari Dimyati Natakusuma, calon wakil gubernur nomor urut 2 di Pilkada Banten, dan kami juga akan menyambung kembali pembincangan dengan Mas Arief Budiman terkait dengan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Mas Arief, juga kita melihat bahwa ada 203 juta pemilih DPT nasional yang melakukan pencoblosan hari ini. Nah, dari pengamatan Anda bagaimana dengan sosialisasi yang telah dilakukan oleh KPU agar partisipasi publik? Karena partisipasi dari pemilih ini penting karena masyarakat memiliki hak pilih dan juga dapat melakukan hak pilihnya pada hari ini. Ya, tentu kita berharap partisipasi tetap tinggi ya. Selama ini kalau kita pasang target itu 77,5% partisipasi pemilih. Di beberapa tempat kemarin bahkan di atas 80%. Ya, di pemilu terakhir kemarin juga gitu ya. Nah, mudah-mudahan Pilkada 2024 juga sekurang-kurangnya di atas 77 masih lebih tinggi dari 77,5% gitu ya. Nah, sampai hari ini kita belum melihat ada hal-hal yang menjadi penghalang atau hambatan di dalam proses pelaksanaan pilkada. Kita lihat belum ada laporan misalnya petugas yang mengalami kesulitan, kerumitan, sakit misalnya. Kita belum melihat ada laporan-laporan itu. Kemudian logistiknya juga begitu. Saya dari pagi sampai siang ini setidaknya belum mendengar ada laporan logistiknya kurang, logistiknya rusak, terbakar, hilang dan segala macam juga belum terlihat ya. Mudah-mudahan ini laporan dari teman-teman media yang ada di daerah ini juga menjadi penting supaya KPU RI kalau harus mengambil kebijakan dia bisa melakukannya secara cepat. Gitu loh. Mudah-mudahan tidak ada kendala sih, mudah-mudahan. Ya, kita apresiasi bagaimana KPU juga memastikan bahwa logistik dan juga untuk TPS di 435.000 TPS yang saat ini melakukan pilkada serentak juga dapat dilakukan, dan kita juga akan terus memantau bagaimana juga ada wilayah-wilayah yang saat ini sedang terdampak bencana dan wilayah dari TPS tersebut juga melakukan mitigasi. Nah, selebihnya untuk terkait dengan logistik tadi, kepastian dan juga kemudian untuk terkait dengan warga,
bisa dilakukan. Baik, kita akan menyapa rekan Febriana Mila yang saat ini berada di Semarang, Jawa Tengah untuk memantau bagaimana proses pilkada di sana. Febriana, bagaimana dengan prosesi pemungutan suara terutama di wilayah Semarang dan juga wilayah umum Jawa Tengah? Ya, Juno dan juga saudara, tadi untuk memberikan hak suara, ini tadi calon wakil gubernur Jawa Tengah, Hendar Prihadi bersama dengan keluarga sudah melakukan pencoblosan sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini sudah bersiap calon gubernur Jawa Tengah, Bapak Andika Perkasa juga bersama dengan Ibu Heti. Halo, selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Pak, bagaimana nih persiapan sebelum melakukan pencoblosan di TPS 3 ini? Ya, kalau persiapan sih secara khusus tadi balesin WhatsApp, Telegram, macam-macam lah, telepon. Intinya lebih banyak mengucapkan terima kasih atas semua dukungan. Seberapa optimis Pak untuk kemenangan di Jawa Tengah? Optimisme itu tetap ada, karena itu ada di dalam hati saya sejak awal penugasan. Tapi kan juga masyarakat Jawa Tengah yang punya hak, dan itulah yang akan mereka putuskan hari ini. Elektabilitas Pak Andika dan juga Pak Hendi di Jawa Tengah ini kan cukup naik turun, kemudian juga saling berbalapan gitu dengan nomor urut 2. Nah, responnya seperti apa? Ya, kalau kami merasa ini satu kemajuan yang sangat bagus. Kenapa? Karena kami start itu ketinggalan jauh sekali, Mbak. Begitu dideklarasikan oleh Ketua Umum PD Perjuangan 1 hari sebelum pendaftaran di KPU Provinsi Jawa Tengah, kita itu disurvei banyak lembaga survei dan bervariasi, tapi memang rata-rata tertinggalnya itu sangat jauh, bahkan sekitar 20% lebih. Jadi bahwasannya kemudian secara perlahan dukungan semakin banyak, popularitas semakin meningkat karena kerja keras seluruh masyarakat Jawa Tengah, baik yang merupakan kader partai maupun yang simpatisan, relawan, semuanya, maupun individu. Itu kami sudah sangat bersyukur. Apakah sudah ada persiapan kalau misalkan memang hari ini atau malam ini dinyatakan menang seperti itu? Kami mengikuti tahapan, Mbak. Jadi kita tidak akan merayakan apapun hari ini karena memang sesuai tahapan perhitungan dan rekapitulasi ini kan dilakukan berturut-turut ya, bertingkat sampai dengan 16 Desember. Itu sampai tingkat kabupaten kota. Ya, kita akan mengikuti sampai KPU Provinsi Jawa Tengah kemudian mengumumkan dan akhirnya menetapkan. Jadi tidak ada kita melihat misalnya quick count atau exit poll ini sebagai sebuah referensi. Tapi sikap resmi itu akan dikeluarkan setelah ada penetapan dari KPU. Tidak terlalu terburu-buru ya Pak ya, kalau misalkan memang malam ini nanti akan dinyatakan menang atau seperti apa, kita masih menunggu hasilnya dari KPU secara resmi. Terima kasih Pak Andika, Pak Hendi, Bu semuanya, terima kasih. Dan selamat mencoblos juga untuk Pak Andika menggunakan hak pilihnya sesuai dengan KTP-nya, karena memang untuk Pak Andika dan juga Bu Heti saat ini sudah pindah ke Jawa Tengah, ke kota Semarang, sehingga ini mendapatkan kuota ataupun mendapatkan sebagai daftar pemilih khusus di TPS 03 Kota Semarang. Kembali ke studio. Dan Febriana Mila dari TPS 03 Semarang, Jawa Tengah, di mana calon gubernur nomor urut 1 Andika Perkasa melakukan pencoblosan di sana. Namun kita juga sudah ada rekan suara Anzani di TPS 1 Kota Solo, Jawa Tengah, yang memantau proses pencoblosan calon gubernur nomor urut 2 Ahmad Lutfi. Suara hingga saat ini bagaimana proses pencoblosan di TPS 1, di mana juga ini menjadi lokasi pencoblosan domisili dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Ya, beberapa jam sebelum penutupan pemungutan suara pada hari ini, di menit-menit terakhir, salah satu calon gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, akan memberikan hak suaranya di TPS 1 Sumber. Dan saat ini saya sudah langsung bersama dengan Pak Lutfi.
ini saya akan ke TPS 01 untuk menyampaikan hak kita terkait dengan suara kita. Iya, kan ini mau perjalanan menuju TPS 01 Sumber untuk memberikan hak suara. Sebelumnya ada persiapan nggak Pak pagi hari ini? Nggak ada persiapan. Saya tadi pagi bangun setelah subuh olahraga jalan-jalan sama anak. Sekarang kesini nggak ada persiapan. Apakah ada alasan khusus Pak akhirnya memilih Solo di TPS 1 Sumber ini sebelum? Satu Solo tempat saya tinggal ya. Yang kedua saya pernah dinas lama di Solo. Solo merupakan epicentrum aglomerasi wilayah Solo Raya. Jadi Solo adalah kota yang sangat kita cintai untuk berkembang masa depan. Oke Pak, terakhir mungkin optimis menang. Apakah optimis menang dan berapa persen Pak dari suaranya? Kontestasi harus kita optimis, tapi semuanya kan kita kembalikan kepada masyarakat. Karena sejatinya tahapan inti pemilu hari ini, artinya pungut dan hitung itu sekarang. Jadi biarlah masyarakat nanti yang melakukan. Siap Pak, terima kasih banyak, selamat memberikan hak suara ya Pak. Itu dia saudara. Saat ini calon gubernur pasangan calon nomor urut 02 akan memberikan hak suaranya di TPS 01 Sumber, dan ini saat ini sedang proses berjalan menuju TPS karena sebenarnya tidak terlalu jauh, tetapi saat ini kondisi memang cukup panas sehingga media dan tim Pak Ahmad Lutfi memilih untuk menggunakan mobil agar nantinya sampai di sana langsung bisa memberikan hak suaranya di TPS 1 Sumber, Banjarsari, Solo. Sini. Ya, nantinya juga kami akan memantau setelah pencoblosan yang informasinya Ahmad Lutfi akan melanjutkan ke Semarang untuk mengawal di tim pemenangan. Kembali ke studio Juno. Terima kasih rekan Suara Anzani yang melaporkan langsung dari TPS 01 Kelurahan Sumber di Kota Solo, Jawa Tengah. Dan juga sebelumnya tadi ada rekan Febriana Milai juga memantau prosesi pencoblosan calon gubernur nomor urut 1 Andika Perkasa di TPS 03 Lempong Sari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kami juga masih bersama dengan narasumber kami, Mas Arief Budiman, Ketua KPU RI tahun 2017 hingga 2022. Mas Arief, kita juga menyoroti bahwa proses dari partisipasi publik, partisipasi masyarakat ini menjadi penting di momen pilkada serentak ini. Namun proses politik ini juga harus ada di mana jujur, adil dan juga transparan di sana. Nah, kita melihat ada laporan dari Bawaslu pada medio September kemarin ada 400 dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN terkait dengan netralitas. Kemudian yang terbaru dari Perludem ada sekitar 3.000 dugaan pelanggaran terkait dengan netralitas ASN dan sebagainya. Lalu seperti apa Mas Arief melihat bahwa proses dari pelaksanaan demokrasi dan juga pilkada serentak kali ini dengan adanya dugaan pelanggaran dari soal netralitas ini? Ya, sebetulnya regulasi kita ini sudah cukup ya untuk menjaga masing-masing pihak punya peran. Bagaimana penyelenggaranya berperan, bagaimana pejabat negaranya berperan, termasuk ASN-nya ya, bagaimana pemilihnya berperan, bagaimana partai politiknya berperan. Nah, tentu harapannya adalah semua yang diatur dalam regulasi itu dipatuhi, dijalankan dengan baik gitu ya. Nah, angka yang saya tidak bisa menyimpulkan sebetulnya temuan Bawaslu yang berapa tadi 4.000 ya? 400. Yang Perludem 3.000. Yang 3.000 itu apakah itu masuk dalam angka yang cukup besar atau kecil ya? Kalau melihat sebarannya misalnya, kalau angka itu tersebar di seluruh wilayah, tentu angka itu angka yang kecil karena kita punya 514 kabupaten kota, lalu kita punya 38 provinsi. Kalau angka 300 itu pelanggarannya tersebar, sebetulnya itu angka yang kecil. Tapi kalau angkanya itu berkumpul dalam satu wilayah tertentu, wah ini berarti jangan-jangan ada mobilisasi, ada motif tertentu dari kelompok yang melanggar tadi gitu ya. Nah, termasuk yang 3.000. Nah, kemudian yang kedua, jenisnya apa? Apakah pelanggaran itu memang menyangkut policy-policy yang mereka buat atau sebetulnya karena mereka terlibat terlibat tim pemenangan.
Jadi di luar posisi dia atau kewenangan yang dia miliki sebagai ASN. Nah, itu tentu kita lihat, barulah nanti kita bisa menyimpulkan ini sebetulnya pelanggaran yang seperti apa gitu ya. Nah, saya justru yang harus dan ingin kita dorong terus itu adalah peran pemilihnya, peran masyarakat yang sudah masuk dalam kategori sebagai pemilih ya. Pertama, Anda harus gunakan hak pilih Anda supaya nanti orang-orang yang terpilih ya memang orang-orang seperti yang Anda butuhkan. Nah, jadi Anda melihat para kandidat sudah melakukan kampanye, sudah menyampaikan visi misi, maka hari ini waktunya bagi Anda untuk memilih siapa yang memang sesuai dengan kebutuhan Anda, siapa yang terbaik mampu mewujudkan harapan-harapan Anda. Nah, gitu. Yang kedua, selain Anda berperan menjadi pemilih, Anda juga bisa ikut mengawasi, memantau seluruh proses jalannya pemilihan kepala daerah ini. Dengan cara bagaimana? Jadi penyelenggara juga boleh. Jadi masyarakat pemilih itu bisa jadi penyelenggara ya, mulai dari KPU RI sampai dengan KPPS di KPPS kecamatan. Jadi pemantau juga boleh. Pemantau yang terdaftar, terakreditasi, dan akreditasinya sudah diterbitkan oleh penyelenggara pemilu, boleh. Atau bahkan sebagai masyarakat pemilih saja, Anda bisa melihat itu, melihat prosesnya, lalu Anda juga boleh untuk melaporkan kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran gitu ya. Termasuk Anda bisa berperan menginformasikan hasil pemungutan suara di tiap TPS supaya tetap terjaga kemurniannya. Hasil di TPS ini angkanya adalah 30, 40, 50 dan itu terjaga sampai nanti ditetapkan di tingkat atau level paling akhir. Baik, kita tahan dulu Mas Arief, kita lihat bagaimana prosesi yang dilakukan oleh calon gubernur nomor urut 2 di Pilkada Jateng yaitu Ahmad Lutfi yang melakukan hak suaranya di TPS 01 Kelurahan Sumber, Kota Solo, Jawa Tengah. Halo, Pak, sini Pak. Belakang Pak, belakang. Sini Pak, Pak Lutfi sini Pak. Sini Pak, sebelah sini Pak. Ya, Ahmad Lutfi ini juga berpasangan dengan Tasyasin Maimun, diusung oleh Partai Gerindra, PKB, Golkar, P3, Nasdem, PKS, PAN, Demokrat, dan juga PSI. Sebelumnya, kontestan lainnya yaitu calon gubernur nomor urut 1, Andika Perkasa, tadi juga telah memberikan hak suaranya di TPS 03 di Kelurahan Lempong Sari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pilkada Jawa Tengah ini diperkirakan akan berlangsung sengit karena sebelumnya pada pertengahan November lalu Litbang Kompas telah melakukan survei terkait dengan elektabilitas kedua pasang calon. Andika Perkasa, Hendra Prihadi, elektabilitasnya mencapai 28,8%. Lalu Ahmad Lutfi Tasyasin Maimun 28,1%. Sedangkan pemilih bimbang ada di angka 43,1%. Litbang Kompas pada saat itu mencatat bahwa undecided voters atau pemilih bimbang ini menjadi penentu di Pilkada Jawa Tengah. Baik, kita pantau bagaimana tanggapan dari Ahmad Lutfi, calon gubernur nomor urut 2 di TPS 01 Kelurahan Sumber, Kota Solo, Jawa Tengah. Tertib. Apa yang ditanyakan? Ya ini. Jadi gini, kita sudah melalui tahapan ya. Tahapan inti pilkada hari ini adalah pungut dan hitung. Dan hari ini adalah
Saya dengan Gus Yassin berharap masyarakat kita bisa menyampaikan aspirasi sehingga siapapun pemilihan pimpinan nanti di Jawa Tengah ke depan adalah putra-putra terbaik untuk Jawa Tengah. Okay? Amin. Terus kalau makin lega atau malah makin Biasa aja, biasa. Tahapan sudah kita lalui. Bukan, tinggal masyarakat nanti yang akan menilai. Tapi optimis, Pak. Hidup baru optimis, nggak boleh nggak optimis. Ya, oke, sip. Agenda setelah ini Pak boleh Setelah ini saya ke Semarang. Untuk Temu dengan beberapa parpol kita yang telah menunggu kita di sana. Di posko ada. Ayo kita ke sana. Gus Yassin? Gus Yassin? Ada mungkin kita belum komunikasi habis dari umroh nanti ke sana beliau. Oke. Ayo kita ke Semarang yuk. Oke. Yo, makasih. Oke, itu tadi pernyataan dari calon gubernur nomor urut 2 Ahmad Lutfi pasca memberikan pencoblosan di TPS 01 Kelurahan Sumber, Kota Solo, Jawa Tengah. Lokasi ini merupakan juga lokasi yang sama di mana menjadi tempat tinggal dari Joko Widodo dan sebelumnya dari pasangan calon nomor urut 1 Andika Perkasa dan juga Hendra Prihadi melakukan pencoblosan di lokasi yang sama yakni di TPS 03 di Kelurahan Lempong Sari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Tadi Ahmad Lutfi pasca melakukan pencoblosan menyatakan akan melakukan perjalanan menuju Semarang, Jawa Tengah untuk memantau hasil pemungutan suara dan rekapitulasi dari KPU dan juga sejumlah hitung cepat yang dilakukan di posko pemenangan Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin Maimun. Dan saudara, informasi terkini dari Pilkada serentak akan kami hadirkan kembali di bagaimana juga terkait dengan survei Litbang Kompas yang telah dilakukan. Kita akan menuju war room Litbang Kompas bersama rekan Jihan Novita usai jeda. Ya. Tunggu sini aja, kita ikut. Mundur lagi, mundur lagi. Udah teh. Ya sama, saya juga nggak dapat gambar. Sama. Masih on take. Masih on take. Udah teh. Ya sama, saya juga nggak dapat gambar. Sama. Iya, kita live yo. Yang live ayo. Tetap boleh rolling. Itu tadi mundur, sekarang naik. Libur ya, lagi libur. Bajunya bagus banget. Iya, Pak. Masih on take. Masih on take. Nggak tahu kok orang tua. Dibalikin ya. Wih, damai dong. Iya. Udah teh. Ya sama, saya juga nggak dapat gambar. Sama. Iya, kita live yo. Yang live.
Ada. Ya sama, saya juga nggak dapat gambar sama. Iya. Kita live yuk. Yang live ayo. Tetap boleh rolling. Ini tadi mundur, sekarang naik. Libur ya, lagi libur. Bajunya bagus banget. Iya, Pak. Bikin reject. Masih on pick. Pick masih on pick. Nggak tahu kok orang tua. Orang tua. Dibeliin ya. Wih. Damai dong. Iya. Salam dulu. Masuk banget itu Bapak. Awas ada tenda. Awas tenda. Masuk aja nih. Belum nggak masuk. Awas hati. Diam. Ya nanti tuh warganya udah pada nunggu. Biasa saya kan selalu dikerubutin emak-emak. Nanti emak-emak pengen apa dari tadi sudah ke telinga. Jangan dulu kemana-mana, ya ketemu emak-emak aja deh. Makan bakso sama emak-emak. Paling malam ya, setelah selesai quick count. Gitu. Ya. Di Lembur Pakuan ya saya tunggu ya. Nah, ada makannya kok aman. Ya. Ngelihat survei nih sekarang gimana nih ngelihat surveinya? Ya survei 5 hari yang lalu kan seperti itu 71,5 ya. Ya mudah-mudahan lebih dari survei. Harapan saya ya mudah-mudahan optimis dong. Optimis mudah-mudahan bisa melewati survei yang kemarin diumumkan. Ya inilah politik yang gembira, politik yang memiliki basic budaya, basic sejarah, basic leluhur. Nah ternyata kan basic leluhur itu indah kan gitu loh. Kalau indah, estetik dan punya nilai filosofi, kenapa sih itu tidak dijadikan karakter pembangunan kita? Ini inisiatif mereka atau? Ya warga di sini udah ngerti lah bagaimana berkesenian dengan baik. Kang Deddy optimis 1 putaran Kang Deddy? Nggak ada 2 putaran kan. Kalau pemilihan di Jawa Barat mah kalau di DKI ada gitu loh ya. Buat masyarakat yang apa yang sampaikan? Ya masyarakat mah udah habis milih banyak yang jalan-jalan, yang deg-degan mah para calon. Ya gunakan hak pilihnya sesuai dengan keinginan hatinya dan saya yakin pilihan Anda adalah pilihan yang paling tepat. Kalau prioritas apa Pak Ji? Prioritas apa? Nanti setelah quick count baru saya ngomong tentang apa yang harus dilakukan. Setelah dari sini agendanya kemana Kang? Kang habis ini kemana? Hari ini ngobrol dulu nih di warung Ceikah, bangunan warung langganan saya. Nuhun Kang. Oke. Pelan. Sabar ya. Kamu nggak sabaran sih? Ya. Udah milih saya ya. Ibu Epon. Jangan di sini. Parkir aja di kecamatan, Om. Di kecamatan aja parkir.
Warung Ceika, warung Ceika. Ayo. Iya. Tuh nunggu milih mah tuh. Tuh. Nges milih encan. Heeh. Ai eta geus ditandaan. Poho si mama nges milih oge. Ah, sok. Ibu punten. Bade keluar Bapak. Sok. Ayo sok. Terus milih atas. Weh, terus milih Chan. Bas. Weh. Tuh nunggu milih kaca ikan tuh. Pasti langsung jalan. Di sini gini terus warganya. Relax aja lah. Artinya yang ditunggunya selesai. Kalau orang nikah, ini nikahnya udah ikrar. Jadi ya udah selesai. Tugasnya tinggal menjaga pernikahan. Ini nyoblos ke sini di Purwakarta, artinya memang lahir di maksudnya rumah saya di sini. Rumah saya di sini, status kewarganegaraan saya di sini, status KTP saya di sini, di rumah saya. berarti pulang kampung ke sini dong ketemu warga nostalgia. Ya, pulang kampungnya sebenarnya ke Subang. Kalau pulang kampung ya, tapi saya dulu dari mulai wakil bupati, jadi bupati di sini tinggalnya. Kang Deddy, ini kan udah nyoblos nih, kalau kita lihat survei Kang Deddy nih 70 di atas 70 terus gitu. Gimana tanggapannya? Ya, mudah-mudahannya surveinya sama dengan yang di TPS. Nanti kan ditentukan bukan oleh survei ya, tetapi oleh pilihan warga di TPS. Dan mudah-mudahan di TPS ini lebih dari survei, harapan saya ya. Kalau di survei terakhir indikator 71,5, ya mudah-mudahan aja bisa 75 atau 80 bisa aja kan. Siap menerima hasil akhir kan? Iya, politik itu kan harus menerima apapun yang terjadi. Tetapi saya meyakini betul hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Jadi atau proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi Kang Deddy percaya suaranya akan unggul gitu? Iya, percaya. Karena saya tahu betul bagaimana saya selama ini hidup bermasyarakat, hidup di tengah-tengah masyarakat, dan hidup setiap hari ngurusin masyarakat. Dan saya yakin rakyat Jawa Barat itu punya hati. Atur nuhun Kang Deddy, mangga, terima kasih. Ya, saudara, itu dia tadi perbincangan kami bersama Deddy Mulyadi ataupun calon gubernur Jawa Barat yang juga baru saja selesai memberikan hak suaranya di TPS 03 Desa Sawah Kulon, Kabupaten Purwakarta. Aduh, ini parkir lagi ampun. Selang 10 atau 15 menit baru biasanya akan melakukan penghitungan suara. Dan kalau misalkan perjalanan penghitungannya itu membutuhkan waktu sekitar setengah jam, ya jam 2 itu data sudah mulai masuk seperti itu. Oke, baik. Ini di Jawa Tengah. Dan kita tadi lihat sudah yang Jawa Barat. Jawa Barat. Iya. Ini sama ya, sepertinya kalau untuk di kota-kota. Ya, ini Bodebek ya. Ada Depok, Bekasi, Bogor, Bandung, dan Cirebon ya. Itu yang lebih cukup padat ya. Padat. Oke, ini nanti juga akan berubah warnanya di hijau, merah, biru navy atau biru tua, dan juga biru muda seperti itu ya, Mas Cipi. Benar. Baik, ini sebaran sampel yang dipilih dari 400. Ini bagaimana nanti alur kerjanya tim lapangan akhirnya divalidasi oleh tim konfirmator dan validator yang ada di war room ini? Ya, maaf. Nah, ini alur data ya, alur data untuk penghitungan cepat. Jadi teman-teman interview di lapangan itu nanti akan memfoto C1 KWK Plano yang telah disahkan. Kemudian akan diinput lewat aplikasi online yang kita siapkan. Kemudian kedua data tadi, foto dan hasil inputnya itu akan masuk ke data center atau pusat data di sini. Kemudian ada teman-teman konfirmator mulai memeriksa apakah hasil input sesuai dengan C1 KWK Plano yang dikirimkan.
Nah, kalau berjalan lancar, maka akan diteruskan ke validator. Dan validator akan mengecek logikanya. Setelah itu baru akan muncul di dashboard hasil penghitungannya. Dan nanti akan muncul di masing-masing provinsi seperti ini. Ini datanya ya. Iya, Kita akan lihat nanti masuk di sore nanti gitu ya, Iya, saat benar. proses penghitungan suaranya Sudah berjalan dan sudah divalidasi. baik. Ini simpangan hasilnya kira-kira singkat saja, ini kira-kira nanti bagaimana nih Mas dari Hitung Cepat Litbang Kompas? Kita memilih 400 TPS itu untuk mempertimbangkan agar margin of error kita itu di bawah 1%. Gitu. Dan angka 400 ini juga pernah kita lakukan di pilkada sebelumnya. Dan alhamdulillah memang sejauh ini hasil kita tetap di bawah 1%. Oke, baik, terima kasih Mas Slamet GP, peneliti Litbang Kompas, atas penjelasannya terkait dengan tadi alur dan metode kerja dari tim Litbang Kompas dalam mengawal pesta demokrasi yang berlangsung hari ini Pilkada Serentak 2024. Terima kasih. Dan saudara, tetaplah bersama kami di Kompas TV, masih akan ada sejumlah informasi lainnya terkait dengan Pilkada Serentak 2024. Jakarta masih jauh, ayo. Jakarta masih jauh. Di kata Depok kali sini ya. Ayo, Hera. Kalau diminta. Ya kalau enggak, kalau kita nanti disangka sok tahu. Ya, hati-hati Mbak ya. Terima kasih. Menang. Terima kasih Mbak. Iya. Andika menang Mbak Andika. Iya, Menang betul. itu. Siap. Terima kasih dukungannya. Sukses ya Bu ya. Bukan siapa-siapa kalau nggak didukung. Iya, terima kasih banyak. Permisi Pak Andika dari Kompas TV. Pak Andika, boleh dijelaskan seperti apa tadi setelah mencoblos Bapak, boleh dijelaskan seperti apa perasaannya? Iya, setelah mencoblos ya kita sudah selesai memberikan hak pilihnya Mbak. Jadi ya kita tinggal tunggu keputusan masyarakat Jawa Tengah. Setelah ini menunggu di tempat Pak Hendi atau akan kemana nih Pak jadwalnya Pak? Saya akan kembali dulu, nanti yang jelas kan kita akan komunikasi dengan internal PD Perjuangan untuk mengevaluasi dan mendapatkan laporan dari lapangan. Nah setelah itu baru kita menunggu sampai KPU Provinsi itu mengumumkan lah sesuai pentahapan. Kalau sampai siang hari ini optimismenya seperti apa Pak? Apakah cukup optimis atau seperti apa? Ya nanti biar masyarakat Jawa Tengah yang menentukan Mbak. Kita kembalikan lagi ke masyarakat Jawa Tengah ya Pak ya. Semangat Bapak dan Pak Andika dan juga Pak Hendi, selamat untuk melanjutkan aktivitas. Iya, terima kasih. Terima kasih Mbak. Semarang, Jawa Tengah. Dia datang bersama dengan sang istri. Pak Andika, saya penasaran nih Pak. Dia juga namanya melakukan kampanye keliling kemana-mana. Tapi saya juga sendiri Bapak sering ke KPU. Apakah puas Pak dengan kampanye yang dilakukan selama 3 bulan ini bersama dengan pasangan yang Pak Hendi Pak? Dan tentu saja dengan struktur partai dan juga tentunya banyak pihak yang diajak bekerja sama. Ya kita pertama kan memang berada dalam rambu yang sudah ditentukan oleh KPU ya Pak ya. Kita berikan ruang
kurang lebih 2 bulan untuk melakukan kampanye, dan itu sudah kita lakukan semaksimal mungkin. Ya, pasti kita punya evaluasi internal supaya lain kali kita bisa menyempurnakan lebih baik dari itu. Oke, mungkin sedikit Pak, mungkin bosan mungkin ya jawabnya Pak. Tadi ada banyak nih yang tanya, tapi seberapa optimis untuk menjadi gubernur Jawa Tengah? Kalau kesiapan sejak kami ditugaskan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, kita sudah siap. Tapi menurut saya lebih baik kita menunggu masyarakat Jawa Tengah untuk menentukan pilihannya hari ini. Oke, jadi akan terus memantau di Bukan ya hari ini. Sampai panas-panasan ini. Terima kasih banyak Pak Indra KBRI dan juga pasangan Pak Hadi. Terima kasih banyak. Nah, itu tadi memang sedikit wawancara kami. Pak, kita jadi topik dunia nih Pak. Topik dunia, tahu nggak sih lo topik dunia? Ngeliatin orang pegangan tangan, katanya nggak ada pasangan. Topik dunia, Pak. Topik dunia itu istilahnya Pak. Anak Gensen lagi topik Wah, dunia. kita jadi belajar satu lagi istilah. Topik dunia. Dari mana ya? Asia. Serentak. Ini ada proses di mana si rekap ini tidak menampilkan secara utuh. Nah, bagaimana masyarakat juga bisa memantau bila proses berjenjang dan juga penampilan dari si rekap ini tidak secara utuh? Ya, sebenarnya KPU bukan tidak menampilkan gitu ya. Betul. Tapi dia menampilkan satu persatu di setiap TPS ya. Saya lihat di formnya dia yang ada di info publik ya, info publik Pilkada 2024. Kemudian kita klik ke Pilkada 2024 itu memang belum kelihatan nanti gambarnya akan seperti apa gitu ya. Termasuk ketika nanti TPS nomor 1, 2, 3, 4 itu datanya sudah masuk, sudah terkirim, apakah juga akan bisa kita lihat rekapitulasi real time-nya. Real time-nya. Nah, itu yang kita nanti perlu pastikan apakah publik mudah mengakses ini, mudah mendapatkan informasi perkembangan secara cepat. Karena publik kan udah publik di masing-masing TPS ya. Dia pasti misalnya saya kepingin tahu hasil di TPS saya. Yeah. Saya akan klik TPS saya, klik lalu keluar hasil angkanya. Saya nyoblosnya di DKI ya, berarti ada pasangan calon nomor 1, 2, dan 3. Ya. Saya akan tahu paslon 1, 2, dan 3 masing-masing dapat berapa. Tapi kan saya kemudian ingin tahu, wah ini kan seluruh TPS di kecamatan saya sudah selesai nih. Hasilnya berapa? Nah, apakah nanti akan real time itu ditampilkan atau tidak? Atau menunggu hasil rapat pleno PPK di kecamatan saya selesai, lalu formulirnya ditampilkan.
formulir hasil rekapitulasinya. Nah, kalau hanya formulir hasil rekapitulasinya, pertama saya mendapat informasinya pasti agak lambat karena menunggu rekap selesai di kecamatan. Padahal ketika seluruh TPS sudah selesai melakukan penghitungan, seluruh petugasnya sudah selesai meng-capture, memfoto, dan sudah selesai mengirimkan, harusnya kita semua sudah tahu. Maka kita kawal ya, rekap di kecamatan. Kalau ada yang mau nakal-nakal lah misalnya gitu ya, loh kok berbeda dengan ini, kita bisa tahu gitu lah. Nah tapi kalau kita harus menunggu. Yeah. Nah artinya kalau sekarang kita kepingin dapat informasi hasil rekapitulasi di kecamatan, ya kita harus menjumlah sendiri satu-satu TPS. Kalau misalnya berbekal data di info pilkadanya KPU ya, pemilihan gubernur untuk DKI Jakarta misalnya, itu total jumlah TPS itu 14.835 TPS. Ya berarti kita harus jadi baru kita bisa dapat hasilnya gitu loh. Nah harusnya dukungan teknologi informasi ini tidak perlu kita melakukannya secara manual karena dia sudah namanya juga electronic recapitulation gitu ya. Kami mengembangkan itu supaya bisa memberikan informasi dengan cepat. Ya. Nah gitu. Nah saya melihat sepertinya ada kekhawatiran ya apa yang terjadi di pemilu 2024 Pileg dan Pilpres kemarin. Kalau terjadi lagi gimana? Nanti gaduh orang. Kalau ada problem ini lagi gimana? Makanya peran verifikator untuk memastikan data yang ditampilkan adalah data yang memang betul-betul asli dari TPS, tidak berubah, tidak salah gitu ya. Baru kemudian dia-upload. Jadi mestinya fungsi verifikasi ya, sebelum ditampilkan itu yang harus diperkuat sebetulnya gitu loh. Jadi bukan malah menghilangkan tampilan itu sehingga publik lambat atau terlambat untuk mendapatkan informasi. Baik, yang itu nanti kita nantikan juga gimana prosesi rekap yang akan dilakukan oleh KPU terutama pada setelah pukul 13 waktu atau pukul 1 siang nanti. Dan juga yang menjadi catatan saat ini ada 37 wilayah yang melakukan pilkada dengan paslon tunggal atau melawan kota kosong. Nah, proses ini seperti apa nantinya? Kalau misalnya, saya nggak tahu ini data ini belum diupdate apa enggak ya. Ada siaran pers tanggalnya 30 Agustus 2024, rekapitulasi pemilihan dengan satu pasangan calon. Itu kan sebenarnya tercatat 37 ya. Tapi di lamannya KPU, di sini terlihat per tanggal 29 Agustus itu masih terdapat 44. Yes. Nah, mungkin ada fakta hukum baru yang kemudian menyebabkan yang paslonnya satu itu kemudian berubah gitu ya. Jadi finally sekarang 37 ya paslon calon tunggal. Nah artinya dalam proses nanti dalam aturan dari PKPU sendiri bahwa paslon tunggal ini harus memiliki suara melebihi dari 50%. Betul. Nah artinya bila tidak cukupi hasil dari 50% itu seperti apa dan juga akan pelaksanaan yang akan dilakukan tahun depannya, betul ya? Ya, kalau kompetisi itu berlangsung dua pihak ya, pasti salah satunya akan dapat 50+1. Kalau dia tidak dapat 50+1 ya berarti dia kalah gitu kan. Betul. Nah, bagaimana kalau yang menang kota kosong atau kolom kosong? Kalau bahasanya di putusan Mahkamah Konstitusi itu kolom kosong gitu ya. Okay. Ya, sebagaimana ketentuan tahun berikutnya akan diselenggarakan pemilihan kepala daerah lagi. Nah, itu yang sebetulnya harusnya ya, dalam pandangan saya sih partai politik ya atau masyarakat juga melalui calon perseorangan itu bisa maju gitu ya. Nah, jadi tidak semua berkumpul dalam satu tempat lalu hanya ada satu pasangan calon kan, masyarakat juga tidak punya opsi lain gitu kan kalau hanya begitu. Opsi lainnya hanya kolom kosong yang kalau kolom kosong itu dipilih, waduh resikonya ya pemungutan suara ulang, pemilu ulang lagi nanti, pilkada ulang di tahun berikutnya. Dan kemudian pejabat
itu akan ditunjuk untuk menjabat daerah di wilayah Iya, mana ada dan itu kan biaya yang besar juga. Terulang lagi biaya yang besar, apalagi untuk daerah yang jumlah TPS-nya banyak, jumlah pemilihnya banyak. Aduh, biaya besar lagi itu. Belum lagi potensi ya adanya konflik karena adanya pilkada ulang itu. Baik. Nah, untuk saat ini proses dari pemungutan suara akan selesai di pukul 1 siang nanti. Lalu berdasarkan pengamatan Anda juga di lapangan saat ini, bagaimana melihat antusiasme dan juga partisipasi dari pemilih? Kan sesuai aturannya baru mulai harus dari jam 3. Pak, konfirmasi soal fakta integritas Pak Uswono dengan FPI itu benar nggak sih, Kang? Ya, yang terbaru itu yang ada, yang beredar itu draft dari mereka. Semua elemen masyarakat kita akomodir, ya. Selama dalam bingkai kepancasilaan, bingkai NKRI, bingkai peraturan perundang-undangan, saya kira semua bisa dipahami. Dari elemen pedagang, dari elemen keislaman, Kristen, dan lain sebagainya, semua kita akomodir. Ini kan kemungkinan ada putaran kedua nih mungkin Mas Jaya. Oh, memang kalau Jakarta itu kan aturannya harus 50% plus 1. Jadi skenario-nya banyak, bisa 1 putaran apakah kami atau di sana, bisa 2 putaran, ya dijalani aja. Siap kampanye kedua kalau ya harus siap. Ya, makasih. Ada sekarang tuh lebih oke lah dengan jual kainat dan semacamnya ini Pak. Apa setuju nggak sih pernyataannya Pak Ahok baru-baru ini? Sekarang ini hari ini misalkan pilkadanya Jakarta sekarang tuh lebih oke, lebih damai karena nggak ada yang namanya jual kainat dan sebagainya. Iya, setuju. Saya kira pilkada Jakarta sangat rekonsiliatif ya. Ada yang kesana dulunya rival, gabung. Saya kira itulah demokrasi yang tiap 5 tahun kita lihat yang paling relevan. Kang Emil foto bareng. Senyum ya. Satu. Lagi dikit ya. Satu. Setelah 200 meter, belok kiri ke Jalan Ketintang. Tahan Pak, tahan senyum. Bincang-bincang.
Aplikasi mereka nanti akan melakukan rekapitulasi secara elektronik dan mempublikasikan kepada masyarakat umum. Dan juga ada proses verifikasi juga ya terhadap. Ada, ya mereka membangun mengetahui apakah betul capturean ini sesuai dengan data atau fakta di lapangan. Ya. Baik. Dan saudara memang itu bukan hasil resmi ya, jadi betul. Hasil resmi tetap nanti yang akan ditetapkan oleh KPU. Dan untuk proses ini kemungkinan akan atau sudah ditetapkan pada tanggal 16 Desember. Dalam proses tahapan ini seperti apa nanti masyarakat juga akan melihat dan memantaunya? Pada prinsipnya seluruh tahapan pemilu itu terbuka, Baik. ya, kecuali karena beberapa hal. Misalnya gini. Sekarang pemungutan suara di TPS, publik semua bisa lihat karena posisi terbuka. Lalu rekapitulasi di tingkat kecamatan, itu biasanya dilakukan di ruangan tertutup. Nah, siapa saja yang bisa masuk, siapa saja yang bisa dilihat, pertama mengikuti regulasinya. Siapa yang berperan sebagai saksi, itu ada syaratnya. Siapa yang berperan sebagai pemantau, siapa yang berperan sebagai pemilih, sebagai masyarakat umum. Nah, kalau Anda berperan sebagai berposisi sebagai pemilih atau masyarakat umum, biasanya KPU akan melihat kapasitas ruangannya. Kan nggak mungkin kalau kapasitasnya 500 orang terus 1000 orang pingin nonton, itu pasti akan crowded. Nah, itu biasanya hanya karena catatan-catatan teknis lah mereka akan mengatur itu. Nah, begitu juga ketika dilakukan rekap di tingkat kabupaten. Begitu juga kalau dilakukan di tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur. Pasti akan diatur flow-nya seperti itu. Baik, kita juga akan terus memantau bagaimana proses di mana penghitungan suara terutama di waktu Indonesia Barat ini akan berakhir di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan juga saudara, sebagai komitmen di Kompas Gramedia ini juga ada jurnalisme presisi di mana hitung cepat Litbang Kompas atau Quick Count Litbang Kompas juga akan terus memantau prosesnya gimana pemungutan suara yang dilakukan oleh masyarakat di sejumlah daerah. Dan saudara, informasi terkini terkait dengan Pilkada Serentak 2024, proses hitung cepat yang akan dilakukan di sejumlah daerah juga akan kami sampaikan oleh rekan saya Ivo Nasution setelah jeda. Pak, silakan Pak. Ibu udah digeser di sini Bu, kena tiang. Sini dikit. Nah. Makan ya. Pak. Gini ya. 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 Bismillah. Berjalan menuju TPS 029 dan Nanda main Nanda dalam. Astram. Yoi. Mas, tahan dulu Pak, sini Pak. Tahan dulu Pak.
Tahan, pelan-pelan. Oke. Selanjutnya Ibu Painta HP. Agak mundur, Pak, mundur. Mas Pram, agak mundur dikit, Mas. Pak, mundur. Mundur dikit, Mas. Nah, mundur lagi, Pak, mundur. Mas Pram, kiri, Mas. Kanan, Mas Pram. Mas Pram, mundur dikit. Bu, Ibu. Mundur. Bu, kiri, kanan, Bu. Nah. Kanan. Bu, kanan, Pak. Ya. Atas, Pak. Ya, Bapak capek. Amin. 3, 1 putaran. Pak Kun gimana nih Pak untuk hari ini? Komunikasi akan kumpul bareng nanti nanti tidaklah kami tidak terlalu suka mengikuti SOP atau hal-hal yang selama ini terlalu formal, ya udah jalan masing-masing di tempat masing-masing. Yang penting apa? Keterhubungan jiwa, spirit, pemikiran itu yang terpenting. Berarti nanti habis nyoblos pulang istirahat ya Pak ya? Pulang istirahat dulu. Kemenangan Pak, ketemu Ya. sama pendukung lagi. Enggak, kalau mungkin saya bisa ikut kalian, saya lebih senang ikut kalian. Kita kan mau ikut Bapak. Iya. Kita mau nonton bareng kalian. Kemarin sempat pas semua penghitungan dan lain-lain bisa dilakukan secara transparan, jujur, dan demokratis. Oke, setelah melakukan menggunakan hak suara gitu Pak, Ya. selanjutnya kegiatan dari Bapak dan Ibu setelah keluarga seperti apa? Kami sebetulnya ingin keliling ke beberapa TPS yang ada. Tapi memang tadi saya masih menanyakan kan. Jadi saya mengalir aja nanti. Saya nanti menunggu beberapa konfirmasi. Setelah itu rencananya kami akan ke posko. Tapi jam berapa belum mau ketemu sama Pak Datu? Dia juga sibuk kan. Nanti kita ketemu setelah jam 1. Kalau akan di posko pemenangan atau seperti apa Pak? Ya, nanti kita akan Di Jalan Antasari itu ya Pak ya? jalan atas 1. Berarti menunggu perhitungan suara nanti di situ, Pak? Iya, Sama Pak Dharma? Iya, sama Pak Dharma. Jalan sana aja, Pak. Kurang tinggi, Pak. Kurang tinggi. Izin, Pak. Geser dikit, Pak. Kurang batik isi dulu, Pak. Ya. Naik. Kanan, Pak. Ibu udah geser sini, Bu. Kena tiang. Sini dikit. Nah. Makan ya. Gini ya. berjalan menuju TPS 029 2024 dan ribuan warga binaan melakukan pencoblosan di 3 TPS di dalam rutan kelas 1 Makassar. Sedangkan untuk jumlah warga binaan se-Sulawesi Selatan yang akan menyalurkan hak pilihnya yaitu ada di kisaran angka 8.200 orang.
Selain itu, Ivo dan juga saudara, pagi tadi kami juga sempat ke TPS 001 Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, di mana kemudian di TPS 001 ini mengangkat tema dekorasi budaya 4 etnis yang ada di Sulawesi Selatan. Mulai dari itu gambar rumah tongkonan yang menggambarkan suku Toraja, ataupun kemudian ornamen-ornamen yang dipasang menggambarkan baik itu suku Bugis, suku Makassar, dan juga suku Mandar. Selain itu, saudara, tema dekorasi yang diangkat di TPS 001 di Maricaya Selatan ini juga menggambarkan seperti suasana pengantin seperti itu, saudara. Ini kemudian filosofi di baliknya, semoga bahwa pesta demokrasi 2024 di Provinsi Sulawesi Selatan ini dapat kemudian berlangsung dengan lancar dan juga penuh dengan kegembiraan. Kalau dari pantauan kami tadi, anggota KPPS sudah mulai bersiap-siap di TPS sejak pukul 5 subuh, dan pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah, sumpah janji anggota KPPS dilaksanakan untuk menegaskan integritas mereka. Di waktu yang sama pula, saudara, di pukul 7 warga sudah mulai berdatangan. Ini kemudian mengapa kami mengatakan bahwa masyarakat begitu antusias seperti itu. Dan kemudian pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya wajib membawa KTP dan juga surat undangan. Dan pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, saudara, pemungutan suara kemudian resmi dimulai dengan dipanggilnya antrian pertama. Dan di TPS 001 pula ini, saudara, calon gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1 Muhammad Ramdan Pomanto bersama dengan keluarganya ini kompak mengenakan pakaian seragam berwarna putih untuk kemudian memberikan hak pilih mereka di TPS 001, tepatnya di Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sekitar pukul 8:15, Muhammad Ramdan Pomanto datang dan mengambil antrian di TPS. Sedangkan untuk calon gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman, akan menyalurkan hak suaranya pada Pilkada 2024 di Pilgub DKI Jakarta. Andi Sudirman Sulaiman tidak masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT Sulawesi Selatan sebab masih tercatat ber-KTP Jakarta. Dan saudara, untuk pertarungan pemilihan calon gubernur wakil gubernur Sulawesi Selatan untuk saat ini hanya diikuti oleh 2 pasangan calon. Petahana Andi Sudirman Sulaiman ditantang oleh Wali Kota Makassar, Dani Pomanto. Untuk pasangan calon nomor urut 1 yakni Muhammad Ramdan Pomanto ini berpasangan. Selamat datang kembali di TPS, tongkrongan pilkada serentak bersama dengan Rara Kaisaran dan saya masih Sertarigan. Dan kali ini kita nggak cuma berdua, kita mengundang 10 orang. Sebenarnya sih satu ya, nggak sebenarnya 1 orang, tapi mulutnya 10. 17. Ada Mas Iwan, pengamat media sosial Prof. Edika. Thank you. Ketemu lagi. Setelah Pilpres, sekarang Pilkada. Kemarin Pilpres, sekarang Pilkada. Ya udah kan? cukup kali ini aja. Tapi kayaknya bakalan 2 putaran nggak sih? Kalau dilihat dari angka survei kemarin, ada kemungkinan itu untuk provinsi-provinsi yang besar ya, karena perbedaannya juga masih tipis, belum sampai ke 50%. Jadi likelihood-nya cukup tinggi kalau menurut saya untuk di 2 putaran ini. Kecuali ada kejutan ya hari ini. Jakarta, Jawa Tengah. Waduh, itu dia nih. Mas Iwan, sebenarnya kan untuk pilkada sekarang ini adalah yang terbesar karena semua serentak. Ini benar-benar pesta demokrasi terbesar begitu. Tapi gini, mau tanya, karena kan Mas Iwan ini spesialis di media sosial, melototin apa yang lagi tren, apa yang lagi nggak ngetren gitu. Pilkada ini menarik perhatian masyarakat nggak sih? Animonya itu sebesar apa? Kalau misalnya kita bandingkan dengan Pilpres kemarin. Atau mungkin pilkada-pilkada yang lalu, itu lebih head to head begitu. Gimana? Kalau dibandingkan dengan Pilpres ya, of course ini jauh lebih rendah dibanding Pilpres karena pertarungannya kan memusat. Sementara ini pertempuran politiknya itu terpecah-pecah. Kalau kita lihat ada 37 provinsi, kemudian ada 415 kabupaten, 93 kota. Ini gede banget. Kita aja ya, kalau ngadain nikahan, ngundang cuma 1000 orang, itu repotnya luar biasa. Kayak udah nikah belum? Ini
ratusan juta orang. Ada sekitar berapa tadi? Ratusan daerah gitu ya. Ada 545 daerah. 540 daerah. Jumlah pasangan calonnya 1.556. Banyak banget. Banyak banget. Nah, perbincangan di media sosial nggak segede di Pilpres karena terpecah. Tapi dibandingkan pilkada yang kemarin, ini jauh lebih besar pertarungannya karena ada efek misalkan keberpihakan. Kemudian juga sekarang nih orang-orang juga udah memperbincangkan yang seru tuh kayak pilkada kor kayak gitu-gitu. Kualitas dari orang-orang yang mencalonkan diri ini seperti apa, itu kan bisa diakses di mana-mana ya. Jadi perbincangannya cukup besar. Dalam waktu cuman less than 2 bulan, kita tuh bisa tarik data sekitar lebih dari 500.000 perbincangan terkait pilkada. Lebih dari 500.000 perbincangan. Tapi itu didominasi sama Jakarta dan Jawa Tengah, kemudian Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat itu cukup sedikit dibicarakan, tapi memusat di Jakarta, Jawa Tengah dan Sumatera Utara. Itu combine all platforms social media. Ini di Twitter aja, di platform X aja segitu. Ini kita belum membicarakan di Facebook, di TikTok, kemudian yang lain-lainnya. Kalau ngomongin pilkada itu, Mas Iwan, kita punya berbagai jenis platform media sosial, ada TikTok, Facebook, Instagram, dan secara survei juga memang berbeda ya pola pikirnya, kepentingannya begitu. Yang paling banyak ngomongin pilkada antar medsos ini tetap di X kah? Atau TikTok gimana? Soalnya TikTok rame banget loh itu video-video core juga rame banget ya. Tapi X ini dipenuhi oleh netizen-netizen yang sangat kritis sekali. Tapi saya yakin ya orang-orang yang berbicara di Twitter itu baru sebagian kecil aja, tapi silence majority akan jauh lebih banyak. Kayak orang-orang seperti saya nggak terlalu menggunakan X, tapi saya ngikutin dari pagi sampai malam. Karena kalau mau mengetahui isu-isu yang terkini itu ya ada di X. Tapi kalau mau merubah opini orang, menurut saya kita harus ke TikTok. Karena menurut saya TikTok ini representing Indonesia banget. Dari kelas bawah, kelas atas, yang pinter dan yang nggak pinter ada di situ semua. Dan artinya apakah memang platform seperti TikTok itu ada datanya nggak sih Mas bahwa menunjukkan orang-orang yang sebelumnya anti mengikuti politik pilkada sekarang gara-gara platform video bikin orang yang sebelumnya nggak mau tahu jadi tertarik? Good question. Ini menurut asumsi saya ya. Saya nggak bawa datanya, tapi menurut saya ini politik jadi pop banget. Politik jadi disajikan dengan cara yang nggak biasa, yang nggak kayak dulu banget gitu, yang nggak kelur, yang nggak 1+1 sama dengan 2, tapi fun, seru, video, audiovisual. Jadi menurut saya politik demokrasi menjadi membumi dengan adanya platform-platform yang berbasis visual ini. Jadi kalau berbasis teks, orang kita nggak baca teks pendek dibaca, teks panjang nggak baca. Tapi kalau disajikan dengan video pun video yang fun, yang seru, akhirnya nggak sengaja dipikir seru, ternyata bisa jadi ini propaganda, misalkan seperti itu. Tapi platform-platform ini membuat politik menjadi sangat membumi. Politik bisa dihirup oleh semua kalangan. Anak remaja juga. Kalau kita lihat banyak politisi-politisi sekarang yang bergerak nggak cuma di Twitter, tapi dia pindah ke TikTok, Instagram dan lain-lain. Ada juga politisi yang nggak berani bermain di Twitter karena takut dirujak. Jadi kalau nggak pinter politisi ini main di Twitter, wah dirujak abis. Jadi kalau mau main pinter, kalau mau mempertahankan opini, kalau mau berdebat, ya tempatnya di Twitter. Tapi efektivitas dari, akhirnya karena kamu yang ngomong, aku jadi penasaran. Efektivitas kampanye di masing-masing platform lebih efektif di mana kalau gitu? Karena tadi kan dibilang ada yang nggak berani di X. Padahal mereka bisa loh untuk menggayat kalangan intelektual ya, kita sebutnya ya, kelompok intelektual. Nih, di X tuh orangnya dikit, tapi banyak jurnalis, banyak intelektual di situ. Yang akhirnya orang-orang yang deket sama kekuasaan pun ada di situ. Lari ke situ. Lari ke situ juga karena mereka akan tahu, oh concern publik seperti ini. Media yang misalkan tahu isu dari situ akhirnya ngangkat dari media dan akhirnya isu ini bergulir kemana-mana. Sementara di TikTok atau Instagram itu langsung directly ke penggunanya. Kalau mau opini making, kalau mau merubah opini orang, ya di situ.
Tapi kalau ini lebih high profile menurut saya di X ini. Ya, ada surveinya juga sih bilang demikian bahwa pengguna X itu rata-rata memang memiliki pendidikan yang tinggi ketimbang platform yang lain. Lebih Dan kritis. tahu nggak, netizennya tuh suka berantem. Satu ngerendahin ini, satu ini. Menurut saya tweet war. Bukan tweet war, misalnya, oh lu netizen TikTok tuh kayak gini doang, ini. oke. Oh orang TikTok tuh kayak gini-gini, jadi ngegeng. Saling serang platform. Tadi Mas Iwan mengatakan bahwa kalau mau merubah opini ya silahkan ke platform ini. Nah, seberapa besar sih dampaknya kan banyak millennials dan juga Gen Z yang ada di situ. Dengan mereka menonton dari video-video yang ada di situ, tayangan yang ada di situ dan merubah besar sekali karena kalau kayak saya lihat ya, ini hipotesis saya, orang nggak baca buku, orang nggak baca artikel panjang gitu, orang nonton video, jadi asupannya dari situ, dan itu kemungkinan besar untuk merubah opini, kemungkinan besar untuk tahu orang itu jauh lebih banyak dengan cara yang fun. Kayak kita seru-seruan ternyata dicekokin nih dengan informasi, dicekokin. Gak cuman politisi nggak nih, dicekokin tiba-tiba pengen belanja, dia nggak butuh sepatu jadi butuh sepatu, ya nggak ini kaos jadi psikologi ya, main psikologi gitu. Demikian juga dengan politik. Oke, Mas Iwan, tadi kan kamu udah, tadi aku punya pertanyaan, tapi dijawab duluan soal sebenarnya daerah mana atau kontestasi politik mana yang paling menarik perhatian. Tadi udah dijawab, ada Jakarta, Jawa Tengah, ya, terus tadi Sumatera Utara. Sementara kalau Jawa Timur, Jawa Barat banyak tapi tidak sebanyak ketiga ini. Oke, aku ke DKI Jakarta dulu. Kita ke DKI Jakarta dulu. Yang paling menarik, concern netizen ngomongin apanya? Tokohnya kah? Atau soal endorse kah? Atau apanya nih yang seru? Aduh, ini jadi kayak acara gosip. Gue jadi takut. Gak mau datanya dong. Ini kayak debat aja kita. Jakarta ini menarik banget. Jadi debatnya nggak cuman orang-orang yang tinggal di Jakarta. Orang yang nggak tinggal di Jakarta, yang nggak milih Ridwan Kamil, yang nggak milih Pramono Anung, ikut debat di situ semua. Jadi perbincangannya emang tinggi. Tapi perbincangan tertinggi itu kemarin diraih oleh siapa? Ridwan Kamil sama Suswono. Pada periode 22 September sampai Minggu Tenang kemarin. Baru diikutin oleh Pramono Anung dan Rano Karno dan yang independen itu. Nah, apa yang paling banyak dibicarakan? Nah, ini seru. Kalau Ridwan Kamil itu paling tinggi perbincangannya karena banyak hal-hal yang didiskusikan, banyak hal-hal yang menarik perhatian netizen. Salah satunya pertemuan Ridwan Kamil dengan mantan Presiden Jokowi. Itu paling tinggi di perbincangan. Kemudian pertemuan dengan Presiden Prabowo itu juga ramai diperbincangkan. Ketiga, ini seru dan sensitif. Itu terkait perbedaan antara Persib dan Persija. Kemudian yang keempat itu ngomongin tentang elektabilitas dan lain-lain. Kemudian ada juga yang memperbincangkan tentang, ini rame juga, tentang program mobil curhat. Nah, Ridwan Kamil kan bikin prototipe dengan mobil curhat. Itu dapat kritikan, yang muji saya belum tahu ya seberapa banyak muji, tapi kritikan tuh luar biasa banyak tentang program ini. Kemudian yang keempat itu, ini aneh ya, pilkada ini tiba-tiba orang ngomongin tentang janda. Tentang janda. Jadi dan ini nggak cuma diucapkan sekali polemik ini. Yang pertama diucapkan oleh calon wakil gubernur Suswono terkait dengan saran janda-janda kaya untuk menikah dengan pemuda-pemuda pengangguran. Termasuk nih pemuda-pemuda pengangguran. Habis itu yang kedua, nah ini nggak cuma berhenti tapi udah minta maaf. Kemudian diulang lagi oleh Pak Ridwan Kamil yang dia ngomong bahwa janda-janda ini akan dinafkahi oleh teman-teman dia yang anggota DPR, anggota DPRD. Itu juga menimbulkan kontroversi dan polemik yang cukup luas di media sosial. Jadi itu yang generate perbincangan Ridwan Kamil cukup banyak. Sementara Pramono Anung, nah ini lucu, ini emang perang endorse ini di Pilkada Jakarta. Kalau tadi Ridwan Kamil pertemuan dengan Jokowi, pertemuan dengan Prabowo. Kalau Pramono Anung itu pertemuan dengan Anies Baswedan. Kemudian jadi ini ramai diperbincangan, satu didukung ini, satu didukung ini. Tapi hari ini kita akan menyaksikan apakah perang dukungan ini itu
menghasilkan memberi pengaruh kepada voters Dampak. ini. Kemudian Pramono Anung ini juga dibicarakan luas tentang sindiran dia kepada Pak Jokowi, yang dia bilang ada cawe-cawe di pilkada DKI Jakarta. Kemudian yang ketiga, Pak Pramono Anung ini juga dibicarakan terkait elektabilitas. Setiap ada survei elektabilitas itu selalu muncul jadi perbincangan. Oh satu ini kayak gitu ya. Habis itu komitmen terhadap masyarakat Betawi juga diomongkan. Jadi Jakarta ini battlefield sekali menurut saya. Untuk perang dukungan. Untuk dua ini ya kasus-kasus yang tadi disebutkan sama Mas Iwan kan memang ditangkap ya oleh media, tapi ternyata di media sosial pun menjadi hal yang sangat diperbincangkan. Ada concern di sana dari background usia, pendidikan maupun profesi. Kalau gitu mau kepo aja dikit daripada kita dibilang nggak adil gitu. Gimana dengan Dharma Pangrukun, Kunwardana? Apa yang paling menarik? Karena kan sebenarnya juga menarik perhatian juga kan dengan keadaan independen ini. Saya tuh kadang pilkada tuh membuat hidup saya stres ya karena ada debat ngeliat ini. Tapi ada tokoh-tokoh yang membuat kita tersenyum, ketawa. Ada program-program yang culun, program-program yang lucu, program-program yang aneh, kayak gitu ya. Nah ini salah satu kandidat yang banyak mengeluarkan program-program yang cukup menarik perhatian para netizen ya. Dia memperbincangkan tentang COVID. COVID ini isu kesehatan atau COVID ini isu agenda politik global. COVID ini singkatannya bukan singkatan itu, tapi singkatan dari terkait dengan vaksin digital dan lain-lain. Programnya juga menarik, misalkan program mengurangi kemacetan Jakarta dengan menghilangkan lampu merah. Gak cuma itu aja, ada yang lucu lagi nih. Program mengatasi banjir Jakarta dengan membuat waduk kering yang dinamakan dengan program pipi monyet atau apa gitu. Lucu ya namanya. Pipi monyet itu kenapa ya? Ya kan? Ada singkatannya ya? Ada singkatannya. Ini monyet. Jadi emang ini salah satu kandidat yang menurut saya cukup seru dalam mengeluarkan statement. Tadi sempat dibahas tentang Persija itu apa yang digoreng begitu dalam tanda kutip oleh netizen? Bola ini kan idealisme buat masyarakat pencinta bola ya. Kita lihat Ridwan Kamil yang berasal dari Bandung itu boboto sekali, Persib banget. Kemudian dia dicalonkan sebagai calon gubernur Jakarta yang orang Jakarta Persija banget. Nah di situ terjadi perbincangan yang cukup panas, terutama para pecinta bola bola dan hampir semua orang pencinta bola di Indonesia. Benar sekali. Mungkin orang yang tadinya juga acuh tak acuh jadi tertarik gitu ya. Dan ini kan dua rival yang sangat bebuyutan ya. Iya. Jadi ini cukup seru ya tadi diperbincangkan oleh netizen. Cukup seru bola diiniin. Nah, sekarang kita ke Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ini juga menarik sekali loh Mas Iwan. Ini penasaran nih. Bahwa yang orang jadi concern itu katanya soal perang bintang. Nah, tapi kalau di media sosial mungkin concernnya mana gitu ya yang paling menarik antara satu dan dua. Yang masing-masing itu yang menarik perhatian netizen itu untuk pasangan 1 dan 2 apa? Jadi yang paling tinggi di perbincangan Pak Andika dan wakilnya Hendrar Prihadi, kemudian baru Pak Ahmad Lutfi dengan wakilnya Pak Taci Yasin ya. Nah Andika namanya Pak Andika Perkasa ini lucu ya. Perkasa orangnya juga perkasa. Kayak gitu. Jadi yang diomongin tentang Jawa Tengah itu topiknya hampir mirip kayak Jakarta. Yang pertama yang paling banyak diperbincangan tentang Pak Andika Perkasa ini itu terkait dengan keberpihakan Pak Jokowi terhadap pilkada di Jawa Tengah. Lutfi. Kemudian tapi di topik berikutnya itu ternyata di survei elektabilitas unggul Andika. Itu dibicarakan. Tipis ya. Kemudian debat ini juga seru. Jadi gini, tiap kali debat itu selalu memancing tuh perbincangan netizen tuh. Selalu ada yang seru. Kayak ini ya, misalkan pasangan Ahmad Lutfi bawa kertas yang cukup banyak tuh. Kemudian tim dari Pak Andika itu tentang mengangkat komunikasi tentang menang tanpa contekan. Habis itu yang seru dan yang viral tentang Pak Andika itu apa coba?
ketika dia mencoba menjabat tangan PJ Gubernur Jawa Tengah dan Kapolda Jawa Tengah. Dari narasi di videonya itu terlihat ditolak. Itu kayak menunjukkan keberpihakan. Tapi ada yang seru lagi. Topik yang kelima ini. Itu mereka punya kayak bukan jargon ya, punya statement terkait ini tim pendukung. Pilih Rainbow, bukan Sambo. Tapi itu dibalas juga oleh pihak Ahmad Lutfi. Ya, Ahmad Lutfi bilang gini, pilih Hero, bukan Rainbow. Ini pilkada yang benar-benar saya bilang, ini somehow selain stressful, ini ada yang entertain banget. Sementara Pak Ahmad Lutfi itu diomongin tentang paling banyak tuh apa? Tentang pernyataan dukungan Pak Prabowo kemarin. Itu yang paling banyak diperbincangkan. Kemudian keberpihakan dari Pak Jokowi di Pilkada Jateng. Kemudian survei elektabilitas. Habis itu debat yang ada beberapa blunder di situ. Jadi masalah cawe-cawe masih mendominasi ya yang hampir sama Jakarta sama Jateng. Tapi yang lucu tadi ya, pilih Rainbow bukan Sambo, dibales pilih Hero bukan Rainbow. Mas, juga yang menarik itu kalau kita ngomongin soal Jawa Tengah gitu ya, orang lihatnya kadang yang lagi tengah berkompetisi bukan Lutfi maupun Adi Perkasa doang, tapi ada Megawati, Jokowi di belakang sana. Nah, itu jadi perhatian juga nggak sih di medsos? Itu jadi perhatian dan ini bukan namanya medsos ya. Kalau politik jadi disederhanakan. Jadi gampang banget kayak misalkan nyebarin poster nih. Di balik Pak Lutfi, di balik Pak Andika, di atasnya tuh ada wajah siapa? Misalkan ada wajah Bu Mega, kemudian di sini ada wajah Pak Prabowo, ada wajah Pak Jokowi. Itu kayak pendidikan politik yang mudah bagi generasi kita bahwa oh ini didukung ini, oh ini didukung ini. Nah, hari ini tuh menurut saya defining moment menurut saya bahwa apakah dukungan-dukungan ini berpengaruh nggak sih terhadap kemenangan mereka. Ini beyond Pilkada Ahmad Lutfi bertarung dengan Andika Perkasa ini, tapi ada kekuatan yang jauh lebih besar menurut saya. Dan ternyata juga diperhatikan oleh generasi muda. Banyak nggak generasi muda ngomongin ini? Ini kayak jadi pengetahuan umum buat mereka. Jadi kayak pengetahuan umum buat mereka. Makanya saya yakin ya, demokrasi di Indonesia itu akan semakin matang dengan adanya media sosial. Karena orang saling mengedukasi, orang saling berdebat, dan itu akan mematangkan. Karena di zaman saya yang orde baru, saya tuh generasi orde baru, orang jarang debat, orang mau tanya malu, orang mau berpendapat takut. Sekarang orang mau pinter mau nggak pinter berpendapat semua. Dengan bebasnya. Tapi bagusnya di media sosial itu orang akan saling counter, saling saut menyahut. Jadi at the end of the day orang akan tahu bahwa oh pendapat ini nggak logis, oh pendapat ini nggak logis. Jadi saya ini perayaan demokrasi media sosial nih. Mas, ini kan kita sudah menuju hampir ke garis finish begitu ya. Berantem-berantemnya kan tampaknya udah selesai karena masa tenang toh gitu. Apakah menuju masa tenang ini netizennya juga tenang atau makin masih bergejolak berkomentar? Sebenarnya ya mereka tuh cukup tenang tuh. Mereka cukup tenang, mereka cukup ngikutin aturan. Tapi tiba-tiba kita lihat ada influencer yang misalkan posting tentang surat endorsement, misalkan kayak gitu. Itu justru memancing keributan menurut saya di masa tenang ini. Jadi menurut saya secara umum ya netizen tuh udah menghargai masa tenang itu dengan tidak ini ya. Dan saya lihat juga tokoh-tokoh politik juga cukup nurutin nih ke Bawaslu dan KPU dengan tidak melakukan kampanye. Bahkan ada juga yang punya program yang cukup bagus ya. Jadi recycle baliho dan lain-lain kayak gitu. Harusnya tenang. Kalau orang-orang juga sadar bahwa nggak boleh loh posting-posting terkait dengan surat-surat endorsement atau ini. Tapi ya saking ramenya namanya juga seperti ini ya, pendidikan politik gratis gitu dengan adanya media sosial. Iya kan? Pendidikan politik gratis. Ini ruang kelas yang sangat luas sekali. Ruang terbuka. Hanya dengan pulsa. Cuman sayangnya
Gawat ini tahun depan pulsa 12% ini naik ya, PPN-nya. 12%. Ngomong pulsa kita mau nambahin pulsa dulu. Ini penonton kita. anak-anak muda pasti akan nongkrong di tempat-tempat yang ada wifi-nya tuh. Betul. Kecuali dapat hadiah dari Kompas TV nih. Ini nih, kasih. makanya kita lagi mau nambahin pulsa. Siapa mau pulsa Rp200.000? Nah, silakan lumayan loh. Bisa mengikuti kuis kita. Kita sudah 2 kali tadi membagikan Rp200.000 per kuisnya dan kita masuk di kuis yang ketiga. Jangan lupa syaratnya adalah harus subscribe dulu YouTube channel Kompas TV. Kemudian jangan lupa juga untuk like videonya. Video ini tentu saja dan juga jawab pertanyaan yang akan kita sampaikan. Dan ada formatnya juga. Formatnya adalah jawaban Anda _ akun Instagram. Akun Instagram yang memang asli ya, jangan yang fake dan juga jangan di private karena nanti akan kita hubungi via DM di Instagram untuk yang menang. Dan Durasi pertanyaannya menjawabnya jangan lupa cuma 30 detik dan yang cepat juga tepat dialah yang akan menjadi pemenangnya. Pertanyaannya apa, my sister? Pertanyaannya, jawaban kuis ketika ini ada di sesi sebelumnya gitu kan. Kalau tadi ikut tongkrongan ini. Singkatan apa TPS? Iya. Mana ini sejak jadi clue-nya udah kita omongin dari pagi tadi. Pertanyaannya adalah kalau di pemilu kan ada pilpres, DPR, DPD dan DPRD. Nah, sebutkan apa saja jabatan yang diperebutkan di Pilkada 2024. Nah, silakan dijawab deh. 30 detik waktunya. Gampang sekali, udah disebut-sebut terus dari tadi ya. Panjang loh, banyak juga loh. Iya. Udahlah kita kasih 3 aja clue. Ini nggak fair loh. Dulu waktu Pilpres gampang banget loh. Pilpres dulu apa pertanyaan? Saya kan yang bikin pertanyaan ya. Punya kucing. Iya, punya kucing. Ngomong Bobby kita baru berpisah sebulan. Bobby udah punya adik ya. Oh iya yang waktu jalan-jalan ke negerian sih. Larry itu ya, Downing Street. Iya, Oke, dari sekarang ya sudah mulai ya, waktunya 30 detik. Jangan lupa dijawab jawaban _ akun Instagramnya apa saja jabatan yang diperebutkan di Pilkada 2024 ya. Dan nanti yang beruntung yaitu yang menjawab paling cepat dan benar akan kita umumkan dan dihubungi via DM dan dikirimkan uang oleh Mas Iwan. Oh wow. Kalau saya nggak 200.000 ini pelit. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah Gubernur, Bupati, Wali Kota. Ya, karena Pilkada diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Yes. Nah, kita akan cek siapa nama pemenangnya. Nih, Mimin sedang mencari-cari nih. Lagi diketik ya. Oke, jangan lupa untuk membuka kuncinya kalau akun Instagramnya digembok di private. Ini saya cek lumayan nih ya yang sudah menjawab juga jawaban antusias akun Instagramnya. Ada yang tidak sesuai dengan format nih, sayang sekali ya. Oke, dijelasin lagi kali formatnya ya. Karena kita masih punya 2 lagi, artinya ini kuis ketiga, masih ada kuis keempat dan kelima sampai dengan sore nanti. Format jawabannya adalah jawaban _ akun Instagram. Ya, kita masih menunggu. Sudah, pemenangnya sudah ada. Siapakah dia? Resti Junior. Apa? NE. Nih, maaf ya sahabat Kompas TV, produser saya di belakang nggak jelas banget asli. Silakan 4470 NE.NI 4470 ya. Selamat ya. Akan segera dihubungi oleh Mimin nih ya. Oke. Balik sekarang ke Mas Iwan. Mas Iwan, ada pertarungan para Sri Kandi di Jawa Timur, Cucok ya gitu. Oke. Masing-masing itu Sri Kandi perempuan tapi tegas semua ya. Masing-masing punya program yang luar biasa begitu. Dari catatan Mas Iwan, data-data yang sudah direkam begitu, apa yang paling menarik? Mungkin jangan satu-satu dulu, tapi lebih secara keseluruhan. Karena ini pertandingan para perempuan. Apakah perempuan ini
bisa menarik perhatian para kaum Hawa juga begitu, bahwa menarik nih para perempuan sedang bertanding menjadi pemimpin di Jawa Timur misalnya. Itu aja dulu yang kita. Nah, ini saya sebenarnya amazed ya di pilkada ini, karena satu amazed terhadap KPU dan Bawaslu yang sanggup melakukan pilkada serentak sebesar ini. Mungkin salah satu yang terbesar di dunia nih dengan jumlah lokasi lebih dari 500 tempat. Dan menurut saya dari sampai sekarang itu kelihatan berhasil. Kemudian melahirkan juga kandidat-kandidat yang kandidat perempuan 3 orang di satu daerah, menurut saya amazing. Tapi itu juga pukulan luar biasa buat bapak-bapaknya. Jadi wakil doang ternyata. Saya dari Jawa Timur juga. Ini bapak-bapak di Jawa Timur tuh pada kemana semua gitu. Tapi ini 3 perempuan yang luar biasa. Kalau kita lihat dari kemarin di debat dan ini 3 perempuan yang menurut saya luar biasa. Ini sayangnya cuma diperbincangkan ketika mereka keluar, ketika penetapan calon. Habis itu udah, gender doesn't matter. Sebenarnya orang yang akan melihat itu lebih ke programnya. Apakah programnya menarik, apakah ini cukup pintar, apakah ini punya jargon yang cukup bagus, misalkan kayak gitu. Nah, akhirnya setelah penetapan itu nggak menghasilkan perbincangan yang cukup tinggi. Sayang. Jadi di-cut, orang selebrasi bahwa ini hebat nih. Amerika presiden 48 kali aja perempuan belum pernah jadi presiden Amerika. Gagal. Ini calon gubernur di ini calonnya ada 3 orang. Menunjukkan ini juga nggak sih bahwa memang secara gambaran garis besar perempuan di Indonesia diberikan negara untuk berkompetisi. Ada kesempatan. Begitu ya. Ada kesempatan. Sebentar. Ini kayak ada angin di belakang saya. Ada angin. Ada angin. Ada yang berisik deh kayaknya. Ada yang lagi nyoblos. Nyoblos atau pipis? Permisi. Boleh? Maaf, ini lagi, bikin burung-burungan ternyata bikin sarang. Sebenarnya apa sih sudah? Mas, toilet di sana. Oh, di situ? Iya. Di situ, Mas, ini jamnya udah lewat tapi. Nggak bisa. Udah nggak bisa, mohon maaf ya. Mending kita ngobrol aja. Saya mau nyoblos diri sendiri loh. Ini. Oh iya benar, saya juga mau dong coblos. Serius? Layar kita. Ini mana nih kotaknya? Ini dulu. Allah. Dia mau masukin dulu. Masukin dulu. Aduh, ada-ada aja yang terlambat. Tadi kan udah kita ingetin ya, buat cepet-cepet bangun, cepet-cepet ke TPS karena ditutup jam 12 siang. Ini jam setengah 2, bangun dulu. Dia milih apa sebenarnya di situ? Milih apa? Itu yang awan, Ate Iwan. Apa programnya? Program kita kasih tahu. Ada. Program kita jauh lebih cerdas daripada yang lainnya. Kasih tahu. Lu lempar banget. Lu wakil juga kontribusi. Mas Sister, emangnya kita berdua Iya, kayak gini. Itu calonnya cuma 200.000 pulsa. Oh iya. Kita bisa kasih wifi di setiap RT RW. Wifi gratis. Bukan 1M ya? Kagak, nggak usah 1M. Gua pengen warganya pinter, bukan hambur-hambur duit. Bagus. Wifi gratis. Wifi gratis. Kalau kita apa janji kita? Kita nggak makan siang gratis saja, kita nggak makan malam gratis. Kopi gratis. Iya. Kontribusi ente apa? Kontribusi saya adalah mendukung apapun keputusan dari ketua saya. Gitu. Kita punya nama Alhamdulillah jadi gak ngomong sendiri. Lu sendiri jam-jam gue masih Bang. Saya bantuin aja nih. Kenapa bisa telat? Apa yang terjadi? Macet? Karena saya kan nggak pakai strobo ya kalau mana-mana, jadi pasti macet kan. Kalau strobo kan langsung jalan aja gitu. Langsung terobos ya. Saya kan bukan pejabat ya, jadi saya macet kesini. Ada cita-cita jadi pejabat supaya bisa menerobos dengan cepat? Nggak perlu jadi pejabat sih sebenarnya. Gitu. Asal dekat. Oh enggak ya. Gimana? Sebentar. Ini hari ini kita seru banget karena berwastraria Nusantara. Ini pinjam Mbak Rosi. Ini Mbak Rosi? Iya. Saya punya siapa ini? Ini punya. Saya punya siapa? Ada Host Kompas itu pinjam juga. Pinjam juga. Saya punya Mbak Niluh ini. Oke. Kita emang minjem semua. Iya, kita kan orangnya nggak modal. Nah, janji dia apa mau ngasih wifi gratis, tapi dia nggak modal soal baju. Baju mah cuman buat tampilan, nggak penting. Yang penting otaknya. Benar. Setuju. Otak.
Tuh, cara duduk kita udah sama. Kita sama. Duduk insen semua. Ngangkang juga susah, Ben. Ngangkang, ini ngangkang desta, namanya ngangkang desta. Yang ini duduk insen. Berarti kita tadi Kita duduknya kompak. Ini nggak kompak. Ganti. Nah, pemimpin. Iya. Kalau gitu fisik kita. kalau mau rubah kaki harus 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi dong. Lagi. 1, 2, 3. Terus aja sampai dapat. Iya, dari mana mau mulu. Bener, gue capek. Disuruh balik gue sama produser dia. Gue capek mikir banyak. Gimana menurut Bapak pilkada di Jawa Timur? Gue mending gini-gini aja. Iya. Oke, gue akan langsung ke Mas Ate. Saya perhatiin juga kalau soal pilkada ini. Perhatiin ya. Gimana Mas? Bodoh. Udah lagi narsum yang sama. Kamu KTP mana? Aku sekarang kan dari Lampung, sekarang udah di KTP Tangsel. Berarti tadi milih di Tangsel. Milih, tadi saya nyari teman saya mana nih Marcel. Oh ternyata udah mundur. Oh ya lupa udah mundur beliau. Ini antara dia prihatin atau lagi ngapain sih sebenarnya? Saya lebih setuju dia komik aja dah. Biar ngelucunya di panggung komedi, jangan di panggung politik. Gimana tadi ceritanya? Di bilik gitu. Cerita di bilik. Bilik apa? Di bilik suara. Kertas suaranya nggak segede yang pilpres ya pasti. Itu gede banget kan. Paket hemat ya? Oh paket hemat. Soalnya rame say 540 lebih. Ada DPR berapa itu duit gitu. Maksudnya apa duit itu? Enggak ya, maksudnya memang anggaran pilkada. Suka ini negatif tinggi mancing. Nah ini dia lebih simpel kalau ini kan. Iya. Lebih simpel. Ya saya kan perhatiin juga kalau yang di Tangsel kan. Ada cerita lucu nggak tadi? Oh tadi itu lebih ke ngantrinya panjang tadi. Oh iya. Ngantri sejam. Bagus dong ya, antusias. Bagus dong, orang antusias berarti. Ya makanya ngantri sejam, nyoblos 5 menit. Tapi kalau salah coblos gagal 5 tahun. Kita harus benar-benar bagus gitu memilihnya gitu. Keren banget ya kalau ngomong ya orang bener gitu. Gila. Beda ya. Gue mundur aja deh sebagai host. Sebagai host. Oke, baik dia merasa dari tadi dia hostnya. Kita langsung dia. Nggak, tadi itu kebanyakan ngantri karena ngincer ini ada promo. Orang nyoblos. Betul. Jadi kalau kita nunjukin ini, nanti bakalan ada kafe-kafe yang ini kalau yang nyoblos dapat ada promo gitu. Oh gitu. Anak mudanya banyak Termasuk kamu. Bener di sosial media banyak loh yang promo-promo kayak gitu. Bahkan sampai ada nyelupin banyak tuh sampai jadi Thanos. Katanya jangan berlebihan. Oh gitu. Mungkin kalau sampai segini diskonnya lebih gede. Anyway, ini penghitungan suara quick count sudah dimulai. Ya, jadi Litbang Kompas memang melakukan quick count yang nanti secara update kita akan menginformasikan kepada sahabat Kompas TV perolehan suara dari masing-masing paslon di setiap daerah, setiap wilayah. Jadi tetap di Kompas TV bersama kita nongkrong aja. Kita berempat di TPS tongkrongan pilkada serentak. Udah lancar. Alhamdulillah. Maaf lanjut silakan. Lanjut enggak iklan tadi. Kan ngomong terus di sini. Di sini tuh nggak ada iklan gitu lah. Itu kayak banyak banget. Ini mulut gue udah kering dari tadi. Terus kamu dibayar buat ngomong memang. Ayo jawab ya Pak. Tadi kan sudah datang ke TPS. Ya. Banyak melihat generasi Gen Z. Z. Milenial atau ya tetap aja lebih banyak Gen Z ya kalau sekarang. Oh iya. Iya Gen Z. Jadi dia tuh pokoknya nyoblos agak lama karena overthinking gitu kan. Nanti kalau aku nyoblos ini aku bisa healing nggak ya gitu-gitu. Oh gitu. Jadi mereka yang bikin lama antrian. Ya bahkan ada yang teriak kayak saya nggak mau nyoblos, saya nggak mau broken katanya gitu. Waduh, nggak mau broken. Gen Z agak labil ya. Kalau milenial udah santai kan udah berapa kali kan. Karena udah terima padanya kehidupan ya. Itu dia gitu. Kalau di Tangsel tuh lagi banyak juga. Dia lebih politik tuh Gen Z lebih bagus. Dia aktif mereka ya. Aktif semua. Atau ini pilkada yang keberapa yang diikuti? Pertama kayaknya mukanya. Dari muka-muka. Enggak, dia antara nanya kamu soal berapa kali ikut pilkada atau ngukur lu punya usia. Iya. Sebenarnya itu. Udah kepala 3 saya ini. Oh iya. Oke. Kemarin main futsal sekali nyundul hat-trick. Oke. Dan Kompas TV di layar YouTube Kompas TV sudah ada grafik hitung cepat. Jadi kalau misalnya teman-teman Kompas TV sudah ingin melihat ada dari Jakarta sudah keluar, ada Jawa Tengah, kemudian juga Jawa Timur,
Jawa Barat dan Jawa Barat. Jadi sudah bisa melihat hasil quick count Litbang Kompas. Lagi-lagi kami juga tegaskan bahwa independensi dari Litbang Kompas TV sangat terjaga karena biaya mandiri. Tidak ada sponsor, semua mandiri dari Litbang Kompas. Yes. Lanjut? Iya, saya mau tanya juga nih. Kan usianya beda, dia kepala 3, saya udah mau kepala 5 nih. Kepala 5? Iya, gue ganteng kayak gini udah tua, men. Gue pengen saya pengen tahu nih. Seangkatan saya Pak Muldoko. Gila. Seangkatan Pak Muldoko katanya. Panggil Om. Om jadi ya Om. Anda pernah digampar di panggung nggak? Oh pernah ya? Oh ya udah merasa nggak perlu. YouTube bebas ya YouTube. Kan terus kenapa tadi? Apa tadi Om? Apa? Om. Tadi kan panggil. Oh. Sedih. Beda ini Kak Iwan. Ada dong. Apa tadi yang mau ditanya? Saya pengen tanya nih, generasi seperti dia, milenial, milihnya tuh berdasarkan apa sih? Oke. Kalau aku kan milenial karena aku kan paham politik banget kan, ikutin banget politik. Baru lahir aja langsung kayak anggaran. Kayak apa-apa langsung. Gila. Langsung itu bukan politik sih. Itu bukan politik, itu akuntansi sih ya. Anggaran. Kamu masuk stan aja. Saya langsung mikirin itu-itunya kalau saya. Kalau aku sih lebih memilih tuh beneran elektabilitasnya dulu awalnya. Dari survei. Dari survei dulu. Karena kan kita mengetahui orang-orang yang nyalon ini kan kadang-kadang ada yang nama baru, ada yang nama yang emang sudah direkomendasikan dari awal, ada yang sudah terkenal gara-gara dia banyak tersenggol dengan masalah-masalah kayak kasus-kasus gitu kan sebelumnya. Atau memang kenal. Kalau kenal itu harus masuk dulu ya kayak gitu ya. Saya belum sampai situ. Tapi kan nggak jadi untungnya. Apanya? Ini ngomongin yang mana temen dia lagi nih. Saya undang ya. Yang nggak jadi. Lanjut. Kalau yang nggak jadi itu emang kayaknya biar rame aja sih kemarin. Oh jadi itu ya dilihat elektabilitasnya. Tapi sebagai jejak rekamnya sebagai generasi milenial artinya kalau pilih pemimpin itu kalau katakanlah ada teman kamu di bilik itu belum tentu kamu pilih. Semua akan lihat dari programnya atau gimana? Atau yang penting dekat biar gue dapat jatah misalnya. Bisa jadi orang yang memilih karena biar dapat jatah. Kalau saya tidak, saya kan kalau tidak dapat apa-apa jadi tidak ada beban apa-apa kan. Jadi daripada memilih dia juga nggak dapat apa-apa kan? Daripada milih dia nggak dapat apa-apa. Jadi sebenarnya gimana sih? Ya, jadi nggak tergantung karena dia teman, karena bisa jadi ada yang lawannya lebih bagus, lebih itu kan. Berikan tepuk tangan kepada Ate. Iya loh, hebat. Sekarang saya punya pertanyaan. Ini kan public figure nih. Ini kayak host nih, nggak berguna ini soalnya berdua. Mau pulang. Iya. Jadi misalkan Ate nih ada sosok yang pengen endorse nih, bisa nggak endorse di media sosial di ini, mau nggak terima tawaran seperti itu? Kalau mau, apa yang dipertimbangkan? Kalau aku kemarin karena kemarin tuh rame tuh banyak public figure yang dapat endorse juga, tapi nggak tahu tuh mereka ambil apa nggak. Aku juga dapat tawaran, tapi nggak langsung dari orang ini ya. Pasti kan mereka ada tim-tim. Maksudnya tawarannya adalah pertama itu mereka menyuruh menanyakan apakah mendukung orang ini. Kalaupun berapa persennya mendukung, mau nggak ikutan jadi tim ses atau apa macam. Nah kalau aku tuh nggak mau ngambil begitu karena aku kan kerjanya juga di podcast yang beberapa ada orang-orang yang dari tim ini. Jadi terkesannya takutnya kalau mendukung itu kerjaan profesional jadi terkesan buzzer. Padahal ya udah mendingan netral aja, tapi situ aku tetap jadi hostnya di podcastnya atau apa gitu. Serius banget ya Ate ya orang. Iya karena aku orangnya nggak bisa dibayar aku orangnya nggak bisa. Berarti ini juga nggak dibayar ya datang ke Nggak dibayar. Kompas mah ya dari bayi juga udah di sini. Iya. Oh gitu, ngapain dari bayi? Iya, aku mah nyarinya waktu bayi juga nyarinya Bu Rosi, aku mah nggak nyari mama. Oh gitu. Apa yang aku cari? Bu Rosi gitu ya. Nyarinya Bu Rosi. Dia ceritanya Ate. Bu, kok jadi Bu Rosi saya sebutnya ya? Millennials dan juga Gen Z nonton nggak sih debat-debat yang ada? Gimana gitu, dan ngaruh nggak buat kalian gitu? Nonton, tapi tujuan nontonnya beda-beda. Milenial nonton karena mungkin dia udah berpikir dewasa ya kayak sekarang kan udah banyak juga orang-orang yang seumuran milenial mencalonkan. Kayak kalau yang zaman pemilu kemarin kan yang kayak viral itu kan seumuran. Gantengnya juga sama ya kan? Sama banget, Jadi gua tinggi juga sama kan dia. Nggak perlu diragukan kebohongan lu berdua.
Ya gitu-gitu. Nah, tapi kalau Gen Z kayaknya nonton biar Gen Z nonton biar FOMO biasanya kan, biar ngobrol politik nih paham. Iya kan? Keren nih kayak gitu ya. Kemarin kan yang rame soal debat yang apa ya kayak Mas Gibran yang gini-gini juga kan karena Gen Z yang ngeramein. Iya. Sampai ada di stiker di mana-mana itu. Kalau untuk kayak generasi kita lebih karena kamu ngapain sih gitu ya kadang ya. Lebih skeptis ya. Karena beban hidupnya banyak wah. Omong-omong. Itu kan viral gara-gara Gen Z. Iya. Bahkan ada stiker waktu itu Pak Prabowo lagi di kereta ada tuh masinis. Itu kan karena maksudnya Mas Anies. Itu jadi diplesetin sama Gen Z. Tapi mereka tuh segitunya ya, FOMO, dibilang FOMO kalau misalkan nggak ngikutin itu ya. Tapi bagus, efeknya positifnya bagus adalah banget. mereka jadi tahu siapa-siapanya ya. Ya tadi yang kita sebut tadi kan Mas Iwan, kita sepakat bahwa dengan adanya media sosial ini pendidikan politik gratis gitu kan, saling jawab menjawab ya, meski salah nanti diperbaiki sama orang lain. Nah, ini kan mendewasakan orang lain ya. Ibaratnya kalau diserang kena mental dari situ boleh bijak gitu kan. Iya. Karena kan 50% lebihnya Gen Z kan pemilih kita kan. Iya, benar sekali. Makanya kemarin pada bikin gimmick. Mau tanya lagi nih. Ate. Harus ngambil. Jadi stiker dong please ya. Oke, ngomong-ngomong soal tadi debat ya. Itu di pilkada kali ini emang seru dari seluruh Indonesia ya. Dan banyak kejadian-kejadian yang cukup menarik ya. Benar. Kita mau menyaksikan ya. Pilkada Kor. Ini lucu-lucu. Biasanya lucu-lucu. 1, 2, 3, silakan. Program itu tentu wajib diterapkan. Terima kasih, Pak. Tolong ditegur Bawaslu. Tolong ditangkap itu. Tolong ditangkap itu. Tolong ditangkap itu. Terima kasih Bapak. Baik Bapak. Bapak mohon dikembali ke podium Bapak. Apa itu? Apa itu? Bapak kembali untuk paslon untuk kembali ke atas podium, akan ada panitia Pak. Saya anaknya Gai Bahtiar. Saya mendukung ibu. Kericuan ini terjadi saat debat pertama pemilihan Bupati Tapanuli Tengah yang dipicu oleh pendukung yang saling meneriaki. Debat akhirnya ditunda. KPUD Sumatera Utara memastikan debat kedua akan tetap dilaksanakan, namun lokasinya akan dipindah ke luar kota. Buntut kericuhan antar dua pendukung paslon, mobil yang ditumpangi calon gubernur Sumatera Utara. Sementara itu calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Edi Rahmayadi mengaku terkena lemparan botol kemasan air minum saat kericuhan terjadi pasca debat kedua Pilgub Sumatera Utara Rabu malam. Oke, Mas Iwan, nanti Mas Iwan dulu ya, baru nanti ke Mas Iwan lagi. Ini ada Mas. Anda kesini diundang untuk kerja, bukan diam dan tertawa saja ya sayang. Oke. Apa? Kelihatan langsung pakai kacamata. biar kelihatan lebih berwibawa. Mas, tadi yang kita lihat cuplikan, ada yang sebenarnya itu tidak etis, tapi mungkin di kalangan Gen Z kan jadi lucu ya, tapi sebenarnya itu kurang etis. Terus kemudian hal yang kayak gini, biasanya untuk para Gen Z ataupun pengguna media sosial itu lebih bagaimana responnya melihat sesuatu yang dianggap lucu sama yang serius. Mana yang lebih menarik perhatian? Yang lucu dong. Yang lucu. Yang serius juga viral. Jadi yang berantem-berantem itu lucu buat mereka ya. Tapi yang lucu itu ini entertaining loh si pilkada ini banyak banget kalau kita mau ngomongin bahan kelucuannya. Kalau tadi itu topik-topik yang menurut saya sangat serius ya. Misalkan di Sumatera Utara abis debat itu saling serang, di panggung di luar juga melempar batu. Itu terjadi. Bahkan di Jawa Timur itu juga ada yang sampai meninggal dunia karena dibawa ke pertarungan fisik ya.
Tapi justru yang diomongin lebih banyak itu hal-hal yang banyak yang lucu-lucu. Kesalahan ngomong di debat, debat yang ngomong digitalisasi nggak bisa, misalnya. yang suruh tanya jawab ternyata nggak tanya, karena bertanya tuh butuh skill loh. Benar. Jadi host tuh nggak gampang loh, Mbak. Thank you. Jadi host tuh nggak gampang. Jadi suruh bertanya, saya nggak tanya. Abis itu lamanya, ini kawan saya juga nggak perlu tanya. Calon ketiga, saya juga nggak mau tanya deh. Struktur berpikirnya sudah terukur di sana gitu ya. Dari debat itu kita tahu nih kualitas pemimpin daerah kita seperti apa. Tapi menurut saya mereka tuh nggak masuk pilkada kor. Pilkada kor banyak banget hal-hal yang jauh lebih seru dari itu gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya, yang viral kor juga itu keberpihakan presiden, kemudian Pak Jokowi dan lain-lain itu juga cukup viral. Itu menurut saya juga kor pilkada saat ini. Kemudian momen debat ini banyak banget, daerah kecil-kecil, daerah besar, semuanya menyebar viral. Kalau saya list satu-satu nih ya, misalkan contohnya satu nih, ini yang bukan debat tapi lucu. Jadi ada calon bupati, dia dihalang oleh bukan pendukungnya. Abis itu dia teriak-teriak tuh memarahi masyarakat. Saya anaknya, bla bla bla. Itu ada. Kemudian bentrok tadi udah. Kemudian ada Vicky Prasetyo. Debat jadi kayak panggung konser ya. Panggung konser, dia pakai selebrasi siu ala Ronaldo di situ. Itu cukup rame. Kemudian ada yang tanpa bingung. Nah ini banyak banget, nggak cuma satu orang. Debat tanpa bingung, klik dan netizen jagonya editingnya luar biasa. Jadi klik-kliknya luar biasa, luar biasa sekali. Kreatif. Kemudian ada calon yang tadi udah menolak bertanya. Dan ada calon yang misalkan disuruh closing statement, bukan tentang programnya tapi tentang memberitahukan bahwa alhamdulillah saya sekarang diberikan kehamilan anak kedua. Itu closing statement loh. Itu closing statement. Kemudian tadi ada yang bilang di debat, saya akan menggerakkan ekonomi mikro dan makro untuk meningkatkan inflasi. Bro. Kemudian ada yang debat wakil, dia nggak bisa jawab, dia panggil tuh ininya. Kemudian ada juga yang untuk ibu stunting, yang program stunting ibu hamil, kita akan memberikan perhatian gizi sampai 1000 hari kehamilan. Gila, 1000 hari kehamilan tuh sampai berapa tahun itu hamil? Kemudian ada yang bawa contekan dan lain-lain. Banyak banget sebenarnya. Belum lagi kita ngomongin tentang janji-janji yang seru ya. Misalkan janji tentang masuk surga karena punya program menyantuni anak yatim piatu. Ini banyak, ada juga calon yang bawa 4 istrinya. Jadi banyak banget pilkada itu menurut saya ya perayaan. Banyak hal-hal yang serius, banyak juga hal-hal yang lucu diperbincangkan di situ. Mas Atir dari tadi senyum-senyum mendengarkan cerita dari Mas Iwan. Kalau kamu sendiri melihat sekarang ini kan sebenarnya pilkada yang cukup besar. Sejarah tadi saya bilang 546 diikuti oleh 1.500 lebih dari calon kepala daerah, baik itu bupati, gubernur dan lain sebagainya. Nah, kamu sendiri melihat banyaknya atraksi lah kita sebutkan ya, baik di panggung debat sih paling banyak ya, di panggung debat kita melihat kualitas seseorang. Sebagai pemilih milenial sempat terpuruk tidak melihat itu gitu, kayak oh my god, atau malah seneng. Iya, apa malah gitu. Iya, lebih ke ya pasti dua-duanya ya. Karena kan pasti yang kita lihat karena viral dulu tuh ngeliat oh kayak gini ya. Kalau di daerah-daerah malah lebih parah gitu. Kayak sampai ada yang salah ngomong ya, yang kayak bawang merah jadi bawang goreng. Inovasi nasi beras, padi beras. Inovasi padi jadi beras. Inovasi bawang jadi bawang goreng. Bawang goreng. Itu kan kayak ada lagi yang ngomong kalau itu grogi karena itu panggung pertama gak macam. Nah kayak gitu-gitunya tuh sebenarnya. Jadi kita nggak nyampe-nya malah karena viralnya itu kita nggak nyampe yang beneran program apa yang mereka usung tuh kita nggak nyampe. Itu doang tuh yang sedihnya. Cuma ramenya gara-gara yang kayak gitu doang. Sama yang bisa jadi ada debat yang bagus tapi jadi nggak viral. Nah betul. Iya benar.
harus butuh Ada gimmick. modal yang bagus di situ tuh, debat yang Tapi bagus. masalahnya ini nggak bukan viral. ada orang untuk viral kan harus perlu gimmick. Iya. Ini semua natural ya, Wak. Kayaknya Banyak natural. yang natural Kelihatan sekali natural. gitu ya. Natural. Apanya? Udah diam. Tolong disensor. Ini iya, kita iya. lagi live. Betul, betul. Kalau kalimatnya agak di ini filter dikit ya. Saya tuh juga memahami. Oh, ini mungkin public speakingnya emang kurang bagus ya. Tapi namanya pemimpin yang dipilih harus mempersiapkan itu. Ini kelihatan banget kualitasnya tuh cukup menyedihkan dan itu nggak 1-2 tuh, tapi banyak banget. Jadi pesta demokrasi justru yang harus dipikirkan sekarang, penetapan calon nih menjadi luar biasa penting menurut saya. Benar. Jadi apapun yang dipilih oleh masyarakat itu jadi calon yang terbaik, bukan calon abal-abal yang debat nggak bisa, suruh jelasin programnya nggak bisa. Iya. Itu menurut saya justru PR utamanya bukan memilihnya, tapi penetapan calon-calon penting ini yang dari awal itu. Nah kalau Mas Iwan sendiri melihat dengan tadi kan banyak sekali ya begitu ya gimmick-gimmick yang ada ataupun juga core yang ada begitu, mungkin nggak ini adalah strategi mereka supaya viral dan dikenal dan menaikkan elektabilitas? Good point. Jadi gini, salah satunya ya modal utama dalam pemilu atau pilkada itu popularitas. Betul. Iya. Karena ini dan waktunya ini sangat terbatas. Iya. Karena kenapa sekarang jadi tokoh publik, artis dan lain-lain itu mencalonkan dan dia most likely bisa menang karena popularitasnya cukup tinggi. Nah, membangun popularitas itu nggak gampang, mesti kerja keras, mesti belusukan kemana-mana. Tiap hari beberapa titik kayak gitu loh. Jadi ada beberapa yang melakukan blunder itu akhirnya popularitasnya semakin naik. Tapi dengan sentimen yang cukup negatif. Iya, naik. Menurut saya kalau calon yang pinter ya oke nih blunder sentimen negatif tapi dirubah jadi story yang positif. Nah gitu Mas Ate. Nah, Biar ini kita udah makin punya terkenal. nih. Coba bikin blunder. Popularitas sudah cukup tinggi. He looks very smart. Oke. Bisa nih 5 tahun lagi. Ngapain? Jadi apa? PRT. Ngurusin anggaran. Anggaran rumah tangga. Minimal wali kota lah ya, wali kota bisa. Bisa. Tapi kota Kasablanka ya. Wali kota Oke, baik. Sahabat Kompas TV, kami akan kembali bahwa nanti untuk hasil hitung cepat akan diumumkan pukul 15. Jadi untuk yang sekarang Masih tampil di 00. layar kaca masih 00, artinya penghitungan cepat masih terus dilakukan. Tetapi pukul 15 nanti akan ada keluar hasil penghitungannya. Begitu. Nggak sabar nih. Selain Nggak sabar Litbang pengen selesai Kompas, jam 3. maunya begitu, tapi Anda sabar ya, tolong ya. Anda sabar bisa. Siap. Hostnya saya ya, bukan Anda ya. Anda kan sama saya, oke? Sabar. Atau kita ngobrol aja yuk. Ya kita ngobrol aja kita. Berantem dulu ini. Gini harus. Ini nggak off air, nggak on air, memang begini mereka ya. Baik, tadi apa boleh diulang? Selain Litbang Kompas, lanjutkan dulu Mas. Sorry. Selain Litbang Kompas ada juga indikator dari Saiful Mujani Research dan juga Carta Politika. Jadi semua akan disatukan di ramu angka-angkanya merupakan hitung cepat. Tapi sekali lagi pukul 15 baru akan keluar. Namun apapun nanti hasil dari pukul 15 tetaplah menunggu pengumuman resmi dari KPU. Betul, baru unggul sementara ya. Baru sebelum unggul sementara. resmi disampaikan oleh KPU. Kembali lagi Mas Ate. Yes. Enak banget ya kerjanya ditanya jawab. Kamu tanya dia dong. Kor apa yang paling kamu ingat? Kemarin tuh apa ya? Ada tuh. Yang digitalisasi itu Padahal lama sebelanja udah jijik tuh sama Mbak. Tetep aja dia nggak bisa. Ada faktor grogi ya di situ ya. Nggak juga. Grogi atau baru dengar kata-kata itu juga baru sih. dengar. Bisa jadi ya. Saya udah Sama coba. sebelahnya tuh di assist loh. Saya udah coba belokin ke faktor grogi, kata Mas Iwan nggak juga. Enggak juga. Emang nggak memahami. Berarti natural apanya? Nggak memahami. Natural Natural itu tuh malunya. malunya. Sendiri lihat itu kebanyakan natural atau ada yang memang terlihat gimmick? Natural. Semuanya. Natural. Nah, menurut Mas Ate Kalau yang natural atau natural ada yang gimmick juga kayaknya kelihatan. kelihatan ya? Ya gimmick kan pasti kan kayak Vicky ada beberapa Prasetya tuh gimmick. teman-teman kita yang artis. Mungkin bukan itu gimmicknya iya. sengaja jelek ya, tapi kayak ya emang cara dia begitu kan. Menghibur. Emang penghibur ulung. Entertain ya, Wak. Apalagi kan kota ikhlas kan Pemalang katanya ada. Ikhlas tuh kalau dapat Bang Vicky. Enggak maksudnya Bang Vicky-nya bagus gitu. Oh, Bang Vicky enak bagus. tuh.
Di belakang beda lagi nanti ceritanya ini. Tapi itu serius dia. Kalau ini kali ini dia serius banget tuh untuk situ. Oke, baik. Berikutnya kita akan tampilkan penghitungan suara di TPS Kebagusan di layar kaca di YouTube Kompas TV. Anda bisa lihat ini merupakan penghitungan suara proses di TPS Kebagusan di tempat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tadi mencoblos ya, menggunakan Bang Dul ya? hak pilihnya bersama dengan Bang Dul juga ya tadi di lokasi yang sama. Siapakah yang kira-kira mendominasi suara rakyat di wilayah sana? Di mana-mana sudah ramai penghitungan suara ya, sudah mulai itu. Biasanya masyarakat udah berkumpul tuh sama siapa nih gitu. Oke, kita coba akan dengarkan dulu ya. Ada bocoran mungkin di daerah Kebagusan siapa yang unggul sementara? Biasanya begini mereka bekerja seharian, menghitung, belum lagi dipantengin sama tim sesnya. Ilon. Gimana kalau diangkat aja? Ini ada telepon penting. Baik, kita ingat waktu itu pernah saya mengikuti pilkada beberapa tahun yang lalu gitu ya. Kayaknya Pak yakin banget waktu itu 2 putaran. Yakin banget saya tinggal pergi ke mall. Hasilnya berubah dengan yang putaran pertama gitu. Oh, masih ingat? Nggak ingat. Saya jadi nggak konsentrasi. Ada yang dipikirin ada apa ya, salahkah berbicara? Oh, ini langsung live ini kita ini. Langsung. Wah, gue berarti salah ngomong dari tadi nggak nyadar live. Salah ngomong tuh tadi Om. Udah jangan. Gue punya gue juga dah. Langsung pucet. Siapa yang telepon? Oh, Bang Piki. Maaf Bang. Jadi rekamannya nggak dikeluarin Bang. Baik, jangan lupa kita masih punya kuis lagi ya. Kuis yang keempat dan kelima. Jangan lupa untuk mengikuti. Masih ada Rp200.000 per kuisnya untuk kita. Kuis yang keempat langsung aja baca ya. Ngebut ya. Oke, baik. Sekali Besti. Sebentar kita boleh penyesuaian dulu sampai di mana ya tadi? Ini Kak, silakan Kak. Baik. Kuis yang keempat kita. Nah, Pilkada 2024 ini dilaksanakan hari ini ya, 27 November 2024 di 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Hampir seluruh wilayah di Indonesia melaksanakan pemilihan umum untuk mencari pemimpin daerahnya masing-masing. Nah, pertanyaannya adalah, simak baik-baik, sebutkan nama daerah yang tidak menyelenggarakan pilkada serentak hari ini. Ya, dari 38 provinsi hanya ada 37. Dan siapakah dia? Satu daerah yang tidak menyelenggarakan pilkada serentak di hari ini di tahun 2024. Silakan kita mulai dari sekarang. 30 detik. 30 detik. Siapa cepat dia dapat. Uang akan dikirimkan oleh Mas Ate berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Mas Ate sebagai ada berarti yang enggak ini. Wah, ini nih. Ya? Ini nih. Nah, ini. Kenapa dia alasannya nggak ada itu? Terima kasih mewakili saya. Coba kenapa? Ada nanti aku jelasin. Iya, udah dijawab. Kita itu doa. Nanti aku jelasin. Kasih clue. Daerahnya di Jawa. Jawanya di tengah. Nggak usah lah, Paman. 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasannya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan UUK DIY, jabatan gubernur dan wakil gubernur tidak ditentukan melalui pilkada melainkan lewat proses pengukuhan. Itu jawabannya, Bun. Ya. Bono ya, ada saudara di sana. Siapa pemenangnya? Waduh, saya lagi kata di atas masih gue ketuk nih. Mau dikirim ya. Oke, Mas Ate. Ya. Mas Ate. Sebagai dia duduknya udah kayak bos aja main kayak gini tadi. Kayak di rumah nenek. Rumah nenek emang. Ini kerja enak ini, kerja enak. Enak kerjanya ya. Kalau bisa tuh udah kayak gini. Formatnya ya, formatnya adalah kita bercanda dia kerja. Akun Instagram, jawaban underscore akun Instagram ya. Jawaban underscore akun Instagram. Ini ada yang sudah sesuai dengan format Anda sudah mengikuti kuis kita dari tadi ya. Jawaban underscore akun Instagram ya. Ini banyak yang menulis jawaban kata aja. Nah, pemenangnya adalah jam 8 pagi loh. Siapa? Nick Twist.
twist dengan Hostnya kasihan. Nama akunnya apa? Bisikin dulu. Oh, tuh kan bentar. Di sini begitu ya, delay terus kalau YSHT Manalo. Selamat. Manalo deh kayaknya. Manalo itu kayaknya Manalo kan. Horas bah. Horas. Selamat ya, selamat jajan. Seru. Langsung dihubungi oleh Mimin ya ke Instagram tadi ya, Manalo ya. Manalo. Hostnya sok seru men. Berusaha happy ya. Lucu kagak ya. Baru ini gitu dong ya, namanya host ya. Apa? Gak ada harga diri. Sok seru. Bukan penugas saya di sini, Wak. Bener dah. Jadi penciptaan harga diri sudah nggak ada lagi di sini. TV, di YouTube dan TV berbeda ya. Baik, kita lanjutkan. CAT. Ngomongin apa? Kita ngomongin apa yang seru? AT atau ed. Gigit ayam. Enggak ate itu ate. Kalau it makan. Makan. I ate you. Nah, makan. Sebagai generasi milenial bekerja di dunia hiburan sebagai komik Nice. Ya kan, melihat apa yang dipertontonkan gitu di layar oleh para calon pemimpin daerah, ada kegemasan tersendiri nggak sih? Karena kan mereka sendiri, maksudnya kan mereka ini kan memperhatikan berbagai sektor termasuk dunia hiburan pastikan. Jadi kemajuan para pekerja seni juga bergantung di tangan mereka. Nah, gimana kamu melihatnya? Ngeliat itu keunikan mereka ini. Mereka kan tampaknya natural kan. Tadi kalau dibilang Mas Iwan, Ya sebenarnya kita kalau dari aku pribadi sih kayaknya nggak bisa berharap banyak gitu. Harus tetap di kita nih. Dia yang memajukan. Bener. Dia sangat jujur sekali ya. Saya sebagai generasi yang jauh lebih tua pun melihat pilkada ini cuma pengulangan aja dari 5 tahun yang lalu, hasilnya juga gitu-gitu aja. Dari pilkada yang udah ada ratusan pemimpin daerah baru, itu yang muncul jadi pemimpin bagus itu bisa dihitung dengan jari. Oke, ini demokrasi yang paling berhasil, terbesar dan lain-lain, tapi masih belum bisa melahirkan sosok pemimpin yang luar biasa. Kalau menurut saya, harusnya pemimpin-pemimpin ini itu yang bisa memajukan daerah-daerahnya dari Tangerang Selatan, dari Batu di Jawa Timur. Jadi ini kayak percikan-percikan cahaya yang akhirnya kota-kotanya itu akan maju nih. Nah itu belum. Dari zaman dulu kita cuma ngelihat kayak misalkan story tentang keberhasilan pemimpin tuh dikit banget. Dari Aswar Anas di Banyuwangi, kemudian ada Risma dulu membenahi Surabaya. Kemudian ada juga di Kalimantan tuh ada bupati atau wali kota yang membenahi dari kota sampah menjadi kota yang bersih. Tapi story itu dikit banget. Bahkan di Jawa pun kita cari pemimpin yang punya track record yang wah ini bisa mentransformasi kota nih, jarang banget. Itu yang membuat saya kadang frustasi melihat ini. Yes, ini selebrasi demokrasi, tapi PR terbesar bangsa ini itu melahirkan pemimpin yang berkualitas. Menambah masa hidup Anda ya. Iya. Makanya sampai ini lucu. Kayak dia tadi dia bilang bahwa ya udah kalau maju ya dari dirinya sendiri. Sampai kita tahan dulu sampai sini karena kita mau mendengarkan dulu nih. Maaf saya nggak bisa nahan. Udah kebelet ya Pak? Udah. Ngomong-ngomong soal nggak bisa nahan itu, kemarin ada loh kasus viral. Moderatornya diatur. Nah itu saya ngeliat tuh. Ada ya. Untung bukan saya yang di sana, Wak. Kalau saya yang di sana lain cerita saya. Moderatornya diatur. Diam. Bukan gini, bukan diam. SAT. Oke, kita dengarkan penghitungan suara. Nomor 1. Nomor 3.
Oh, aku lagi ngobrol deh, kita sudah masuk ya Mas, santai banget ya. Aku lagi ngajak kalian ngomong loh ini ya. Bunda juga adalah kawan sekolah gitu ya dari Mas Iwan gitu. Gimana di sana? Apakah menarik juga dengan adanya public figure asli Batu? Setuju kalau saya. Yang ditanya dia. Saya sih it doesn't matter ya mau public figure atau non public figure, yang penting kapasitas, kemampuan dia. Jangan sampai cuman public figure tapi juga punya kapabilitas kayak gitu. Jadi nggak bermasalah misalkan mau Krisdayanti, mau Farel, mau si B untuk mencalonkan, tapi mereka punya modal popularitas yang cukup kuat dibandingkan dengan calon yang lainnya. Dan saya kemarin, Yanti itu teman SD saya, kalau lomba nyanyi ya, Yanti itu yang untuk mewakili cewek, saya mewakili cowok nih. Boleh dong nanti kita Yanti dan Yanto nih jadinya. Cuman masalahnya ya, setelah SMP Yanti itu tambah tinggi, saya nggak tambah tinggi. Pendek terus, Yanti ikut Asia Bagus dan lain-lain. Kemudian udahlah jadi diva. Tapi kemarin saya cukup tersentuh. Saya pikir dia udah untouchable lah di Jakarta, udah sosialita, udah di Batu ya, dia ngemper kemana-mana, dia belusukan kemana-mana. Cuman ini bukan kampanye karena udah selesai kan ya. Udah ngingetin dia nih Pak sebenarnya. Itu cuma big story. Jadi it doesn't matter mau public figure atau enggak, yang penting punya kapabilitas. Dan udah dipastikan suaranya bagus. Suaranya bagus. Suaranya memang bagus. Iya. Di Batu juga suaranya bagus. Oh iya, suaranya bagus kan. Oke, di kebagusan di layar kaca Anda, di layar YouTube Kompas TV, yang sementara unggul adalah nomor 3. Nomor 3. Harus gitu. Nomor 3. Tambah seru tambah gila. Kaget ya. Saya jadi khawatir. Ini udah capek nih hostnya nih, jadi ngawur. Dari nomor 3 karena itu kandangnya juga ya. Nah ini aku sekarang kembali ke konteks dulu lah ya, ke konteks karena yang datang adalah orang yang expert di media sosial gitu kan. Dan ini expert di belahan dunia lain. Digitalnya, saya melatihkan digital. Oke, nah itu aku mau tanya. Ngomong digitalisasi gimana Pak? Digital maksudnya. Digimon. Jadi aku mau tanya ke Mas Ate, banyak orang ribut di media sosial. Ditambah lagi, kadang keributan itu juga dipancing oleh tadi yang kamu sebut endorse dari para teman-teman. Kamu sendiri pernah nggak kayak gemes untuk ikut berkomentar, atau memang sebenarnya udah pernah berkomentar sinis atau mendukung paslon yang kamu suka misalnya? Kalau di sosial media saya nggak pernah untuk nge-tweet gitu karena takutnya malah dituduh buzzer, ya kan? Jadi kalau saya berkomentarnya di acara-acara komedi, kayak yang saya nge-host di acaranya Om Botak itu. Ya kan, Om Deddy. Itu saya langsung ngomong. Udah Om Deddy ya, Om Ayah. Terus saya potong videonya masukin TikTok gitu. Bapak ya. Biar memfilter orang-orang ini untuk tidak, kan kebanyakan buzzer tuh untuk mancing doang kan. Mancing, udah panas, udah sisanya pendukung-pendukung itu yang berdua. Ikut emosi segala macem. Nah, itu tuh nggak bakal bisa kelar sampai kapanpun. Bahkan udah setelah pelantikan presiden baru pun masih ada kubu-kubunya sendiri itu. Kalau ini bikin kesalahan, tuh pilihan lu. Kalau ini agak bagus, mana yang kemarin ngomong gitu-gitu. Dan itu masih sampai sekarang nih. Itu juga nih di kolom komentar YouTube kita. Masih ada pasti. Baik, kita akan menyaksikan kembali Pilkada Kor yang berikutnya. Ya, ada yang nyangkut nggak nih tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Iwan? Coba kita lihat. Seru nih tadi. Dimulai di saat Anda berbicara. Terima kasih untuk
digitalisasi kesehatan itu begini saudara. Tentunya ini semua kebanggaan bagi kita Kabupaten Situbondo. Sudah ada yang lain satunya adalah tembakau sekarang di Situbondo bahkan di Besuki sendiri itu sudah luar biasa sekali, bahkan sudah diekspor ke luar negeri. Alhamdulillah. Waktu habis. Revolusi pembalap, Harga mati. revolusi pembalap, Harga mati. revolusi pembalap. Wakil. Pak Bupati. Baik, waktu Anda sudah habis. Terima kasih. Membuat produk baru seperti brambang goreng dan sebagainya. Beras akan kita buat menjadi padi menjadi beras. Saya kira itu. Kami yakin dengan digerakkannya ekonomi mikro dan juga ekonomi makro, inflasi akan terus meningkat. Demikian, terima kasih. Masuk semua yang disampaikan oleh Mas Iwan ya. Iya. Yang juga ramai adalah Anies Baswedan juga masih dibicarakan di pilkada ini. Kita akan menuju ke TPS-nya Anies nih. Kita sebentar lagi akan melihat seperti apa di sana penghitungan suara yang dilakukan. Nah, ini dia. Ya, dari Lebak Bulus kita melihat ada Anies Baswedan yang berada di TPS untuk mengikuti perhitungan suara. Sosok Anies juga menarik perhatian ketika turun gunung untuk mengkampanyekan salah satu pasangan calon. Tapi gini Mas Iwan, di tengah masa-masa seperti ini biasanya apa yang paling krusial untuk diperhatikan atau mungkin diomongin gitu di media sosial biasanya? Ketika sedang penghitungan suara. Apa yang dipantau? Biasanya kalau udah perhitungan suara kayak gini ya, mereka cuman biasa aja, nggak terlalu banyak diperbincangkan. Namun faktor Anies Baswedan ini itu driving perbincangan yang cukup tinggi di Jakarta. Bahkan perbincangan Pramono Anung sendiri itu terbesar itu dikaitkan dengan Anies Baswedan. Kemudian di Jawa Timur untuk Lulu Nur Hamidah ini perbincangan salah satu yang paling gede itu dikaitkan dengan Anies Baswedan. Kemudian di Sumatera Utara perbincangan tentang Edi Rahmayadi itu terbesar juga dikaitkan dengan Anies Baswedan. Jadi Anies, nah jangankan itu di Jawa Barat pun salah satu perbincangan terbesar itu terkait dengan Anies Baswedan juga. Jadi 3 sosok utama endorser di pilkada tahun ini itu ada Presiden Jokowi, Presiden Prabowo, kemudian Anies Baswedan. Itu driver yang luar biasa sekali. Tinggi sekali. Menarik sekali ya.
Anies begitu, padahal dia tidak terlibat sama sekali dalam pilkada ini, bahkan juga kemarin gagal di pilpres, namun Karena ada Anies effect. Ada Anies effect. Berdasarkan survei juga katanya Anies effect ini justru lebih tinggi daripada efek yang lain. Endorser yang lain. Yang lain-lainnya. Iya. Wow. Dan dia ini kan dulu diantisipasi jadi salah satu calon yang kemudian nggak jadi ya. Makanya orang memperebutkan suara. Ya. Abah Anies nih akan dibawa kemana? Bahkan sampai di luar Jakarta pun. Di luar Jakarta pun juga rame. Bahkan sampai orang nyanyi itu terlalu Anies gitu tuh nyanyinya sekarang. Ada lagi dong. Bukan yang mana. Tolong mengisi durasi. Versi lengkap dong kalau nyanyi. lengkap dong kalau ngisi nyanyi. aja ngisi. Tapi emang efeknya emang benar gede. Emang. Anak abah semua emang semua ini. Anak abah. Tapi kalau dilihat juga ya, Hashtag anak abah. efek komika sekarang itu makin lama makin gede loh. Efek dari dan mereka tuh semakin teredukasi secara politik dari mulai Panji kemudian yang lain-lain. Ini orang-orang yang lucu tapi sebenarnya orang-orang yang juga sangat pinter. Kayak sama kayak kita nggak sih Mas Iwan, kita mencoba bahagia di depan layar, tapi ternyata kita kenapa? Jangan bawa-bawa kita dong. Kita terlalu digeneralisasi. Kamu terus orang-orang komika ini orang-orang yang sangat cerdas dan sangat sensitif dengan situasi politik ini. Sebenarnya mereka juga menyimpan deep sadness. Deep sadness-nya kamu apa terkait dengan terhadap politik? negara ini, terhadap ini. politik apa sih yang dipikirkan? Ada concern, ada worry nggak terhadap dunia politik? Back sound. Wes. Terlalu untuk dilupakan. Sambil mikir sendiri, sambil mikir sendiri. Will always gitu kan ada juga kan. Ada aja ya. Oh iya. Ada aja kan. Ada. Gimana? Apa? Concernnya. Kan pemimpinnya 5 tahun ke depan. Benar. 5 tahun ke depan tuh memikirkan kalau seniman. Kalau aku kan bagian seniman. Iya. Apakah seniman seni budaya kita ini bakalan maju atau enggak, itu kan pengaruhnya juga dari pemerintah juga kan. Maka itu banyak banget artis-artis atau seniman-seniman yang mencalonkan diri itu sebenarnya kita juga support. Tapi di balik itu juga kompeten nggak nih orangnya, kita pikirin juga, kita pertanyakan gitu. Makanya kita mikirin adalah dari segi senimannya, apalagi yang stand up comedian kan berbicara ya takutnya ada kata-kata dulu tuh bakal dibungkam lah, bakal ini. Kita ketakutannya soal itu juga dulu. Tapi setelah kita lihat dari kita komik-komik banyak banget yang bisa berbicara pas waktu pemilu, kayaknya nggak bakal ada yang kayak gitu lagi gitu. Itu yang kita pikirin sebenarnya. Kalau untuk urusan-urusan pemerintah memilih siapa untuk menjadi pemimpin, kita percaya aja sebenarnya. Percaya aja sebenarnya. Penuh dengan keraguan-keraguan. Kamu nggak bisa bohong. Iya, tapi salah berbicara saya kalau begitu. Aku diboikot ini kan udah pemimpin yang baru ya. Jangan dulu. Jangan diteruskan. Tadi Mas Iwan kan menarik ya, bilang bahwa melalui sosial media, terutama Twitter atau X gitu ya, anak muda ini sedang lihat kamera dulu ya. Katanya sih, maksudnya nggak dihargai dong. Ya kan nggak ada harga dirinya. Sabar. Sampai mana tadi? Oke, jadi kan Mas Iwan tadi states ya bahwa anak muda tuh banyak belajar dari politik dalam tanda kutip gitu ya. Karena mereka tidak baca buku lagi. Apakah itu juga dialami oleh Ate? Belajar politiknya dari sosial media. Sosial media kita. Tapi gimana caranya kamu untuk memfilter itu bahwa itu adalah bukan ujaran kebencian, bukan hoax dan lain sebagainya? Nah, biasain jangan ngelihat komen. Kalau belajar jangan dari komen, jangan dari debat orang yang di Twitter, tapi beneran dari kita googling, misal kita googling apa yang sudah yang dia apa sih namanya tuh influencer? Enggak, kayak isunya apa yang kita googling itu biar nggak tidak termakan polarisasi ya. Atau di YouTube kita lihat video-video yang beliau debat pidatonya dengan gagasan-gagasan apa yang kita dengar. Source utama ya. Jangan cuman dari kata-kata orang gak macam komen-komentar itu yang bisa nimbulin banyak-banyak masuk ada kan namanya istilahnya apa, aku lupa juga Mas Iwan, bahwa di media sosial itu bisa menggerakkan orang mengikuti tindakan seseorang. Misalnya di kolom komen nih ada berani komen, nanti yang lain ikut berani begitu, sehingga akhirnya bisa mampu merusak citra seseorang lah atau menggiring opini orang lain kan begitu kan. Itu benar itu. Iya. Bener. Kamera mana? Saya nggak melihat.
Anda nomornya yang sini. Jadi kalau di media sosial banyak orang yang cenderung mencari pembenaran bukan kebenaran. Jadi apa yang sudah mereka pikir dicari nih, mana komentar-komentar yang cenderung mendukung dia, bukan itu benar loh. kebenaran. Benar. Dan Membenarkan akhirnya yang opininya. menakutkan juga, mereka akan pilih teman-teman yang pendapatnya Yang sama. mendukung ya. Menurut saya berteman dengan siapapun, dengan orang yang berbeda pendapat pun oke. Tadi bener banget kalau ngeliat komen ya, komen ini itu ada yang organik, ada yang inorganik, ada yang emang sengaja berpropaganda, ada yang sengaja ingin merubah opini. Ya. Kalau saya sebagai generasi yang udah tua ya, biasanya kalau terhadap hoax dan lain-lain, saya cari aja berita dari kanal berita yang benar, yang terpercaya. dari yang terpercaya. Masalahnya kan memang kan secara survei juga literasi membaca Literasinya warga masih Indonesia ini. masih rendah sih memang. Itu butuh upaya keras juga. Lagi dan lagi kalau orang kita nggak mau belajar secara sukarela harus dipaksa melalui apa? Program. Nah, kembali lagi ke pemerintahnya kan nanti Betul. pemdanya siapa yang terpilih. Literasi digitalnya kayak gimana ini. Nah, saya tuh mau tanya nih tentang komika. Kalau ngangkat tentang topik politik tuh seberapa sensitif sih? Kan lu ngelucu tapi nggak bisa salah kayak gitu ya. Nah itu gimana tuh screeningnya kalau mau ngomongin politik di Enak ya? ini? Udah pasti itu harus sesuai fakta. Kita biar nggak ada bantahan ataupun tiba-tiba orang mensomasi, karena kan yang kita omongin fakta. Kalau soal komedinya itu bisa patahan atau opini dari kita atau patahan dari orang-orang yang membicarakan beliau gitu. Jadi faktanya tetap kita bawa. Punchline yang bisa kita ubah-ubah, bisa gimana kalau ini terjadi, apa bisa kemana-mana tuh. Jadi orang nggak ada bisa tiba-tiba mensomasi kita perihal salah ngomong, karena jatuhnya bisa fitnah, bisa menggiring opini. Padahal kita cuma ngomongin fakta. Gitu. Source-nya dulu mesti bener. Itu gitu ya. benar. Kayak misalkan ya kalau zaman-zaman dulu yang viral itu tentang ada salah satu pendukung calon yang bilang kalau si calon tersebut adalah titisan Imam Mahdi. Kita nggak bisa ngomong siapa ya. Nah itu kan faktanya tentang orang yang viral ya. Kita tinggal bahas doang. Kok bisa sih dia berpikir seperti itu? Tapi kita nggak menyerang orang yang dituduh. Tapi si pendukungnya yang melebih-lebihkan ini. Itu jadi orang, oh iya gue nggak bisa somasi karena dia kan ngomongin orangnya bukan orang yang dituduh. Nah kadang-kadang ada yang salah juga ngomongin si orangnya. Nah itu yang salah karena orangnya kan nggak ngaku apa-apa. Yang berita tersebar adalah pendukungnya yang ngomong dia titisan gitu-gitu. Itu kan hal-hal yang sebenarnya core juga kan. Tapi bisa diseriusin gitu. Nah, makanya menurut saya dari komika nih pendidikan politik tuh juga semakin mengalir ya. Karena anak-anak muda di-approach dengan cara yang sangat fun ya. Dengan fun yang seru. Makanya komika-komika ini menurut saya ke depan tuh akan sangat berpengaruh. Gak hanya di Indonesia, kalau kita lihat di Amerika ya kayak late night show, stand up comedy dan lain-lain itu kadang juga mempengaruhi cara berpikir Berarti orang Mas banyak Iwan juga. ini mendukung Ate untuk maju mungkin 5 tahun ke depan. Saya setuju. Jadi Ate ini apa? gak cuma terkenal tapi juga pinter. Jadi kalau saya serius. dan dia punya program-program yang sangat bagus sekali. Apa Jadi ini kayak juru bicara. Jadi komika nggak akan tergantikan AI. Program-program apa yang gratis. Gak akan tergantikan AI. Dia punya wajah juga bukan wajah yang songong. Dia Padahal orangnya sebenarnya approachable. Lu bayar gue nanti. Ternyata ini muji. Bisalah kita butuh sosok pemimpin muda. Saya tuh haus ngelihat Indonesia pemimpin muda yang berkualitas. Gak hanya asal muda. Muda dan berkualitas. Yang sekarang gimana emang? Saya udah gak muda lagi. Bukan, maksudnya Yang sekarang pemimpin yang muda yang terpilih, sekarang yang kan muda-muda berkualitas. kenapa? Kan banyak, pilih satu. Ate. Jangan aku dong. Enggak deh. Yang sekarang maksudnya. Ntar gitu ada talk show tersendiri. Mas Iwan, enggak, tapi ini aku mau nanya ke Mas Iwan. Bagaimana caranya pemimpin muda ini bisa berkualitas? Apakah dia harus seperti apa? Sekolah lagi kah? Menekuni tentang politik lagi kah sebelum dia mencalonkan diri atau seperti apa? Tanda-tanda nih. Kalau menurut saya secara Dia lagi konsultasi. Enggak, ini biar panjang aja. Iya. Pinter juga dia anak. Kalau menurut saya ya, dengan kemampuan gak cuma terkenal, tapi ada fokus isu yang diperhatikan. Misalkan orang asosiasinya, asosiasi terhadap Ate, nih anak concern terhadap isu untuk
ekonomi nih, UMKM atau olahraga atau ini, diperjuangkan itu, fokus itu terus. Jadi orang akan terasosiasi, oh ini concern tentang tata kotanya, vokal tentang misalkan kalau misalkan di Tangsel ada apa, AT jadi orang yang pertama untuk memperjuangkan ini. Fokus satu itu ya yang diperjuangkan. Coba fokus satu, kalau fokus kebanyakan, orang juga akan bingung nih anak maunya kemana. Anda nggak akan bisa melakukan perubahan dengan banyak banget. Ngomong-ngomong soal itu sebenarnya hal paling menarik itu kalau misalnya disandingin sama negara X, katakanlah Amerika ya. Coba perhatiin ketika ada dua calon yang maju, itu mereka punya visi misi yang sangat berbeda loh. Jadi kepada rakyat itu gampang untuk menentukan pilihan. Kalau di Indonesia itu sebenarnya nggak sama-sama ya ini. Jadi cuma kayak adu pesona personalnya, adu pesona tim sesnya jadinya ya, bukan apa ya. Karena agak mirip juga kan, sebenarnya program itu sama gitu. Makanya saya tuh haus banget ya, sebenarnya banyak banget. Gak ada mereknya. Udah dibuka. Sebenarnya gampang banget sebenarnya jadi pemimpin di sini, tapi masalahnya akan menjadi kompleks karena ada partai politik dan lain-lain. Kalau mencalonkan harus dicalonkan oleh partai. Tapi kenapa nggak maju sebagai independen dengan payung yang sangat bagus, program-program yang bagus dan membumi. Kalau bisa bikin gerakan sosial dulu, bikin social movement dulu sebelum menjabat, dibuktikan ke masyarakat bahwa Anda sudah bisa melakukan perubahan. Gak perlu jadi pejabat untuk melakukan perubahan. Kayak anak-anak di Bandung yang membersihkan sungai atau ini, itu anak-anak potensi ngetop terkenal, bisa maju, udah dibuktikan dulu. Nah, AT pun harusnya bisa juga. Lu nggak cuman jadi komika, menghibur orang, entertain, tapi bisa juga merubah hidup orang, dengerin menginspirasi apa kata orang tua, gue bilang. Ya, untuk konsultasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi nomor ini ya untuk mendapatkan bersama dengan Mas Iwan. Tadi udah ada yang mau nangis. Mas, saya tuh seru-seru tapi hidup saya tuh sedih. Sebelah saya ya. Oh sama loh. Sedih banget. Sedih banget. Siapa ya? Siapa ya? Agus. Ini jadi acara curhat. Lagi seru. Teman-teman kita namanya. Ada teman kita lahirnya di bulan namanya. Agustus. Iya. Namanya bulan Agustus. Soalnya belum gajian. Kalau November namanya Anopi. Desember, terus aja kita bahas nama-nama. Mas Iwan tadi kita kembali ke sosial media gitu ya. Itu seru dia. Iya, Java Rose. Oke. Kita kembali ke sosial media. Kalau kita bandingkan antara pilpres dan itu pilkada. tanya dong, dia dari tadi tuh gaji buta. Tanya nggak? Kamu yang nanya deh. Aku udah nggak tahu mau Makanya gitu nunggu waktu ada ini. Oke. Pertanyaan saya tahan dulu ya, Mas Iwan ya. Kita akan ke kuis. Kuis itu kuis terakhir ya berarti ya? Iya ya. Kuis kelima ya? Baik, kita akan ke kuis kelima. Pertanyaannya. Nah, selain partisipasi publik, pemilihan umum baik itu pilpres ataupun pilkada tidak akan lepas dari peran perangkat pemilu itu sendiri ya. Nah, seperti di TPS, tapi bukan TPS kita tongkrongan pilkada serentak ya, tapi tempat pemungutan suara, terdapat beberapa unsur seperti ada pemilih, ada panwas, ada KPPS dan lain-lain. Nah, ini gampang sekali ya. Pertanyaannya adalah Apa? kepanjangan dari KPPS. Waktunya 30 detik dari waktu Anda dimulai ketika kami memberikan instruksi. Oh oke. Kita kasih tahu dulu bahwa ini terdebat cuy. Oh gitu ya. Kita kasih tahu dulu, jangan lupa formatnya ya. Tadi banyak yang salah. Jawaban underscore akun Instagram. Jawaban underscore akun Instagram @Iwan Setiawan misalnya seperti itu. Dengerin ya. apa kata Bu Guru. Kepanjangan KPPS. Silakan. Yuk Ate di countdown. Apa sih dari tadi nih berdua? Kita lagi ngeliat Melihat diri sendiri ya. Ponakan saya lagi kirim ini. Saya link apaan sih ini? Tapi ngomongnya baik-baik supaya dicontoh baik oleh ponakannya. BF ya. Oke, Ate countdown. Ada dari 30. Kebanyakan itu dari umur lagi. Sudah ada waktunya? Sudah ada? 10, 9, 8, 7, 6. Suaranya jadi cempreng. 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara. Pemenangnya nanti akan diumumkan setelah warung apa nih? Kompas. Kita akan join bersama dengan Litbang Kompas berikut ini. Baik.
formulir C1 yang ada di TPS. Nah, ini dikonfirmasi kembali oleh tim konfirmator yang berada di kanan kiri saya. Ini banyak sekali timnya. Dan selanjutnya juga setelah itu ada tim validator, di mana tim validator ada yang di baris di belakang saya ini. Mereka adalah orang-orang yang memang memvalidasi data yang dikumpulkan atau dihimpun oleh tim konfirmator ini. Jadi setelah dari tim lapangan atau tim pewawancara masuk datanya ke tim konfirmator ini mengonfirmasi lagi data yang masuk secara ditelepon ke petugas lapangan untuk memastikan bahwa data yang masuk adalah benar-benar akurat. Setelah itu dari tim konfirmator ini dilemparlah datanya dan dilakukan validasi oleh tim validator. Setelah itu nantinya setelah hasil data sudah divalidasi oleh tim validator, selanjutnya akan diverifikasi kembali oleh tim verifikator yang ada di belakang garis yang berada di belakang garis yang terdapat tim validator yang ada di belakang situ. Dan kita lihat bersama bahwa memang di Pilkada Serentak 2024 ini Saudara Litbang Kompas menyelenggarakan hitung cepat secara serentak di 4 daerah, yaitu di Jakarta, di Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Jawa Tengah, di mana setiap dari daerah itu ada 400 sampel yang disebar secara acak dan diacaknya berdasarkan statistik seperti itu, Saudara. Dan kalau kita berbicara juga rangkaian dari survei maupun riset pemilu yang dilakukan oleh Litbang Kompas ini bukan hanya berlangsung di hari ini saja, Saudara, memang sudah berlangsung beberapa jauh waktu dari Pilkada Serentak 27 November ini, di mana sebelumnya sudah ada melakukan 2 survei pendahuluan atau ada pre-election survei yang dimulai sejak Juni 2024 lalu, di mana itu adalah riset atau survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas di daerah-daerah yang memang sudah ditetapkan, yaitu ada 4 yang tadi sudah saya sampaikan, ada Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Setelah itu di hari ini ada rangkaiannya, yaitu hitung cepat dan juga ada survei pasca pemilihan atau exit poll, di mana survei pasca pemilihan atau exit poll ini juga dilakukan bersamaan dengan proses hitung cepat dilakukan oleh tim yang berada di lapangan ini saat penghitungan suara, namun memang beda metodenya. Jika memang hitung cepat adalah hanya mengumpulkan suara, data suara yang masuk saat penghitungan suara dikumpulkan dan diserahkan ke tim konfirmator, sedangkan kalau exit poll juga memang sama, tetapi yang diambil adalah survei para pemilih pasca melakukan pencoblosan atau pemungutan suara. Jadi untuk mengetahui apa alasan dan juga mengapa para pemilih ini memilih para paslon yang telah dipilihnya dalam pemungutan suara tadi. Dan Saudara, kalau kita lihat juga berkaca dari sebelum-sebelumnya, Litbang Kompas bukan hanya kali ini aja melakukan survei atau rangkaian survei riset pemilu dan juga hitung cepat, di mana hitung cepat oleh Litbang Kompas sudah dilaksanakan sejak 2007 lalu, diawali dari Pilkada Jakarta 2007, dan yang baru saja juga terselenggara oleh hitung cepat oleh Litbang Kompas ini baru di Februari 2024 lalu pada pemilihan presiden dan juga pemilihan legislatif 2024. Dan Saudara, kalau kita lihat juga untuk bisa menjaga kredibilitas dan juga independensi dari hasil hitung cepat dan juga hasil survei yang dilakukan dalam rangkaian mengawal pesta demokrasi di Indonesia ini oleh Litbang Kompas. Ini kami informasikan kembali bahwa memang seluruh rangkaian kegiatan mulai dari riset pemilu, survei pemilu, dan juga hitung cepat ini dibiayai secara mandiri oleh PT Kompas Media Nusantara atau Harian Kompas, dan tidak ada satupun keterikatan pendanaan, Saudara, dengan pihak lain selain dari Harian Kompas. Dan kalau kita berbicara soal mengapa akhirnya target 400 sampel ini dipilih secara acak di 4 wilayah, yaitu Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga Jawa Tengah, dilakukan dalam hitung cepat dan juga exit poll dalam Pilkada Serentak 2024 ini, bahwa memang ini diperkirakan sudah dihitung oleh Litbang Kompas nanti simpangan hasilnya hanya di bawah 1%. Jadi kita lihat walaupun memang nanti akan hasilnya keluar di sore nanti, tetapi kita masih harus menunggu keputusan resmi dan hasil resmi penghitungan suara dari KPU daerah yang menyelenggarakan pilkada, yaitu ada 545 daerah yang terdiri dari pilkada
provinsi, pilkada kabupaten, dan juga pilkada kota. Kita lihat bersama saudara, dan memang kalau kita mengingat juga hitung cepat atau quick count ini merupakan sebuah metode yang andal untuk bisa memantau hasil pemilu secara cepat. Prosesnya pun memang dilakukan dengan menghitung presentasi hasil pemilu di sejumlah tempat pemungutan suara saudara yang dipilih secara acak dengan metode statistik, di mana hasil data penghitungan suara ini dikirim dari pusat sistem pengolahan data melalui perangkat elektronik, pengiriman teks, dan juga disertai foto. Lembar C1 ini dikirim dari tim lapangan atau pewawancara ke tim konfirmator, lalu di validator dan juga di verifikator, hingga akhirnya nanti hasilnya akan dikeluarkan oleh Litbang Kompas pada sore hari nanti dalam hitung cepat Pilkada Serentak 2024. Kita kembali ke studio bersama Maidop. Demikian dari War Room, saya Jihan Novita, kembali ke Maidop. Kembali lagi di TPS. Yes, masih ada Rara dan juga my sister, ada Mas Iwan, ada Ate. Saatnya juga kita mengumumkan kuis. Saatnya siapakah pemenangnya? Ya. By the way, Mas Iwan kemana ya? Tadi dia di sini. Tadi dia di sini. Oh, ada aja. Kemana dia? Coba kamera tolong, ada yang bolos tadi. Tolong kamera lihatin. Kamera coba lihat. Dia Wendy Wicaksono, selamat Wendy Wicaksono. Ya, sudah hadir. Kelihatan. Kelihatan. Ya, Wicaksono akunnya. Selamat datang Wendy. Ya, jawabannya betul, kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS. Sudah selesai belum tesnya? Kenapa ada bayang tema gini? Gini aja, selamat datang Pak. Selamat datang kembali. Saya tambahin 200.000 kuis lagi. Sukses tadi, sukses ya. Sukses quick count. Oke, quick count. Oke, tadi pertanyaan saya belum selesai nih. Saya pengen tanya perbandingan antara Pilpres dengan Pilkada, Mas Iwan. Dari segi buzzer, lebih banyak di mana nih di sosial media? Di organik dan organik itu kelacak kan, Mas, kerekam kan? Kalau menurut saya, dari segi pendanaan dan lain-lain, Pilpres itu menurut saya menggelontorkan dana yang jauh lebih besar untuk menggerakkan buzzer dan influencers. Kalau di sini kan itu emang fokus ke situ. Dan kalau sekarang itu bukan influencer yang cukup gede-gede, tapi influencer yang emang fokus ke daerah masing-masing. Jadi itu less expensive dibandingkan dengan Pilpres yang harus menjangkau secara nasional. Kalau sekarang kita lihat banyak influencer yang kelas nasional juga mereka nggak mengendorse siapapun. Tapi di Pilpres kita lihat terang-terangan banyak influencer-influencer gede yang condong kemana. Di Pilkada ini jarang kita lihat itu. Ini sampai ngos-ngosan saya. Jadi lebih tahu tokoh-tokoh ini dan kenapa beliau bisa mencalonkan di sini, lebih seru jadi tahu gara-gara itu. Kalau audiens sendiri selama ini kan kamu bilang kamu concern ke politik nih. Apakah memang minat orang dengerin stand up itu lebih banyak di konten politik ketimbang misalnya konten sosial atau konten yang lucu-lucu gitu? Sering mana? Setahun terakhir ini lebih suka yang politik. Tapi setelah pilkada ini kayaknya udah balik lagi normal. Oh, jadi yang politik tergantung momen. Momentum. Karena kalau dulu yang 4 tahun sebelumnya misalkan orang dengar politik tuh kalau ngomong politik cuman kalau setahun belakang ini ngomongin politik malah jadi tawa. Karena beneran yang terjadi, relatable, orang tahu berita itu, orang ngikutin berita itu jadi relate, jadi dapatnya tawa gitu. Nah, kalau nanti setelah pemilu atau pilkada udah kelar, kayaknya ngomongin politik udah nggak ini lagi deh. Jadi cari materi lagi. Politik jadi mahal lagi maksudnya. Kalau dulu kan kayak setahun belakangan ini politik kayak cuman ya komik-komik yang masih baru aja udah ngomongin politik gitu. I see. Ya. Jadi kayak premis-premis yang pasaran jadinya politik. Tapi nanti kalau udah berjalannya udah nggak lagi, itu pasti mahal lagi. Dan tim-tim komika ini menurut saya sangat cerdas karena nation attention, perhatian nasional itu waktu di Pilpres itu mengerucut ke kandidat-kandidat ini. Sekarang pun sama. Jadi mereka ngangkat sesuatu yang emang relevan buat orang. Jadi kita omongin orang yang sama nih, rame-rame nih. Jadi perhatian saya dengan perhatian dia dengan perhatian mereka sama. Ngangkat orang yang sama. Jadi orang bisa relate itu. Mas, salah satu wilayah yang juga banyak diomongin di media sosial tadi kan kamu sebutnya Sumatera Utara. Apa yang paling menarik, yang paling banyak diomongin di sana? Sumatera Utara sebenarnya Sumatera Utara ini paling fierce
paling apa ya, cukup ganas nih. Jadi event untuk debatnya itu saling serang, saling sindir itu cukup tinggi di sana. Jadi penetapan nama di sana aja itu orang udah mulai menggali-gali nih latar belakang Bobi Nasution, kehidupan pribadinya seperti apa, bisnisnya seperti apa, itu udah mulai digali-gali semua. Dalam debat pun mereka udah mulai mempertentangkan tentang gini. Ini banyak jalan rusak nih di masa Pak Edi. Habis itu di masa Mas Bobi ini banyak binatang-binatang di kebun binatang Medan yang mati nih selama ini. Dan itu pun vibe di debat itu akhirnya kebawa oleh para supporter ini yang akhirnya mereka sempat mau berantem di dalam kemudian sampai di luar pun ini. Jadi Sumatera Utara ini daerah yang cukup panas juga. Lebih serius gitu ya dibanding yang lain. Lebih serius, iya. Seperti Mas Inter bilang kalau di sana nggak rame, nggak seru ya? Iya benar. Kalau di Medan saya bilang nggak ribut nggak paten. Nggak ribut nggak paten. Kami kalau ngomong teriak. Padahal hati kami hanya gitu. Nggak apa kali. Kalau apakan dulu biar apa kali. Gitu lah. Mas Ate. Cengkal. Kalau dia Mas Ate, kalau saya kan Mas Ate. Tangannya gini juga. Mas Ate, bukan Mas Ate. Mas Ate. Ini kalau di media sosial tadi kan sudah disampaikan. Maksudnya tadi kami ngobrol sebelum kamu datang. Kamu kan telat ya orangnya ya. Tolong ya diperbaiki ya. Padahal nggak kesepakatan. Padahal megang kamera yang itu loh. Ngarang-ngarang ini. Jadi di media sosial itu wilayah-wilayah 3 besar yang paling banyak diomongin ada Jakarta, Jawa Tengah dan juga Sumatera Utara. Nah, dari Komika sendiri, karena tadi kamu yang bilang kan di masa musim politik pasti banyak orang juga requestnya juga pasti bercanda-bercanda politik. Pun memang komika baru karena menarik perhatian mereka, jadi bahannya lebih kaya di politik. Nah, kamu itu lebih sering bawa materi yang mana dari 3 wilayah tadi? Apakah yang paling sering kamu bawakan saking memang ada aja peristiwanya? Pilkada. Pilkada pasti Jakarta. Jakarta. Karena ini unik kan. Yang satu dari ibaratnya dari dia dulunya Jawa Barat, sekarang Jakarta. Itu kan banyak konflik-konflik yang dia ingat dari supporter bola, dari Persija, terus juga banyak banget yang kayak gagasan-gagasan yang mobil curhat, tempat gym di halte. Itu ngikutin semua tuh orang-orang. Itu Rahmi itu pasti deket banget sama teman-teman komika. Iya, itu banyak dibicarain kayak tempat gym di halte, berarti nanti jangan kaget kalau masuk bus orangnya keker semua. Kayak gitu-gitu ya. Apa nggak takut tempat gymnya dimaling? Nggak mungkin lah, maling mau ngambil juga berat ya kan, malah jadi gitu-gitu. Banyak banget dibecandain yang gitu-gitu, mobil curhat juga dibecandain. Terus juga yang paslon berikutnya juga independen, tapi banyak kan beliau suka menarik yang diangkat sama beliau dan kayaknya orangnya saklek gitu ya. Ditiadakan apa? Lampu-lampu merah. Nah itu candanya gimana tuh biasa di kalangan komika? Lebih ke yang ini yang nggak percaya COVID. Itu banyak banget dibercandainnya kayak gitu. Agenda politik global, gitu-gitu hal-hal serius. Habis itu ada pandemi X yang akan datang. Ya kayak kita ngeliat bikin Prasetyo awal-awal lah. Ya enggak, maksudnya dari bahasa ya. Tapi kalau dari itu kita kan belum tahu ya. Nah terus yang ketiga itu ya kita udah tahu dari dulu. Dari wakilnya kan Bang Sidul, Bang Dul sama Pak Pramono Anung juga kita udah tahu gitu. Kayaknya lebih banyak mencari materi dari mereka bertiga kalau komik ini. Gitu. Oke, kalau tadi daerah, kalau sekarang tadi saya pengen tanya sebenarnya materi yang disukai gitu ya. Itu lebih ke roasting sosoknya atau tadi programnya atau apa? Yang disukai, yang paling banyak bikin gerer gitu. Programnya jadi premis. Yang diserang tetap tokohnya. Programnya tuh pasti jadi premis kayak ada tuh. Yang ini tempat gym di ini nih. Tapi arahnya pasti ke toko, makanya orang bisa relate dan ketawa. Itu pasti ada yang kayak begitu-gitu. Lebih ke programnya kita jadiin premis, komedinya tetap kok bisa ya berpikir yang ini gini-gini. Tapi komika mengangkat materi dari politik ini risky
tapi juga butuh ini ya. Berani anak-anak seni tersendiri begitu. Keberanian dan panggung yang tepat ya. Pernah nggak menemui resiko dari situ? Menemui resiko yang kalau itu lebih ke corporate itu kan random ya, orang-orang pendukung siapa kita nggak tahu. Gimana tuh? Kadang pas kita lempar yang ini, oh ternyata nggak kena. Pas lempar yang lain kena. Pas sampai belakang panggung, ternyata beliau pendukung ini. Oh pantas. Pas bawa ini pada diam. Dan anak buahnya juga tahu kalau ini nih timnya ini. Berani-berani lo ngomongin ini gitu. Ada. Tapi ya udah namanya. Abis itu dipanggil lagi nggak? Ya kalau ya gitu kan rezeki ya. Dan enggak sih. Makanya intinya sebelumnya sekarang, jadi sebelum perform itu kita harus tahu juga benar mereka ini suka ya? politik atau enggak. Karena kadang kan dulu Mas, kalau stand up larangannya tuh dilarang ngomongin politik. Tapi sekarang udah nggak ada larangan itu. Kalau bisa ngomongin politik, ya jangan terlalu yang menjurus menyerang salah satu. Tapi semuanya politik ya? general gitu. Ternyata politik sekarang nggak seterbuka itu di kalangan masyarakat gitu untuk dibicarakan. Ya orang udah melek ya. Hebat loh Indonesia itu. Jadi kebebasan berbicara itu emang bener-bener dikasih ruang orang untuk berbicara. Tapi yang saya tanyakan ya, ketika ngerosting atau bikin joke itu nanti disangka orang, oh misalkan nih orang ada agenda tertentu nih orang paslon ini banget nih. Gimana untuk mengurangi apa sih dugaan orang bahwa Anda itu dari calon tertentu? Bikin tiga-tiganya. Oh, tiga-tiganya diangkat. Selalu tiga-tiganya ya. Rata. Walaupun pasti ada beberapa yang ngira, wah duanya nggak terlalu kurang, satunya. Kalau itu untuk urusan kalian ya, yang penting tiga-tiganya udah fair untuk dibikin. Materinya sama, materinya tentang kasus-kasus mereka masing-masing kita angkat. Untuk urusan punchline-nya lebih pedas kemana ya terserah. Itu kan emang dapatnya punchline kayak gitu. Kedua adalah makanya memilih untuk netral. Karena ketika kita udah memilih untuk netral, kita announce kita netral, kita memilih siapapun. Jadi kayak kita ngerosting ini nggak bakal dituduh si buzzer si ini gitu. Soalnya ada teman kamu udah tertuduh gitu waktu ya, itu dia memilih salah satu, jadi kayak ngerosting, jadi ada yang nggak percaya, ada kayak cuma titipan. Padahal bisa jadi emang beneran ngerosting. Benar. Gitu. Integritasnya jadi dipertanyakan ya kalau misalnya pernah announce memihak seseorang. Iya gitu. Jadi bahaya kayak begitu kalau kita udah announce ya. Tapi saya jadi penasaran juga, pengen dibalik nih. Mas Iwan sebagai wakil dari Baby Boomers bukan ya? Iya. Iya lagi. Apakah Anda juga tertarik dengan stand up comedy? Dan apakah sekarang ini menyaksikan dan enjoy dengan jokes mereka? Tadi dia udah nyuri ilmu gitu. Gitu. Saya tuh sebenarnya orang serius, tapi selama saya di Amerika, saya tuh selalu ngikutin stand up comedian. Cuman saya itu agak pulang ke Indonesia itu sedang beradaptasi karena melucu sendiri itu bukan budaya Indonesia sebenarnya. Tapi anak-anak ini berhasil membawa stand up comedy ke Indonesia jadi barang yang cukup gede. Tapi sebenarnya stand up comedy itu kan Amerika, Inggris bareng ya. Jadi saya tuh lagi mempelajari. Saya pengen menikmati anak. Makanya saya tadi bilang bahwa beda di Amerika, mereka ngelucu dengan riset yang luar biasa, panjang, dengan data yang luar biasa panjang. Ini pekerjaan yang menurut saya pekerjaan yang paling susah, pekerjaan yang paling sensitif, pekerjaan yang paling stressful. Melihat kita bercanda, orang nggak ketawa itu stres, itu pukulan bikinnya lama. Iya, bikin materi lama nggak ketawa tuh kayak tapi promising ya untuk di depannya. Dan kedepannya. satu lagi, kalau misalkan mau masuk ke dunia politik sebenarnya easy banget. Kita udah lihat keberhasilannya, Cak Lontong jadi itu juga dengan joke-joke yang menurut saya cukup cerdas. Dengan joke-joke yang menurut saya cukup dipikirin. Kemudian ada juga, makanya saya minta tadi Ati konsisten itu seperti siapa? Komeng. Ya, Bang Komeng. Itu juga salah satu komedian yang menurut saya juga sangat konsisten dan berhasil ya. Brilliant. Meski memang satu daerah ini, wilayah ini tidak sebesar yang diomongin untuk Sumut maupun Jakarta, seperti katakanlah Jawa Barat. Ada kan sebenarnya ada entertain 2 calon di sana. Satu dulu penyanyi, satu dulu pelawak begitu kan, ataupun dia juga penyiar radio. Tapi kenapa kok sampai kurang diperhatikan? Padahal kan mereka itu secara popularitas ada loh.
good question. Saya tuh juga heran. Ini ada Gita siapa tuh? Dan dia setiap akhir debat nyanyi loh. Zong di Twitter. Nggak dimakan di Twitter. Oh iya. Calon yang kedua siapa JJ dan itu juga zong di Twitter. Mereka punya popularitas, tapi mereka juga nggak menawarkan sesuatu yang menarik. Nggak menawarkan sesuatu yang akhirnya menjadi perdebatan kita semua. Lurus-lurus saja jadi pemimpin menurut saya nggak akan generating conversation atau discussion. Butuh ide yang menarik. Makanya saya bilang cantik aja, ganteng aja nggak cukup. Ganteng atau cantik aja itu akan luntur kok menurut saya. Dengan pemikiran yang luar biasa. Kalau dengan program yang udah bagus. cakep, udah pintar. Dia cakep-cakep banget enggak. Karena sama-sama laki, nggak enak kalau saya bilang lebih ganteng ini. Nah, dia menurut saya dia orangnya ganteng tuh nggak, ya menurut saya nggak ganteng atau cantik tuh it's plus. Saya ya Allah. Saya lebih orang yang charming. Dia bisa charming, tapi lu jangan tolol kayak gitu. Sorry. Baru dipromoin jadi orang yang lebih charming. Jadi orang yang approachable. Jadi orang yang lovable. Cantik tapi zong nggak bisa. Ganteng zong nggak akan. Itu memang sate karena ternyata mau populer pun Anda pernah di panggung diperhatikan banyak orang, belum tentu bisa menarik perhatian banyak orang ya. Betul. Dari dunia entertain. Karena tadi ini juga menangkap kegelisahan Mas Ate nih, kan tadi dia bilang bahwa sebenarnya kita sih dukung-dukung aja, tapi bisa kerja atau enggak. Jadi nggak cuma popularitasnya aja. Betul. Gitu. Dan saya tuh ini sorry ya, ini saya ngomong jujur. Oke, silakan. Jadi tuh tadi bohong berarti. Yang tadi bohong. Jadi saya seneng nih di Indonesia itu cenderung semuanya bahwa untuk menjadi artis, bahwa untuk menjadi penyanyi itu harus fisik bagus, harus ganteng, harus pinter. Komika Indonesia jarang. Mereka biasa aja, tapi mereka pinter, tapi mereka lucu, banyak yang suka. Jadi mereka tuh meruntuhkan kebiasaan lama bahwa untuk jadi public figure lu mesti tinggi, lu mesti cantik, lu mesti pinter. Anak-anak enggak, anak keluar dengan ininya jauh lebih pinter, jauh lebih ganteng, jauh lebih cantik, dan itu yang hebat. Oh, berarti masa depan Ate cerah ya? Amin. Kamu mau jadi apa? Kalau diberikan kesempatan, ada tawaran begitu, mau jadi apa? Saya pengen jadi staf sus saya. Staf sus apa? Aneh nih. Ada apa? Kalau saya mau itu jawab udah sadanya sebenarnya. Jadi komik. Gitu. Udah saya. Ya, passion ya. Fashion saya di komik. Fashion apa passion? Passion. Passion. Kalau fashion kita kan dipinjemin. Kita bangga loh dengan Wasra ini ya. Dan seperti yang tampil saat ini masih 0% ya, karena masih dalam penghitungan dan di pukul 15 nanti artinya 5 menit lagi ya. 5 menit lagi ya. Ditunggu daerah mana? Masih ada Ate. Jawa Tengah. Oke, Jawa Tengah. Jakarta dan Jawa Tengah. Jakarta gue sih agak menebak ya. Apa yang kamu tebak? Yang bakal betul. Tapi masalahnya apakah satu putaran atau dua putaran? Itu menarik. Gimana? 3 kandidat ya. Menurutmu 2? Satu putaran? 2 putaran kayaknya. Tuh, sama tadi 2 putaran. Oke, soalnya ini ngeri nih. Tipis ya. Satunya cuma ya udah lah ya. Ini yang mana? Kita ngomongin tentang tren elektabilitas survei kemarin ya. Nggak tahu kalau hari ini ada kejutan, tapi kalau berdasarkan tren elektabilitas kemarin itu likelihood-nya ke 2 putaran ya. Dan untuk mengetahui itu, kalau ada yang penasaran, nggak sabaran untuk pengumuman resmi, ya bisalah intip-intip dari Litbang Kompas pukul 15 nanti. Kita akan melihat perhitungan cepat tentu saja, ya tapi lagi dan lagi ya, tidak menjadi tolak ukur Anda 100% karena pengumuman resmi akan ada dari KPU. Siapakah yang akan memenangkan hati rakyat berdasarkan debat-debat publik kemarin dan juga upaya kampanye ke lapangan ya. Dan saya ada pesan buat anak-anak muda nih Apa sebelum. tuh Mas Iwan? Wah ini nih. Termasuk aku dari sesepuh ya. Jadi orang sepuh sih. Anak-anak muda kayak Mas Ate atau anak-anak muda yang masih di SD, Mas, SMP. kenapa dia doang? Ini juga anak muda. Ini juga anak muda. You don't look young. Oh my God. Jahat banget. Dia 40. Dia 43. Ini 47. Sorry. 65. Gini. 65. Kalau menurut saya dengan ngelihat situasi pilkada
5 tahun kemarin, pilkada tahun ini, saya mengharapkan banyak anak-anak muda yang udah mulai mempersiapkan sekarang nih. Anak-anak udah aktif di OSIS, aktif di komunitas, aktif di komika atau yang lain. Mulai jadi pemimpin-pemimpin muda yang berkualitas. Bangsa ini desperate munculnya Hatta baru, Soekarno baru, Syahrir baru. Bukan anak-anak muda yang naik ke politik gara-gara faktor yang lainnya, tapi emang ya kecintaan mereka untuk bangsa ini, kecintaan mereka untuk memimpin bangsa ini. Sebelum saya meninggal, saya pengen lihat ada anak-anak muda yang seperti itu. Dan kita lihat di fenomena lain di Thailand tuh udah ada, di Singapura juga udah ada. Banyak anak-anak muda di Indonesia pinter yang belum dikasih kesempatan aja untuk menjadi pemimpin ini. Jangan cuma asal muda ya. Bukan jadi cuma pemimpin asal itu nggak cukup pintar juga, tapi harus bijaksana. Itu sih sosok bijaksana yang paling kita tunggu sih. Seru ini dari bercanda-bercanda. Langsung serius sih. Jadi kepikiran mudah-mudahan nanti Menteri Pendidikan juga ada program ekstrakurikuler untuk stand up comedy ya. Stand up comedy boleh, tapi ekskul aja ya. Jangan jadi profesi ya, karena takut banyak saingan ya. Makin lama kan makin marketnya segitu-gitu doang, pemainnya makin rame gitu ya. Pantesan ya. Tadi aku minta diajarin. Oh iya, dia minta diajarin. Tapi tuh pertanyaan dia langsung gini, bukannya saya akan ajarin nggak? Emang kamu mau jadi stand up comedy? Kayak gitu langsung. Kalau kan harus mau dulu. Aku nggak mau. Dia lebih halus, kalau saya akan ngeliat gini. Nggak cocok ya. Bagaimana lebih nggak ada harapan. Nggak ada harapan loh, ya ampun. Aku tuh harus lucu dulu nih. Ada cabi-cabinya, ya, tai-lalatnya. Emang aku kurang cabi. Kalau saya gini, cocoknya jadi objek kelucuan. Di roasting. Oke. Baik, ini kita sudah mengambil sampai sudah lelah dari pagi kita ya. Iya, pagi nih. Kita sudah hampir sampai di ujung acara loh. Di ujung tanduk. Ujung tanduk juga nih, sedih deh. Aku mau lagi. Kalau 2 putaran mungkin bisa kali ya kita ketemu lagi ya. Kita ketemu lagi. 2 putaran sini aku. Sekali putaran. Mana? Ya, jam 15 nanti akan segera rilis ya untuk quick count. Tadi ada carta politika juga, ada Litbang Kompas ya. Saya mau jadi research. Udah berapa persen sih? Kalau sampai jam 3 tuh baru mulai atau jam 3 nanti kita sudah mulai pukul 15 baru akan ditampilkan. Oke. Ya, dan ada pesan-pesan akhir yang ingin Anda sampaikan. Pesan akhir. Baik. Itu dari atau dulu dari yang muda, kita menghormati yang diberikan kesempatan. Amin. Siapapun yang terpilih nanti kurang-kurangin bawa Pajero pakai strobo. Udah itu aja. Enggak, terima kasih. Aku setuju, aku nggak akan yang namanya bercanda ya. Gini ya bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana Anda bisa merasakan kemacetan dengan serius kalau Anda bawa blub totot. Oke. Apa ini baru satu? Ini keresahan masyarakat. Ya, karena ya kan, kadang kita lagi jalan, tutup apa sih gitu, mau ngajak ribut, mau anak Medan gue. Disuruh Medan nggak ribut, nggak mantap. Kemana? Lagi di tol, tatot suruh minggir, kita minggir sampai keluar tol. Dan lagi ketika jadi pemimpin gitu kan, masalah paling berat katakanlah di Jakarta itu kemacetan kan. Benar. Kita itu cenderung akan ingin memperbaiki sesuatu ketika kita merasa terganggu akan hal itu. Tapi ketika dikasih fasilitas yang memudahkan Anda berjalan kanan dan kiri, itu membuat Anda akan sulit untuk bekerja. Terutama kota kelahiran saya Lampung. Tolong jalanan bolong, ilangin jalanan. Tolong masih ada dong. Banyak. Ada banyak truk-truk gede ya, biasanya truk gede itu. Dan parah, kemarin tuh sampai ada gambar ya di Lampung tuh orang pelihara ikan di jalan. Iya. Kalaupun dibenerin, tolong aspalnya yang bagus, kualitasnya berbulan-bulan, bertahun-tahun, oke, jangan. Karena kan itu kan dilewatin banyak truk, hancur lagi, begitu terus. Mau sampai kapan kita Lampung nih bisa nggak maju nih? Hidup mati, merdeka. Terakhir dari Om. Kalau menurut saya ya, memimpin tuh bukan pekerjaan. Memimpin tuh Anda melayani rakyat, Anda ingin membuat kota Anda lebih maju. Dan kerjaan Anda itu sekarang diperhatikan semua orang, diperhatikan komika, diperhatikan netizen. Sekali pemimpin kerja nggak bener,
banyak orang kritis kok sekarang. Sekali lagi ini bukan pekerjaan tapi ini harga diri Anda. Sebagai pemimpin kalau Anda tidak bisa melahirkan, tidak bisa memimpin kota dengan baik, ini malu. Anda dipimpin oleh orang banyak tuh. Jadi bukan pemimpin tapi ini tentang harga diri Anda sebagai manusia, sebagai pemimpin yang kita ikutin. Oke. Mari kita buka kedua narasumber kita, pasangan calon nomor urut 07. Awan. Dan juga Mas Iwan. Setelah berjam-jam kita berbicara omong kosong. Berisi dong. Kita semua kota kosong sih banyak. Kita tuh santai tapi sebenarnya menyimpan rasa kegeraman, dan kecintaan untuk negara ini, rasa cinta kita terhadap negara. Tapi kali ini ya kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita luar biasa, pasangan calon punya harga diri. Terima kasih Mas Iwan dan juga Mas Iwan, terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi di putaran kedua. Gimana? Putaran kedua boleh. Oke, baik. Ini apaan sih? Love. Baik, kita tutup dengan love. Para pamit, terima kasih untuk yang sudah menyimak. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama YouTube Kompas TV dan juga Kompas TV karena akan ada perhitungan berdua. Karena ada perhitungan cepat dari Litbang Kompas. Berikut ini. Wilayah Jawa Barat, tepatnya di Jalan RM Marta Dinata, Kota Bandung, ini memang menjadi tempat di mana semua data entry itu dikumpulkan di sini. Dan selain itu juga tugas yang diemban oleh para survei ini ada beberapa yang menjadi penting. Salah satunya bagaimana mereka juga mengurai masalah di lapangan. Jadi terkadang memang TPS yang bisa disurvei, tapi terkadang juga ada TPS yang tidak bisa disurvei. Itu yang kadang-kadang harus semua masuk ke forum ini dan kemudian bisa eskalasi bagaimana mereka juga bisa bertindak bergeser dari TPS 1 ke TPS lain jika memang terjadi kendala di lapangan. Ini menjadi pusat hotline kurang lebih begitu. Jadi ini yang penting berada di mini war room di wilayah Jawa Barat. Terlebih Jawa Barat menjadi sebuah wilayah DPT terbesar yang ada di Indonesia. Sama seperti halnya Jawa Tengah dan Jawa Timur, ada sampel sekitar 400 TPS dan kemudian dengan jumlah DPT ada 400 TPS ya, dengan sampel yang tersebar di seluruh Jawa Barat yaitu sekitar 20.820 pemilih dari DPT Jawa Barat yang cukup besar. Terus kemudian totalnya ada sekitar 35.925.960 pemilih yang ada di Jawa Barat. Ini sebuah DPT yang cukup besar dan Anda bisa lihat di layar bagaimana sebaran 400 pewawancara tersebar di seluruh Jawa Barat dengan 70 koordinator di 27 kabupaten kota. Ini bisa lihat dari barat, kita bisa lihat dari ujung terbarat yaitu Tenjo di Kabupaten Bogor, terus kemudian juga ada Cisolok Sukabumi, terus kemudian di daerah timur ada Losan di daerah Cirebon, dan kemudian ada Purwadadi Ciamis yang berbatasan dengan Jawa Tengah. Sebaran ini memang cukup besar dan cukup banyak karena memang wilayah Jawa Barat begitu besarnya, dan jika memang Anda di layar bisa melihat ada titik-titik yang memang besar atau kemudian banyak titik-titiknya. Itu disesuaikan dengan DPT terbesar. Jadi kita bisa lihat Kota Bandung begitu titiknya banyak karena memang DPT-nya cukup besar. Terus kemudian Kabupaten Bekasi itu juga DPT-nya besar sehingga titik TPS yang disurveinya pun cukup banyak. Dan kemudian ada Bogor yang DPT-nya besar juga surveinya juga besar. Dan ini memang menjadi tantangan tersendiri Jawa Barat karena wilayahnya cukup besar, apalagi 4 pasangan calon yang menjadi kontestasi di Jawa Barat ini memilih di daerah masing-masing, tidak ada di Kota Bandung. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Litbang Kompas untuk melakukan survei. Demikian, Nitya. Jurnalis Kompas TV Nova Nugraha melaporkan langsung pantauan suasana di mini war room yang ada di Bandung, tepatnya untuk memantau bagaimana proses penghitungan dan juga rekapitulasi yang dilakukan oleh hitung cepat Litbang Kompas yang masuk sejauh ini 15.06
untuk Pilkada Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan Nova Nugraha, kemudian Alfian Rahman di Jawa Timur dan juga di Jawa Tengah ada Farida Amalia. Terima kasih rekan-rekan, kami akan terus memantau juga kembali kepada Anda untuk memantau bagaimana hasil hitung cepat. Bicara soal hasil hitung cepat yang dilakukan Litbang Kompas, saudara, ini sudah pukul 15.06, kita akan lihat juga bagaimana suasana di War Room tepatnya di Jakarta. Ini rekan-rekan dari Litbang Kompas terus memberikan atau mengolah data yang mereka dapat dari mini War Room, dan ini juga kita lihat bagaimana suasana War Room di Indikator, saudara. Mereka juga terus bagaimana data yang diberikan oleh dari Indikator menunjukkan hasil hitung cepat yang dilakukan oleh Indikator di Pilkada 2024, dan juga dari SMRC, saudara, menunjukkan hasil hitung cepat yang mereka lakukan karena ini sudah pukul 15:07. Artinya Carta Politika juga sudah memberikan hasil hitung cepat mereka untuk Pilkada 2024. Suara unggul dari 37 provinsi dan 508 kabupaten kota. Artinya ada 103 cagup, cawagup yang berusaha untuk mendapatkan hasil terbaik selama kampanye mereka. Ada juga sudah masuk hasil hitung cepat dari Litbang Kompas untuk Pilkada Jakarta 2024, saudara. Ini sudah pukul 15:07. Kami akan tampilkan kepada Anda di mana saat ini di War Room Pusat di Jakarta juga sudah mendapatkan hasil dari hitung cepat Litbang Kompas Pilkada Jakarta. Data yang masuk adalah 43,50%. Ini perkembangan atau update terakhir di pukul 15.08 untuk pasangan calon nomor urut 1 di Pilkada Jakarta 2024, Ridwan Kamil dan Suswono, 39,62%. Sementara untuk pasangan calon nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, 10,58%. Dan pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno dengan hasil unggul sementara 49,80%. Data yang masuk sudah 45,50%. Ini terus bergerak, saudara, mengingat memang terus berkembang, terus dilakukan sampel-sampel dari mini War Room yang ada di Jakarta, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, dan juga di Jawa Timur, terus diolah oleh teman-teman Litbang Kompas dari sampel suara yang tersebar di ratusan TPS. Kehati-hatian menjadi kunci dari hal yang dilakukan oleh tim Litbang Kompas, mengingat angkanya juga terus berkembang. Kita lihat dari hasil hitung cepat Litbang Kompas, data yang masuk sudah 46,75% di waktu pukul 15.09. Kita lihat ini untuk pasangan calon nomor urut 1, Acep Adang Ruhiat dan Gitalis Dwi Natarina, 10,81%. Berlanjut ke pasangan calon nomor urut 2, JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja, 9,80%. Serta pasangan calon nomor urut 3, Ahmad Syaihu dan Ilham Habibi dengan perolehan sementara 17,72%. Sementara pasangan calon nomor urut 4 di Pilkada Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan, 61,67%. Jawa Barat inilah hasil sementara di pukul 15.09. Kita akan pantau seterusnya masih di Pilkada 2024. Kita bergerak ke Jawa Tengah, saudara. Data yang masuk sudah 58,75%, artinya lebih dari setengah per jam 15:10. Kita lihat untuk pasangan calon nomor urut 1 39,31% diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 1 Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi. Sementara untuk pasangan calon nomor urut 2 Ahmad Lutfi dan Taj Yasin Maimun mendapatkan 60,69%. Sekali lagi kami katakan bahwa ini adalah hasil hitung cepat Litbang Kompas. Suara unggul yang mengedepankan kehati-hatian yang dilakukan oleh tim Litbang Kompas, mengambil sampel dari ratusan TPS yang diberikan di mini War Room kemudian dikirimkan ke pusat di Jakarta. Untuk Jawa Timur, saudara, Anda bisa lihat data yang masuk sudah lebih dari 50%, tepatnya 56,25% di pukul 15:11. Kita mulai dari pasangan calon nomor urut
ada 8,96% untuk Lulu Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. Kemudian Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak mendapatkan 58,42%. Serta Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta ini mendapatkan 32,61%. Jawa Timur sudah, Jawa Barat sudah, Jawa Tengah sudah, yang paling ditunggu Jakarta juga sudah diumumkan oleh Litbang Kompas hasil hitung cepat atau suara unggul sementara. Analisanya saya akan mengundang peneliti senior Litbang Kompas Bestian. Kita akan bergabung juga untuk melihat bagaimana hasil rata-rata tadi sudah di atas 50%, ada yang sudah 50,8, ada 56%, Bang Bes. Ini adalah, saya rasa ini adalah gestur yang tepat untuk menyambut semua perhitungan sementara dari rekan-rekan hasil hitung cepat Litbang Kompas yang paling dinanti, termasuk saya warga Jakarta. Ini adalah hasil sementara Pilkada Jakarta 2024. Ini bagaimana dari hasil yang sudah diolah teman-teman dari Litbang Kompas dari pagi hingga akhirnya TPS ditutup. Kemudian sekarang sudah pukul 15:11. Kita mulai dari Jakarta terlebih dahulu ya Bang Bes ya. Boleh, bagaimana kita melihat angka-angka yang sudah didapatkan per pukul 15:12 ini, mulai dari pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3. Analisa seperti apa yang bisa Anda berikan kepada kita? Kita mulai dari pasangan calon nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono, Bang Bes. Iya, Nitya. Kalau kita lihat di Jakarta, memang suara yang sudah masuk mencapai 50%. Bahkan bertambah, 50,25%. Dan ini sudah bisa kita katakan dari sisi perolehan masing-masing sudah terlihat ada perbedaannya. Tapi kita belum bisa menyimpulkan. Kita lihat pertama, Pak Ridwan Kamil di sini mencapai 39,52%. Kemudian Dharma Pangrekun 10,37%. Dan Pak Pramono Anung dengan Pak Rano Karno ini leading 50,11%. Unggulnya memang kita bisa mulai melihat ya bagaimana perbedaan yang ada ya. Ya, perbedaannya kan kalau kita lihat antara nomor 1 dengan nomor 3 ini kan sekitar 10%. Ya, itu dalam quick count, dalam hitung cepat, perbedaan sampai 10% itu sudah tergolong perbedaan yang cukup signifikan. Ya, dengan demikian kelihatannya dari sini pemirsa juga bisa lihat bahwa posisi dari Pramono Anung dan Rano Karno ini memang benar-benar berada di posisi atas. Sudah bisa dikatakan memang suara unggul sementara diberikan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk Pramono Anung dan Rano Karno. Karena ini sudah pukul 15 begitu ya? Sudah pukul 15 dan kita bisa yakinkan di sini juga dari sisi reliabilitasnya. Apa itu reliabilitas, Nita? Jadi kita semuanya dari hasil yang kita dapatkan ini, dari 400 sampel yang masuk 50%, berarti 200 TPS yang sudah masuk, kira-kira seperti itu. Dari 400-an ya? Ya, dari 200 TPS itu kita belah 2. 100 TPS dan 100 TPS dan kita lihat hasilnya sama atau tidak dia. Nah, ini salah satu uji yang kita sebut uji reliabilitas untuk menyatakan handal nggak hasilnya. Reliabilitasnya untuk menguji bagaimana hasilnya ini bisa diandalkan atau tidak begitu ya? Benar, terjadikah akan perubahan lagi lebih jauh setelah kita lihat antara sampel yang 50% tadi dibelah 2. Ya, hasilnya sebenarnya kalau kita lihat itu tidak menunjukkan suatu perubahan yang besar. Jadi korelasinya sangat kuat sekali yang menunjukkan antara wilayah 100 sampel dengan 100 sampel dan di cross hasilnya nggak jauh dari apa yang ada di sini juga. Apalagi 200 yang sudah mencapai tadi 50,50%. Dan kedepannya pun juga ketika dia mencapai 60%, 70%, 80% sampai berakhir pun juga itu akan terlihat bagaimana reliabilitasnya itu berjalan. Menarik bagaimana Bang Bes mengatakan bahwa ini selalu harus di cross check karena kan kalau sedang nanti begitu ya, saya yakin masyarakat punya pilihan masing-masing. Semua harus sabar, tapi kan semua harus kemudian menerima nanti apapun hasilnya. Tapi bagaimana kemudian Litbang Kompas terus mempertanggungjawabkan hasilnya? Karena ini kan menit demi menit, seberapa jauh ini kemudian akan bisa berubah ketika datanya sudah masuk 50,75% sekarang? Ya, naik lagi 50,75%. Ya, artinya sudah lebih 200 TPS yang masuk ke sini. Ya, nah.
kenapa kita katakan bahwa secara hati-hati terus-menerus kita cermati, jangan-jangan sebaran yang dapat pada saat ini adalah di wilayah-wilayah kantong. Betul. Dari dukungan salah satu calon. Iya, karena ini kan memang tersebar secara acak begitu ya, bisa saja. Acak, benar. Bisa saja menumpuk pada satu wilayah atau lebih dulu dihitung di wilayah tersebut dibandingkan dengan wilayah lain. Tapi dengan melihat tadi yang saya katakan reliabilitas itu terlihat handal. Ya, artinya ini berjalan secara acak dan benar-benar berjalan secara reliable, ya, dapat dikatakan handal dari waktu ke waktu, dari sampel ke sampel, dan kira-kira sampai pada akhirnya di posisi 100%, yang akan terjadi adalah coba kita lihat berubah jauh nggak dengan hal ini, gitu kan? Oke, harapannya sih memang kehati-hatian ini yang akan membuat kita selalu on the right track, begitu kan ya Bang Bes ya? Sekali. Kalau saya lihat ini kan adalah page utama atau laman utama dari Hitung Cepat Litbang Kompas. Kita lihat ada beberapa di sebelah kiri ini ada sebaran sampel, kemudian juga perbandingan dengan pilkada sebelumnya, dan ini di bawah menarik adalah Hitung Cepat, ada perolehan suara dan tingkat partisipasi, kemudian yang tadi Anda katakan reliabilitas, begitu ya. Sejauh mana kemudian 3 faktor ini biasa digunakan untuk cross dan mendapatkan hasil yang benar-benar terverifikasi, khususnya untuk di Jakarta lah, kita punya 3 calon di sini soalnya, bukan hanya 2. Ya. Nah, kalau kita bicara dari segi sebaran sampel misalnya, kalau kita klik di sana dan kita tampilkan sebaran sampel yang diambil dalam Pilkada Jakarta ini, yang sebanyak 400 dari seluruh wilayah di DKI Jakarta ini, itu terlihat sekali sebarannya begitu merata di masing-masing wilayah, ya. Dan ini memang merepresentasikan dari masing-masing kekuatan ataupun individu yang menjadi pemilih di wilayah itu. Ya, itu satu faktor. Makanya kita penting untuk melihat bagaimana sebaran sampel di sini. Itu faktor pertama. Kemudian yang kedua, di sini juga kita lihat juga ada yang ini yang disebut dengan reliabilitas. Oke, ini Anda katakan tadi ya. Ada 2 garis di sini. Bisa dijelaskan Bang Bes, apa arti dari garis merah mengacu kepada pasangan calon nampaknya nih ya? Jadi Nitya, dan ini ada 2 jenis, ada 2 jenis grafik yang kalau kita lihat apa bedanya? Sama kan? Nah, saya jelaskan di sini. Pertama, grafik yang di sini adalah grafik menunjukkan ketika sampel kita belah 2. Tadi masuk berapa? 50%. Katakanlah sudah 51%. Kalau kita cek di situ artinya sekitar 210 kira-kira segitu. 210 sampel atau 220 sampel TPS yang masuk. Dari 220 sampel TPS yang masuk itu kita belah 2. Yaitu satu grafik yang ada di sini, ya. 100 sekian sampel dan yang satu lagi ada di sini. Yang fungsinya untuk kemudian di-cross. Fungsinya gitu, untuk kita lihat polanya. Jam 3 tidak boleh ada perhitungan dan kita mulai diumumkan di pas jam 3 ini. Kan sebenarnya seperti itu. Ya, jam 3 tadi pas pada saat pengumuman, ya, kita sudah buka, posisinya sudah ada di atas, ya. Nah, coba kita cermati apa yang namanya merah ini. Ini adalah suara yang diperoleh dari pasangan nomor 3. Oke, diberikan warna khusus supaya mampu membedakan dengan cepat begitu ya. Iya, persis sekali. Dan kalau kita cek dengan yang di sini sama, dia paling atas juga, ya. Yang kedua, ini pasangan nomor 1, Pak Ridwan Kamil dan Suswono. Ini pun juga begitu. Dan yang ketiga, ini adalah pasangan dari nomor 2. Kita bisa lihat sama ya, kalau kita tarik garis lurus ke sebelah kiri, ini masih di angka 10 sama, di 10 sama, artinya 2 perbandingan grafik yang ditujukan untuk membandingkan, artinya berjaga-jaga, ternyata sama. Sama. Dan Nitya, kita lihat nih, di detik-detik pertama tadi, pas pada saat dibuka pukul 13, kan sudah memberikan perhitungan dari masing-masing daerah, tapi kita belum boleh mengumumkan. Nah, coba lihat sampel di TPS-TPS pertama yang masuk, relatif tidak stabil. Ada perubahan, makin naik, yang di sini makin naik, yang di sini turun, yang di sini turunnya sedikit. Ya, tetapi hanya sebentar saja. Sampai dengan hanya sekitar 20 TPS, dia berjalan. Karena ini masih pengolahan 200. Ya Bang Bes ya, artinya dari pukul 13 ketika pasca TPS ditutup sampai menuju ke 14, ini memang masih fluktuatif bergerak karena masih mengolah data. Masih mengolah data dan belum stabil sampel itu. Tapi selanjutnya kita lihat lurus hasilnya. Dalam sejarah survei yang kami lakukan atau quick count yang kami lakukan, kalau sudah kita melihat seperti ini, kita bisa meyakinkan bahwa tidak ada banyak perubahan-perubahan lagi sampai dengan ke depan dari segi posisi dari kemenangan dari masing-masing
calon. Out of curiosity, apa yang terjadi kalau katakan saja di antara dua grafis ini di pukul 15 mungkin ya, ini masih terjadi perbedaan antara grafik yang pertama dengan grafik yang kedua. Apa yang memungkinkan hal itu terjadi dan apa yang akan dilakukan? Artinya di situ belum stabil. Belum stabil yang dimaksud di sini, setiap TPS yang masuk dan kita catatkan hasilnya dan kita tampilkan di sini, itu masih merepresentasikan wilayah-wilayah yang belum bisa kita generalisasikan ke Jakarta. Oh, oke. Ya. Nah, kalau seperti itu, tunggu. Jangan cepat-cepat. Sabar gitu ya. Sabar. Apalagi ini kan kompetitif persaingannya. Betul. Beda loh kalau kita lihat dengan wilayah lain yang sudah nyata hasilnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur. Itu semuanya sudah nyata hasilnya. Kalau nanti kita lihat, kita cek ya. Kita akan bandingkan setelah ini nanti ya. Tapi Jakarta memang luar biasa dan ini punya implikasi juga ke depannya. Artinya kalau memang ini akan terus berlangsung seperti ini, biasanya seperti itu tentu saja. Apakah yang akan berjalan nanti bisa dimenangkan jelas oleh pasangan nomor. Jadi Ya, tidak tetapi, mungkin karena ini sudah disusun dengan sistem kehati-hatian artinya dan terus di cross check, tidak mungkin ketika kita lihat ini sudah menunjukkan ada garis lurus begitu ya, di tengah-tengah akan ada fluktuasi lagi, itu biasanya tidak terjadi. Kalau dalam sejarah penyelenggaraan quick count kami tidak pernah kami mengalami seperti itu. Kalau terjadi artinya apa? Proses sampel yang kita lakukan goyang istilah kita ya. Atau yang kedua, ada wilayah-wilayah memang yang di situ terjadi penumpukan pilihan pada salah satu calon. Oke. Ya, sehingga ketika masuk di wilayah tersebut, oh ini wilayah kandang nih misalnya. Oh wilayah kubu kemenangan pasangan A, wilayah kubu kemenangan pasangan Sehingga kemudian B. angkanya signifikan dan bisa mengubah begitu Benar, dan ini belum bisa masuk karena ada sesuatu kendala di sana sehingga mereka melaporkannya belakangan. Tapi ketika lapor masuk berbarengan banyak TPS. Semacam kayak diberikan satu blok begitu ya, sehingga mengubah tatanan begitu. Oh, berubah oke, tatanan oke. sehingga goyang di sini. Tapi kalau di sini kelihatan sekali, kelihatannya stabil. Jadi walaupun kita tetap harus sabar menunggu hasil resmi dari KPU, tapi kita bisa lihat dari apa yang didapatkan teman-teman dari Litbang Kompas, hitung cepat pukul, ini saya sudah update kembali 15.23, artinya sudah kurang lebih 20 menit setelah tadi Litbang Kompas mengumumkan, oke, kita akan umumkan hasil hitung cepat dari Litbang Kompas karena garisnya sudah stabil. Kalau kita lihat tingkat partisipasinya apakah juga sudah bisa dikatakan stabil di pukul 15 ini, Bang Bes? Kalau tadi kan mengecek bagaimana perbandingan antara dua grafis reliabilitasnya begitu ya. Ya, kalau kita cermati sekali lagi apa yang terjadi di Jawa, di DKI Jakarta ya, kalau melihat dari tingkat partisipasinya, ini pun juga sudah memberikan gambaran bagaimana partisipasi politik ataupun ketika seseorang memilih di Jakarta itu seperti apa besarannya. Betul. Kelihatannya kalau dari data yang kita tampilkan di sini, data masuk sekitar 59% ya, sudah 99 loh, sudah hampir 60% ini. Kemudian semakin tingkat yakin ini begini, benar, tingkat partisipasinya kalau kita cermati di sini Nitya, itu ada sekitar berapa persen ini suara yang belum. Nah, itu mencerminkan sekali bagaimana sebenarnya hasil yang terjadi di wilayah Jakarta ini sendiri. Oke, jadi kalau katakan saya tadi 51% sudah bisa masuk begitu ya, suaranya sudah bisa diolah, memberikan titik-titik atau garis lurus ini. Garis lurus ini. Sudah 60,25, saya revisi ya. Untuk Jawa Barat ternyata data yang masuk sudah 60,25%. Saya akan meminta Bang Besian untuk memberikan kepada kami mengumumkan hasil hitung cepat Litbang Kompas, tapi untuk Jawa Barat, silahkan. Ini warga Jawa Barat ini sudah kemudian menanti ya, walaupun saya tetap mengimbau untuk Anda sabar menunggu hasil resmi KPU, tapi kita juga akan lihat bagaimana hasil hitung cepat yang dilakukan oleh Litbang Kompas dengan penuh kehati-hatian, dengan sampel yang diambil dari ratusan TPS. Kita coba akan lihat, Bang Bes silahkan. Ya, Nitya dan juga pemirsa di Jawa Barat, kalau kita lihat hasil hitung cepat yang dilakukan terhadap para pemilih ataupun dalam pilkada di Jawa Barat kali ini, tampaknya hasilnya sudah sedemikian kuat sekali yang tertampilkan di sini. Bagaimana Pak Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan itu memimpin dengan proporsi sekitar 61,62%. Ya, dengan data masuk sekitar 62% di sini. Dan ini berbeda jauh dibandingkan dengan Jakarta tadi, dibandingkan dengan
apa yang terjadi di masing-masing wilayah lainnya. Nah, 61,55% untuk pasangan calon nomor urut 4 Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan. Sementara kalau kita lihat juga dari 62,50% data yang masuk ini sudah didapatkan dari Litbang Kompas untuk pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3. Boleh dijelaskan Bang Bes? Ya. Kita lihat bersama juga, mulai dari mungkin paslon nomor urut 1 seperti ya, ini kita sudah tampilkan juga di studio 1 Kompas TV, kita akan perlihatkan, boleh? Ya, paslon nomor 1 ini kalau kita cermati dengan hasil yang ada, tampaknya sedemikian jauh perbedaannya dengan pasangan pemenang, kira-kira kalau kita katakan pemenang saat ini juga. Unggul saat ini, begitu ya. 61,48 dibandingkan dengan 10,49. Nah, nomor 1 ini kalau untuk menyusul lagi berkali-kali lipat perlu. Oleh karena itu dikatakan hampir mustahil dia unggul dibandingkan karena ini dengan memang lainnya. Komposisi yang berbeda dengan Jakarta. Kalau Jakarta kan 3 pasangan calon, sementara ini 4. Artinya memang mau tidak mau akan lebih tersebar, akan begitu lebih ya. tersebar, ya. Nah, kemudian yang kedua, pasangan nomor 2 ini apalagi 9,48 ya. Ini apalagi perbedaannya dibandingkan dengan pasangan nomor 4 itu jauh sekali. Nah, yang menarik justru pasangan nomor 3 yaitu Pak Ahmad Saiku di sini 18,7 dan Ilham Akbar Habibie ya. dan 18,7 dalam quick count kami dibandingkan dengan 61. Sebenarnya itu ya, kalau kita lihat dari hasil survei, ini sebenarnya survei-survei sebelum pemilu lalu ini memberikan gambaran yang hampir sama. Bagaimana saat itu sudah jelas sekali pasangan nomor 4 itu leading. Oke, unggul begitu ya? Unggul dengan hasil sekitar 65%. Jadi sebenarnya kalau 65% dengan katakanlah sekarang 15,27 begitu ya, 61,46%. Aman untuk mengatakan bahwa untuk sementara hasil hitung cepat Litbang Kompas mengatakan pasangan calon nomor urut 4 unggul di Jawa Barat. Iya. Kita bisa yakinkan di sini bahwa memang pasangan nomor 4 itu unggul di Jawa Barat dengan hasil sekitar 60% tadi. Oke, apalagi karena suara yang sudah masuk ini 64% begitu ya. Dari total 100% TPS yang kita cermati di Jawa Barat. Oke. Kalaupun memang angkanya bisa berubah ya Bang Bes, terutama untuk koma-komanya begitu ya. Kita lihat di sini kan kalau paslon nomor 1 10,44 mungkin bisa berubah, 9,46 bisa berubah, 18,60 bisa berubah, tapi tetap gapnya begitu jauh dengan 61,50% sudah stabil. Sudah stabil. Kenapa demikian? Ada 2 alasan. Yang pertama, hitung cepat ini menggunakan margin of error 1%, plus minus 1%. Artinya kalau nomor 4, ya pasangan nomor 4 yang kita katakan unggul di sini dengan 61,5%, hasil dia kemungkinan tidak akan jauh dari 61,5 plus 1%, atau 61,5 dikurangi 1%. Jadi sekitar 60 sampai dengan 62,50% begitu. Dia berada di sekitar situ. Coba bayangkan dengan pasangan-pasangan yang lain, apakah mereka mampu bisa untuk menambahkan atau mengejar dengan hasil itu? 50%-an lagi gitu artinya kan ya. Padahal margin of error-nya 1%. Terlalu jauh. Ya, kemudian yang kedua, kita lihat juga sekali lagi reliabilitasnya, seberapa stabilnya masing-masing yang ditampilkan oleh pasangan ini. Kan sudah stabil tadi semuanya juga, seperti yang terjadi di Jakarta. Kenapa stabil? Dalam posisi sekitar 64% TPS yang sudah dikumpulkan, dan perubahan-perubahannya tidak terjadi jauh lagi di situ. Itu yang kita katakan sudah handal hasil ini, dengan plus minusnya 1%, kita yakinkan bahwa pasangan nomor 4 meninggalkan pasangan-pasangan lainnya sedemikian signifikan. Oke, kalau tadi kan Jakarta sudah Bang Bes jelaskan juga bagaimana mencoba untuk menakar reliabilitasnya. Tapi kalau Jawa Barat nampaknya memang sudah bisa dikatakan aman, stabil nih Tia, dikatakan ini sudah unggul. Saya penasaran dengan 2 wilayah lainnya. Ini kan juga cagup-cawagup yang bertarung kan juga luar biasa sekali, begitu kompetitif. Saya ingin lihat kemudian di Jawa Tengah terlebih dahulu. Bagaimana Bang Bes? Kita lihat bersama-sama. Kami akan tampilkan hasil hitung cepat dari Litbang Kompas untuk wilayah Jawa
tengah ada dua pasangan calon di situ, Andika Perkasa Hendrar Prihadi dan juga Ahmad Lutfi Tajiasin Maimun. Kalau kita lihat, wah ini bergerak terus begitu ya. Memang ini disusun untuk kemudian menyesuaikan dengan hasil hitung cepat dari Litbang Kompas. Analisa apa yang bisa Anda bagikan kepada kami, Bang Bes? Ya, kalau kita lihat di Jawa Tengah, kembali lagi ini menunjukkan suatu situasi yang memang kita cermati dari awal agak sedikit berubah. Ya, ketika kita cermati di bulan lalu, posisinya masih bersaing ketat. Nah, rupanya tipis sekali. Nah, rupanya saat ini terjadi suatu perubahan atau tambahan yang sedemikian signifikan bagi pasangan nomor 2. Nomor urut 2. Dan di sini mendapatkan 59,94. Ya, ini suatu perbedaan yang cukup jauh signifikan, ya. Sangat signifikan dibandingkan dengan pasangan nomor 1 di sini. Dan di sini pun kita yakinkan juga sama seperti tadi, yaitu dengan melihat margin of error plus minus 1% tadi, ditambah lagi dengan reliabilitas dari masing-masing wilayah ataupun TPS yang sudah terkumpul. Nitya, kita bisa yakinkan di sini kembali bahwa pasangan nomor 2 memang berada dalam posisi yang cukup signifikan meninggalkan. Karena kan kalau kita lihat kan ini sebenarnya suara yang masuk sudah 74%. Sebenarnya lebih daripada apa yang kita lihat tadi bersama-sama di Jawa Barat. Jawa Barat Jawa Barat kan masih 60-an, ini sudah 74. Anda bisa katakan bahwa suara unggul ini sudah stabil, kita simak bersama? Sudah stabil, kita yakinkan berdasarkan pengalaman, berdasarkan juga hasil kajian-kajian kami sebelumnya, dan melihat grafiknya sudah cocok begitu ya? Sudah cocok, itu semuanya kita yakinkan bahwa nomor 2 unggul. Oke, unggul dalam hitung cepat Litbang Kompas 40,32% untuk pasangan calon nomor urut 1 di Jawa Tengah, untuk urut nomor 2 59,60%. Kita akan lihat bagaimana di Jawa Timur. Kita sudah membuat masyarakat Jawa Timur menunggu sampai akhir ini, katakan Nitya, kenapa sampai akhir? Kita akan lihat bersama-sama ya bagaimana hasil hitung cepat Litbang Kompas, suara unggul di Jawa Timur 1, 2, dan 3. Silahkan ini bergerak maju sesuai dengan hasil yang diolah oleh Litbang Kompas. Nomor 2 nampaknya melaju dengan cepat ini ya, Bang Bes. Benar sekali ya. Dan ini pun juga mengkonfirmasikan hasil-hasil survei sebelumnya, Nitya. Bagaimana dari hasil-hasil sebelumnya pasangan nomor 2 ini selalu berjarak jauh dibandingkan dengan nomor 3 maupun nomor 1. Dan kali ini menunjukkan, terbukti hasil hitung cepat menunjukkan bahwa pasangan nomor 2 memperoleh 58,43% plus minus 1%. Ya. Sementara, jadi ini lagi-lagi stabil angkanya. Saya bisa katakan bahwa ini unggul sementara di 58,43% bagi pasangan calon nomor urut 2 di Jawa Timur ya, Bang Bes. Iya, benar sekali Nitya. Dan ini sudah stabil dan kita yakinkan Jawa Timur selesai. Karena sudah 70% yang masuk suaranya, artinya 70% mirip dengan Jawa Tengah. Selesai juga dari sisi perolehan. Betul. Dan Jawa Barat juga dengan jarak yang sedemikian jauh selesai. Yang dinanti adalah Jakarta. Bagaimana dengan hasil hitung cepat Litbang Kompas dari Jakarta? Tetaplah bersama kami di Suara Unggul Kompas TV, independen, terpercaya. Sungguh bangga bertanah air Indonesia. Alamnya kaya.
Pengumuman yang bisa dibagikan kepada Anda penonton setia Kompas TV, terutama warga Jakarta. Kita akan tunggu bagaimana pengumuman dari hasil hitung cepat Litbang Kompas yang akan disampaikan langsung oleh pemimpin redaksi Kompas TV, Yogi Arif Nugraha, yang saat ini tengah melangkah masuk, sudah mendekat dan mengumumkan bagaimana hasil dari Jakarta. Selamat datang pemimpin redaksi Kompas TV, Mas Yogi. Ini menunggu, saya sebagai warga Jakarta, Mas Yogi boleh dong sebelah kiri saya. Sebagai sesama warga Jakarta, Mas Yogi, ini adalah momen-momen yang paling membuat kita ini deg-degan karena krusial sekali. Karena tidak hanya bicarakan mengenai hari ini, kita bicara mengenai pemimpin 5 tahun ke depan. Tidak hanya mengenai Kompas TV, tidak hanya mengenai Nitya, tidak hanya mengenai Anda, Mas Yogi. Ini mengenai masyarakat Jakarta. Ya, betul. Bagaimana hasilnya? Sebentar, saya harus konfirmasi terlebih dahulu. Sudah bisa diputuskan artinya? Sudah bisa diumumkan? Sampai dengan pukul 15.39 itu sudah 70% sampel data masuk dari 400 TPS di Jakarta, sehingga bisa dipastikan datanya sudah stabil. Dan kita bisa lihat kalau dari perolehan suara tadi ada di angka untuk sementara pasangan calon nomor 1, 2, dan 3 itu ini masih di angka 68,75 hingga pukul 15.30 tadi. Saya lihat bagaimana Anda mendiskusikan ini dengan begitu seksama oleh pemimpin redaksi. Iya, karena memang kita masih menunggu rilis dari kawan-kawan Litbang Kompas untuk bisa memastikan bahwa angka ini stabil dan bisa dideklarasikan misalnya. Betul. Tapi perolehan angkanya adalah untuk di pasangan calon nomor urut 1 dan 2 ini kita lihat kan memang sengaja teman-teman Kompas TV mendesain supaya pergerakannya sesuai dengan hasil hitung cepat dari Litbang Kompas. Kita mulai ini dari suara masuk berapa? 71,50%. Sorry, 73,50%. Artinya sebenarnya semakin kuat begitu ya, semakin stabil. 100 sampel data yang dijadikan TPS ya? TPS, ya betul. Kalau kita lihat ini sengaja dibedakan memang warnanya begitu ya. Kalau kita lihat dari pasangan calon nomor urut 1 dulu, Mas Yogi, kita lihat dari pasangan calon nomor urut 1 berwarna biru. Ini RK Suswono. Ridwan Kamil Suswono. Angkanya? Kita lihat
40,21%. Dan nomor 2 ini yang menurut saya kejutan. Darmakun, pasangan independen. Kenapa? Karena sepanjang survei sebelum ada quick count hari ini atau hitung cepat hari ini, angkanya di kisaran 3-7%. Ini 10,48%. Dan kalau kita ngelihat pasangan nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, 49,31%. Artinya apa? Kalau kita bisa sebutkan bahwa ini angkanya stabil di atas 70%, dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang pemerintahan daerah khusus Jakarta, gubernur dan wakil gubernur terpilih harus memperoleh suara 50% per 1. 50+1 Yes, gitu ya. artinya apa? Artinya melihat dari konfigurasi angka hitung cepat ini, bisa dibilang tidak ada satupun yang mencapai 50% plus 1. Belum ada yang memenuhi syarat. Artinya apa? Artinya kemungkinan besar pilkada Jakarta akan masuk ke putaran kedua. Dan bisa dibilang bisa dibilang ini pasangan nomor urut 2 itu merusak pesta nomor 1 dan 3. Dalam konteks mencapai 50% plus 1. Oke. Karena yang tadinya hanya di elektabilitas 3%, ini sekarang menjadi 10,48. Jadi artinya kemungkinan besar ada 2 pasangan calon yang diambil masuk ke 10,48% ini. Seandainya masih di kisaran 3-7% seperti halnya survei-survei sebelumnya, pasti ada salah satu yang bisa menembus 50% per 1. Ini yang ya selalu ada kejutan. Tetapi sekali lagi Nitya, jangan lupa bahwa ini adalah hasil hitung cepat yang menggunakan sampling, tapi juga dengan metodologi yang hati-hati. Betul. Pada akhirnya kita tetap harus menunggu ketetapan dari KPU. Tetapi, safe to say, untuk sekarang paling tidak dari hitung cepat. Hasil hitung cepat Litbang Kompas. Anda sebagai pemimpin redaksi Kompas TV sudah berdiskusi dengan pemimpin redaksi harian Kompas dan juga kompas.com. Bisakah kita mengatakan bahwa artinya Jakarta untuk saat ini akan melaju ke putaran kedua? Ya, dengan mengacu pada data atau sampel data yang masuk 70%, di atas 70%, dengan capaian angka dari paslon 1, 2, dan 3, belum satu pun yang menembus 50% per 1. Bisa dipastikan bahwa Jakarta akan masuk ke putaran kedua untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Oke, apalagi ini sudah 1544, sudah masuk 75,25%, data yang masuk bertambah, walaupun lah tadi kan marginnya dikatakan oleh Bang Besian sebagai peneliti senior Litbang Kompas, margin errornya hanya 1%. Kalaupun 1%, bisakah kemudian ini di pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, karena kan mereka 49,45%. Tetap tidak memenuhi 50+1 artinya. Ya kan kalau sudah di atas 70% rasanya tidak akan ada perubahan signifikan. Kalaupun data masuk atau sampel masuk sudah sampai 100%. Itu yang kemudian tadi saya bisa menyampaikan bahwa hampir bisa dipastikan bahwa pilkada Jakarta akan masuk ke putaran kedua. Karena mengacu ke Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 bahwa gubernur dan wakil gubernur terpilih harus memperoleh suara 50% plus 1. Saya mencoba bayangkan bagaimana tadi Anda sebagai pamret Kompas TV kemudian juga berdiskusi dengan seksama dengan pamret dari harian Kompas dan juga pamret kompas.com. Anda terus memastikan bahwa kita Litbang Kompas punya hitung cepat, tapi kita kan tetap harus menunggu hasil resmi dari KPU. Bahwa hitung cepat adalah bagian dari cara untuk mengawal demokrasi hasil pemilu, tetapi bagaimanapun secara formil, secara ketentuan undang-undang, tetap harus mengacu kepada ketetapan KPU, provinsi, kabupaten, kota, setelah melalui sejumlah rangkaian pilkada nanti. Tapi paling tidak ada suatu prediksi begitu bahwa ini akan berlanjut ke putaran kedua. Masyarakat Jakarta akan menggunakan hak mereka untuk yang kedua kali di Pilkada Jakarta karena 40,10%, 49,43% ini
ini tidak bisa dikatakan siapa yang unggul untuk sekarang dan siapa yang akan menjadi gubernur dan wakil gubernur. Sekali lagi ini mengacu kepada ketentuan undang-undang. Betul. Bahwa syarat untuk gubernur dan wakil gubernur terpilih di daerah khusus Jakarta itu harus 50% per 1. Sementara angka hitung cepat sekarang sudah sampling masuk lebih dari 76,50%, 40,14 untuk pasangan nomor urut 1, 10,44 untuk pasangan nomor urut 2 dan 49,44% untuk pasangan nomor urut 3 di Jakarta. Inilah bukti dari demokrasi. Iya. Betul. Dan saya tadi bilang kejutannya justru datang dari nomor urut 2. 10,43% tadi di dalam ruangan kita guyon, oh ini yang merusak pesta untuk 1 dan 3 menembus 50% pas 1 adalah nomor urut 2 karena di range survei itu hanya di kisaran 3-7%. Tapi itulah demokrasi. Itulah indahnya demokrasi. Jadi paling tidak warga Jakarta kalau melihat hasil hitung cepat Litbang Kompas bisa bernapas lega untuk sementara karena sudah ada bayangan, tetapi tetap menunggu pengumuman resmi dari KPU. Jadi ini kata-kata yang tepat adalah unggul. Tapi kita tetap menunggu. Hitung cepat. Betul, secara hitung cepat ini adalah unggul. Pengumuman resmi adalah satu-satunya hasil yang harus Anda ikuti, warga Jakarta. Kami masih akan kembali dengan pantauan langsung karena biasanya kalau sudah hasil hitung cepat seperti ini keluar, Mas Yogi, ini akan muncul respon dari para pasangan calon menanggapi hasil hitung cepat terutama dari Litbang Kompas. Terima kasih. Terima kasih Hintia. Pak Kompas TV, Mas Yogi, karena ini sudah paling tidak membuat hati saya yang deg-degan agak teredam sedikit sebagai selama warga Jakarta kita akan nantikan. Bolehlah Jakarta paling ditunggu, tapi bagi Kompas TV hingga tengah malam nanti tidak hanya Jakarta, masih banyak provinsi lain yang akan dilaporkan oleh kawan-kawan Biro seluruh Indonesia. Jadi bahwa hari ini mungkin tadi kita menunggu Jakarta akan diumumkan dan sudah kita declare dengan perolehan suara sampel masuk 70% ke atas gitu. Tetapi Kompas TV juga akan melaporkan hingga tengah malam nanti sampai pergantian hari provinsi-provinsi lain di luar Pulau Jawa dan juga di luar Jakarta. Baik, kalau begitu masih tetap bersama kami di Suara Unggul Kompas TV Pilkada 2024 untuk Anda. Tengah malam nanti sampai pergantian hari provinsi-provinsi lain di luar Pulau Jawa dan juga di luar Jakarta. Baik, kalau begitu masih tetap bersama kami di Suara Unggul Kompas TV Pilkada 2024 untuk Anda.
Harum. Rasa teh terbaik ada di pucuknya. Pucuk Ujab is back. Selamat kepada 30 besar kategori dance dan musik. Ayo dukung mereka di TikTok Teh Pucuk Harum dan menangkan hadiah mingguan buat kamu. Ayo ikutan, bawa mimpimu sampai ke pucuk. Masih minum yang ada anginnya. 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 Masuk angin. Bejo Jahe Merah. Teknologi jahe merah nomor 1 di dunia. Terbukti anti semua angin-anginan. Bejo Jahe Merah. We are anti angin-angin club. Bejo bisa dikonsumsi untuk semua IQ. Kita bikin romantis. Dari hal-hal kecil, kita rayakan cinta yang besar. Seperti Tropicana Slim, bantu banyak orang kontrol gula darah selama 50 tahun. Timur. Saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana saat ini reaksi atau juga persiapan dari posko pemenangan para paslon untuk Pilkada Jakarta. Kita akan lihat bagaimana kemeriahan di sana. Ada rekan-rekan jurnalis Kompas TV. Yang pertama di posko pemenangan RK Suswono. Ini dia ada Tifal Solesa. Selamat petang Tifal. Bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana suasana di sana yang ikut memantau hasil hitung cepat sementara? Untuk saat ini Ibrahim, sejumlah anggota tim sukses pemenangan pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono masih mencermati setiap pergerakan angka dalam sejumlah hitung cepat dari berbagai lembaga survei, terutama juga yang dirilis oleh Litbang Kompas untuk hari ini yang menunjukkan angka stabil untuk keunggulan sementara ataupun juga catatan angka dari pasangan RK Suswono ini ada pada 40,14%. Ini sekali lagi merujuk dari data sementara yang dirilis oleh Litbang Kompas dengan input data 76% lebih dan ini masih terus dicermati. Tidak hanya satu data itu tapi juga data yang lain masih akan tetap dipantau oleh tim sukses pemenangan pasangan Ridho yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Tadi yang saya lihat kira-kira setengah jam yang lalu sudah berkumpul Ahmad Riza Patria bersama dengan anggota dari tim sukses pemenangan pasangan Ridho di Golden Ballroom Hotel Sultan di Jakarta Pusat ini. Yang kami nantikan sekarang adalah pernyataan resmi dari tim sukses maupun juga dari pasangan calon, dalam hal ini Ridwan Kamil sebagai calon gubernur maupun juga Suswono sebagai calon wakil gubernur yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus untuk Pilkada Jakarta tahun 2024 ini. Melihat data-data dari sejumlah lembaga survei, kemudian atau melihat angkanya sudah mulai stabil dari beberapa lembaga survei itu sendiri, sejauh mana mereka merespon soal itu, ini yang menarik untuk dicermati. Yang kami ketahui sejauh ini, Ibrahim, agenda yang bakal berlangsung di sini ada beberapa mata acara begitu. Selain tadi di awal kira-kira lewat dari pukul 1 siang waktu Indonesia bagian Barat diisi dengan hiburan terlebih dahulu sambil menantikan kedatangan dari para pendukung dan juga para simpatisan dari pasangan Ridho, termasuk juga menunggu tim sukses untuk hadir juga di area Golden Ballroom ini. Nantinya juga akan ada pernyataan dari Ahmad Riza Patria selaku Ketua Tim Sukses Pemenangan Pasangan Calon nomor urut 1. Ditambah lagi nanti akan ada pemantauan langsung kegiatan para saksi di sejumlah TPS, bagaimana proses real count berlangsung di sejumlah TPS, ditambah juga akan ada pemantauan juga secara komprehensif begitu terhadap sejumlah lembaga survei merilis hasil-hasil hitung cepat atau quick count-nya, serta nanti akan berakhir dengan pernyataan dari pasangan calon, dalam hal ini Ridwan Kamil maupun juga Suswono. Kalau kita runut lagi ke belakang, sebetulnya agenda sepanjang hari ini terbilang cukup padat oleh keduanya, baik itu dari Cagup maupun juga Cawagup. Agenda berlangsung dengan kunjungan ke sejumlah titik, baru kemudian melakukan pantauan. Tifal, tahan dulu Anda Tifal. Saya akan ajak pemirsa Kompas TV langsung menuju Jawa Barat untuk mendengarkan pernyataan dari calon gubernur Jawa Barat nomor urut 4 Deddy Mulyadi. Ini dari posko pemenangan Deddy Mulyadi, saudara. Memberikan keterangan Pak Demo lagi di konversi ini atau siapa lagi Pak? Ya, beliau aja. Beliau aja. Kasih. Langsung dari
Siap. Ya, saudara, kita masih menantikan sambungan audio kami dari posko pemenangan calon gubernur Jawa Barat nomor urut 4 Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi ini diusung oleh Partai Gerindra, Golkar, Partai Demokrat, dan juga Partai Amanat Nasional. Jika kita lihat, saudara, dari hasil sementara hitung cepat Litbang Kompas saat ini ketika data yang masuk sudah sampai 77%, Deddy Mulyadi ini mendapatkan 61,26% unggul sementara saat ini. Sementara nomor urut 3 Ahmad Syahiku Ilham Akbar Habibi saat ini 18,79%. Kemudian ada nomor urut 1 Aceh Padang Ruhyat dan juga Gitalis Dwi Natarina 10,46%. Dan ada pasangan nomor urut 2 JJ Wiradinata dan juga Ronald Surapraja 9,50%. Saat ini data yang sudah masuk hingga pukul 15 lewat 57 waktu Indonesia Barat sebanyak 77,5%. Ini data yang masuk terus bergerak, namun seperti tadi yang disampaikan oleh pemimpin redaksi Kompas TV, Yogi Arif Nugraha, bahwa saat ini data dari hitung cepat Litbang Kompas bisa stabil untuk saat ini. Tadi untuk Jakarta disampaikan juga, untuk Jawa Barat tadi oleh peneliti Litbang Kompas Bestian Nenggolan juga sudah bisa dikatakan stabil untuk Pilkada Jawa Barat. Kita simak pernyataan dari Deddy Mulyadi langsung dari posko pemenangannya di Jawa Barat, saudara. Ya, saudara, tentunya para pasangan calon yang bertarung di Pilkada serentak 2024 ini juga baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.